Ya ikut saja, jangan banyak ngomong. Namun tersangka tidak ikut atau tidak pergi ke sana. Tersangka tidak mengetahui pada tanggal 27 Agustus 2016 ada pertandingan sepak bola klub dalam negeri. Pada saat tinggal di Cirebon, pada tahun 2016 tersangka tidak pernah nongkrong dan berkumpul di depan SMPN 11 di Perjuangan Mandasan Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Hanya tersangka pernah lewat dan singgah beberapa kali sekedar ngobrol selama 5-10 menit dengan teman-teman, di antaranya Saudara Jaka. Yang tersangka kerjakan saat berada di Recamanyar Kabupaten Bandung dan dari tanggal 13 Juli 2016 sampai dengan bulan Desember 2016 adalah membangun rumah Saudara Agus alias Ko Acem, alamat Desa Recamanyar, Kecamatan Baleina, Kabupaten Bandung, bersama Bapak tersangka dan bernama Rudi Rawang, Parman Ularimu, dan Saudara Mulyadi, Saudara Supri, Saudara Robi, dan Saudara Suarsono alias Bondol. Bahwa tersangka tinggal pada saat membangun rumah Saudara Agus alias Ko Acem, alamat di Desa Recamanyar, Kecamatan Baleina, Kabupaten Bandung dari tanggal 13 Juli 2016 sampai awal Desember 2016. Karena di rumah berada di rumah bedeng yang lokasinya di sekitaran rumah yang dibangun milik Saudara Agus alias Ko Acem. Perlu tersangka jelaskan bahwa tersangka pada tanggal 6 Agustus 2016 tidak berada di Cirebon, sebagaimana status atas nama Peggy Setiawan milik tersangka yang mana status wasit terkini Facebook, supaya teman-teman ini tersangka pada kepo atau mau tahu saja. Sidang pra-peradilan Peggy Setiawan menjadi sorotan publik yang digelar di Pengadilan Negeri Bandung pada Selasa 2 Juli 2024 hari ini. Publik pun dibuat geram mengetahui sederet pembuktian dari Polda Jawa Barat. Dalam persidangan, tim hukum Polda Jawa Barat mengungkapkan sederet bukti terkait penetapan tersangka oleh Peggy Setiawan. Di antaranya adalah prosedur penetapan tersangka Peggy Setiawan yang dianggap Polda Jawa Barat sudah sesuai. Polda Jawa Barat menggunakan kesaksian dari Sudirman untuk mentersangkakan Peggy Setiawan. Hal ini seusai Sudirman mengaku bahwa Peggy Setiawan ada di TKP. Polda Jawa Barat juga menggunakan kesaksian dari terpidana Eko yang mengaku bahwa Peggy Setiawan memukul korban hingga meninggal dunia. Selain itu, kesaksian dari AF juga menjadi penguat kepolisian Polda Jawa Barat, yang mana Polda Jawa Barat menuturkan AF mengaku melihat sosok para terpidana di TKP. Terkait bukti langsung Peggy Setiawan bersalah, Polda Jawa Barat menuturkan bahwa pihaknya tidak mengejar kesaksian langsung kejadian pembunuhan. Polda Jawa Barat juga menuturkan bahwa saksi mahkota sudah menjadi bukti kuat dugaan keterlibatan Peggy Setiawan. Mendengarkan paparan dari Polda Jawa Barat yang digelar hari ini, publik yang mengikuti persidangan juga langsung merespons berbagai narasi ketidakpercayaan pada polisi dikeluarkan. Bahkan banyak juga publik yang menyebut akan demo besar-besaran. Demo ini adalah bentuk mosi tak percaya pada pihak kepolisian. Polda Jawa Barat terang-terangan mengungkapkan tidak memiliki saksi pada sidang pra-peradilan tersangka Peggy Setiawan. Pihak kepolisian yang digugat hanya akan menghadirkan barang bukti dan ahli untuk menguatkan argumennya. Sementara, tim kuasa hukum Peggy akan menghadirkan saksi, barang bukti dan ahli. Polda Jabar akhirnya muncul di persidangan Pengadilan Negeri Bandung pada Senin, 1 Juli 2024. Pihak Peggy membacakan argumen pra-peradilannya di depan Hakim Tunggal Eman Sulaiman. Saat pembacaan gugatan rampung, Hakim sidang berlanjut membicarakan agenda selanjutnya. Kubu Peggy menyatakan ingin menyampaikan replik dan duplik. Hakim menanyakan kepada pihak Polda Jabar, apakah siap menjawab gugatan Peggy sekarang juga demi memperingkas agenda sidang. Tim yang dipimpin Kabid Hukum Polda Jabar, Kombes Nur Hadi Handayani, menyatakan akan memberikan jawaban pada sidang berikutnya, yakni Selasa, 2 Juli 2024. Seketika, penonton sidang di ruangan bereaksi menyoraki. Hakim Eman pun menenangkan situasi sidang. Eman pun membacakan agenda sidang esok hari. Pada hari Rabu, 3 Juli 2024, sidang akan beragendakan pembuktian dari kubu Peggy. Sedangkan pada Kamis, 4 Juli 2024, agendanya pembuktian dari pihak Polda Jabar. Sedangkan pada Jumat, 5 Juli 2024,
agendanya adalah kesimpulan, dan Senin, 8 Juli 2024, adalah putusan. Eman menekankan tentang apa saja yang akan dihadirkan pada sidang pembuktian dari kedua kubu. Pihak Pegi akan menghadirkan barang bukti, saksi dan ahli. Sedangkan pihak Polda Jabar tidak memiliki saksi. Pengakuan pihak Polda Jabar membuat tim kuasa hukum Pegi optimis memenangkan sidang. Selain soal tidak punya saksi, tawaran hakim untuk langsung menjawab gugatan kubu Pegi yang ditolak kubu Polda Jabar pun menjadi petunjuk. Bagi Marwan, hal itu menunjukkan Polda Jabar tidak siap. Kepolisian juga sudah ditanyakan dan kami menangkap jawaban dari mereka. Saksi tidak ada, ya kan? Saksi tidak ada. Mereka hanya mengajukan satu ahli. Makanya nanti kita lihat kemudian bukti apa lagi. Kalau seandainya ada bukti yang relevan, ayolah. Kalau seandainya saksi tidak ada, maka rasa-rasanya logika hukum saya menekankan kira-kira nggak ada saksi dalam perkara ini oleh pihak termohon. Kira-kira seperti itu. Polda Jabar memberikan jawaban dalam sidang pra-peradilan Peggy Setiawan terkait kasus Vida Cirebon pada Selasa 2 Juli 2024. Kuasa hukum Polda Jabar menyebut beberapa poin yang disampaikan pihak termohon termasuk penetapan Peggy sebagai tersangka. Polda Jabar menegaskan penetapan tersangka Peggy dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat sudah sesuai dengan alat bukti yang sah. Bahkan, Polda Jabar juga menekankan bahwa ada surat tugas dan surat perintah penyidikan lanjutan terkait kasus tersebut. Polda Jabar pun membantah seluruh dalil-dalil dalam gugatan yang disampaikan oleh tim kuasa hukum Peggy selaku pemohon. Menurut Polda Jabar, gugatan yang disampaikan oleh termohon sudah memasuki materi pokok perkara. Padahal, berdasarkan pasal 2 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 4 tahun 2016 tentang peninjauan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil. Tidak menjelaskan kepada tersangka kenapa motor tersangka diamankan oleh pihak kepolisian Polres Cirebon Kota. Namun saat ini saudara Kartini memberitahu kepada tersangka bahwa tersangka disuruh datang ke Polres Cirebon Kota. Dari Saudara Dede Kurniawan serta tersangka pernah bertemu sebanyak 1 kali. Bahwa tersangka menjelaskan maksud dari perkataan saudara Iman di dalam messenger tersebut dengan perkataan jahe pengen menyerang sumber, memastikan bahwa DJ akan menyerang pinggir sumber, dan tersangka menjawab, "Ai pengen menu kari nene baik, ai beli aja ake ngomong. Kalau mau ikut, ya ikut saja, jangan banyak ngomong." Namun tersangka tidak ikut atau tidak pergi ke sana. Tersangka tidak mengetahui pada tanggal 22 Agustus 2016 ada pertandingan sepak bola klub dalam negeri. Pada saat tinggal di Cirebon, pada tahun 2016, tersangka tidak pernah nongkrong dan berkumpul di depan SMPN 11 di Perjuangan Mandasan Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Hanya tersangka pernah bahwa Peggy Setiawan dengan Peggy alias Peron merupakan orang yang sama. Hal tersebut berdasarkan keterangan 1. Saksi Saudara Sudirman bin Suratno yang menerangkan bahwa Saudara Peggy Setiawan alias Peron adalah teman saksi sejak SD di SD Negeri Pelandakan 1 Cirebon dan saksi sejak kecil sering main bola bareng. Saudara Peggy Setiawan alias Peron yang saksi maksud adalah sebagaimana foto yang diperlihatkan dalam pemeriksaan saksi, yang membuat yakin karena saksi sejak kecil sudah main bersama dengan saudara Peggy Setiawan alias Peron, sehingga dari wajahnya saksi masih ingat serta saudara Peggy alias Peron memiliki tato di tangan kanan, kalau tidak salah bergambar bintang. Bahwa pada saat saudara Peggy alias Peron datang ke depan SMP Negeri 11 Jalan Perjuangan Kesambi, Kota Cirebon dengan menggunakan satu unit kendaraan smash warna pink, langsung memarkirkan kendaraannya di dalam gang, baru bergabung dengan kami sambil meminum minuman ciu dicampur dengan dik cola. 2. Saksi Saudara Singgih Galang menerangkan bahwa saksi merupakan teman saudara Peggy sejak kecil. Sejak tingkat sekolah dasar, saksi sering bermain dengan saudara Peggy alias Peron karena dahulu tempat tinggal kami berdekatan dan berada dalam RT yang sama. Saksi mengenali saudara Peggy memiliki nama lengkap Peggy Setiawan dan nama panggilan saudara Peggy alias Peron adalah Peron. Telah ditunjukkan foto saudara Peggy oleh penyidik dan saksi mengenali foto tersebut adalah Peggy alias Peron.
Adapun saksi mengenal sepeda motor merek Suzuki Smash tersebut merupakan sepeda motor yang sering digunakan oleh saudara Peggy alias Peron. Awalnya sepeda motor tersebut berwarna pink, kemudian berubah warna dengan warna biru kuning. 3. Saksi saudara Budi Rahmanto menerangkan bahwa saksi merupakan penyidik Polres Cirebon Kota yang dulu menangani laporan polisi nomor LP-953-B-8 Romawi /2016-JBR-CRB Kota tanggal 31 Agustus 2016 atas nama pelapor Rudiana sebelum dilimpahkan ke Polda Jawa Barat. Saksi juga merupakan salah satu penyidik yang melakukan upaya untuk pencarian DPO dari laporan polisi tersebut. Saksi mendapatkan informasi bahwa saudara Peggy Setiawan alias Peron beralamat di Dusun 1 Blok Simaja, RT 002, RW 002, Desa Kepongpongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon. Saat itu saksi menuju rumahnya dan bertemu dengan saudari Kartini, adik-adik serta kakek dan nenek saudara Peggy Setiawan alias Peron. Saat itu tidak ditemukan saudara Peggy Setiawan alias Peron, namun bagian kanan ruang tamu terdapat foto saudara Peggy Setiawan alias Peron. Saksi berinisiatif memfoto-foto tersebut dan Brigadir Jaka mengamankan 1 unit sepeda motor Suzuki Smash warna biru kuning, namun nomor polisi terpasang di bagian depan B6247PIK. Karena saudara Peggy Setiawan alias Peron tidak ditemukan, kami kembali ke kantor dengan membawa sepeda motor tersebut untuk diamankan. Adapun saksi mendapatkan foto saudara Peggy Setiawan alias Peron, saksi sempat memperlihatkan dan menanyakan kepada saudara Sudirman tentang foto tersebut. Dan saudara Sudirman menjawab bahwa foto yang saksi perlihatkan adalah betul foto dari saudara Peggy Setiawan alias Peron, orang yang bersama-sama melakukan tindak pidana perlindungan anak dan atau pembunuhan berencana dan atau pembunuhan. 4. Saksi saudara Okta Rangga Pratama menerangkan bahwa saksi kenal dengan orang yang bernama saudara Peggy karena satu daerah sering lewat ke rumah saksi dan sering nongkrong di SMP 11 ke samping. Saksi saudara Aep bin Rudi Pelor menerangkan bahwa adapun sehingga saksi bisa melihat dan mengetahui para pelaku sering nongkrong di depan SMP Negeri 11 Jalan Perjuangan Kota Cirebon. Saat lewat dari tempat kerjaan, saksi melintas menuju warung kopi di Jalan Perjuangan depan Manduah Kota Cirebon pada tanggal 27 Agustus 2016 sekitar jam 21.30 WIB karena saksi tidak melihat waktu dan jam. Mereka sudah berkumpul di depan SMP Negeri 11 Cirebon samping showroom mobil Jalan Perjuangan Maja Asem Kesambi Kota Cirebon. Adapun yang dilakukan oleh para pelaku yang sedang nongkrong di depan SMP Negeri 11 Cirebon terhadap 1 orang laki-laki dan 1 orang perempuan yang mengendarai 1 unit kendaraan R2 merek Yamaha Seon warna biru muda tersebut, yaitu sebelumnya pada saat melakukan pelemparan ada teriakan yang bahasa Jawa, namun saksi tidak mengetahui bahasanya, kemudian mengejar 1 orang laki-laki dan 1 orang perempuan yang mengendarai 1 unit kendaraan R2 merek Yamaha Vixen Xeon karena biru muda, yang mana yang saksi lihat saat itu yang mengejarnya 4 motor, yang mana yang saksi lihat kendaraan yang mengejar yaitu 1 unit kendaraan R2 merek Honda Beat warna orange yang dikendarai oleh 2 orang, kemudian 1 unit kendaraan R2 merek Yamaha Sion Vixen warna merah yang dikendarai oleh 2 orang. Selanjutnya 1 kendaraan R2 merek Suzuki Satria Fu warna hitam yang dikendarai oleh 2 orang, dan 1 unit kendaraan R2 merek Yamaha Mio warna hitam yang dikendarai oleh 2 orang, yang mana 1 orang laki-laki dan 1 orang perempuan yang mengendarai 1 unit kendaraan R2 merek Yamaha Xeon warna biru muda melintas di warung tempat saksi membeli minuman dan rokok. Dan saat itu saksi panik dan mengejar saudara Dede untuk pulang dan mengatakan pulang dek. Setelah itu saksi langsung menghidupkan motor yang saksi mengendarai menuju tempat cucian mobil di tempat saksi bekerja. Dan saat itu berpapasan dengan 4 motor yang mengejar 1 orang laki-laki, 1 orang perempuan yang mengendarai 1 unit kendaraan merek Yamaha Xeon warna biru muda tersebut. Dan pada saat berpapasan, saksi melihat batu berserakan di tengah jalan, tepatnya di perbatasan Sekolah Mandua Cirebon dengan SMP Negeri 11 Cirebon, dan setelah itu saksi tidak mengetahui kejadian selanjutnya.
bahwa pada saat melintas di depan SMP Negeri 11 Jalan Perjuangan Kota Cirebon melihat pelaku termasuk salah satunya Peggy. Bahwa saksi mengenal beberapa foto-foto pelaku yang ditunjukkan penyidik. Bahwa saksi membenarkan foto yang ditunjukkan oleh penyidik. Serta tersangka pernah bertemu sebanyak 1 kali. Bahwa tersangka menjelaskan maksud dari perkataan saudara Iman di dalam messenger tersebut dengan perkataan jahe pengen menyerang sumber, memastikan bahwa BJ akan menyerang bikin sumber, dan tersangka menjawab, "Ai pengen menu kari nene baik, ai beli aja ake ngomong, kalau mau ikut ya ikut saja, jangan banyak ngomong." Namun tersangka tidak ikut atau tidak pergi ke sana. Tersangka tidak mengetahui pada tanggal 22 Agustus 2016 ada pertandingan sepak bola klub dalam negeri. Pada saat tinggal di Cirebon pada tahun 2016, tersangka tidak pernah nongkrong dan berkumpul di depan SMPN 11 di Perjuangan Mandasan Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Hanya tersangka pernah lewat dan singgah beberapa kali sekedar ngobrol selama 5-10 menit dengan teman-teman, di antaranya saudara Jaka. Yang tersangka kerjakan saat berada di rekamannya Kabupaten Bandung dan dari tanggal 13 Juli 2016 sampai dengan bulan Desember 2016 adalah membangun rumah saudara Agus alias Ko Acem, alamat Desa Racamanyar, Kecamatan Baleina, Kabupaten Bandung, bersama bapak tersangka dan bernama Rudiawang, Parman, saudara Ilmu, dan saudara Mulyadi, saudara Supri, saudara Robi, dan saudara Suarsono alias Bondol. Bahwa tersangka tinggal pada saat membangun rumah saudara Agus alias Ko Acem, alamat di Desa Racamanyar, Kecamatan Baleina, Kabupaten Bandung, dari tanggal 13 Juli 2016 sampai awal Desember 2016. Karena berada di rumah bedeng yang lokasinya di sekitaran rumah yang dibangun milik saudara Agus alias Ko Acem. Perlu tersangka jelaskan bahwa tersangka pada tanggal 6 Agustus 2016 tidak berada di Cirebon, sebagaimana status atas nama Peggy Setiawan milik tersangka, yang mana status wasit terkini Facebook, supaya teman-teman Peggy tersangka pada kepo atau mau tahu saja. Sidang pra-peradilan Peggy Setiawan menjadi sorotan publik yang digelar di Pengadilan Negeri Bandung pada Selasa 2 Juli 2024 hari ini. Publik pun dibuat geram mengetahui sederet pembuktian dari Polda Jawa Barat. Dalam persidangan, tim hukum Polda Jawa Barat mengungkapkan sederet bukti terkait penetapan tersangka oleh Peggy Setiawan. Di antaranya adalah prosedur penetapan tersangka Peggy Setiawan yang dianggap Polda Jawa Barat sudah sesuai. Polda Jawa Barat menggunakan kesaksian dari Sudirman untuk mentersangkakan Peggy Setiawan. Hal ini seusai Sudirman mengaku bahwa Peggy Setiawan ada di TKP. Polda Jawa Barat juga menggunakan kesaksian dari terpidana Eko yang mengaku bahwa Peggy Setiawan memukul korban hingga meninggal dunia. Selain itu, kesaksian dari Aep juga menjadi penguat kepolisian Polda Jawa Barat, yang mana Polda Jawa Barat menuturkan Aep mengaku melihat sosok para terpidana di TKP. Terkait bukti langsung Peggy Setiawan bersalah, Polda Jawa Barat menuturkan bahwa pihaknya tidak mengejar kesaksian langsung kejadian pembunuhan. Polda Jawa Barat juga menuturkan bahwa saksi mahkota sudah menjadi bukti kuat dugaan keterlibatan Peggy Setiawan. Mendengarkan paparan dari Polda Jawa Barat yang digelar hari ini, publik yang mengikuti persidangan juga langsung merespons berbagai narasi ketidakpercayaan pada polisi dikeluarkan. Bahkan banyak juga publik yang menyebut akan demo besar-besaran. Demo ini adalah bentuk mosi tak percaya pada pihak kepolisian. Polda Jawa Barat terang-terangan mengungkapkan tidak memiliki saksi pada sidang pra-peradilan tersangka Peggy Setiawan. Pihak kepolisian yang digugat hanya akan menghadirkan barang bukti dan ahli untuk menguatkan argumennya. Sementara, tim kuasa hukum Peggy akan menghadirkan saksi, barang bukti dan ahli. Polda Jabar akhirnya muncul di persidangan Pengadilan Negeri Bandung pada Senin, 1 Juli 2024. Pihak Peggy membacakan argumen pra-peradilannya di depan Hakim Tunggal Eman Sulaiman. Saat pembacaan gugatan rampung, Hakim sidang berlanjut membicarakan agenda selanjutnya. Kubu Peggy menyatakan ingin menyampaikan replik dan duplik.
Hakim menanyakan kepada pihak Polda Jabar, apakah siap menjawab gugatan Peggy sekarang juga demi memperingkas agenda sidang. Tim yang dipimpin Kabid Hukum Polda Jabar, Kombes Nur Hadi Handayani, menyatakan akan memberikan jawaban pada sidang berikutnya, yakni Selasa, 2 Juli 2024. Seketika, penonton sidang di ruangan bereaksi menyoraki. Hakim Eman pun menenangkan situasi sidang. Eman pun membacakan agenda sidang esok hari. Pada hari Rabu, 3 Juli 2024, sidang akan beragendakan pembuktian dari kubu Peggy. Sedangkan pada Kamis, 4 Juli 2024, agendanya pembuktian dari pihak Polda Jabar. Sedangkan pada Jumat, 5 Juli 2024, agendanya adalah kesimpulan, dan Senin, 8 Juli 2024, adalah putusan. Eman menekankan tentang apa saja yang akan dihadirkan pada sidang pembuktian dari kedua kubu. Pihak Peggy akan menghadirkan barang bukti, saksi dan ahli. Sedangkan pihak Polda Jabar tidak memiliki saksi. Pengakuan pihak Polda Jabar membuat tim kuasa hukum Peggy optimis memenangkan sidang. Selain soal tidak punya saksi, tawaran hakim untuk langsung menjawab gugatan kubu Peggy yang ditolak kubu Polda Jabar pun menjadi petunjuk. Bagi Marwan, hal itu menunjukkan Polda Jabar tidak siap. Kepolisian juga sudah ditanyakan dan kami menangkap jawaban dari mereka. Saksi tidak ada, ya kan? Saksi tidak ada. Mereka hanya mengajukan satu ahli. Makanya nanti kita lihat. Kemudian bukti apa lagi? Kalau seandainya ada bukti yang relevan, ayolah. Kalau seandainya saksi tidak ada, maka rasa-rasanya logika hukum saya menekankan kira-kira nggak ada saksi dalam perkara ini oleh pihak termohon. Kira-kira seperti itu. Polda Jabar memberikan jawaban dalam sidang pra-peradilan Peggy Setiawan terkait kasus Vida Cirebon pada Selasa 2 Juli 2024. Kuasa hukum Polda Jabar menyebut beberapa poin yang disampaikan pihak termohon termasuk penetapan Peggy sebagai tersangka. Polda Jabar menegaskan penetapan tersangka Peggy dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat sudah sesuai dengan alat bukti yang sah. Bahkan, Polda Jabar juga menekankan bahwa ada surat tugas dan surat perintah penyidikan lanjutan terkait kasus tersebut. Polda Jabar pun membantah seluruh dalil-dalil dalam gugatan yang disampaikan oleh tim kuasa hukum Peggy selaku pemohon. Menurut Polda Jabar, gugatan yang disampaikan oleh termohon sudah memasuki materi pokok perkara. Padahal, berdasarkan pasal 2 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 4 tahun 2016 tentang peninjauan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil. Tidak menjelaskan kepada tersangka kenapa motor tersangka diamankan oleh pihak kepolisian Polres Cirebon Kota. Namun saat ini saudara Kartini memberitahu kepada tersangka bahwa tersangka disuruh datang ke Polres Cirebon Kota. Dari Saudara Dede Kurniawan serta tersangka pernah bertemu sebanyak 1 kali. Bahwa tersangka menjelaskan maksud dari perkataan saudara Iman di dalam messenger tersebut dengan perkataan jahe pengen nyerang sumber, memastikan bahwa Dede akan menyerang pinggir sumber, dan tersangka menjawab, "Ai pengen menu kari nene baik, ai beli aja ake ngomong. Kalau mau ikut, ya ikut saja, jangan banyak ngomong." Namun tersangka tidak ikut atau tidak pergi ke sana. Tersangka tidak mengetahui pada tanggal 27 Agustus 2016 ada pertandingan sepak bola klub dalam negeri. Pada saat tinggal di Cirebon, pada tahun 2016, tersangka tidak pernah nongkrong dan berkumpul di depan SMPN 11 di Perjuangan Madasan Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Hanya tersangka pernah bahwa Peggy Setiawan dengan Peggy alias Peron merupakan orang yang sama. Hal tersebut berdasarkan keterangan 1. Saksi Saudara Sudirman bin Suratno yang menerangkan bahwa Saudara Peggy Setiawan alias Peron adalah teman saksi sejak SD di SD Negeri Pelandakan 1 Cirebon dan saksi sejak kecil sering main bola bareng. Saudara Peggy Setiawan alias Peron yang saksi maksud adalah sebagaimana foto yang diperlihatkan dalam pemeriksaan saksi, yang membuat yakin karena saksi sejak kecil sudah main bersama dengan saudara Peggy Setiawan alias Peron, sehingga dari wajahnya saksi masih ingat serta saudara Peggy alias Peron memiliki tato di tangan kanan, kalau tidak salah bergambar bintang. Bahwa pada saat saudara Peggy alias Peron datang ke depan
SMP Negeri 11 Jalan Perjuangan Kesambi, Kota Cirebon dengan menggunakan satu unit kendaraan smash warna pink. Langsung memarkirkan kendaraannya di dalam gang, baru bergabung dengan kami sambil meminum minuman ciu dicampur dengan dik cola. 2. Saksi Saudara Singgih Galang menerangkan bahwa saksi merupakan teman Saudara Peggy sejak kecil. Sejak tingkat sekolah dasar, saksi sering bermain dengan Saudara Peggy alias Peron karena dahulu tempat tinggal kami berdekatan dan berada dalam RT yang sama. Saksi mengenali Saudara Peggy memiliki nama lengkap Peggy Setiawan dan nama panggilan Saudara Peggy alias Peron adalah Peron. Telah ditunjukkan foto Saudara Peggy oleh penyidik dan saksi mengenali foto tersebut adalah Peggy alias Peron. Adapun saksi mengenal sepeda motor merek Suzuki Smash tersebut merupakan sepeda motor yang sering digunakan oleh Saudara Peggy alias Peron. Awalnya sepeda motor tersebut berwarna pink, kemudian berubah warna dengan warna biru kuning. 3. Saksi Saudara Budi Rahmanto menerangkan bahwa saksi merupakan penyidik Polres Cirebon Kota yang dulu menangani laporan polisi nomor LP garing 953-B-8 Romawi garing 2016 garing JBR garing CRB Kota tanggal 31 Agustus 2016 atas nama pelapor Rudiana sebelum dilimpahkan ke Polda Jawa Barat. Saksi juga merupakan salah satu penyidik yang melakukan upaya untuk pencarian DPO dari laporan polisi tersebut. Saksi mendapatkan informasi bahwa Saudara Peggy Setiawan alias Peron beralamat di Dusun 1 Blok Simaja, RT 002, RW 002, Desa Kepongpongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon. Saat itu saksi menuju rumahnya dan bertemu dengan Saudari Kartini, adik-adik serta kakek dan nenek Saudara Peggy Setiawan alias Peron. Saat itu tidak ditemukan Saudara Peggy Setiawan alias Peron, namun bagian kanan ruang tamu terdapat foto Saudara Peggy Setiawan alias Peron. Saksi berinisiatif memfoto foto tersebut dan Brigadir Jaka mengamankan satu unit sepeda motor Suzuki Smash warna biru kuning, namun nomor polisi terpasang di bagian depan B6247 PIK. Karena Saudara Peggy Setiawan alias Peron tidak ditemukan, kami kembali ke kantor dengan membawa sepeda motor tersebut untuk diamankan. Adapun saksi mendapatkan foto Saudara Peggy Setiawan alias Peron, saksi sempat memperlihatkan dan menanyakan kepada Saudara Sudirman tentang foto tersebut. Dan Saudara Sudirman menjawab bahwa foto yang saksi perlihatkan adalah betul foto dari Saudara Peggy Setiawan alias Peron, orang yang bersama-sama melakukan tindak pidana perlindungan anak dan atau pembunuhan berencana dan atau pembunuhan. 4. Saksi Saudara Okta Rangga Pratama menerangkan bahwa saksi kenal dengan orang yang bernama Saudara Peggy karena satu daerah sering lewat ke rumah saksi dan sering nongkrong di SMP 11 Kesambi. Saksi Saudara Aep bin Rudi Pelor menerangkan bahwa adapun sehingga saksi bisa melihat dan mengetahui para pelaku sering nongkrong di depan SMP Negeri 11 Jalan Perjuangan Kota Cirebon saat lewat dari tempat kerjaan saksi melintas menuju warung kopi di Jalan Perjuangan depan Manduah Kota Cirebon pada tanggal 27 Agustus 2016 sekitar jam 21.30 WIB karena saksi tidak melihat waktu dan jam. Mereka sudah berkumpul di depan SMP Negeri 11 Cirebon samping showroom mobil Jalan Perjuangan Maja Asem Kesambi Kota Cirebon. Adapun yang dilakukan oleh para pelaku yang sedang nongkrong di depan SMP Negeri 11 Cirebon terhadap satu orang laki-laki dan satu orang perempuan yang mengendarai satu unit kendaraan R2 merek Yamaha Seon warna biru muda tersebut, yaitu sebelumnya pada saat melakukan pelemparan ada teriakan yang bahasa Jawa, namun saksi tidak mengetahui bahasanya, kemudian mengejar satu orang laki-laki dan satu orang perempuan yang mengendarai satu unit kendaraan R2 merek Yamaha Vixen Xeon karena biru muda, yang mana yang saksi lihat saat itu yang mengejarnya 4 motor, yang mana yang saksi lihat kendaraan yang mengejar yaitu satu unit kendaraan R2 merek Honda Beat warna orange yang dikendarai oleh 2 orang, kemudian satu unit kendaraan R2 merek Yamaha Sion Vixen warna merah yang dikendarai oleh 2 orang. Selanjutnya satu kendaraan R2 merek Suzuki Satria warna hitam yang dikendarai oleh 2 orang dan satu unit kendaraan R2 merek Yamaha Mio warna hitam yang dikendarai oleh 2 orang, yang mana
satu orang laki-laki dan satu orang perempuan yang mengendarai satu unit kendaraan R2 merek Yamaseon warna biru muda melintas di warung tempat saksi membeli minuman dan rokok. Dan saat itu saksi panik dan mengejar saudara Dede untuk pulang dan mengatakan pulang dek. Setelah itu saksi langsung menghidupkan motor yang saksi mengendarai menuju tempat cucian mobil di tempat saksi bekerja. Dan saat itu berpapasan dengan 4 motor yang mengejar satu orang laki-laki, satu orang perempuan yang mengendarai satu unit kendaraan merek Yamaseon warna biru muda tersebut. Dan pada saat berpapasan, saksi melihat batu berserakan di tengah jalan, tepatnya di perbatasan Sekolah Man 2 Cirebon dengan SMP Negeri 11 Cirebon, dan setelah itu saksi tidak mengetahui kejadian selanjutnya. Bahwa pada saat melintas di depan SMP Negeri 11 Jalan Perjuangan Kota Cirebon melihat pelaku termasuk salah satunya Peggy. Bahwa saksi mengenal beberapa foto-foto pelaku yang ditunjukkan penyidik. Bahwa saksi membenarkan foto yang ditunjukkan oleh penyidik serta tersangka pernah bertemu sebanyak 1 kali. Bahwa tersangka menjelaskan maksud dari perkataan saudara Iman di dalam messenger tersebut dengan perkataan jahe pengen menyerang sumber, memastikan bahwa BJ akan menyerang bikin sumber, dan tersangka menjawab ai pengen menu kari nene baik, ai beli aja ake ngomong, kalau mau ikut ya ikut saja, jangan banyak ngomong. Namun tersangka tidak ikut atau tidak pergi ke sana. Tersangka tidak mengetahui pada tanggal 27 Agustus 2016 ada pertandingan sepak bola klub dalam negeri. Pada saat tinggal di Cirebon pada tahun 2016, tersangka tidak pernah nongkrong dan berkumpul di depan SMPN 11 di Perjuangan Madasan Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Hanya tersangka pernah lewat dan singgah beberapa kali sekedar ngobrol selama 5-10 menit dengan teman-teman, di antaranya saudara Jaka. Yang tersangka kerjakan saat berada di Camanyar, Kabupaten Bandung, dan dari tanggal 13 Juli 2016 sampai dengan bulan Desember 2016 adalah membangun rumah saudara Agus alias Koacem, alamat Desa Racamanyar, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung, bersama bapak tersangka dan bernama Rudiawan, Parman Ularimu, dan saudara Mulyadi, saudara Sukri, saudara Robi, dan saudara Soeharsono alias Bondol. Bahwa tersangka tinggal pada saat membangun rumah saudara Agus alias Koacem, alamat di Desa Racamanyar, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung, dari tanggal 13 Juli 2016 sampai awal Desember 2016. Karena di rumah berada di rumah bedeng yang lokasinya di sekitaran rumah yang dibangun milik saudara Agus alias Koacem. Perlu tersangka jelaskan bahwa tersangka pada tanggal 6 Agustus 2016 tidak berada di Cirebon, sebagaimana status atas nama Peggy Setiawan milik tersangka, yang mana status pemasit terkini Facebook, supaya teman-teman ini tersangka pada kepo atau mau tahu saja. Sidang pra-peradilan Peggy Setiawan menjadi sorotan publik yang digelar di Pengadilan Negeri Bandung pada Selasa 2 Juli 2024 hari ini. Publik pun dibuat geram mengetahui sederet pembuktian dari Polda Jawa Barat. Dalam persidangan, tim hukum Polda Jawa Barat mengungkapkan sederet bukti terkait penetapan tersangka oleh Peggy Setiawan. Di antaranya adalah prosedur penetapan tersangka Peggy Setiawan yang dianggap Polda Jawa Barat sudah sesuai. Polda Jawa Barat menggunakan kesaksian dari Sudirman untuk mentersangkakan Peggy Setiawan. Hal ini seusai Sudirman mengaku bahwa Peggy Setiawan ada di TKP. Polda Jawa Barat juga menggunakan kesaksian dari terpidana Eko yang mengaku bahwa Peggy Setiawan memukul korban hingga meninggal dunia. Selain itu, kesaksian dari AF juga menjadi penguat kepolisian Polda Jawa Barat, yang mana Polda Jawa Barat menuturkan AF mengaku melihat sosok para terpidana di TKP. Terkait bukti langsung Peggy Setiawan bersalah, Polda Jawa Barat menuturkan bahwa pihaknya tidak mengejar kesaksian langsung kejadian pembunuhan. Polda Jawa Barat juga menuturkan bahwa saksi mahkota sudah menjadi bukti kuat dugaan keterlibatan
keterlibatan Peggy Setiawan. Mendengarkan paparan dari Polda Jawa Barat yang digelar hari ini, publik yang mengikuti persidangan juga langsung merespons berbagai narasi ketidakpercayaan pada polisi dikeluarkan. Bahkan banyak juga publik yang menyebut akan demo besar-besaran. Demo ini adalah bentuk mosi tak percaya pada pihak kepolisian. Polda Jawa Barat terang-terangan mengungkapkan tidak memiliki saksi pada sidang pra-peradilan tersangka Peggy Setiawan. Pihak kepolisian yang digugat hanya akan menghadirkan barang bukti dan ahli untuk menguatkan argumennya. Sementara, tim kuasa hukum Peggy akan menghadirkan saksi, barang bukti dan ahli. Polda Jabar akhirnya muncul di persidangan Pengadilan Negeri Bandung pada Senin, 1 Juli 2024. Pihak Peggy membacakan argumen pra-peradilannya di depan Hakim Tunggal Eman Sulaiman. Saat pembacaan gugatan rampung, Hakim sidang berlanjut membicarakan agenda selanjutnya. Kubu Peggy menyatakan ingin menyampaikan replik dan duplik. Hakim menanyakan kepada pihak Polda Jabar, apakah siap menjawab gugatan Peggy sekarang juga demi memperingkas agenda sidang. Tim yang dipimpin Kabid Hukum Polda Jabar, Kombes Nur Hadi Handayani, menyatakan akan memberikan jawaban pada sidang berikutnya, yakni Selasa, 2 Juli 2024. Seketika, penonton sidang di ruangan bereaksi menyoraki. Hakim Eman pun menenangkan situasi sidang. Eman pun membacakan agenda sidang esok hari. Pada hari Rabu, 3 Juli 2024, sidang akan beragendakan pembuktian dari kubu Peggy. Sedangkan pada Kamis, 4 Juli 2024, agendanya pembuktian dari pihak Polda Jabar. Sedangkan pada Jumat, 5 Juli 2024, agendanya adalah kesimpulan, dan Senin, 8 Juli 2024, adalah putusan. Eman menekankan tentang apa saja yang akan dihadirkan pada sidang pembuktian dari kedua kubu. Pihak Peggy akan menghadirkan barang bukti, saksi dan ahli. Sedangkan pihak Polda Jabar tidak memiliki saksi. Pengakuan pihak Polda Jabar membuat tim kuasa hukum Peggy optimis memenangkan sidang. Selain soal tidak punya saksi, tawaran hakim untuk langsung menjawab gugatan kubu Peggy yang ditolak kubu Polda Jabar pun menjadi petunjuk. Bagi Marwan, hal itu menunjukkan Polda Jabar tidak siap. Kepolisian juga sudah ditanyakan dan kami menangkap jawaban dari mereka. Saksi tidak ada. Ya kan? Saksi tidak ada, mereka hanya mengajukan satu ahli. Makanya nanti kita lihat, kemudian bukti apa lagi. Kalau seandainya ada bukti yang relevan, ayolah. Kalau seandainya saksi tidak ada, maka rasa-rasanya logika hukum saya menekankan kira-kira nggak ada saksi dalam perkara ini oleh pihak termohon. Kira-kira seperti itu. Polda Jabar memberikan jawaban dalam sidang pra-peradilan Peggy Setiawan terkait kasus Vida Cirebon pada Selasa 2 Juli 2024. Kuasa hukum Polda Jabar menyebut beberapa poin yang disampaikan pihak termohon termasuk penetapan Peggy sebagai tersangka. Polda Jabar menegaskan penetapan tersangka Peggy dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat sudah sesuai dengan alat bukti yang sah. Bahkan, Polda Jabar juga menekankan bahwa ada surat tugas dan surat perintah penyidikan lanjutan terkait kasus tersebut. Polda Jabar pun membantah seluruh dalil-dalil dalam gugatan yang disampaikan oleh tim kuasa hukum Peggy selaku pemohon. Menurut Polda Jabar, gugatan yang disampaikan oleh termohon sudah memasuki materi pokok perkara. Padahal, berdasarkan pasal 2 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 4 tahun 2016 tentang peninjauan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil. Tidak menjelaskan kepada tersangka kenapa motor tersangka diamankan oleh pihak kepolisian Polres Cirebon Kota. Namun saat ini saudara Kartini memberitahu kepada tersangka bahwa tersangka disuruh datang ke Polres Cirebon Kota. Dari Saudara Dede Kurniawan serta tersangka pernah bertemu sebanyak 1 kali. Bahwa tersangka menjelaskan maksud dari perkataan saudara Iman di dalam messenger tersebut dengan perkataan jahe pengen menyerang sumber, memastikan bahwa Dede akan menyerang pinggir sumber, dan tersangka menjawab, "Ai pengen menu kari nene baik, ai beli aja ake ngomong. Kalau mau ikut, ya ikut saja, jangan banyak ngomong." Namun tersangka tidak ikut atau tidak pergi ke sana. Tersangka tidak mengetahui pada tanggal 27 Agustus 2016 ada pertandingan sepak bola klub dalam negeri. Pada saat tinggal di Cirebon,
pada tahun 2016 tersangka tidak pernah nongkrong dan berkumpul di depan SMPN 11 di Perjuangan Mandasem, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Hanya tersangka pernah bahwa Peggy Setiawan dengan Peggy alias Peron merupakan orang yang sama. Hal tersebut berdasarkan keterangan 1. Saksi Saudara Sudirman bin Suratno yang menerangkan bahwa Saudara Peggy Setiawan alias Peron adalah teman saksi sejak SD di SD Negeri Pelandakan 1 Cirebon dan saksi sejak kecil sering main bola bareng. Saudara Peggy Setiawan alias Peron yang saksi maksud adalah sebagaimana foto yang diperlihatkan dalam pemeriksaan saksi yang membuat yakin karena saksi sejak kecil sudah main bersama dengan Saudara Peggy Setiawan alias Peron, sehingga dari wajahnya saksi masih ingat serta Saudara Peggy alias Peron memiliki tato di tangan kanan, kalau tidak salah bergambar bintang. Bahwa pada saat Saudara Peggy alias Peron datang ke depan SMP Negeri 11 Jalan Perjuangan Kesambi, Kota Cirebon dengan menggunakan satu unit kendaraan smash warna pink, langsung memarkirkan kendaraannya di dalam gang, baru bergabung dengan kami sambil meminum minuman ciu dicampur dengan dik cola. 2. Saksi Saudara Singgih Galang menerangkan bahwa saksi merupakan teman Saudara Peggy sejak kecil. Sejak tingkat sekolah dasar, saksi sering bermain dengan Saudara Peggy alias Peron karena dahulu tempat tinggal kami berdekatan dan berada dalam RT yang sama. Saksi mengenali Saudara Peggy memiliki nama lengkap Peggy Setiawan dan nama panggilan Saudara Peggy alias Peron adalah Peron. Telah ditunjukkan foto Saudara Peggy oleh penyidik dan saksi mengenali foto tersebut adalah Peggy alias Peron. Adapun saksi mengenal sepeda motor merek Suzuki Smash tersebut merupakan sepeda motor yang sering digunakan oleh Saudara Peggy alias Peron. Awalnya sepeda motor tersebut berwarna pink, kemudian berubah warna dengan warna biru kuning. 3. Saksi Saudara Budi Rahmanto menerangkan bahwa saksi merupakan penyidik Polres Cirebon Kota yang dulu menangani laporan polisi nomor LP garing 953 garing B garing 8 Romawi garing 2016 garing JBR garing CRB Kota tanggal 31 Agustus 2016 atas nama pelapor Rudiana sebelum dilimpahkan ke Polda Jawa Barat. Saksi juga merupakan salah satu penyidik yang melakukan upaya untuk pencarian DPO dari laporan polisi tersebut. Saksi mendapatkan informasi bahwa Saudara Peggy Setiawan alias Peron beralamat di Dusun 1 Blok Simaja, RT 002, RW 002, Desa Kepongpongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon. Saat itu saksi menuju rumahnya dan bertemu dengan Saudari Kartini, adik-adik serta kakek dan nenek Saudara Peggy Setiawan alias Peron. Saat itu tidak ditemukan Saudara Peggy Setiawan alias Peron, namun bagian kanan ruang tamu terdapat foto Saudara Peggy Setiawan alias Peron. Saksi berinisiatif memfoto-foto tersebut dan Brigadir Jaka mengamankan satu unit sepeda motor Suzuki Smash warna biru kuning, namun nomor polisi terpasang di bagian depan B6247 PIK. Karena Saudara Peggy Setiawan alias Peron tidak ditemukan, kami kembali ke kantor dengan membawa sepeda motor tersebut untuk diamankan. Adapun saksi mendapatkan foto Saudara Peggy Setiawan alias Peron, saksi sempat memperlihatkan dan menanyakan kepada Saudara Sudirman tentang foto tersebut. Dan Saudara Sudirman menjawab bahwa foto yang saksi perlihatkan adalah betul foto dari Saudara Peggy Setiawan alias Peron, orang yang bersama-sama melakukan tindak pidana perlindungan anak dan atau pembunuhan berencana dan atau pembunuhan. 4. Saksi Saudara Okta Rangga Pratama menerangkan bahwa saksi kenal dengan orang yang bernama Saudara Peggy karena satu daerah sering lewat rumah saksi dan sering nongkrong di SMP 11 Kesambi. Saksi Saudara Aep bin Rudi Pelor menerangkan bahwa adapun sehingga saksi bisa melihat dan mengetahui para pelaku sering nongkrong di depan SMP Negeri 11 Jalan Perjuangan Kota Cirebon saat lewat dari tempat kerjaan saksi melintas menuju warung kopi di Jalan Perjuangan depan Manduah Kota Cirebon pada tanggal 27 Agustus 2016 sekitar jam 21.30 WIB karena saksi tidak melihat waktu dan jam. Mereka sudah berkumpul di depan SMP Negeri 11 Cirebon samping showroom mobil Jalan Perjuangan Maja Asem Kesambi Kota Cirebon. Adapun yang dilakukan oleh para pelaku yang sedang nongkrong di depan SMP Negeri 11 Cirebon terhadap satu orang laki-laki dan satu orang perempuan yang mengendarai
satu unit kendaraan R2 merek Yamaha Seon warna biru muda tersebut, yaitu sebelumnya pada saat melakukan pelemparan ada teriakan yang bahasa Jawa, namun saksi tidak mengetahui bahasanya, kemudian mengejar satu orang laki-laki dan satu orang perempuan yang mengendarai satu unit kendaraan R2 merek Yamaha Vision Seon karena biru muda, yang mana yang saksi lihat saat itu yang mengejarnya 4 motor, yang mana yang saksi lihat kendaraan yang mengejar yaitu satu unit kendaraan R2 merek Honda Beat warna orange yang dikendarai oleh 2 orang, kemudian satu unit kendaraan R2 merek Yamaha Vision warna merah yang dikendarai oleh 2 orang, selanjutnya satu kendaraan R2 merek Suzuki Satria-Fu warna hitam yang dikendarai oleh 2 orang, dan satu unit kendaraan R2 merek Yamaha Mio warna hitam yang dikendarai oleh 2 orang, yang mana satu orang laki-laki dan satu orang perempuan yang mengendarai satu unit kendaraan R2 merek Yamaha Seon warna biru muda melintas di warung tempat saksi membeli minuman dan rokok. Dan saat itu saksi panik dan mengejar saudara Dede untuk pulang dan mengatakan pulang dek. Setelah itu saksi langsung menghidupkan motor yang saksi mengendarai menuju tempat cucian mobil di tempat saksi bekerja. Dan saat itu berpapasan dengan 4 motor yang mengejar satu orang laki-laki, satu orang perempuan yang mengendarai satu unit kendaraan merek Yamaha Seon warna biru muda tersebut. Dan pada saat berpapasan, saksi melihat batu berserakan di tengah jalan, tepatnya di perbatasan Sekolah Man 2 Cirebon dengan SMP Negeri 11 Cirebon, dan setelah itu saksi tidak mengetahui kejadian selanjutnya. Bahwa pada saat melintas di depan SMP Negeri 11 Jalan Perjuangan Kota Cirebon melihat pelaku termasuk salah satunya Peggy. Bahwa saksi mengenal beberapa foto-foto pelaku yang ditunjukkan penyidik. Bahwa saksi membenarkan foto yang ditunjukkan oleh penyidik serta tersangka pernah bertemu sebanyak 1 kali. Bahwa tersangka menjelaskan maksud dari perkataan saudara Iman di dalam messenger tersebut dengan perkataan jahe pengen menyerang sumber, memastikan bahwa DJ akan menyerang pinggir sumber, dan tersangka menjawab, "Ai pengen menu kari nene baik, ai beli aja ake ngomong. Kalau mau ikut, ya ikut saja, jangan banyak ngomong." Namun tersangka tidak ikut atau tidak pergi ke sana. Tersangka tidak mengetahui pada tanggal 27 Agustus 2016 ada pertandingan sepak bola klub dalam negeri. Pada saat tinggal di Cirebon pada tahun 2016, tersangka tidak pernah nongkrong dan berkumpul di depan SMPN 11 di Perjuangan Madasem Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Hanya tersangka pernah lewat dan singgah beberapa kali sekedar ngobrol selama 5-10 menit dengan teman-teman, di antaranya saudara Jaka. Yang tersangka kerjakan saat berada di Kamanyar, Kabupaten Bandung, dan dari tanggal 13 Juli 2016 sampai dengan bulan Desember 2016 adalah membangun rumah saudara Agus alias Ko Acem, alamat Desa Racamanyar, Kecamatan Balera, Kabupaten Bandung, bersama bapak tersangka dan bernama Rudiawan, Parman Ularimu, dan saudara Mulyadi, saudara Sukri, saudara Robi, dan saudara Suarsono alias Bondol. Bahwa tersangka tinggal pada saat membangun rumah saudara Agus alias Ko Acem, alamat di Desa Racamanyar, Kecamatan Balera, Kabupaten Bandung, dari tanggal 13 Juli 2016 sampai awal Desember 2016. Karena di rumah berada di rumah bedeng yang lokasinya di sekitaran rumah yang dibangun milik saudara Agus alias Ko Acem. Perlu tersangka jelaskan bahwa tersangka pada tanggal 6 Agustus 2016 tidak berada di Cirebon, sebagaimana status atas nama Peggy Setiawan milik tersangka, yang mana status lokasi terkini Facebook, supaya teman-teman ini tersangka pada kepo atau mau tahu saja. Sidang pra-peradilan Peggy Setiawan menjadi sorotan publik yang digelar di Pengadilan Negeri Bandung pada Selasa 2 Juli 2024 hari ini. Publik pun dibuat geram mengetahui sederet pembuktian dari Polda Jawa Barat.
Dalam persidangan, tim hukum Polda Jawa Barat mengungkapkan sederet bukti terkait penetapan tersangka oleh Peggy Setiawan. Di antaranya adalah prosedur penetapan tersangka Peggy Setiawan yang dianggap Polda Jawa Barat sudah sesuai. Polda Jawa Barat menggunakan kesaksian dari Sudirman untuk mentersangkakan Peggy Setiawan. Hal ini seusai Sudirman mengaku bahwa Peggy Setiawan ada di TKP. Polda Jawa Barat juga menggunakan kesaksian dari terpidana Eko yang mengaku bahwa Peggy Setiawan memukul korban hingga meninggal dunia. Selain itu, kesaksian dari AF juga menjadi penguat kepolisian Polda Jawa Barat, yang mana Polda Jawa Barat menuturkan AF mengaku melihat sosok para terpidana di TKP. Terkait bukti langsung Peggy Setiawan bersalah, Polda Jawa Barat menuturkan bahwa pihaknya tidak mengejar kesaksian langsung kejadian pembunuhan. Polda Jawa Barat juga menuturkan bahwa saksi mahkota sudah menjadi bukti kuat dugaan keterlibatan Peggy Setiawan. Mendengarkan paparan dari Polda Jawa Barat yang digelar hari ini, publik yang mengikuti persidangan juga langsung merespons berbagai narasi ketidakpercayaan pada polisi dikeluarkan. Bahkan banyak juga publik yang menyebut akan demo besar-besaran. Demo ini adalah bentuk mosi tak percaya pada pihak kepolisian. Polda Jawa Barat terang-terangan mengungkapkan tidak memiliki saksi pada sidang pra-peradilan tersangka Peggy Setiawan. Pihak kepolisian yang digugat hanya akan menghadirkan barang bukti dan ahli untuk menguatkan argumennya. Sementara, tim kuasa hukum Peggy akan menghadirkan saksi, barang bukti dan ahli. Polda Jabar akhirnya muncul di persidangan Pengadilan Negeri Bandung pada Senin, 1 Juli 2024. Pihak Peggy membacakan argumen pra-peradilannya di depan Hakim Tunggal Eman Sulaiman. Saat pembacaan gugatan rampung, Hakim sidang berlanjut membicarakan agenda selanjutnya. Kubu Peggy menyatakan ingin menyampaikan replik dan duplik. Hakim menanyakan kepada pihak Polda Jabar, apakah siap menjawab gugatan Peggy sekarang juga demi memperingkas agenda sidang. Tim yang dipimpin Kabid Hukum Polda Jabar, Kombes Nur Hadi Handayani, menyatakan akan memberikan jawaban pada sidang berikutnya, yakni Selasa, 2 Juli 2024. Seketika, penonton sidang di ruangan bereaksi menyoraki. Hakim Eman pun menenangkan situasi sidang. Eman pun membacakan agenda sidang esok hari. Pada hari Rabu, 3 Juli 2024, sidang akan beragendakan pembuktian dari kubu Peggy. Sedangkan pada Kamis, 4 Juli 2024, agendanya pembuktian dari pihak Polda Jabar. Sedangkan pada Jumat, 5 Juli 2024, agendanya adalah kesimpulan, dan Senin, 8 Juli 2024, adalah putusan. Eman menekankan tentang apa saja yang akan dihadirkan pada sidang pembuktian dari kedua kubu. Pihak Peggy akan menghadirkan barang bukti, saksi dan ahli. Sedangkan pihak Polda Jabar tidak memiliki saksi. Pengakuan pihak Polda Jabar membuat tim kuasa hukum Peggy optimis memenangkan sidang. Selain soal tidak punya saksi, tawaran hakim untuk langsung menjawab gugatan kubu Peggy yang ditolak kubu Polda Jabar pun menjadi petunjuk. Bagi Marwan, hal itu menunjukkan Polda Jabar tidak siap. Kepolisian juga sudah ditanyakan dan kami menangkap jawaban dari mereka. Saksi tidak ada, ya kan? Saksi tidak ada. Mereka hanya mengajukan satu ahli. Makanya nanti kita lihat kemudian bukti apa lagi. Kalau seandainya ada bukti yang relevan, ayolah. Kalau seandainya saksi tidak ada, maka rasa-rasanya logika hukum saya menekankan kira-kira nggak ada saksi dalam perkara ini oleh pihak termohon. Kira-kira seperti itu. Polda Jabar memberikan jawaban dalam sidang pra-peradilan Peggy Setiawan terkait kasus Vida Cirebon pada Selasa 2 Juli 2024. Kuasa hukum Polda Jabar menyebut beberapa poin yang disampaikan pihak termohon termasuk penetapan Peggy sebagai tersangka. Polda Jabar menegaskan penetapan tersangka Peggy dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat sudah sesuai dengan alat bukti yang sah. Bahkan, Polda Jabar juga menekankan bahwa ada surat tugas dan surat perintah penyidikan lanjutan terkait kasus tersebut. Polda Jabar pun membantah seluruh dalil-dalil dalam gugatan yang disampaikan oleh tim kuasa hukum Peggy selaku pemohon. Menurut Polda Jabar, gugatan yang disampaikan oleh termohon sudah memasuki materi pokok perkara. Padahal, berdasarkan pasal 2 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 4 tahun 2016 tentang peninjauan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil. Tidak menjelaskan kepada tersangka kenapa motor tersangka diamankan oleh pihak kepolisian Polres Cirebon Kota. Namun
Saat ini saudara Kartini memberitahu kepada tersangka bahwa tersangka disuruh datang ke Polres Cirebon Kota. Dari saudara Dede Kurniawan serta tersangka pernah bertemu sebanyak 1 kali. Bahwa tersangka menjelaskan maksud dari perkataan saudara Iman di dalam messenger tersebut dengan perkataan jahe pengen menyerang sumber, memastikan bahwa DJ akan menyerang King sumber, dan tersangka menjawab, "Ai pengen melu kari nenek baik, ai beli aja ake ngomong. Kalau mau ikut ya ikut saja, jangan banyak ngomong." Namun tersangka tidak ikut atau tidak pergi ke sana. Tersangka tidak mengetahui pada tanggal 22 Agustus 2016 ada pertandingan sepak bola klub dalam negeri. Pada saat tinggal di Cirebon pada tahun 2016, tersangka tidak pernah nongkrong dan berkumpul di depan SMPN 11 di Perjuangan Mandasan Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Hanya tersangka pernah bahwa Peggy Setiawan dengan Peggy alias Peron merupakan orang yang sama. Hal tersebut berdasarkan keterangan 1. Saksi Saudara Sudirman bin Suratno yang menerangkan bahwa Saudara Peggy Setiawan alias Peron adalah teman saksi sejak SD di SD Negeri Pelantakan 1 Cirebon, dan saksi sejak kecil sering main bola bareng. Saudara Peggy Setiawan alias Peron yang saksi maksud adalah sebagaimana foto yang diperlihatkan dalam pemeriksaan saksi, yang membuat yakin karena saksi sejak kecil sudah main bersama dengan saudara Peggy Setiawan alias Peron, sehingga dari wajahnya saksi masih ingat, serta saudara Peggy alias Peron memiliki tato di tangan kanan, kalau tidak salah bergambar bintang. Bahwa pada saat saudara Peggy alias Peron datang ke depan SMP Negeri 11 Jalan Perjuangan Kesambi, Kota Cirebon dengan menggunakan 1 unit kendaraan smash warna pink, langsung memarkirkan kendaraannya di dalam gang, baru bergabung dengan kami sambil meminum minuman ciu dicampur dengan dik cola. 2. Saksi Saudara Singgih Galang menerangkan bahwa saksi merupakan teman saudara Peggy sejak kecil. Sejak tingkat sekolah dasar, saksi sering bermain dengan saudara Peggy alias Peron karena dahulu tempat tinggal kami berdekatan dan berada dalam RT yang sama. Saksi mengenali saudara Peggy memiliki nama lengkap Peggy Setiawan dan nama panggilan saudara Peggy alias Peron adalah Peron. Telah ditunjukkan foto saudara Peggy oleh penyidik dan saksi mengenali foto tersebut adalah Peggy alias Peron. Adapun saksi mengenal sepeda motor merek Suzuki Smash tersebut merupakan sepeda motor yang sering digunakan oleh saudara Peggy alias Peron. Awalnya sepeda motor tersebut berwarna pink, kemudian berubah warna dengan warna biru kuning. 3. Saksi Saudara Budi Rahmanto menerangkan bahwa saksi merupakan penyidik Polres Cirebon Kota yang dulu menangani laporan polisi nomor LP-953-B-8 Romawi -2016-JBR-CRB Kota tanggal 31 Agustus 2016 atas nama pelapor Rudiana sebelum dilimpahkan ke Polda Jawa Barat. Saksi juga merupakan salah satu penyidik yang melakukan upaya untuk pencarian DPO dari laporan polisi tersebut. Saksi mendapatkan informasi bahwa saudara Peggy Setiawan alias Peron beralamat di Dusun 1 Blok Simaja, RT 002, RW 002, Desa Kepongpongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon. Saat itu saksi menuju rumahnya dan bertemu dengan saudari Kartini, adik-adik serta kakek dan nenek saudara Peggy Setiawan alias Peron. Saat itu tidak ditemukan saudara Peggy Setiawan alias Peron, namun bagian kanan ruang tamu terdapat foto saudara Peggy Setiawan alias Peron. Saksi berinisiatif memfoto-foto tersebut dan Brigadir Jaka mengamankan 1 unit sepeda motor Suzuki Smash warna biru kuning, namun nomor polisi terpasang di bagian depan B6247 PIK. Karena saudara Peggy Setiawan alias Peron tidak ditemukan, kami kembali ke kantor dengan membawa sepeda motor tersebut untuk diamankan. Adapun saksi mendapatkan foto saudara Peggy Setiawan alias Peron, saksi sempat memperlihatkan dan menanyakan kepada saudara Sudirman tentang foto tersebut. Dan saudara Sudirman menjawab bahwa foto yang saksi perlihatkan adalah betul foto dari saudara Peggy Setiawan alias Peron, orang yang bersama-sama melakukan tindak pidana perlindungan anak dan atau pembunuhan berencana dan atau pembunuhan. 4. Saksi Saudara Okta Rangga Pratama menerangkan bahwa saksi kenal dengan orang yang bernama saudara Peggy
karena satu daerah sering lewat ke rumah saksi dan sering nongkrong di SMP 11 Kesambi. Saudara Aep bin Rudi Pelor menerangkan bahwa adapun sehingga saksi bisa melihat dan mengetahui para pelaku sering nongkrong di depan SMP Negeri 11 Jalan Perjuangan Kota Cirebon saat lewat dari tempat kerjaan, saksi melintas menuju warung kopi di Jalan Perjuangan depan Manduah Kota Cirebon pada tanggal 27 Agustus 2016 sekitar jam 21.30 WIB karena saksi tidak melihat waktu dan jam. Mereka sudah berkumpul di depan SMP Negeri 11 Cirebon samping showroom mobil Jalan Perjuangan Maja Asem Kesambi Kota Cirebon. Adapun yang dilakukan oleh para pelaku yang sedang nongkrong di depan SMP Negeri 11 Cirebon terhadap satu orang laki-laki dan satu orang perempuan yang mengendarai satu unit kendaraan R2 merek Yamaha Seon warna biru muda tersebut, yaitu sebelumnya pada saat melakukan pelemparan ada teriakan yang bahasa Jawa, namun saksi tidak mengetahui bahasanya, kemudian mengejar satu orang laki-laki dan satu orang perempuan yang mengendarai satu unit kendaraan R2 merek Yamaha Vision Seon karena biru muda, yang mana yang saksi lihat saat itu yang mengejarnya 4 motor, yang mana yang saksi lihat kendaraan yang mengejar yaitu satu unit kendaraan R2 merek Honda Beat warna orange yang dikendarai oleh 2 orang, kemudian satu unit kendaraan R2 merek Yamaha Vision warna merah yang dikendarai oleh 2 orang, selanjutnya satu kendaraan R2 merek Suzuki Satria-Fu warna hitam yang dikendarai oleh 2 orang, dan satu unit kendaraan R2 merek Yamaha Mio warna hitam yang dikendarai oleh 2 orang, yang mana satu orang laki-laki dan satu orang perempuan yang mengendarai satu unit kendaraan R2 merek Yamaha Seon warna biru muda melintas di warung tempat saksi membeli minuman dan rokok. Dan saat itu saksi panik dan mengejar saudara Dede untuk pulang dan mengatakan pulang dek. Setelah itu saksi langsung menghidupkan motor yang saksi mengendarai menuju tempat cucian mobil di tempat saksi bekerja. Dan saat itu berpapasan dengan 4 motor yang mengejar satu orang laki-laki, satu orang perempuan yang mengendarai satu unit kendaraan merek Yamaha Seon warna biru muda tersebut. Dan pada saat berpapasan, saksi melihat batu berserakan di tengah jalan, tepatnya di perbatasan Sekolah Man 2 Cirebon dengan SMP Negeri 11 Cirebon, dan setelah itu saksi tidak mengetahui kejadian selanjutnya. Bahwa pada saat melintas di depan SMP Negeri 11 Jalan Perjuangan Kota Cirebon melihat pelaku termasuk salah satunya Peggy. Bahwa saksi mengenal beberapa foto-foto pelaku yang ditunjukkan penyidik. Bahwa saksi membenarkan foto yang ditunjukkan oleh penyidik serta tersangka pernah bertemu sebanyak 1 kali. Bahwa tersangka menjelaskan maksud dari perkataan saudara Iman di dalam messenger tersebut dengan perkataan jahe pengen nyerang sumber, memastikan bahwa Dejek akan menyerang bikin sumber, dan tersangka menjawab ai pengen menu kari nene baik, ai beli aja ake ngomong. Kalau mau ikut, ya ikut saja, jangan banyak ngomong. Namun tersangka tidak ikut atau tidak pergi ke sana. Tersangka tidak mengetahui pada tanggal 27 Agustus 2016 ada pertandingan sepak bola klub dalam negeri. Pada saat tinggal di Cirebon, pada tahun 2016 tersangka tidak pernah nongkrong dan berkumpul di depan SMPN 11 di Perjuangan Madasem Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Hanya tersangka pernah lewat dan singgah beberapa kali sekedar ngobrol selama 5-10 menit dengan teman-teman, di antaranya saudara Jaka. Yang tersangka kerjakan saat berada di Camanyar Kabupaten Bandung dan dari tanggal 13 Juli 2016 sampai dengan bulan Desember 2016 adalah membangun rumah saudara Agus alias Ko Acem, alamat Desa Racamanyar, Kecamatan Balena, Kabupaten Bandung, bersama bapak tersangka dan bernama Rudiawang, Parman Ularimu, dan saudara Mulyadi, saudara Supri, saudara Robi, dan saudara Soarsono alias Bondol. Bahwa tersangka tinggal pada saat membangun rumah saudara Agus alias Ko Acem, alamat di Desa Racamanyar,
Kecamatan Balenda, Kabupaten Bandung dari tanggal 13 Juli 2016 sampai awal Desember 2016. Karena berada di rumah bedeng yang lokasinya di sekitaran rumah yang dibangun milik Saudara Agus alias Wahacen. Perlu tersangka jelaskan bahwa tersangka pada tanggal 6 Agustus 2016 tidak berada di Cirebon, sebagaimana status atas nama Peggy Setiawan milik tersangka yang mana status masih terkini Facebook supaya teman-teman ini tersangka pada kepo atau mau tahu saja. Sidang pra-peradilan Peggy Setiawan menjadi sorotan publik yang digelar di Pengadilan Negeri Bandung pada Selasa 2 Juli 2024 hari ini. Publik pun dibuat geram mengetahui sederet pembuktian dari Polda Jawa Barat. Dalam persidangan, tim hukum Polda Jawa Barat mengungkapkan sederet bukti terkait penetapan tersangka oleh Peggy Setiawan. Di antaranya adalah prosedur penetapan tersangka Peggy Setiawan yang dianggap Polda Jawa Barat sudah sesuai. Polda Jawa Barat menggunakan kesaksian dari Sudirman untuk mentersangkakan Peggy Setiawan. Hal ini seusai Sudirman mengaku bahwa Peggy Setiawan ada di TKP. Polda Jawa Barat juga menggunakan kesaksian dari terpidana Eko yang mengaku bahwa Peggy Setiawan memukul korban hingga meninggal dunia. Selain itu, kesaksian dari AF juga menjadi penguat kepolisian Polda Jawa Barat, yang mana Polda Jawa Barat menuturkan AF mengaku melihat sosok para terpidana di TKP. Terkait bukti langsung Peggy Setiawan bersalah, Polda Jawa Barat menuturkan bahwa pihaknya tidak mengejar kesaksian langsung kejadian pembunuhan. Polda Jawa Barat juga menuturkan bahwa saksi mahkota sudah menjadi bukti kuat dugaan keterlibatan Peggy Setiawan. Mendengarkan paparan dari Polda Jawa Barat yang digelar hari ini, publik yang mengikuti persidangan juga langsung merespons berbagai narasi ketidakpercayaan pada polisi dikeluarkan. Bahkan banyak juga publik yang menyebut akan demo besar-besaran. Demo ini adalah bentuk mosi tak percaya pada pihak kepolisian. Polda Jawa Barat terang-terangan mengungkapkan tidak memiliki saksi pada sidang pra-peradilan tersangka Peggy Setiawan. Pihak kepolisian yang digugat hanya akan menghadirkan barang bukti dan ahli untuk menguatkan argumennya. Sementara, tim kuasa hukum Peggy akan menghadirkan saksi, barang bukti dan ahli. Polda Jabar akhirnya muncul di persidangan Pengadilan Negeri Bandung pada Senin, 1 Juli 2024. Pihak Peggy membacakan argumen pra-peradilannya di depan Hakim Tunggal Eman Sulaiman. Saat pembacaan gugatan rampung, Hakim sidang berlanjut membicarakan agenda selanjutnya. Kubu Peggy menyatakan ingin menyampaikan replik dan duplik. Hakim menanyakan kepada pihak Polda Jabar, apakah siap menjawab gugatan Peggy sekarang juga demi memperingkas agenda sidang. Tim yang dipimpin Kabid Hukum Polda Jabar, Kombes Nur Hadi Handayani, menyatakan akan memberikan jawaban pada sidang berikutnya, yakni Selasa, 2 Juli 2024. Seketika, penonton sidang di ruangan bereaksi menyoraki. Hakim Eman pun menenangkan situasi sidang. Eman pun membacakan agenda sidang esok hari. Pada hari Rabu, 3 Juli 2024, sidang akan beragendakan pembuktian dari kubu Peggy. Sedangkan pada Kamis, 4 Juli 2024, agendanya pembuktian dari pihak Polda Jabar. Sedangkan pada Jumat, 5 Juli 2024, agendanya adalah kesimpulan, dan Senin, 8 Juli 2024, adalah putusan. Eman menekankan tentang apa saja yang akan dihadirkan pada sidang pembuktian dari kedua kubu. Pihak Peggy akan menghadirkan barang bukti, saksi dan ahli. Sedangkan pihak Polda Jabar tidak memiliki saksi. Pengakuan pihak Polda Jabar membuat tim kuasa hukum Peggy optimis memenangkan sidang. Selain soal tidak punya saksi, tawaran hakim untuk langsung menjawab gugatan kubu Peggy yang ditolak kubu Polda Jabar pun menjadi petunjuk. Bagi Marwan, hal itu menunjukkan Polda Jabar tidak siap. Kepolisian juga sudah ditanyakan dan kami menangkap jawaban dari mereka. Saksi tidak ada, ya kan? Saksi tidak ada. Mereka hanya mengajukan satu ahli. Makanya nanti kita lihat kemudian bukti apa lagi. Kalau seandainya ada bukti yang relevan, ayolah. Kalau seandainya saksi tidak ada, maka rasa-rasanya logika hukum saya menekankan kira-kira nggak ada saksi dalam perkara ini oleh pihak termohon. Kira-kira seperti itu. Polda Jabar memberikan jawaban dalam sidang pra-peradilan Peggy Setiawan terkait kasus Vida Cirebon pada Selasa 2 Juli 2024.
Kuasa hukum Polda Jabar menyebut beberapa poin yang disampaikan pihak termohon termasuk penetapan Peggy sebagai tersangka. Polda Jabar menegaskan penetapan tersangka Peggy dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat sudah sesuai dengan alat bukti yang sah. Bahkan, Polda Jabar juga menekankan bahwa ada surat tugas dan surat perintah penyidikan lanjutan terkait kasus tersebut. Polda Jabar pun membantah seluruh dalil-dalil dalam gugatan yang disampaikan oleh tim kuasa hukum Peggy selaku pemohon. Menurut Polda Jabar, gugatan yang disampaikan oleh termohon sudah memasuki materi pokok perkara. Padahal, berdasarkan pasal 2 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang peninjauan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil. Tidak menjelaskan kepada tersangka kenapa motor tersangka diamankan oleh pihak kepolisian Polres Cirebon Kota. Namun saat ini saudara Kartini memberitahu kepada tersangka bahwa tersangka disuruh datang ke Polres Cirebon Kota. Dari saudara Dede Kurniawan serta tersangka pernah bertemu sebanyak 1 kali. Bahwa tersangka menjelaskan maksud dari perkataan saudara Iman di dalam messenger tersebut dengan perkataan jahe pengen menyerang sumber, memastikan bahwa DJ akan menyerang Vicky sumber, dan tersangka menjawab, "Ai pengen melu kari nene baik, ai beli aja ake ngomong. Kalau mau ikut, ya ikut saja, jangan banyak ngomong." Namun tersangka tidak ikut atau tidak pergi ke sana. Tersangka tidak mengetahui pada tanggal 22 Agustus 2016 ada pertandingan sepak bola klub dalam negeri. Pada saat tinggal di Cirebon, pada tahun 2016 tersangka tidak pernah nongkrong dan berkumpul di depan SMPN 11 di Perjuangan Madasan Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Hanya tersangka pernah bahwa Peggy Setiawan dengan Peggy alias Peron merupakan orang yang sama. Hal tersebut berdasarkan keterangan 1. Saksi Saudara Sudirman bin Suratno yang menerangkan bahwa Saudara Peggy Setiawan alias Peron adalah teman saksi sejak SD di SD Negeri Pelandakan 1 Cirebon dan saksi sejak kecil sering main bola bareng. Saudara Peggy Setiawan alias Peron yang saksi maksud adalah sebagaimana foto yang diperlihatkan dalam pemeriksaan saksi yang membuat yakin karena saksi sejak kecil sudah main bersama dengan saudara Peggy Setiawan alias Peron, sehingga dari wajahnya saksi masih ingat serta saudara Peggy alias Peron memiliki tato di tangan kanan, kalau tidak salah bergambar bintang. Bahwa pada saat saudara Peggy alias Peron datang ke depan SMP Negeri 11 Jalan Perjuangan Kesambi, Kota Cirebon dengan menggunakan 1 unit kendaraan smash warna pink, langsung memarkirkan kendaraannya di dalam gang, baru bergabung dengan kami sambil meminum minuman ciu dicampur dengan Dik Cola. 2. Saksi Saudara Singgih Galang menerangkan bahwa saksi merupakan teman saudara Peggy sejak kecil. Sejak tingkat sekolah dasar, saksi sering bermain dengan saudara Peggy alias Peron karena dahulu tempat tinggal kami berdekatan dan berada dalam RT yang sama. Saksi mengenali saudara Peggy memiliki nama lengkap Peggy Setiawan dan nama panggilan saudara Peggy alias Peron adalah Peron. Telah ditunjukkan foto saudara Peggy oleh penyidik dan saksi mengenali foto tersebut adalah Peggy alias Peron. Adapun saksi mengenal sepeda motor merek Suzuki Smash tersebut merupakan sepeda motor yang sering digunakan oleh saudara Peggy alias Peron. Awalnya sepeda motor tersebut berwarna pink, kemudian berubah warna dengan warna biru kuning. 3. Saksi Saudara Budi Rahmanto menerangkan bahwa saksi merupakan penyidik Polres Cirebon Kota yang dulu menangani laporan polisi nomor LP-953-B-8 Romawi -2016-JBR CRB Kota tanggal 31 Agustus 2016 atas nama pelapor Rudiana sebelum dilimpahkan ke Polda Jawa Barat. Saksi juga merupakan salah satu penyidik yang melakukan upaya untuk pencarian DPO dari laporan polisi tersebut. Saksi mendapatkan informasi bahwa saudara Peggy Setiawan alias Peron beralamat di Dusun 1 Blok Simaja, RT 002, RW 002, Desa Kepongpongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon. Saat itu saksi menuju rumahnya dan bertemu dengan saudari Kartini
adik-adik serta kakek dan nenek saudara Peggy Setiawan alias Peron. Saat itu tidak ditemukan saudara Peggy Setiawan alias Peron, namun bagian kanan ruang tamu terdapat foto saudara Peggy Setiawan alias Peron. Saksi berinisiatif memfoto-foto tersebut dan Brigadir Jaka mengamankan 1 unit sepeda motor Suzuki Smash warna biru kuning, namun nomor polisi terpasang di bagian depan B6247 PIK. Karena saudara Peggy Setiawan alias Peron tidak ditemukan, kami kembali ke kantor dengan membawa sepeda motor tersebut untuk diamankan. Adapun saksi mendapatkan foto saudara Peggy Setiawan alias Peron, saksi sempat memperlihatkan dan menanyakan kepada saudara Sudirman tentang foto tersebut. Dan saudara Sudirman menjawab bahwa foto yang saksi perlihatkan adalah betul foto dari saudara Peggy Setiawan alias Peron, orang yang bersama-sama melakukan tindak pidana perlindungan anak dan atau pembunuhan berencana dan atau pembunuhan. 4. Saksi saudara Okta Rangga Pratama menerangkan bahwa saksi kenal dengan orang yang bernama saudara Peggy karena satu daerah sering lewat rumah saksi dan sering nongkrong di SMP 11 Kesamping. Saksi saudara Aep bin Rudi Pelor menerangkan bahwa adapun sehingga saksi bisa melihat dan mengetahui para pelaku sering nongkrong di depan SMP Negeri 11 Jalan Perjuangan Kota Cirebon saat lewat dari tempat kerjaan saksi melintas menuju warung kopi di Jalan Perjuangan depan Manduah Kota Cirebon pada tanggal 27 Agustus 2016 sekitar jam 21.30 WIB karena saksi tidak melihat waktu dan jam. Mereka sudah berkumpul di depan SMP Negeri 11 Cirebon samping showroom mobil Jalan Perjuangan Maja Asem Kesambi Kota Cirebon. Adapun yang dilakukan oleh para pelaku yang sedang nongkrong di depan SMP Negeri 11 Cirebon terhadap 1 orang laki-laki dan 1 orang perempuan yang mengendarai 1 unit kendaraan R2 merek Yamaha Seon warna biru muda tersebut, yaitu sebelumnya pada saat melakukan pelemparan ada teriakan yang bahasa Jawa, namun saksi tidak mengetahui bahasanya, kemudian mengejar 1 orang laki-laki dan 1 orang perempuan yang mengendarai 1 unit kendaraan R2 merek Yamaha Vixen Xeon karena biru muda, yang mana yang saksi lihat saat itu yang mengejarnya 4 motor, yang mana yang saksi lihat kendaraan yang mengejar yaitu 1 unit kendaraan R2 merek Honda Beat warna orange yang dikendarai oleh 2 orang, kemudian 1 unit kendaraan R2 merek Yamaha Sion Vixen warna merah yang dikendarai oleh 2 orang. Selanjutnya 1 kendaraan R2 merek Suzuki Satria Fu warna hitam yang dikendarai oleh 2 orang dan 1 unit kendaraan R2 merek Yamaha Mio warna hitam yang dikendarai oleh 2 orang, yang mana 1 orang laki-laki dan 1 orang perempuan yang mengendarai 1 unit kendaraan R2 merek Yamaha Xeon warna biru muda melintas di warung tempat saksi membeli minuman dan rokok. Dan saat itu saksi panik dan mengejar saudara Dede untuk pulang dan mengatakan pulang dek. Setelah itu saksi langsung menghidupkan motor yang saksi mengendarai menuju tempat cucian mobil di tempat saksi bekerja. Dan saat itu berpapasan dengan 4 motor yang mengejar 1 orang laki-laki, 1 orang perempuan yang mengendarai 1 unit kendaraan merek Yamaha Xeon warna biru muda tersebut. Dan pada saat berpapasan, saksi melihat batu berserakan di tengah jalan, tepatnya di perbatasan Sekolah Man 2 Cirebon dengan SMP Negeri 11 Cirebon, dan setelah itu saksi tidak mengetahui kejadian selanjutnya. Bahwa pada saat melintas di depan SMP Negeri 11 Jalan Perjuangan Kota Cirebon melihat pelaku termasuk salah satunya Peggy. Bahwa saksi mengenal beberapa foto-foto pelaku yang ditunjukkan penyidik. Bahwa saksi membenarkan foto yang ditunjukkan oleh penyidik serta tersangka pernah bertemu sebanyak 1 kali. Bahwa tersangka menjelaskan maksud dari perkataan saudara Iman di dalam messenger tersebut dengan perkataan jahe pengen nyerang sumber, memastikan bahwa DJ akan menyerang bikin sumber, dan tersangka menjawab ai pengen menu kari nenek baik, ai beli aja ake ngomong. Kalau mau ikut, ya ikut saja, jangan banyak ngomong. Namun tersangka tidak ikut atau tidak pergi ke sana. Tersangka tidak mengetahui pada tanggal 27 Agustus 2016 ada pertandingan sepak bola
klub dalam negeri. Pada saat tinggal di Cirebon, pada tahun 2016, tersangka tidak pernah nongkrong dan berkumpul di depan SMPN 11 di Perjuangan Mandasan, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Hanya tersangka pernah lewat dan singgah beberapa kali sekedar ngobrol selama 5-10 menit dengan teman-teman, di antaranya Saudara Jaka. Yang tersangka kerjakan saat berada di Desa Kabupaten Bandung dan dari tanggal 13 Juli 2016 sampai dengan bulan Desember 2016 adalah membangun rumah Saudara Agus alias Ko Acem, alamat Desa Raja Manyar, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung, bersama Bapak tersangka dan bernama Rudiawan, Parman Ularimu, dan Saudara Mulyadi, Saudara Supri, Saudara Robi, dan Saudara Soeharsono alias Bondol. Bahwa tersangka tinggal pada saat membangun rumah Saudara Agus alias Ko Acem, alamat di Desa Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung, dari tanggal 13 Juli 2016 sampai awal Desember 2016. Karena berada di rumah bedeng yang lokasinya di sekitaran rumah yang dibangun milik Saudara Agus alias Ko Acem. Perlu tersangka jelaskan bahwa tersangka pada tanggal 6 Agustus 2016 tidak berada di Cirebon, sebagaimana status atas nama Peggy Setiawan milik tersangka, yang mana status wasit terkini Facebook, supaya teman-teman ini tersangka pada kepo atau mau tahu saja. Sidang pra-peradilan Peggy Setiawan menjadi sorotan publik yang digelar di Pengadilan Negeri Bandung pada Selasa 2 Juli 2024 hari ini. Publik pun dibuat geram mengetahui sederet pembuktian dari Polda Jawa Barat. Dalam persidangan, tim hukum Polda Jawa Barat mengungkapkan sederet bukti terkait penetapan tersangka oleh Peggy Setiawan. Di antaranya adalah prosedur penetapan tersangka Peggy Setiawan yang dianggap Polda Jawa Barat sudah sesuai. Polda Jawa Barat menggunakan kesaksian dari Sudirman untuk mentersangkakan Peggy Setiawan. Hal ini seusai Sudirman mengaku bahwa Peggy Setiawan ada di TKP. Polda Jawa Barat juga menggunakan kesaksian dari terpidana Eko yang mengaku bahwa Peggy Setiawan memukul korban hingga meninggal dunia. Selain itu, kesaksian dari Aep juga menjadi penguat kepolisian Polda Jawa Barat, yang mana Polda Jawa Barat menuturkan Aep mengaku melihat sosok para terpidana di TKP. Terkait bukti langsung Peggy Setiawan bersalah, Polda Jawa Barat menuturkan bahwa pihaknya tidak mengejar kesaksian langsung kejadian pembunuhan. Polda Jawa Barat juga menuturkan bahwa saksi mahkota sudah menjadi bukti kuat dugaan keterlibatan Peggy Setiawan. Mendengarkan paparan dari Polda Jawa Barat yang digelar hari ini, publik yang mengikuti persidangan juga langsung merespons berbagai narasi ketidakpercayaan pada polisi dikeluarkan. Bahkan banyak juga publik yang menyebut akan demo besar-besaran. Demo ini adalah bentuk mosi tak percaya pada pihak kepolisian. Polda Jawa Barat terang-terangan mengungkapkan tidak memiliki saksi pada sidang pra-peradilan tersangka Peggy Setiawan. Pihak kepolisian yang digugat hanya akan menghadirkan barang bukti dan ahli untuk menguatkan argumennya. Sementara, tim kuasa hukum Peggy akan menghadirkan saksi, barang bukti dan ahli. Polda Jabar akhirnya muncul di persidangan Pengadilan Negeri Bandung pada Senin, 1 Juli 2024. Pihak Peggy membacakan argumen pra-peradilannya di depan Hakim Tunggal Eman Sulaiman. Saat pembacaan gugatan rampung, Hakim sidang berlanjut membicarakan agenda selanjutnya. Kubu Peggy menyatakan ingin menyampaikan replik dan duplik. Hakim menanyakan kepada pihak Polda Jabar, apakah siap menjawab gugatan Peggy sekarang juga demi memperingkas agenda sidang. Tim yang dipimpin Kabid Hukum Polda Jabar, Kombes Nur Hadi Handayani, menyatakan akan memberikan jawaban pada sidang berikutnya, yakni Selasa, 2 Juli 2024. Seketika, penonton sidang di ruangan bereaksi menyoraki. Hakim Eman pun menenangkan situasi sidang. Eman pun membacakan agenda sidang esok hari. Pada hari Rabu, 3 Juli 2024, sidang akan beragendakan pembuktian dari kubu Peggy. Sedangkan pada Kamis, 4 Juli 2024, agendanya pembuktian dari pihak Polda Jabar. Sedangkan pada Jumat, 5 Juli 2024, agendanya adalah kesimpulan, dan Senin, 8 Juli 2024, adalah putusan. Eman menekankan tentang apa saja yang akan dihadirkan pada sidang pembuktian dari kedua kubu. Pihak Peggy akan menghadirkan barang bukti, saksi dan ahli.
Sedangkan pihak Polda Jabar tidak memiliki saksi. Pengakuan pihak Polda Jabar membuat tim kuasa hukum Pegi optimis memenangkan sidang. Selain soal tidak punya saksi, tawaran hakim untuk langsung menjawab gugatan kubu Pegi yang ditolak kubu Polda Jabar pun menjadi petunjuk. Bagi Marwan, hal itu menunjukkan Polda Jabar tidak siap. Kepolisian juga sudah ditanyakan dan kami menangkap jawaban dari mereka. Saksi tidak ada, ya kan? Saksi tidak ada. Mereka hanya mengajukan satu ahli. Makanya nanti kita lihat kemudian bukti apa lagi. Kalau seandainya ada bukti yang relevan, ayolah. Kalau seandainya saksi tidak ada, maka rasa-rasanya logika hukum saya menekankan kira-kira nggak ada saksi dalam perkara ini oleh pihak termohon. Kira-kira seperti itu. Polda Jabar memberikan jawaban dalam sidang pra-peradilan Peggy Setiawan terkait kasus Vida Cirebon pada Selasa 2 Juli 2024. Kuasa hukum Polda Jabar menyebut beberapa poin yang disampaikan pihak termohon termasuk penetapan Peggy sebagai tersangka. Polda Jabar menegaskan penetapan tersangka Peggy dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat sudah sesuai dengan alat bukti yang sah. Bahkan, Polda Jabar juga menekankan bahwa ada surat tugas dan surat perintah penyidikan lanjutan terkait kasus tersebut. Polda Jabar pun membantah seluruh dalil-dalil dalam gugatan yang disampaikan oleh tim kuasa hukum Peggy selaku pemohon. Menurut Polda Jabar, gugatan yang disampaikan oleh termohon sudah memasuki materi pokok perkara. Padahal, berdasarkan pasal 2 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 4 tahun 2016 tentang peninjauan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil. Tidak menjelaskan kepada tersangka kenapa motor tersangka diamankan oleh pihak kepolisian Polres Cirebon Kota. Namun saat ini saudara Kartini memberitahu kepada tersangka Kota dari saudara Kurniawan serta tersangka pernah bertemu sebanyak 1 kali. Bahwa tersangka menjelaskan maksud dari perkataan saudara Iman di dalam messenger tersebut dengan perkataan jahe pengen menyerang sumber, memastikan bahwa BJ akan menyerang pinggir sumber, dan tersangka menjawab, "Ai pengen menu kari nene baik, ai beli aja ake ngomong. Kalau mau ikut, ya ikut saja, jangan banyak ngomong." Namun tersangka tidak ikut atau tidak pergi ke sana. Tersangka tidak mengetahui pada tanggal 22 Agustus 2016 ada pertandingan sepak bola klub dalam negeri. Pada saat tinggal di Cirebon, pada tahun 2016, tersangka tidak pernah nongkrong dan berkumpul di depan SMPN 11 di Perjuangan Madasan Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Hanya tersangka pernah bahwa Peggy Setiawan dengan Peggy alias Peron merupakan orang yang sama. Hal tersebut berdasarkan keterangan 1. Saksi Saudara Sudirman bin Suratno yang menerangkan bahwa Saudara Peggy Setiawan alias Peron adalah teman saksi sejak SD di SD Negeri Pelandakan 1 Cirebon dan saksi sejak kecil sering main bola bareng. Saudara Peggy Setiawan alias Peron yang saksi maksud adalah sebagaimana foto yang diperlihatkan dalam pemeriksaan saksi, yang membuat yakin karena saksi sejak kecil sudah main bersama dengan saudara Peggy Setiawan alias Peron, sehingga dari wajahnya saksi masih ingat serta saudara Peggy alias Peron memiliki tato di tangan kanan, kalau tidak salah bergambar bintang. Bahwa pada saat saudara Peggy alias Peron datang ke depan SMP Negeri 11 Jalan Perjuangan Kesambi, Kota Cirebon dengan menggunakan 1 unit kendaraan smash warna pink. Langsung memarkirkan kendaraannya di dalam gang, baru bergabung dengan kami sambil meminum minuman ciu dicampur dengan dik cola. 2. Saksi Saudara Singgih Galang menerangkan bahwa saksi merupakan teman saudara Peggy sejak kecil. Sejak tingkat sekolah dasar, saksi sering bermain dengan saudara Peggy alias Peron karena dahulu tempat tinggal kami berdekatan dan berada dalam RT yang sama. Saksi mengenali saudara Peggy memiliki nama lengkap Peggy Setiawan dan nama panggilan saudara Peggy alias Peron adalah Peron. Telah ditunjukkan foto saudara Peggy oleh penyidik dan saksi mengenali foto tersebut adalah Peggy alias Peron. Adapun saksi mengenal sepeda motor merek Suzuki Smash tersebut merupakan sepeda motor yang sering digunakan oleh saudara Peggy alias Peron. Awalnya sepeda motor tersebut berwarna pink, kemudian berubah warna dengan warna biru kuning. 3.
saksi saudara Budi Rahmanto menerangkan bahwa saksi merupakan penyidik Polres Cirebon Kota yang dulu menangani laporan polisi nomor LP-953-B-8 Romawi -2016-JBR CRB Kota tanggal 31 Agustus 2016 atas nama pelapor Rudiana sebelum dilimpahkan ke Polda Jawa Barat. Saksi juga merupakan salah satu penyidik yang melakukan upaya untuk pencarian DPO dari laporan polisi tersebut. Saksi mendapatkan informasi bahwa saudara Peggy Setiawan alias Peron beralamat di Dusun 1 Blok Simaja, RT 002, RW 002, Desa Kepongpongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon. Saat itu saksi menuju rumahnya dan bertemu dengan saudari Kartini, adik-adik serta kakek dan nenek saudara Peggy Setiawan alias Peron. Saat itu tidak ditemukan saudara Peggy Setiawan alias Peron, namun bagian kanan ruang tamu terdapat foto saudara Peggy Setiawan alias Peron. Saksi berinisiatif memfoto-foto tersebut dan Brigadir Jaka mengamankan 1 unit sepeda motor Suzuki Smash warna biru kuning, namun nomor polisi terpasang di bagian depan B6247 PIK. Karena saudara Peggy Setiawan alias Peron tidak ditemukan, kami kembali ke kantor dengan membawa sepeda motor tersebut untuk diamankan. Adapun saksi mendapatkan foto saudara Peggy Setiawan alias Peron, saksi sempat memperlihatkan dan menanyakan kepada saudara Sudirman tentang foto tersebut. Dan saudara Sudirman menjawab bahwa foto yang saksi perlihatkan adalah betul foto dari saudara Peggy Setiawan alias Peron, orang yang bersama-sama melakukan tindak pidana perlindungan anak dan atau pembunuhan berencana dan atau pembunuhan. 4. Saksi saudara Okta Rangga Pratama menerangkan bahwa saksi kenal dengan orang yang bernama saudara Peggy karena satu daerah sering lewat ke rumah saksi dan sering nongkrong di SMP 11 Kesamping. Saksi saudara Aep bin Rudi Pelor menerangkan bahwa adapun sehingga saksi bisa melihat dan mengetahui para pelaku sering nongkrong di depan SMP Negeri 11 Jalan Perjuangan Kota Cirebon. Saat lewat dari tempat kerjaan, saksi melintas menuju warung kopi di Jalan Perjuangan depan Mandua Kota Cirebon pada tanggal 27 Agustus 2016 sekitar jam 21.30 WIB karena saksi tidak melihat waktu dan jam. Mereka sudah berkumpul di depan SMP Negeri 11 Cirebon samping showroom mobil Jalan Perjuangan Maja Asem Kesambi Kota Cirebon. Adapun yang dilakukan oleh para pelaku yang sedang nongkrong di depan SMP Negeri 11 Cirebon terhadap 1 orang laki-laki dan 1 orang perempuan yang mengendarai 1 unit kendaraan R2 merek Yamaha Seon warna biru muda tersebut, yaitu sebelumnya pada saat melakukan pelemparan ada teriakan yang bahasa Jawa, namun saksi tidak mengetahui bahasanya, kemudian mengejar 1 orang laki-laki dan 1 orang perempuan yang mengendarai 1 unit kendaraan R2 merek Yamaha Vixen Xeon karena biru muda, yang mana yang saksi lihat saat itu yang mengejarnya 4 motor, yang mana yang saksi lihat kendaraan yang mengejar yaitu 1 unit kendaraan R2 merek Honda Beat warna orange yang dikendarai oleh 2 orang, kemudian 1 unit kendaraan R2 merek Yamaha Sion Vixen warna merah yang dikendarai oleh 2 orang. Selanjutnya 1 kendaraan R2 merek Suzuki Satria Hu warna hitam yang dikendarai oleh 2 orang, dan 1 unit kendaraan R2 merek Yamaha Mio warna hitam yang dikendarai oleh 2 orang, yang mana 1 orang laki-laki dan 1 orang perempuan yang mengendarai 1 unit kendaraan R2 merek Yamaha Xeon warna biru muda melintas di warung tempat saksi membeli minuman dan rokok. Dan saat itu saksi panik dan mengejar saudara Dede untuk pulang dan mengatakan pulang dek. Setelah itu saksi langsung menghidupkan motor yang saksi mengendarai menuju tempat cucian mobil di tempat saksi bekerja. Dan saat itu berpapasan dengan 4 motor yang mengejar 1 orang laki-laki, 1 orang perempuan yang mengendarai 1 unit kendaraan merek Yamaha Xeon warna biru muda tersebut. Dan pada saat berpapasan, saksi melihat batu berserakan di tengah jalan, tepatnya di perbatasan Sekolah Mandua Cirebon dengan SMP Negeri 11 Cirebon, dan setelah itu saksi tidak mengetahui kejadian selanjutnya. Bahwa pada saat melintas di depan SMP Negeri 11 Jalan Perjuangan Kota Cirebon melihat pelaku termasuk salah satunya Peggy. Bahwa saksi mengenal beberapa foto-foto pelaku yang ditunjukkan penyidik.
bahwa saksi membenarkan foto yang ditunjukkan oleh penyidik serta tersangka pernah bertemu sebanyak 1 kali. Bahwa tersangka menjelaskan maksud dari perkataan saudara Iman di dalam messenger tersebut dengan perkataan jahe pengen menyerang sumber, memastikan bahwa BJ akan menyerang pinggir sumber, dan tersangka menjawab, "Ai pengen menu kari nene baik, ai beli aja ake ngomong. Kalau mau ikut, ya ikut saja, jangan banyak ngomong." Namun tersangka tidak ikut atau tidak pergi ke sana. Tersangka tidak mengetahui pada tanggal 27 Agustus 2016 ada pertandingan sepak bola klub dalam negeri. Pada saat tinggal di Cirebon, pada tahun 2016, tersangka tidak pernah nongkrong dan berkumpul di depan SMPN 11 di Perjuangan Mandasan, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Hanya tersangka pernah lewat dan singgah beberapa kali sekedar ngobrol selama 5-10 menit dengan teman-teman, di antaranya saudara Jaka. Yang tersangka kerjakan saat berada di rekamannya Kabupaten Bandung dan dari tanggal 13 Juli 2016 sampai dengan bulan Desember 2016 adalah membangun rumah saudara Agus alias Ko Acem, alamat Desa Racamanyar, Kecamatan Balera, Kabupaten Bandung, bersama bapak tersangka dan bernama Ruminawan, Harman Ularimu, dan saudara Mulyadi, saudara Supri, saudara Robi, dan saudara Soeharsono alias Bondol. Bahwa tersangka tinggal pada saat membangun rumah saudara Agus alias Ko Acem, alamat di Desa Racamanyar, Kecamatan Balenda, Kabupaten Bandung, dari tanggal 13 Juli 2016 sampai awal Desember 2016. Karena di rumah berada di rumah bedeng dan lokasinya di sekitaran rumah yang dibangun milik saudara Agus alias Wahacen. Perlu tersangka jelaskan bahwa tersangka pada tanggal 6 Agustus 2016 tidak berada di Cirebon, sebagaimana status atas nama Peggy Setiawan milik tersangka, yang mana status pemasit terkini Facebook, supaya teman-teman ini tersangka pada kepo atau belum tahu saja. Sidang pra-peradilan Peggy Setiawan menjadi sorotan publik yang digelar di Pengadilan Negeri Bandung pada Selasa 2 Juli 2024 hari ini. Publik pun dibuat geram mengetahui sederet pembuktian dari Polda Jawa Barat. Dalam persidangan, tim hukum Polda Jawa Barat mengungkapkan sederet bukti terkait penetapan tersangka oleh Peggy Setiawan. Di antaranya adalah prosedur penetapan tersangka Peggy Setiawan yang dianggap Polda Jawa Barat sudah sesuai. Polda Jawa Barat menggunakan kesaksian dari Sudirman untuk mentersangkakan Peggy Setiawan. Hal ini seusai Sudirman mengaku bahwa Peggy Setiawan ada di TKP. Polda Jawa Barat juga menggunakan kesaksian dari terpidana Eko yang mengaku bahwa Peggy Setiawan memukul korban hingga meninggal dunia. Selain itu, kesaksian dari AF juga menjadi penguat kepolisian Polda Jawa Barat, yang mana Polda Jawa Barat menuturkan AF mengaku melihat sosok para terpidana di TKP. Terkait bukti langsung Peggy Setiawan bersalah, Polda Jawa Barat menuturkan bahwa pihaknya tidak mengejar kesaksian langsung kejadian pembunuhan. Polda Jawa Barat juga menuturkan bahwa saksi mahkota sudah menjadi bukti kuat dugaan keterlibatan Peggy Setiawan. Mendengarkan paparan dari Polda Jawa Barat yang digelar hari ini, publik yang mengikuti persidangan juga langsung merespons berbagai narasi ketidakpercayaan pada polisi dikeluarkan. Bahkan banyak juga publik yang menyebut akan demo besar-besaran. Demo ini adalah bentuk mosi tak percaya pada pihak kepolisian. Polda Jawa Barat terang-terangan mengungkapkan tidak memiliki saksi pada sidang pra-peradilan tersangka Peggy Setiawan. Pihak kepolisian yang digugat hanya akan menghadirkan barang bukti dan ahli untuk menguatkan argumennya. Sementara, tim kuasa hukum Peggy akan menghadirkan saksi, barang bukti dan ahli. Polda Jabar akhirnya muncul di persidangan Pengadilan Negeri Bandung pada Senin, 1 Juli 2024. Pihak Peggy membacakan argumen pra-peradilannya di depan Hakim Tunggal Eman Sulaiman. Saat pembacaan gugatan rampung, Hakim sidang berlanjut membicarakan agenda selanjutnya. Kubu Peggy menyatakan ingin menyampaikan replik dan duplik. Hakim menanyakan kepada pihak Polda Jabar, apakah siap menjawab gugatan Peggy sekarang juga demi memperingkas agenda sidang. Tim yang dipimpin Kabid Hukum Polda Jabar, Kombes Nur Hadi Handayani,
menyatakan akan memberikan jawaban pada sidang berikutnya, yakni Selasa, 2 Juli 2024. Seketika, penonton sidang di ruangan bereaksi menyoraki. Hakim Eman pun menenangkan situasi sidang. Eman pun membacakan agenda sidang esok hari. Pada hari Rabu, 3 Juli 2024, sidang akan beragendakan pembuktian dari kubu Pegi. Sedangkan pada Kamis, 4 Juli 2024, agendanya pembuktian dari pihak Polda Jabar. Sedangkan pada Jumat, 5 Juli 2024, agendanya adalah kesimpulan, dan Senin, 8 Juli 2024, adalah putusan. Eman menekankan tentang apa saja yang akan dihadirkan pada sidang pembuktian dari kedua kubu. Pihak Pegi akan menghadirkan barang bukti, saksi dan ahli. Sedangkan pihak Polda Jabar tidak memiliki saksi. Pengakuan pihak Polda Jabar membuat tim kuasa hukum Pegi optimis memenangkan sidang. Selain soal tidak punya saksi, tawaran hakim untuk langsung menjawab gugatan kubu Pegi yang ditolak kubu Polda Jabar pun menjadi petunjuk. Bagi Marwan, hal itu menunjukkan Polda Jabar tidak siap. Kepolisian juga sudah ditanyakan dan kami menangkap jawaban dari mereka. Saksi tidak ada. Ya kan? Saksi tidak ada, mereka hanya mengajukan satu ahli. Makanya nanti kita lihat, kemudian bukti apa lagi. Kalau seandainya ada bukti yang relevan, ayolah. Kalau seandainya saksi tidak ada, maka rasa-rasanya logika hukum saya menekankan kira-kira nggak ada saksi dalam perkara ini oleh pihak termohon. Kira-kira seperti itu. Polda Jabar memberikan jawaban dalam sidang pra-peradilan Peggy Setiawan terkait kasus Vida Cirebon pada Selasa 2 Juli 2024. Kuasa hukum Polda Jabar menyebut beberapa poin yang disampaikan pihak termohon termasuk penetapan Peggy sebagai tersangka. Polda Jabar menegaskan penetapan tersangka Peggy dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat sudah sesuai dengan alat bukti yang sah. Bahkan, Polda Jabar juga menekankan bahwa ada surat tugas dan surat perintah penyidikan lanjutan terkait kasus tersebut. Polda Jabar pun membantah seluruh dalil-dalil dalam gugatan yang disampaikan oleh tim kuasa hukum Peggy selaku pemohon. Menurut Polda Jabar, gugatan yang disampaikan oleh termohon sudah memasuki materi pokok perkara. Padahal, berdasarkan pasal 2 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 4 tahun 2016 tentang peninjauan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil. Tidak menjelaskan kepada tersangka kenapa motor tersangka diamankan oleh pihak kepolisian Polres Cirebon Kota. Namun saat ini saudara Kartini memberitahu kepada tersangka bahwa tersangka disuruh datang ke Polres Cirebon Kota. Dari Saudara Dede Kurniawan serta tersangka pernah bertemu sebanyak 1 kali. Bahwa tersangka menjelaskan maksud dari perkataan saudara Iman di dalam messenger tersebut dengan perkataan jahe pengen menyerang sumber, memastikan bahwa Dede akan menyerang pinggir sumber, dan tersangka menjawab, "Ai pengen melu kari nene baik, ai beli aja ake ngomong. Kalau mau ikut, ya ikut saja, jangan banyak ngomong." Namun tersangka tidak ikut atau tidak pergi ke sana. Tersangka tidak mengetahui pada tanggal 22 Agustus 2016 ada pertandingan sepak bola klub dalam negeri. Pada saat tinggal di Cirebon, pada tahun 2016, tersangka tidak pernah nongkrong dan berkumpul di depan SMPN 11 di Perjuangan Mandasem, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Hanya tersangka pernah bahwa Peggy Setiawan dengan Peggy alias Peron merupakan orang yang sama. Hal tersebut berdasarkan keterangan 1. Saksi Saudara Sudirman bin Suratno yang menerangkan bahwa Saudara Peggy Setiawan alias Peron adalah teman saksi sejak SD di SD Negeri Pelandakan 1 Cirebon dan saksi sejak kecil sering main bola bareng. Saudara Peggy Setiawan alias Peron yang saksi maksud adalah sebagaimana foto yang diperlihatkan dalam pemeriksaan saksi, yang membuat yakin karena saksi sejak kecil sudah main bersama dengan saudara Peggy Setiawan alias Peron, sehingga dari wajahnya saksi masih ingat serta saudara Peggy alias Peron memiliki tato di tangan kanan, kalau tidak salah bergambar bintang. Bahwa pada saat saudara Peggy alias Peron datang ke depan
SMP Negeri 11 Jalan Perjuangan Kesambi, Kota Cirebon dengan menggunakan satu unit kendaraan smash warna pink. Langsung memarkirkan kendaraannya di dalam gang, baru bergabung dengan kami sambil meminum minuman ciu dicampur dengan dik cola. 2. Saksi Saudara Singgih Galang menerangkan bahwa saksi merupakan teman Saudara Peggy sejak kecil. Sejak tingkat sekolah dasar, saksi sering bermain dengan Saudara Peggy alias Peron karena dahulu tempat tinggal kami berdekatan dan berada dalam RT yang sama. Saksi mengenali Saudara Peggy memiliki nama lengkap Peggy Setiawan dan nama panggilan Saudara Peggy alias Peron adalah Peron. Telah ditunjukkan foto Saudara Peggy oleh penyidik dan saksi mengenali foto tersebut adalah Peggy alias Peron. Adapun saksi mengenal sepeda motor merek Suzuki Smash tersebut merupakan sepeda motor yang sering digunakan oleh Saudara Peggy alias Peron. Awalnya sepeda motor tersebut berwarna pink, kemudian berubah warna dengan warna biru kuning. 3. Saksi Saudara Budi Rahmanto menerangkan bahwa saksi merupakan penyidik Polres Cirebon Kota yang dulu menangani laporan polisi nomor LP-953-B-8 Romawi /2016-JBR-CRB Kota tanggal 31 Agustus 2016 atas nama pelapor Rudiana sebelum dilimpahkan ke Polda Jawa Barat. Saksi juga merupakan salah satu penyidik yang melakukan upaya untuk pencarian DPO dari laporan polisi tersebut. Saksi mendapatkan informasi bahwa Saudara Peggy Setiawan alias Peron beralamat di Dusun 1 Blok Simaja, RT 002, RW 002, Desa Kepongpongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon. Saat itu saksi menuju rumahnya dan bertemu dengan Saudari Kartini, adik-adik serta kakek dan nenek Saudara Peggy Setiawan alias Peron. Saat itu tidak ditemukan Saudara Peggy Setiawan alias Peron, namun bagian kanan ruang tamu terdapat foto Saudara Peggy Setiawan alias Peron. Saksi berinisiatif memfoto-foto tersebut dan Brigadir Jaka mengamankan satu unit sepeda motor Suzuki Smash warna biru kuning, namun nomor polisi terpasang di bagian depan B6247 PIK. Karena Saudara Peggy Setiawan alias Peron tidak ditemukan, kami kembali ke kantor dengan membawa sepeda motor tersebut untuk diamankan. Adapun saksi mendapatkan foto Saudara Peggy Setiawan alias Peron, saksi sempat memperlihatkan dan menanyakan kepada Saudara Sudirman tentang foto tersebut. Dan Saudara Sudirman menjawab bahwa foto yang saksi perlihatkan adalah betul foto dari Saudara Peggy Setiawan alias Peron, orang yang bersama-sama melakukan tindak pidana perlindungan anak dan atau pembunuhan berencana dan atau pembunuhan. 4. Saksi Saudara Okta Rangga Pratama menerangkan bahwa saksi kenal dengan orang yang bernama Saudara Peggy karena satu daerah sering lewat ke rumah saksi dan sering nongkrong di SMP 11 Kesambi. Saksi Saudara Aep bin Rudi Pelor menerangkan bahwa adapun sehingga saksi bisa melihat dan mengetahui para pelaku sering nongkrong di depan SMP Negeri 11 Jalan Perjuangan Kota Cirebon. Saat lewat dari tempat kerjaan, saksi melintas menuju warung kopi di Jalan Perjuangan depan Manduah Kota Cirebon pada tanggal 27 Agustus 2016 sekitar jam 21.30 WIB karena saksi tidak melihat waktu dan jam. Mereka sudah berkumpul di depan SMP Negeri 11 Cirebon samping showroom mobil Jalan Perjuangan Maja Asem, Kesambi, Kota Cirebon. Adapun yang dilakukan oleh para pelaku yang sedang nongkrong di depan SMP Negeri 11 Cirebon terhadap satu orang laki-laki dan satu orang perempuan yang mengendarai satu unit kendaraan R2 merek Yamaha Seon warna biru muda tersebut, yaitu sebelumnya pada saat melakukan pelemparan ada teriakan yang bahasa Jawa, namun saksi tidak mengetahui bahasanya, kemudian mengejar satu orang laki-laki dan satu orang perempuan yang mengendarai satu unit kendaraan R2 merek Yamaha Vision Seon karena biru muda, yang mana yang saksi lihat saat itu yang mengejarnya 4 motor, yang mana yang saksi lihat kendaraan yang mengejar yaitu satu unit kendaraan R2 merek Honda Beat warna orange yang dikendarai oleh 2 orang, kemudian satu unit kendaraan R2 merek Yamaha Vision warna merah yang dikendarai oleh 2 orang. Selanjutnya satu kendaraan R2 merek Suzuki Satria-Fu warna hitam yang dikendarai oleh 2 orang, dan satu unit kendaraan R2 merek Yamaha Mio warna hitam yang dikendarai oleh 2 orang, yang mana
satu orang laki-laki dan satu orang perempuan yang mengendarai satu unit kendaraan R2 merek Yamaha warna biru muda melintas di warung tempat saksi membeli minuman dan rokok. Dan saat itu saksi panik dan mengejar saudara Dede untuk pulang dan mengatakan pulang dek. Setelah itu saksi langsung menghidupkan motor yang saksi mengendarai menuju tempat cucian mobil di tempat saksi bekerja. Dan saat itu berpapasan dengan 4 motor yang mengejar satu orang laki-laki, satu orang perempuan yang mengendarai satu unit kendaraan merek Yamaha warna biru muda tersebut. Dan pada saat berpapasan, saksi melihat batu berserakan di tengah jalan, tepatnya di perbatasan Sekolah Man 2 Cirebon dengan SMP Negeri 11 Cirebon, dan setelah itu saksi tidak mengetahui kejadian selanjutnya. Bahwa pada saat melintas di depan SMP Negeri 11 Jalan Perjuangan Kota Cirebon melihat pelaku termasuk salah satunya Peggy. Bahwa saksi mengenal beberapa foto-foto pelaku yang ditunjukkan penyidik. Bahwa saksi membenarkan foto yang ditunjukkan oleh penyidik serta tersangka pernah bertemu sebanyak 1 kali. Bahwa tersangka menjelaskan maksud dari perkataan saudara Iman di dalam messenger tersebut dengan perkataan jahe pengen menyerang sumber, memastikan bahwa DJ akan menyerang bikin sumber, dan tersangka menjawab ai pengen menu kari nene baik, ai beli aja ake ngomong, kalau mau ikut ya ikut saja, jangan banyak ngomong. Namun tersangka tidak ikut atau tidak pergi ke sana. Tersangka tidak mengetahui pada tanggal 27 Agustus 2016 ada pertandingan sepak bola klub dalam negeri. Pada saat tinggal di Cirebon pada tahun 2016, tersangka tidak pernah nongkrong dan berkumpul di depan SMPN 11 di Perjuangan Mandasem, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Hanya tersangka pernah lewat dan singgah beberapa kali sekedar ngobrol selama 5-10 menit dengan teman-teman, di antaranya saudara Jaka. Yang tersangka kerjakan saat berada di Camanyar, Kabupaten Bandung, dan dari tanggal 13 Juli 2016 sampai dengan bulan Desember 2016 adalah membangun rumah saudara Agus alias Ko Acem, alamat Desa Camanyar, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung, bersama bapak tersangka dan bernama Rudiawan, Parman Ularimu, dan saudara Mulyadi, saudara Supri, saudara Robi, dan saudara Suarsono alias Bondol. Bahwa tersangka tinggal pada saat membangun rumah saudara Agus alias Ko Acem, alamat di Desa Camanyar, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung, dari tanggal 13 Juli 2016 sampai awal Desember 2016. Karena di rumah berada di rumah bedeng yang lokasinya di sekitaran rumah yang dibangun milik saudara Agus alias Ko Acem. Perlu tersangka jelaskan bahwa tersangka pada tanggal 6 Agustus 2016 tidak berada di Cirebon, sebagaimana status atas nama Peggy Setiawan milik tersangka, yang mana status lokasi terkini Facebook, supaya teman-teman ini tersangka pada kepo atau mau tahu saja. Sidang pra-peradilan Peggy Setiawan menjadi sorotan publik yang digelar di Pengadilan Negeri Bandung pada Selasa 2 Juli 2024 hari ini. Publik pun dibuat geram mengetahui sederet pembuktian dari Polda Jawa Barat. Dalam persidangan, tim hukum Polda Jawa Barat mengungkapkan sederet bukti terkait penetapan tersangka oleh Peggy Setiawan. Di antaranya adalah prosedur penetapan tersangka Peggy Setiawan yang dianggap Polda Jawa Barat sudah sesuai. Polda Jawa Barat menggunakan kesaksian dari Sudirman untuk mentersangkakan Peggy Setiawan. Hal ini seusai Sudirman mengaku bahwa Peggy Setiawan ada di TKP. Polda Jawa Barat juga menggunakan kesaksian dari terpidana Eko yang mengaku bahwa Peggy Setiawan memukul korban hingga meninggal dunia. Selain itu, kesaksian dari AF juga menjadi penguat kepolisian Polda Jawa Barat, yang mana Polda Jawa Barat menuturkan AF mengaku melihat sosok para terpidana di TKP. Terkait bukti langsung Peggy Setiawan bersalah, Polda Jawa Barat menuturkan bahwa pihaknya tidak mengejar kesaksian langsung kejadian pembunuhan. Polda Jawa Barat juga menuturkan bahwa saksi mahkota sudah menjadi bukti kuat dugaan keterlibatan
keterlibatan Peggy Setiawan. Mendengarkan paparan dari Polda Jawa Barat yang digelar hari ini, publik yang mengikuti persidangan juga langsung merespons berbagai narasi ketidakpercayaan pada polisi dikeluarkan. Bahkan banyak juga publik yang menyebut akan demo besar-besaran. Demo ini adalah bentuk mosi tak percaya pada pihak kepolisian. Polda Jawa Barat terang-terangan mengungkapkan tidak memiliki saksi pada sidang pra-peradilan tersangka Peggy Setiawan. Pihak kepolisian yang digugat hanya akan menghadirkan barang bukti dan ahli untuk menguatkan argumennya. Sementara, tim kuasa hukum Peggy akan menghadirkan saksi, barang bukti dan ahli. Polda Jabar akhirnya muncul di persidangan Pengadilan Negeri Bandung pada Senin, 1 Juli 2024. Pihak Peggy membacakan argumen pra-peradilannya di depan Hakim Tunggal Eman Sulaiman. Saat pembacaan gugatan rampung, Hakim sidang berlanjut membicarakan agenda selanjutnya. Kubu Peggy menyatakan ingin menyampaikan replik dan duplik. Hakim menanyakan kepada pihak Polda Jabar, apakah siap menjawab gugatan Peggy sekarang juga demi memperingkas agenda sidang. Tim yang dipimpin Kabid Hukum Polda Jabar, Kombes Nur Hadi Handayani, menyatakan akan memberikan jawaban pada sidang berikutnya, yakni Selasa, 2 Juli 2024. Seketika, penonton sidang di ruangan bereaksi menyoraki. Hakim Eman pun menenangkan situasi sidang. Eman pun membacakan agenda sidang esok hari. Pada hari Rabu, 3 Juli 2024, sidang akan beragendakan pembuktian dari kubu Peggy. Sedangkan pada Kamis, 4 Juli 2024, agendanya pembuktian dari pihak Polda Jabar. Sedangkan pada Jumat, 5 Juli 2024, agendanya adalah kesimpulan, dan Senin, 8 Juli 2024, adalah putusan. Eman menekankan tentang apa saja yang akan dihadirkan pada sidang pembuktian dari kedua kubu. Pihak Peggy akan menghadirkan barang bukti, saksi dan ahli. Sedangkan pihak Polda Jabar tidak memiliki saksi. Pengakuan pihak Polda Jabar membuat tim kuasa hukum Peggy optimis memenangkan sidang. Selain soal tidak punya saksi, tawaran hakim untuk langsung menjawab gugatan kubu Peggy yang ditolak kubu Polda Jabar pun menjadi petunjuk. Bagi Marwan, hal itu menunjukkan Polda Jabar tidak siap. Kepolisian juga sudah ditanyakan dan kami menangkap jawaban dari mereka. Saksi tidak ada. Ya kan? Saksi tidak ada, mereka hanya mengajukan satu ahli. Makanya nanti kita lihat, kemudian bukti apa lagi. Kalau seandainya ada bukti yang relevan, ayolah. Kalau seandainya saksi tidak ada, maka rasa-rasanya logika hukum saya menekankan kira-kira nggak ada saksi dalam perkara ini oleh pihak termohon. Kira-kira seperti itu. Polda Jabar memberikan jawaban dalam sidang pra-peradilan Peggy Setiawan terkait kasus Vida Cirebon pada Selasa 2 Juli 2024. Kuasa hukum Polda Jabar menyebut beberapa poin yang disampaikan pihak termohon termasuk penetapan Peggy sebagai tersangka. Polda Jabar menegaskan penetapan tersangka Peggy dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat sudah sesuai dengan alat bukti yang sah. Bahkan, Polda Jabar juga menekankan bahwa ada surat tugas dan surat perintah penyidikan lanjutan terkait kasus tersebut. Polda Jabar pun membantah seluruh dalil-dalil dalam gugatan yang disampaikan oleh tim kuasa hukum Peggy selaku pemohon. Menurut Polda Jabar, gugatan yang disampaikan oleh termohon sudah memasuki materi pokok perkara. Padahal, berdasarkan pasal 2 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 4 tahun 2016 tentang peninjauan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil. Tidak menjelaskan kepada tersangka kenapa motor tersangka diamankan oleh pihak kepolisian Polres Cirebon Kota. Namun saat ini saudara Kartini memberitahu kepada tersangka bahwa tersangka disuruh datang ke Polres Cirebon Kota. Dari Saudara Dede Kurniawan serta tersangka pernah bertemu sebanyak 1 kali. Bahwa tersangka menjelaskan maksud dari perkataan saudara Iman di dalam messenger tersebut dengan perkataan jahe pengen menyerang sumber, memastikan bahwa DJ akan menyerang Piki sumber, dan tersangka menjawab, "Ai pengen melu kari nene baik, ai beli aja ake ngomong. Kalau mau ikut, ya ikut saja, jangan banyak ngomong." Namun tersangka tidak ikut atau tidak pergi ke sana. Tersangka tidak mengetahui pada tanggal 22 Agustus 2016 ada pertandingan sepak bola klub dalam negeri. Pada saat tinggal di Cirebon,
pada tahun 2016 tersangka tidak pernah nongkrong dan berkumpul di depan SMPN 11 di Perjuangan Mandasem, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Hanya tersangka pernah bahwa Peggy Setiawan dengan Peggy alias Peron merupakan orang yang sama. Hal tersebut berdasarkan keterangan 1. Saksi Saudara Sudirman bin Suratno yang menerangkan bahwa Saudara Peggy Setiawan alias Peron adalah teman saksi sejak SD di SD Negeri Pelandakan 1 Cirebon dan saksi sejak kecil sering main bola bareng. Saudara Peggy Setiawan alias Peron yang saksi maksud adalah sebagaimana foto yang diperlihatkan dalam pemeriksaan saksi yang membuat yakin karena saksi sejak kecil sudah main bersama dengan saudara Peggy Setiawan alias Peron, sehingga dari wajahnya saksi masih ingat serta saudara Peggy alias Peron memiliki tato di tangan kanan, kalau tidak salah bergambar bintang. Bahwa pada saat saudara Peggy alias Peron datang ke depan SMP Negeri 11 Jalan Perjuangan Kesambi, Kota Cirebon dengan menggunakan satu unit kendaraan smash warna pink, langsung memarkirkan kendaraannya di dalam gang, baru bergabung dengan kami sambil meminum minuman ciu dicampur dengan dik cola. 2. Saksi Saudara Singgih Galang menerangkan bahwa saksi merupakan teman saudara Peggy sejak kecil. Sejak tingkat sekolah dasar, saksi sering bermain dengan saudara Peggy alias Peron karena dahulu tempat tinggal kami berdekatan dan berada dalam RT yang sama. Saksi mengenali saudara Peggy memiliki nama lengkap Peggy Setiawan dan nama panggilan saudara Peggy alias Peron adalah Peron. Telah ditunjukkan foto saudara Peggy oleh penyidik dan saksi mengenali foto tersebut adalah Peggy alias Peron. Adapun saksi mengenal sepeda motor merek Suzuki Smash tersebut merupakan sepeda motor yang sering digunakan oleh saudara Peggy alias Peron. Awalnya sepeda motor tersebut berwarna pink, kemudian berubah warna dengan warna biru kuning. 3. Saksi Saudara Budi Rahmanto menerangkan bahwa saksi merupakan penyidik Polres Cirebon Kota yang dulu menangani laporan polisi nomor LP garing 953 garing B garing 8 Romawi garing 2016 garing JBR garing CRB Kota tanggal 31 Agustus 2016 atas nama pelapor Rudiana sebelum dilimpahkan ke Polda Jawa Barat. Saksi juga merupakan salah satu penyidik yang melakukan upaya untuk pencarian DPO dari laporan polisi tersebut. Saksi mendapatkan informasi bahwa saudara Peggy Setiawan alias Peron beralamat di Dusun 1 Blok Simaja, RT 002, RW 002, Desa Kepongpongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon. Saat itu saksi menuju rumahnya dan bertemu dengan saudari Kartini, adik-adik serta kakek dan nenek saudara Peggy Setiawan alias Peron. Saat itu tidak ditemukan saudara Peggy Setiawan alias Peron, namun bagian kanan ruang tamu terdapat foto saudara Peggy Setiawan alias Peron. Saksi berinisiatif memfoto-foto tersebut dan Brigadir Jaka mengamankan satu unit sepeda motor Suzuki Smash warna biru kuning, namun nomor polisi terpasang di bagian depan B6247 PIK. Karena saudara Peggy Setiawan alias Peron tidak ditemukan, kami kembali ke kantor dengan membawa sepeda motor tersebut untuk diamankan. Adapun saksi mendapatkan foto saudara Peggy Setiawan alias Peron, saksi sempat memperlihatkan dan menanyakan kepada saudara Sudirman tentang foto tersebut. Dan saudara Sudirman menjawab bahwa foto yang saksi perlihatkan adalah betul foto dari saudara Peggy Setiawan alias Peron, orang yang bersama-sama melakukan tindak pidana perlindungan anak dan atau pembunuhan berencana dan atau pembunuhan. 4. Saksi Saudara Okta Rangga Pratama menerangkan bahwa saksi kenal dengan orang yang bernama saudara Peggy karena satu daerah sering lewat rumah saksi dan sering nongkrong di SMP 11 Kesambi. Saksi Saudara Aep bin Rudi Pelor menerangkan bahwa adapun sehingga saksi bisa melihat dan mengetahui para pelaku sering nongkrong di depan SMP Negeri 11 Jalan Perjuangan Kota Cirebon saat lewat dari tempat kerjaan saksi melintas menuju warung kopi di Jalan Perjuangan depan Manduah Kota Cirebon pada tanggal 27 Agustus 2016 sekitar jam 21.30 WIB karena saksi tidak melihat waktu dan jam. Mereka sudah berkumpul di depan SMP Negeri 11 Cirebon samping showroom mobil Jalan Perjuangan Maja Asem, Kesambi, Kota Cirebon. Adapun yang dilakukan oleh para pelaku yang sedang nongkrong di depan SMP Negeri 11 Cirebon terhadap satu orang laki-laki dan satu orang perempuan yang mengendarai
satu unit kendaraan R2 merek Yamaha Seon warna biru muda tersebut, yaitu sebelumnya pada saat melakukan pelemparan ada teriakan yang bahasa Jawa, namun saksi tidak mengetahui bahasanya, kemudian mengejar satu orang laki-laki dan satu orang perempuan yang mengendarai satu unit kendaraan R2 merek Yamaha Vision Seon karena biru muda, yang mana yang saksi lihat saat itu yang mengejarnya 4 motor, yang mana yang saksi lihat kendaraan yang mengejar yaitu satu unit kendaraan R2 merek Honda Beat warna orange yang dikendarai oleh 2 orang, kemudian satu unit kendaraan R2 merek Yamaha Vision warna merah yang dikendarai oleh 2 orang. Selanjutnya satu kendaraan R2 merek Suzuki Satria-Fu warna hitam yang dikendarai oleh 2 orang, dan satu unit kendaraan R2 merek Yamaha Mio warna hitam yang dikendarai oleh 2 orang, yang mana satu orang laki-laki dan satu orang perempuan yang mengendarai satu unit kendaraan R2 merek Yamaha Seon warna biru muda melintas di warung tempat saksi membeli minuman dan rokok. Dan saat itu saksi panik dan mengejar saudara Dede untuk pulang dan mengatakan pulang dek. Setelah itu saksi langsung menghidupkan motor yang saksi mengendarai menuju tempat cucian mobil di tempat saksi bekerja. Dan saat itu berpapasan dengan 4 motor yang mengejar satu orang laki-laki, satu orang perempuan yang mengendarai satu unit kendaraan merek Yamaha Seon warna biru muda tersebut. Dan pada saat berpapasan, saksi melihat batu berserakan di tengah jalan, tepatnya di perbatasan Sekolah Man 2 Cirebon dengan SMP Negeri 11 Cirebon, dan setelah itu saksi tidak mengetahui kejadian selanjutnya. Bahwa pada saat melintas di depan SMP Negeri 11 Jalan Perjuangan Kota Cirebon melihat pelaku termasuk salah satunya Peggy. Bahwa saksi mengenal beberapa foto-foto pelaku yang ditunjukkan penyidik. Bahwa saksi membenarkan foto yang ditunjukkan oleh penyidik serta tersangka pernah bertemu sebanyak 1 kali. Bahwa tersangka menjelaskan maksud dari perkataan saudara Iman di dalam messenger tersebut dengan perkataan jahe pengen nyerang sumber, memastikan bahwa DJ akan menyerang bikin sumber, dan tersangka menjawab, "Ai pengen melu kari nene baik, ai beli aja ake ngomong. Kalau mau ikut, ya ikut saja, jangan banyak ngomong." Namun tersangka tidak ikut atau tidak pergi ke sana. Tersangka tidak mengetahui pada tanggal 27 Agustus 2016 ada pertandingan sepak bola klub dalam negeri. Pada saat tinggal di Cirebon pada tahun 2016, tersangka tidak pernah nongkrong dan berkumpul di depan SMPN 11 di Perjuangan Mandasem Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Hanya tersangka pernah lewat dan singgah beberapa kali sekedar ngobrol selama 5-10 menit dengan teman-teman, di antaranya saudara Jaka. Yang tersangka kerjakan saat berada di Camanyar, Kabupaten Bandung, dan dari tanggal 13 Juli 2016 sampai dengan bulan Desember 2016 adalah membangun rumah saudara Agus alias Ko Acem, alamat Desa Racamanyar, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung, bersama bapak tersangka dan bernama Rudiawan, Parman, saudara Ibu, dan saudara Mulyadi, saudara Supri, saudara Robi, dan saudara Soeharsono alias Bondol. Bahwa tersangka tinggal pada saat membangun rumah saudara Agus alias Ko Acem, alamat di Desa Racamanyar, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung, dari tanggal 13 Juli 2016 sampai awal Desember 2016. Karena di rumah berada di rumah bedeng yang lokasinya di sekitaran rumah yang dibangun milik saudara Agus alias Ko Acem. Perlu tersangka jelaskan bahwa tersangka pada tanggal 6 Agustus 2016 tidak berada di Cirebon, sebagaimana status atas nama Peggy Setiawan milik tersangka, yang mana status pemasit terkini Facebook, supaya teman-teman ini tersangka pada kepo atau mau tahu saja. Sidang pra-peradilan Peggy Setiawan menjadi sorotan publik yang digelar di Pengadilan Negeri Bandung pada Selasa 2 Juli 2024 hari ini. Publik pun dibuat geram mengetahui sederet pembuktian dari Polda Jawa Barat
Dalam persidangan, tim hukum Polda Jawa Barat mengungkapkan sederet bukti terkait penetapan tersangka oleh Peggy Setiawan. Di antaranya adalah prosedur penetapan tersangka Peggy Setiawan yang dianggap Polda Jawa Barat sudah sesuai. Polda Jawa Barat menggunakan kesaksian dari Sudirman untuk mentersangkakan Peggy Setiawan. Hal ini seusai Sudirman mengaku bahwa Peggy Setiawan ada di TKP. Polda Jawa Barat juga menggunakan kesaksian dari terpidana Eko yang mengaku bahwa Peggy Setiawan memukul korban hingga meninggal dunia. Selain itu, kesaksian dari AF juga menjadi penguat kepolisian Polda Jawa Barat, yang mana Polda Jawa Barat menuturkan AF mengaku melihat sosok para terpidana di TKP. Terkait bukti langsung Peggy Setiawan bersalah, Polda Jawa Barat menuturkan bahwa pihaknya tidak mengejar kesaksian langsung kejadian pembunuhan. Polda Jawa Barat juga menuturkan bahwa saksi mahkota sudah menjadi bukti kuat dugaan keterlibatan Peggy Setiawan. Mendengarkan paparan dari Polda Jawa Barat yang digelar hari ini, publik yang mengikuti persidangan juga langsung merespons berbagai narasi ketidakpercayaan pada polisi dikeluarkan. Bahkan banyak juga publik yang menyebut akan demo besar-besaran. Demo ini adalah bentuk mosi tak percaya pada pihak kepolisian. Polda Jawa Barat terang-terangan mengungkapkan tidak memiliki saksi pada sidang pra-peradilan tersangka Peggy Setiawan. Pihak kepolisian yang digugat hanya akan menghadirkan barang bukti dan ahli untuk menguatkan argumennya. Sementara, tim kuasa hukum Peggy akan menghadirkan saksi, barang bukti dan ahli. Polda Jabar akhirnya muncul di persidangan Pengadilan Negeri Bandung pada Senin, 1 Juli 2024. Pihak Peggy membacakan argumen pra-peradilannya di depan Hakim Tunggal Eman Sulaiman. Saat pembacaan gugatan rampung, Hakim sidang berlanjut membicarakan agenda selanjutnya. Kubu Peggy menyatakan ingin menyampaikan replik dan duplik. Hakim menanyakan kepada pihak Polda Jabar, apakah siap menjawab gugatan Peggy sekarang juga demi memperingkas agenda sidang. Tim yang dipimpin Kabid Hukum Polda Jabar, Kombes Nur Hadi Handayani, menyatakan akan memberikan jawaban pada sidang berikutnya, yakni Selasa, 2 Juli 2024. Seketika, penonton sidang di ruangan bereaksi menyoraki. Hakim Eman pun menenangkan situasi sidang. Eman pun membacakan agenda sidang esok hari. Pada hari Rabu, 3 Juli 2024, sidang akan beragendakan pembuktian dari kubu Peggy. Sedangkan pada Kamis, 4 Juli 2024, agendanya pembuktian dari pihak Polda Jabar. Sedangkan pada Jumat, 5 Juli 2024, agendanya adalah kesimpulan, dan Senin, 8 Juli 2024, adalah putusan. Eman menekankan tentang apa saja yang akan dihadirkan pada sidang pembuktian dari kedua kubu. Pihak Peggy akan menghadirkan barang bukti, saksi dan ahli. Sedangkan pihak Polda Jabar tidak memiliki saksi. Pengakuan pihak Polda Jabar membuat tim kuasa hukum Peggy optimis memenangkan sidang. Selain soal tidak punya saksi, tawaran hakim untuk langsung menjawab gugatan kubu Peggy yang ditolak kubu Polda Jabar pun menjadi petunjuk. Bagi Marwan, hal itu menunjukkan Polda Jabar tidak siap. Kepolisian juga sudah ditanyakan dan kami menangkap jawaban dari mereka. Saksi tidak ada, ya kan? Saksi tidak ada. Mereka hanya mengajukan satu ahli. Makanya nanti kita lihat kemudian bukti apa lagi. Kalau seandainya ada bukti yang relevan, ayolah. Kalau seandainya saksi tidak ada, maka rasa-rasanya logika hukum saya menekankan kira-kira nggak ada saksi dalam perkara ini oleh pihak termohon. Kira-kira seperti itu. Polda Jabar memberikan jawaban dalam sidang pra-peradilan Peggy Setiawan terkait kasus Vida Cirebon pada Selasa 2 Juli 2024. Kuasa hukum Polda Jabar menyebut beberapa poin yang disampaikan pihak termohon termasuk penetapan Peggy sebagai tersangka. Polda Jabar menegaskan penetapan tersangka Peggy dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat sudah sesuai dengan alat bukti yang sah. Bahkan, Polda Jabar juga menekankan bahwa ada surat tugas dan surat perintah penyidikan lanjutan terkait kasus tersebut. Polda Jabar pun membantah seluruh dalil-dalil dalam gugatan yang disampaikan oleh tim kuasa hukum Peggy selaku pemohon. Menurut Polda Jabar, gugatan yang disampaikan oleh termohon sudah memasuki materi pokok perkara. Padahal, berdasarkan pasal 2 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 4 tahun 2016 tentang peninjauan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil. Tidak menjelaskan kepada tersangka kenapa motor tersangka diamankan oleh pihak kepolisian Polres Cirebon Kota. Namun
Saat ini saudara Kartini memberitahu kepada tersangka bahwa tersangka disuruh datang ke Polres Cirebon Kota. Dari saudara Dede Kurniawan serta tersangka pernah bertemu sebanyak 1 kali. Bahwa tersangka menjelaskan maksud dari perkataan saudara Iman di dalam messenger tersebut dengan perkataan jahe pengen menyerang sumber, memastikan bahwa BJ akan menyerang King sumber, dan tersangka menjawab, "Ai pengen menu kari nene baik, ai beli aja ake ngomong. Kalau mau ikut ya ikut saja, jangan banyak ngomong." Namun tersangka tidak ikut atau tidak pergi ke sana. Tersangka tidak mengetahui pada tanggal 22 Agustus 2016 ada pertandingan sepak bola klub dalam negeri. Pada saat tinggal di Cirebon pada tahun 2016, tersangka tidak pernah nongkrong dan berkumpul di depan SMPN 11 di Perjuangan Madasan Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Hanya tersangka pernah bahwa Peggy Setiawan dengan Peggy alias Peron merupakan orang yang sama. Hal tersebut berdasarkan keterangan 1. Saksi saudara Sudirman bin Suratno yang menerangkan bahwa saudara Peggy Setiawan alias Peron adalah teman saksi sejak SD di SD Negeri Pelantakan 1 Cirebon, dan saksi sejak kecil sering main bola bareng. Saudara Peggy Setiawan alias Peron yang saksi maksud adalah sebagaimana foto yang diperlihatkan dalam pemeriksaan saksi, yang membuat yakin karena saksi sejak kecil sudah main bersama dengan saudara Peggy Setiawan alias Peron, sehingga dari wajahnya saksi masih ingat, serta saudara Peggy alias Peron memiliki tato di tangan kanan, kalau tidak salah bergambar bintang. Bahwa pada saat saudara Peggy alias Peron datang ke depan SMP Negeri 11 Jalan Perjuangan Kesambi, Kota Cirebon dengan menggunakan 1 unit kendaraan smash warna pink, langsung memarkirkan kendaraannya di dalam gang, baru bergabung dengan kami sambil meminum minuman ciu dicampur dengan dik cola. 2. Saksi saudara Singgih Galang menerangkan bahwa saksi merupakan teman saudara Peggy sejak kecil. Sejak tingkat sekolah dasar, saksi sering bermain dengan saudara Peggy alias Peron karena dahulu tempat tinggal kami berdekatan dan berada dalam RT yang sama. Saksi mengenali saudara Peggy memiliki nama lengkap Peggy Setiawan dan nama panggilan saudara Peggy alias Peron adalah Peron. Telah ditunjukkan foto saudara Peggy oleh penyidik dan saksi mengenali foto tersebut adalah Peggy alias Peron. Adapun saksi mengenal sepeda motor merek Suzuki Smash tersebut merupakan sepeda motor yang sering digunakan oleh saudara Peggy alias Peron. Awalnya sepeda motor tersebut berwarna pink, kemudian berubah warna dengan warna biru kuning. 3. Saksi saudara Budi Rahmanto menerangkan bahwa saksi merupakan penyidik Polres Cirebon Kota yang dulu menangani laporan polisi nomor LP-953-B-8 Romawi -2016-JBR CRB Kota tanggal 31 Agustus 2016 atas nama pelapor Rudiana sebelum dilimpahkan ke Polda Jawa Barat. Saksi juga merupakan salah satu penyidik yang melakukan upaya untuk pencarian DPO dari laporan polisi tersebut. Saksi mendapatkan informasi bahwa saudara Peggy Setiawan alias Peron beralamat di Dusun 1 Blok Simaja, RT 002, RW 002, Desa Kepongpongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon. Saat itu saksi menuju rumahnya dan bertemu dengan saudari Kartini, adik-adik serta kakek dan nenek saudara Peggy Setiawan alias Peron. Saat itu tidak ditemukan saudara Peggy Setiawan alias Peron, namun bagian kanan ruang tamu terdapat foto saudara Peggy Setiawan alias Peron. Saksi berinisiatif memfoto-foto tersebut dan Brigadir Jaka mengamankan 1 unit sepeda motor Suzuki Smash warna biru kuning, namun nomor polisi terpasang di bagian depan B6247PIK. Karena saudara Peggy Setiawan alias Peron tidak ditemukan, kami kembali ke kantor dengan membawa sepeda motor tersebut untuk diamankan. Adapun saksi mendapatkan foto saudara Peggy Setiawan alias Peron, saksi sempat memperlihatkan dan menanyakan kepada saudara Sudirman tentang foto tersebut. Dan saudara Sudirman menjawab bahwa foto yang saksi perlihatkan adalah betul foto dari saudara Peggy Setiawan alias Peron, orang yang bersama-sama melakukan tindak pidana perlindungan anak dan atau pembunuhan berencana dan atau pembunuhan. 4. Saksi saudara Okta Rangga Pratama menerangkan bahwa saksi kenal dengan orang yang bernama saudara Peggy
karena satu daerah sering lewat ke rumah saksi dan sering nongkrong di SMP 11 Kesambi. Si Saudara Aep bin Rudi Pelor menerangkan bahwa adapun sehingga saksi bisa melihat dan mengetahui para pelaku sering nongkrong di depan SMP Negeri 11 Jalan Perjuangan Kota Cirebon saat lewat dari tempat kerjaan saksi melintas menuju warung kopi di Jalan Perjuangan depan Manduah Kota Cirebon pada tanggal 27 Agustus 2016 sekitar jam 21.30 WIB karena saksi tidak melihat waktu dan jam. Mereka sudah berkumpul di depan SMP Negeri 11 Cirebon samping showroom mobil Jalan Perjuangan Maja Asem Kesambi Kota Cirebon. Adapun yang dilakukan oleh para pelaku yang sedang nongkrong di depan SMP Negeri 11 Cirebon terhadap satu orang laki-laki dan satu orang perempuan yang mengendarai satu unit kendaraan R2 merek Yamaha Seon warna biru muda tersebut, yaitu sebelumnya pada saat melakukan pelemparan ada teriakan yang bahasa Jawa, namun saksi tidak mengetahui bahasanya, kemudian mengejar satu orang laki-laki dan satu orang perempuan yang mengendarai satu unit kendaraan R2 merek Yamaha Vixen Seon karena biru muda, yang mana yang saksi lihat saat itu yang mengejarnya 4 motor, yang mana yang saksi lihat kendaraan yang mengejar yaitu satu unit kendaraan R2 merek Honda Beat warna orange yang dikendarai oleh 2 orang, kemudian satu unit kendaraan R2 merek Yamaha Sion Vixen warna merah yang dikendarai oleh 2 orang, selanjutnya satu kendaraan R2 merek Suzuki Satria-Fu warna hitam yang dikendarai oleh 2 orang, dan satu unit kendaraan R2 merek Yamaha Mio warna hitam yang dikendarai oleh 2 orang, yang mana satu orang laki-laki dan satu orang perempuan yang mengendarai satu unit kendaraan R2 merek Yamaha Seon warna biru muda melintas di warung tempat saksi membeli minuman dan rokok. Dan saat itu saksi panik dan mengejar saudara Dede untuk pulang dan mengatakan pulang dek. Setelah itu saksi langsung menghidupkan motor yang saksi mengendarai menuju tempat cucian mobil di tempat saksi bekerja. Dan saat itu berpapasan dengan 4 motor yang mengejar satu orang laki-laki, satu orang perempuan yang mengendarai satu unit kendaraan merek Yamaha Seon warna biru muda tersebut. Dan pada saat berpapasan, saksi melihat batu berserakan di tengah jalan, tepatnya di perbatasan Sekolah Man 2 Cirebon dengan SMP Negeri 11 Cirebon, dan setelah itu saksi tidak mengetahui kejadian selanjutnya. Bahwa pada saat melintas di depan SMP Negeri 11 Jalan Perjuangan Kota Cirebon melihat pelaku termasuk salah satunya Peggy. Bahwa saksi mengenal beberapa foto-foto pelaku yang ditunjukkan penyidik. Bahwa saksi membenarkan foto yang ditunjukkan oleh penyidik serta tersangka pernah bertemu sebanyak 1 kali. Bahwa tersangka menjelaskan maksud dari perkataan saudara Iman di dalam messenger tersebut dengan perkataan jahe pengen nyerang sumber, memastikan bahwa DJ akan menyerang King sumber, dan tersangka menjawab, "Ai pengen melu kari nene baik, ai beli aja ake ngomong. Kalau mau ikut, ya ikut saja, jangan banyak ngomong." Namun tersangka tidak ikut atau tidak pergi ke sana. Tersangka tidak mengetahui pada tanggal 27 Agustus 2016 ada pertandingan sepak bola klub dalam negeri. Pada saat tinggal di Cirebon pada tahun 2016, tersangka tidak pernah nongkrong dan berkumpul di depan SMPN 11 di Perjuangan Madasem Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Hanya tersangka pernah lewat dan singgah beberapa kali sekedar ngobrol selama 5-10 menit dengan teman-teman, di antaranya saudara Jaka. Yang tersangka kerjakan saat berada di Kamanyar Kabupaten Bandung dan dari tanggal 13 Juli 2016 sampai dengan bulan Desember 2016 adalah membangun rumah saudara Agus alias Ko Acem, alamat Desa Racamanyar, Kecamatan Balena, Kabupaten Bandung, bersama bapak tersangka dan bernama Rudiawang, Harman, saudara Imu, dan saudara Mulyadi, saudara Supri, saudara Robi, dan saudara Soeharsono alias Bondol. Bahwa tersangka tinggal pada saat membangun rumah saudara Agus alias Ko Acem, alamat di Desa Racamanyar,
Kecamatan Balenda, Kabupaten Bandung dari tanggal 13 Juli 2016 sampai awal Desember 2016. Karena berada di rumah bedeng yang lokasinya di sekitaran rumah yang dibangun milik saudara Agus alias Pak Aceh. Perlu tersangka jelaskan bahwa tersangka pada tanggal 6 Agustus 2016 tidak berada di Cirebon, sebagaimana status atas nama Peggy Setiawan milik tersangka yang mana status pemasit terkini Facebook supaya teman-teman ini tersangka pada kepo atau mau tahu saja. Sidang pra-peradilan Peggy Setiawan menjadi sorotan publik yang digelar di Pengadilan Negeri Bandung pada Selasa 2 Juli 2024 hari ini. Publik pun dibuat geram mengetahui sederet pembuktian dari Polda Jawa Barat. Dalam persidangan, tim hukum Polda Jawa Barat mengungkapkan sederet bukti terkait penetapan tersangka oleh Peggy Setiawan. Di antaranya adalah prosedur penetapan tersangka Peggy Setiawan yang dianggap Polda Jawa Barat sudah sesuai. Polda Jawa Barat menggunakan kesaksian dari Sudirman untuk mentersangkakan Peggy Setiawan. Hal ini seusai Sudirman mengaku bahwa Peggy Setiawan ada di TKP. Polda Jawa Barat juga menggunakan kesaksian dari terpidana Eko yang mengaku bahwa Peggy Setiawan memukul korban hingga meninggal dunia. Selain itu, kesaksian dari Aep juga menjadi penguat kepolisian Polda Jawa Barat, yang mana Polda Jawa Barat menuturkan Aep mengaku melihat sosok para terpidana di TKP. Terkait bukti langsung Peggy Setiawan bersalah, Polda Jawa Barat menuturkan bahwa pihaknya tidak mengejar kesaksian langsung kejadian pembunuhan. Polda Jawa Barat juga menuturkan bahwa saksi mahkota sudah menjadi bukti kuat dugaan keterlibatan Peggy Setiawan. Mendengarkan paparan dari Polda Jawa Barat yang digelar hari ini, publik yang mengikuti persidangan juga langsung merespons berbagai narasi ketidakpercayaan pada polisi dikeluarkan. Bahkan banyak juga publik yang menyebut akan demo besar-besaran. Demo ini adalah bentuk mosi tak percaya pada pihak kepolisian. Polda Jawa Barat terang-terangan mengungkapkan tidak memiliki saksi pada sidang pra-peradilan tersangka Peggy Setiawan. Pihak kepolisian yang digugat hanya akan menghadirkan barang bukti dan ahli untuk menguatkan argumennya. Sementara, tim kuasa hukum Peggy akan menghadirkan saksi, barang bukti dan ahli. Polda Jabar akhirnya muncul di persidangan Pengadilan Negeri Bandung pada Senin, 1 Juli 2024. Pihak Peggy membacakan argumen pra-peradilannya di depan Hakim Tunggal Eman Sulaiman. Saat pembacaan gugatan rampung, Hakim sidang berlanjut membicarakan agenda selanjutnya. Kubu Peggy menyatakan ingin menyampaikan replik dan duplik. Hakim menanyakan kepada pihak Polda Jabar, apakah siap menjawab gugatan Peggy sekarang juga demi memperingkas agenda sidang. Tim yang dipimpin Kabid Hukum Polda Jabar, Kombes Nur Hadi Handayani, menyatakan akan memberikan jawaban pada sidang berikutnya, yakni Selasa, 2 Juli. Seketika, penonton sidang di ruangan bereaksi menyoraki. Hakim Eman pun menenangkan situasi sidang. Eman pun membacakan agenda sidang esok hari. Pada hari Rabu, 3 Juli 2024, sidang akan beragendakan pembuktian dari kubu Peggy. Sedangkan pada Kamis, 4 Juli 2024, agendanya pembuktian dari pihak Polda Jabar. Sedangkan pada Jumat, 5 Juli 2024, agendanya adalah kesimpulan, dan Senin, 8 Juli 2024, adalah putusan. Eman menekankan tentang apa saja yang akan dihadirkan pada sidang pembuktian dari kedua kubu. Pihak Peggy akan menghadirkan barang bukti, saksi dan ahli. Sedangkan pihak Polda Jabar tidak memiliki saksi. Pengakuan pihak Polda Jabar membuat tim kuasa hukum Peggy optimis memenangkan sidang. Selain soal tidak punya saksi, tawaran hakim untuk langsung menjawab gugatan kubu Peggy yang ditolak kubu Polda Jabar pun menjadi petunjuk. Bagi Marwan, hal itu menunjukkan Polda Jabar tidak siap. Kepolisian juga sudah ditanyakan dan kami menangkap jawaban dari mereka. Saksi tidak ada, ya kan? Saksi tidak ada. Mereka hanya mengajukan satu ahli. Makanya nanti kita lihat kemudian bukti apa lagi. Kalau seandainya ada bukti yang relevan, ayolah. Kalau seandainya saksi tidak ada, maka rasa-rasanya logika hukum saya menekankan kira-kira nggak ada saksi dalam perkara ini oleh pihak termohon. Kira-kira seperti itu.
Polda Jabar memberikan jawaban dalam sidang pra-peradilan Peggy Setiawan terkait kasus Vida Cirebon pada Selasa 2 Juli 2024. Kuasa hukum Polda Jabar menyebut beberapa poin yang disampaikan pihak termohon termasuk penetapan Peggy sebagai tersangka. Polda Jabar menegaskan penetapan tersangka Peggy dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat sudah sesuai dengan alat bukti yang sah. Bahkan, Polda Jabar juga menekankan bahwa ada surat tugas dan surat perintah penyidikan lanjutan terkait kasus tersebut. Polda Jabar pun membantah seluruh dalil-dalil dalam gugatan yang disampaikan oleh tim kuasa hukum Peggy selaku pemohon. Menurut Polda Jabar, gugatan yang disampaikan oleh termohon sudah memasuki materi pokok perkara. Padahal berdasarkan pasal 2 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 4 tahun 2016 tentang peninjauan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil. Tidak menjelaskan kepada tersangka kenapa motor tersangka diamankan oleh pihak kepolisian Polres Cirebon Kota. Namun saat ini saudara Kartini memberitahu kepada tersangka bahwa tersangka disuruh datang ke Polres Cirebon Kota. Dari Saudara Dede Kurniawan serta tersangka pernah bertemu sebanyak 1 kali. Bahwa tersangka menjelaskan maksud dari perkataan saudara Iman di dalam messenger tersebut dengan perkataan jahe pengen menyerang sumber, memastikan bahwa Dede akan menyerang pingging sumber, dan tersangka menjawab, "Ai pengen melu kari nene baik, ai beli aja ake ngomong. Kalau mau ikut, ya ikut saja, jangan banyak ngomong." Namun tersangka tidak ikut atau tidak pergi ke sana. Tersangka tidak mengetahui pada tanggal 22 Agustus 2016 ada pertandingan sepak bola klub dalam negeri. Pada saat tinggal di Cirebon, pada tahun 2016, tersangka tidak pernah nongkrong dan berkumpul di depan SMPN 11 di Perjuangan Mandasan Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Hanya tersangka pernah bahwa Peggy Setiawan dengan Peggy alias Peron merupakan orang yang sama. Hal tersebut berdasarkan keterangan 1. Saksi Saudara Sudirman bin Suratno yang menerangkan bahwa Saudara Peggy Setiawan alias Peron adalah teman saksi sejak SD di SD Negeri Pelantakan 1 Cirebon dan saksi sejak kecil sering main bola bareng. Saudara Peggy Setiawan alias Peron yang saksi maksud adalah sebagaimana foto yang diperlihatkan dalam pemeriksaan saksi yang membuat yakin karena saksi sejak kecil sudah main bersama dengan saudara Peggy Setiawan alias Peron, sehingga dari wajahnya saksi masih ingat serta saudara Peggy alias Peron memiliki tato di tangan kanan, kalau tidak salah bergambar bintang. Bahwa pada saat saudara Peggy alias Peron datang ke depan SMP Negeri 11 Jalan Perjuangan Kesambi, Kota Cirebon dengan menggunakan satu unit kendaraan smash warna pink, langsung memarkirkan kendaraannya di dalam gang, baru bergabung dengan kami sambil meminum minuman ciu dicampur dengan Dik Cola. 2. Saksi Saudara Singgih Galang menerangkan bahwa saksi merupakan teman saudara Peggy sejak kecil. Sejak tingkat sekolah dasar, saksi sering bermain dengan saudara Peggy alias Peron karena dahulu tempat tinggal kami berdekatan dan berada dalam RT yang sama. Saksi mengenali saudara Peggy memiliki nama lengkap Peggy Setiawan dan nama panggilan saudara Peggy alias Peron adalah Peron. Telah ditunjukkan foto saudara Peggy oleh penyidik dan saksi mengenali foto tersebut adalah Peggy alias Peron. Adapun saksi mengenal sepeda motor merek Suzuki Smash tersebut merupakan sepeda motor yang sering digunakan oleh saudara Peggy alias Peron. Awalnya sepeda motor tersebut berwarna pink, kemudian berubah warna dengan warna biru kuning. 3. Saksi Saudara Budi Rahmanto menerangkan bahwa saksi merupakan penyidik Polres Cirebon Kota yang dulu menangani laporan polisi nomor LP-953-B-8 Romawi -2016-JBR-CRB Kota tanggal 31 Agustus 2016 atas nama pelapor Rudiana sebelum dilimpahkan ke Polda Jawa Barat. Saksi juga merupakan salah satu penyidik yang melakukan upaya untuk pencarian DPO dari laporan polisi tersebut. Saksi mendapatkan informasi bahwa saudara Peggy Setiawan alias Peron beralamat di Dusun 1 Blok Simaja, RT 002, RW 002, Desa Kepongpongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon. Saat itu saksi menuju rumahnya dan bertemu dengan saudari Kartini.
adik-adik serta kakek dan nenek saudara Peggy Setiawan alias Peron. Saat itu tidak ditemukan saudara Peggy Setiawan alias Peron, namun bagian kanan ruang tamu terdapat foto saudara Peggy Setiawan alias Peron. Saksi berinisiatif memfoto-foto tersebut dan Brigadir Jaka mengamankan 1 unit sepeda motor Suzuki Smash warna biru kuning, namun nomor polisi terpasang di bagian depan B6247 PIK. Karena saudara Peggy Setiawan alias Peron tidak ditemukan, kami kembali ke kantor dengan membawa sepeda motor tersebut untuk diamankan. Adapun saksi mendapatkan foto saudara Peggy Setiawan alias Peron, saksi sempat memperlihatkan dan menanyakan kepada saudara Sudirman tentang foto tersebut. Dan saudara Sudirman menjawab bahwa foto yang saksi perlihatkan adalah betul foto dari saudara Peggy Setiawan alias Peron, orang yang bersama-sama melakukan tindak pidana perlindungan anak dan atau pembunuhan berencana dan atau pembunuhan. 4. Saksi saudara Okta Rangga Pratama menerangkan bahwa saksi kenal dengan orang yang bernama saudara Peggy karena satu daerah sering lewat ke rumah saksi dan sering nongkrong di SMP 11 Kesambi. Saksi saudara Aep bin Rudi Pelor menerangkan bahwa adapun sehingga saksi bisa melihat dan mengetahui para pelaku sering nongkrong di depan SMP Negeri 11 Jalan Perjuangan Kota Cirebon. Saat lewat dari tempat kerjaan, saksi melintas menuju warung kopi di Jalan Perjuangan depan Manduah Kota Cirebon pada tanggal 27 Agustus 2016 sekitar jam 21.30 WIB karena saksi tidak melihat waktu dan jam. Mereka sudah berkumpul di depan SMP Negeri 11 Cirebon samping showroom mobil Jalan Perjuangan Maja Asem Kesambi Kota Cirebon. Adapun yang dilakukan oleh para pelaku yang sedang nongkrong di depan SMP Negeri 11 Cirebon terhadap 1 orang laki-laki dan 1 orang perempuan yang mengendarai 1 unit kendaraan R2 merek Yamaha Seon warna biru muda tersebut, yaitu sebelumnya pada saat melakukan pelemparan ada teriakan yang bahasa Jawa, namun saksi tidak mengetahui bahasanya, kemudian mengejar 1 orang laki-laki dan 1 orang perempuan yang mengendarai 1 unit kendaraan R2 merek Yamaha Vision Seon karena biru muda, yang mana yang saksi lihat saat itu yang mengejarnya 4 motor, yang mana yang saksi lihat kendaraan yang mengejar yaitu 1 unit kendaraan R2 merek Honda Beat warna orange yang dikendarai oleh 2 orang, kemudian 1 unit kendaraan R2 merek Yamaha Sion Fiction warna merah yang dikendarai oleh 2 orang. Selanjutnya 1 kendaraan R2 merek Suzuki Satria Fu warna hitam yang dikendarai oleh 2 orang dan 1 unit kendaraan R2 merek Yamaha Mio warna hitam yang dikendarai oleh 2 orang, yang mana 1 orang laki-laki dan 1 orang perempuan yang mengendarai 1 unit kendaraan R2 merek Yamaha Seon warna biru muda melintas di warung tempat saksi membeli minuman dan rokok. Dan saat itu saksi panik dan mengejar saudara Dede untuk pulang dan mengatakan pulang dek. Setelah itu saksi langsung menghidupkan motor yang saksi mengendarai menuju tempat cucian mobil di tempat saksi bekerja. Dan saat itu berpapasan dengan 4 motor yang mengejar 1 orang laki-laki, 1 orang perempuan yang mengendarai 1 unit kendaraan merek Yamaha Seon warna biru muda tersebut. Dan pada saat berpapasan, saksi melihat batu berserakan di tengah jalan, tepatnya di perbatasan Sekolah Man 2 Cirebon dengan SMP Negeri 11 Cirebon, dan setelah itu saksi tidak mengetahui kejadian selanjutnya. Bahwa pada saat melintas di depan SMP Negeri 11 Jalan Perjuangan Kota Cirebon melihat pelaku termasuk salah satunya Peggy. Bahwa saksi mengenal beberapa foto-foto pelaku yang ditunjukkan penyidik. Bahwa saksi membenarkan foto yang ditunjukkan oleh penyidik serta tersangka pernah bertemu sebanyak 1 kali. Bahwa tersangka menjelaskan maksud dari perkataan saudara Iman di dalam messenger tersebut dengan perkataan Jahe pengen menyerang sumber, memastikan bahwa Dede akan menyerang bikin sumber, dan tersangka menjawab, "Ai pengen menu kari nene baik, ai beli aja ake ngomong. Kalau mau ikut, ya ikut saja, jangan banyak ngomong." Namun tersangka tidak ikut atau tidak pergi ke sana. Tersangka tidak mengetahui pada tanggal 22 Agustus 2016 ada pertandingan sepak bola
klub dalam negeri. Pada saat tinggal di Cirebon, pada tahun 2016, tersangka tidak pernah nongkrong dan berkumpul di depan SMPN 11 di Perjuangan Mandasan, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Hanya tersangka pernah lewat dan singgah beberapa kali sekedar ngobrol selama 5-10 menit dengan teman-teman, di antaranya Saudara Jaka. Yang tersangka kerjakan saat berada di Camanyar, Kabupaten Bandung, dan dari tanggal 13 Juli 2016 sampai dengan bulan Desember 2016 adalah membangun rumah Saudara Agus alias Ko Acem, alamat Desa Racamanyar, Kecamatan Baleina, Kabupaten Bandung, bersama bapak tersangka dan bernama Rudi Rawang, Harman, Saudara Ibu, dan Saudara Mulyadi, Saudara Supri, Saudara Robi, dan Saudara Suharsono alias Bondol. Bahwa tersangka tinggal pada saat membangun rumah Saudara Agus alias Ko Acem, alamat di Desa Racamanyar, Kecamatan Baleina, Kabupaten Bandung, dari tanggal 13 Juli 2016 sampai awal Desember 2016. Karena di rumah berada di rumah bedeng yang lokasinya di sekitaran rumah yang dibangun milik Saudara Agus alias Ko Acem. Perlu tersangka jelaskan bahwa tersangka pada tanggal 6 Agustus 2016 tidak berada di Cirebon, sebagaimana status atas nama Peggy Setiawan milik tersangka yang mana status wasit terkini Facebook, supaya teman-teman ini tersangka pada kepo atau mau tahu saja. Sidang pra-peradilan Peggy Setiawan menjadi sorotan publik yang digelar di Pengadilan Negeri Bandung pada Selasa 2 Juli 2024 hari ini. Publik pun dibuat geram mengetahui sederet pembuktian dari Polda Jawa Barat. Dalam persidangan, tim hukum Polda Jawa Barat mengungkapkan sederet bukti terkait penetapan tersangka oleh Peggy Setiawan. Di antaranya adalah prosedur penetapan tersangka Peggy Setiawan yang dianggap Polda Jawa Barat sudah sesuai. Polda Jawa Barat menggunakan kesaksian dari Sudirman untuk mentersangkakan Peggy Setiawan. Hal ini seusai Sudirman mengaku bahwa Peggy Setiawan ada di TKP. Polda Jawa Barat juga menggunakan kesaksian dari terpidana Eko yang mengaku bahwa Peggy Setiawan memukul korban hingga meninggal dunia. Selain itu, kesaksian dari Aep juga menjadi penguat kepolisian Polda Jawa Barat, yang mana Polda Jawa Barat menuturkan Aep mengaku melihat sosok para terpidana di TKP. Terkait bukti langsung Peggy Setiawan bersalah, Polda Jawa Barat menuturkan bahwa pihaknya tidak mengejar kesaksian langsung kejadian pembunuhan. Polda Jawa Barat juga menuturkan bahwa saksi mahkota sudah menjadi bukti kuat dugaan keterlibatan Peggy Setiawan. Mendengarkan paparan dari Polda Jawa Barat yang digelar hari ini, publik yang mengikuti persidangan juga langsung merespons berbagai narasi ketidakpercayaan pada polisi dikeluarkan. Bahkan banyak juga publik yang menyebut akan demo besar-besaran. Demo ini adalah bentuk mosi tak percaya pada pihak kepolisian. Polda Jawa Barat terang-terangan mengungkapkan tidak memiliki saksi pada sidang pra-peradilan tersangka Peggy Setiawan. Pihak kepolisian yang digugat hanya akan menghadirkan barang bukti dan ahli untuk menguatkan argumennya. Sementara, tim kuasa hukum Peggy akan menghadirkan saksi, barang bukti dan ahli. Polda Jabar akhirnya muncul di persidangan Pengadilan Negeri Bandung pada Senin, 1 Juli 2024. Pihak Peggy membacakan argumen pra-peradilannya di depan Hakim Tunggal Eman Sulaiman. Saat pembacaan gugatan rampung, Hakim sidang berlanjut membicarakan agenda selanjutnya. Kubu Peggy menyatakan ingin menyampaikan replik dan duplik. Hakim menanyakan kepada pihak Polda Jabar, apakah siap menjawab gugatan Peggy sekarang juga demi memperingkas agenda sidang. Tim yang dipimpin Kabid Hukum Polda Jabar, Kombes Nur Hadi Handayani, menyatakan akan memberikan jawaban pada sidang berikutnya, yakni Selasa, 2 Juli 2024. Seketika, penonton sidang di ruangan bereaksi menyoraki. Hakim Eman pun menenangkan situasi sidang. Eman pun membacakan agenda sidang esok hari. Pada hari Rabu, 3 Juli 2024, sidang akan beragendakan pembuktian dari kubu Peggy. Sedangkan pada Kamis, 4 Juli 2024, agendanya pembuktian dari pihak Polda Jabar. Sedangkan pada Jumat, 5 Juli 2024, agendanya adalah kesimpulan, dan Senin, 8 Juli 2024, adalah putusan. Eman menekankan tentang apa saja yang akan dihadirkan pada sidang pembuktian dari kedua kubu. Pihak Peggy akan menghadirkan barang bukti, saksi dan ahli.
sedangkan pihak Polda Jabar tidak memiliki saksi. Pengakuan pihak Polda Jabar membuat tim kuasa hukum Peggy optimis memenangkan sidang. Selain soal tidak punya saksi, tawaran hakim untuk langsung menjawab gugatan kubu Peggy yang ditolak kubu Polda Jabar pun menjadi petunjuk. Bagi Marwan, hal itu menunjukkan Polda Jabar tidak siap. Kepolisian juga sudah ditanyakan dan kami menangkap jawaban dari mereka. Saksi tidak ada, ya kan? Saksi tidak ada. Mereka hanya mengajukan satu ahli. Makanya nanti kita lihat kemudian bukti apa lagi. Kalau seandainya ada bukti yang relevan, ayolah. Kalau seandainya saksi tidak ada, maka rasa-rasanya logika hukum saya menekankan kira-kira nggak ada saksi dalam perkara ini oleh pihak termohon. Kira-kira seperti itu. Polda Jabar memberikan jawaban dalam sidang pra-peradilan Peggy Setiawan terkait kasus Vida Cirebon pada Selasa 2 Juli 2024. Kuasa hukum Polda Jabar menyebut beberapa poin yang disampaikan pihak termohon termasuk penetapan Peggy sebagai tersangka. Polda Jabar menegaskan penetapan tersangka Peggy dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat sudah sesuai dengan alat bukti yang sah. Bahkan, Polda Jabar juga menekankan bahwa ada surat tugas dan surat perintah penyidikan lanjutan terkait kasus tersebut. Polda Jabar pun membantah seluruh dalil-dalil dalam gugatan yang disampaikan oleh tim kuasa hukum Peggy selaku pemohon. Menurut Polda Jabar, gugatan yang disampaikan oleh termohon sudah memasuki materi pokok perkara. Padahal, berdasarkan pasal 2 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 4 tahun 2016 tentang peninjauan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil. Tidak menjelaskan kepada tersangka kenapa motor tersangka diamankan oleh pihak kepolisian Polres Cirebon Kota. Namun saat ini saudara Kartini memberitahu kepada tersangka bahwa tersangka disuruh datang ke Polres Cirebon Kota. Dari Saudara Dede Kurniawan serta tersangka pernah bertemu sebanyak 1 kali. Bahwa tersangka menjelaskan maksud dari perkataan saudara Iman di dalam messenger tersebut dengan perkataan jahe pengen menyerang sumber, memastikan bahwa DG akan menyerang pinggir sumber, dan tersangka menjawab, "Ai pengen menu kari nene baik, ai beli aja ake ngomong. Kalau mau ikut, ya ikut saja, jangan banyak ngomong." Namun tersangka tidak ikut atau tidak pergi ke sana. Tersangka tidak mengetahui pada tanggal 22 Agustus 2016 ada pertandingan sepak bola klub dalam negeri. Pada saat tinggal di Cirebon, pada tahun 2016, tersangka tidak pernah nongkrong dan berkumpul di depan SMPN 11 di Perjuangan Madasan Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Hanya tersangka pernah bahwa Peggy Setiawan dengan Peggy alias Peron merupakan orang yang sama. Hal tersebut berdasarkan keterangan 1. Saksi Saudara Sudirman bin Suratno yang menerangkan bahwa Saudara Peggy Setiawan alias Peron adalah teman saksi sejak SD di SD Negeri Pelandakan 1 Cirebon dan saksi sejak kecil sering main bola bareng. Saudara Peggy Setiawan alias Peron yang saksi maksud adalah sebagaimana foto yang diperlihatkan dalam pemeriksaan saksi, yang membuat yakin karena saksi sejak kecil sudah main bersama dengan saudara Peggy Setiawan alias Peron, sehingga dari wajahnya saksi masih ingat serta saudara Peggy alias Peron memiliki tato di tangan kanan, kalau tidak salah bergambar bintang. Bahwa pada saat saudara Peggy alias Peron datang ke depan SMP Negeri 11 Jalan Perjuangan Kesambi, Kota Cirebon dengan menggunakan 1 unit kendaraan Smash warna pink. Langsung memarkirkan kendaraannya di dalam gang, baru bergabung dengan kami sambil meminum minuman ciu dicampur dengan Dik Cola. 2. Saksi Saudara Singgi Galang menerangkan bahwa saksi merupakan teman saudara Peggy sejak kecil. Sejak tingkat sekolah dasar, saksi sering bermain dengan saudara Peggy alias Peron karena dahulu tempat tinggal kami berdekatan dan berada dalam RT yang sama. Saksi mengenali saudara Peggy memiliki nama lengkap Peggy Setiawan dan nama panggilan saudara Peggy alias Peron adalah Peron. Telah ditunjukkan foto saudara Peggy oleh penyidik dan saksi mengenali foto tersebut adalah Peggy alias Peron. Adapun saksi mengenal sepeda motor merek Suzuki Smash tersebut merupakan sepeda motor yang sering digunakan oleh saudara Peggy alias Peron. Awalnya sepeda motor tersebut berwarna pink, kemudian berubah warna dengan warna biru kuning. 3.
saksi saudara Budi Rahmanto menerangkan bahwa saksi merupakan penyidik Polres Cirebon Kota yang dulu menangani laporan polisi nomor LP-953-B-8 Romawi -2016-JBR CRB Kota tanggal 31 Agustus 2016 atas nama pelapor Rudiana sebelum dilimpahkan ke Polda Jawa Barat. Saksi juga merupakan salah satu penyidik yang melakukan upaya untuk pencarian DPO dari laporan polisi tersebut. Saksi mendapatkan informasi bahwa saudara Peggy Setiawan alias Peron beralamat di Dusun 1 Blok Simaja, RT 002, RW 002, Desa Kepongpongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon. Saat itu saksi menuju rumahnya dan bertemu dengan saudari Kartini, adik-adik serta kakek dan nenek saudara Peggy Setiawan alias Peron. Saat itu tidak ditemukan saudara Peggy Setiawan alias Peron, namun bagian kanan ruang tamu terdapat foto saudara Peggy Setiawan alias Peron. Saksi berinisiatif memfoto-foto tersebut dan Brigadir Jaka mengamankan 1 unit sepeda motor Suzuki Smash warna biru kuning, namun nomor polisi terpasang di bagian depan B6247 PIK. Karena saudara Peggy Setiawan alias Peron tidak ditemukan, kami kembali ke kantor dengan membawa sepeda motor tersebut untuk diamankan. Adapun saksi mendapatkan foto saudara Peggy Setiawan alias Peron, saksi sempat memperlihatkan dan menanyakan kepada saudara Sudirman tentang foto tersebut. Dan saudara Sudirman menjawab bahwa foto yang saksi perlihatkan adalah betul foto dari saudara Peggy Setiawan alias Peron, orang yang bersama-sama melakukan tindak pidana perlindungan anak dan atau pembunuhan berencana dan atau pembunuhan. 4. Saksi saudara Okta Rangga Pratama menerangkan bahwa saksi kenal dengan orang yang bernama saudara Peggy karena satu daerah sering lewat ke rumah saksi dan sering nongkrong di SMP 11 Kesamping. Saksi saudara Aep bin Rudi Pelor menerangkan bahwa adapun sehingga saksi bisa melihat dan mengetahui para pelaku sering nongkrong di depan SMP Negeri 11 Jalan Perjuangan Kota Cirebon. Saat lewat dari tempat kerjaan, saksi melintas menuju warung kopi di Jalan Perjuangan depan Manduah Kota Cirebon pada tanggal 27 Agustus 2016 sekitar jam 21.30 WIB karena saksi tidak melihat waktu dan jam. Mereka sudah berkumpul di depan SMP Negeri 11 Cirebon samping showroom mobil Jalan Perjuangan Maja Asem Kesambi Kota Cirebon. Adapun yang dilakukan oleh para pelaku yang sedang nongkrong di depan SMP Negeri 11 Cirebon terhadap 1 orang laki-laki dan 1 orang perempuan yang mengendarai 1 unit kendaraan R2 merek Yamaha Seon warna biru muda tersebut, yaitu sebelumnya pada saat melakukan pelemparan ada teriakan yang bahasa Jawa, namun saksi tidak mengetahui bahasanya, kemudian mengejar 1 orang laki-laki dan 1 orang perempuan yang mengendarai 1 unit kendaraan R2 merek Yamaha Vixen Xeon karena biru muda, yang mana yang saksi lihat saat itu yang mengejarnya 4 motor, yang mana yang saksi lihat kendaraan yang mengejar yaitu 1 unit kendaraan R2 merek Orange yang dikendarai oleh 2 orang, kemudian 1 unit kendaraan R2 merek Yamaha Sion Vixen warna merah yang dikendarai oleh 2 orang. Selanjutnya merek Suzuki Satria warna hitam yang dikendarai oleh 2 orang dan 1 unit kendaraan R2 merek Yamaha Mio warna hitam yang dikendarai oleh 2 orang, yang mana 1 orang laki-laki dan 1 orang perempuan yang mengendarai 1 unit kendaraan R2 merek Yamaha Xeon warna biru muda melintas di warung tempat saksi membeli minuman dan rokok. Dan saat itu saksi panik dan mengejar saudara Dede untuk pulang dan mengatakan pulang dek. Setelah itu saksi langsung menghidupkan motor yang saksi mengendarai menuju tempat cucian mobil di tempat saksi bekerja. Dan saat itu berpapasan dengan 4 motor yang mengejar 1 orang laki-laki, 1 orang perempuan yang mengendarai 1 unit kendaraan merek Yamaha Xeon warna biru muda tersebut. Dan pada saat berpapasan, saksi melihat batu berserakan di tengah jalan, tepatnya di perbatasan Sekolah Man 2 Cirebon dengan SMP Negeri 11 Cirebon, dan setelah itu saksi tidak mengetahui kejadian selanjutnya. Bahwa pada saat melintas di depan SMP Negeri 11 Jalan Perjuangan Kota Cirebon melihat pelaku termasuk salah satunya Peggy. Bahwa saksi mengenal beberapa foto-foto pelaku yang ditunjukkan penyidik
bahwa saksi membenarkan foto yang ditunjukkan oleh penyidik serta tersangka pernah bertemu sebanyak 1 kali. Bahwa tersangka menjelaskan maksud dari perkataan saudara Iman di dalam messenger tersebut dengan perkataan jahe pengen nyerang sumber, memastikan bahwa BJ akan menyerang bikin sumber, dan tersangka menjawab, "Ai pengen menu kari nene baik, ai beli aja ake ngomong. Kalau mau ikut, ya ikut saja, jangan banyak ngomong." Namun tersangka tidak ikut atau tidak pergi ke sana. Tersangka tidak mengetahui pada tanggal 27 Agustus 2016 ada pertandingan sepak bola klub dalam negeri. Pada saat tinggal di Cirebon, pada tahun 2016, tersangka tidak pernah nongkrong dan berkumpul di depan SMPN 11 di Perjuangan Madasan Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Hanya tersangka pernah lewat dan singgah beberapa kali sekedar ngobrol selama 5-10 menit dengan teman-teman, di antaranya saudara Jaka. Yang tersangka kerjakan saat berada di Kamangir, Kabupaten Bandung, dan dari tanggal 13 Juli 2016 sampai dengan bulan Desember 2016 adalah membangun rumah saudara Agus alias Ko Acem, alamat Desa Raja Manyar, Kecamatan Balera, Kabupaten Bandung, bersama bapak tersangka dan bernama Rudiawan, Harman Ularimu, dan saudara Mulyadi, saudara Supri, saudara Robi, dan saudara Suarsono alias Bondol. Bahwa tersangka tinggal pada saat membangun rumah saudara Agus alias Ko Acem, alamat di Desa Kecamatan Balenda, Kabupaten Bandung, dari tanggal 13 Juli 2016 sampai awal Desember 2016. Karena berada di rumah bedeng yang lokasinya di sekitaran rumah yang dibangun milik saudara Agus alias Ko Acem. Perlu tersangka jelaskan bahwa tersangka pada tanggal 6 Agustus 2016 tidak berada di Cirebon, sebagaimana status atas nama Peggy Setiawan milik tersangka, yang mana status lokasi terkini Facebook, supaya teman-teman ini tersangka pada kepo atau belum tahu saja. Sidang pra-peradilan Peggy Setiawan menjadi sorotan publik yang digelar di Pengadilan Negeri Bandung pada Selasa 2 Juli 2024 hari ini. Publik pun dibuat geram mengetahui sederet pembuktian dari Polda Jawa Barat. Dalam persidangan, tim hukum Polda Jawa Barat mengungkapkan sederet bukti terkait penetapan tersangka oleh Peggy Setiawan. Di antaranya adalah prosedur penetapan tersangka Peggy Setiawan yang dianggap Polda Jawa Barat sudah sesuai. Polda Jawa Barat menggunakan kesaksian dari Sudirman untuk mentersangkakan Peggy Setiawan. Hal ini seusai Sudirman mengaku bahwa Peggy Setiawan ada di TKP. Polda Jawa Barat juga menggunakan kesaksian dari terpidana Eko yang mengaku bahwa Peggy Setiawan memukul korban hingga meninggal dunia. Selain itu, kesaksian dari Aep juga menjadi penguat kepolisian Polda Jawa Barat, yang mana Polda Jawa Barat menuturkan Aep mengaku melihat sosok para terpidana di TKP. Terkait bukti langsung Peggy Setiawan bersalah, Polda Jawa Barat menuturkan bahwa pihaknya tidak mengejar kesaksian langsung kejadian pembunuhan. Polda Jawa Barat juga menuturkan bahwa saksi mahkota sudah menjadi bukti kuat dugaan keterlibatan Peggy Setiawan. Mendengarkan paparan dari Polda Jawa Barat yang digelar hari ini, publik yang mengikuti persidangan juga langsung merespons berbagai narasi ketidakpercayaan pada polisi dikeluarkan. Bahkan banyak juga publik yang menyebut akan demo besar-besaran. Demo ini adalah bentuk mosi tak percaya pada pihak kepolisian. Polda Jawa Barat terang-terangan mengungkapkan tidak memiliki saksi pada sidang pra-peradilan tersangka Peggy Setiawan. Pihak kepolisian yang digugat hanya akan menghadirkan barang bukti dan ahli untuk menguatkan argumennya. Sementara, tim kuasa hukum Peggy akan menghadirkan saksi, barang bukti dan ahli. Polda Jabar akhirnya muncul di persidangan Pengadilan Negeri Bandung pada Senin, 1 Juli 2024. Pihak Peggy membacakan argumen pra-peradilannya di depan Hakim Tunggal Eman Sulaiman. Saat pembacaan gugatan rampung, Hakim sidang berlanjut membicarakan agenda selanjutnya. Kubu Peggy menyatakan ingin menyampaikan replik dan duplik. Hakim menanyakan kepada pihak Polda Jabar, apakah siap menjawab gugatan Peggy sekarang juga demi memperingkas agenda sidang. Tim yang dipimpin Kabid Hukum Polda Jabar, Kombes Nur Hadi Handayani,
menyatakan akan memberikan jawaban pada sidang berikutnya, yakni Selasa, 2 Juli 2024. Seketika, penonton sidang di ruangan bereaksi menyoraki. Hakim Eman pun menenangkan situasi sidang. Eman pun membacakan agenda sidang esok hari. Pada hari Rabu, 3 Juli 2024, sidang akan beragendakan pembuktian dari kubu Pegi. Sedangkan pada Kamis, 4 Juli 2024, agendanya pembuktian dari pihak Polda Jabar. Sedangkan pada Jumat, 5 Juli 2024, agendanya adalah kesimpulan, dan Senin, 8 Juli 2024, adalah putusan. Eman menekankan tentang apa saja yang akan dihadirkan pada sidang pembuktian dari kedua kubu. Pihak Pegi akan menghadirkan barang bukti, saksi dan ahli. Sedangkan pihak Polda Jabar tidak memiliki saksi. Pengakuan pihak Polda Jabar membuat tim kuasa hukum Pegi optimis memenangkan sidang. Selain soal tidak punya saksi, tawaran hakim untuk langsung menjawab gugatan kubu Pegi yang ditolak kubu Polda Jabar pun menjadi petunjuk. Bagi Marwan, hal itu menunjukkan Polda Jabar tidak siap. Kepolisian juga sudah ditanyakan dan kami menangkap jawaban dari mereka. Saksi tidak ada. Ya kan? Saksi tidak ada, mereka hanya mengajukan satu ahli. Makanya nanti kita lihat, kemudian bukti apa lagi. Kalau seandainya ada bukti yang relevan, ayolah. Kalau seandainya saksi tidak ada, maka rasa-rasanya logika hukum saya menekankan kira-kira nggak ada saksi dalam perkara ini oleh pihak termohon. Kira-kira seperti itu. Polda Jabar memberikan jawaban dalam sidang pra-peradilan Peggy Setiawan terkait kasus Vida Cirebon pada Selasa 2 Juli 2024. Kuasa hukum Polda Jabar menyebut beberapa poin yang disampaikan pihak termohon termasuk penetapan Peggy sebagai tersangka. Polda Jabar menegaskan penetapan tersangka Peggy dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat sudah sesuai dengan alat bukti yang sah. Bahkan, Polda Jabar juga menekankan bahwa ada surat tugas dan surat perintah penyidikan lanjutan terkait kasus tersebut. Polda Jabar pun membantah seluruh dalil-dalil dalam gugatan yang disampaikan oleh tim kuasa hukum Peggy selaku pemohon. Menurut Polda Jabar, gugatan yang disampaikan oleh termohon sudah memasuki materi pokok perkara. Padahal, berdasarkan pasal 2 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 4 tahun 2016 tentang peninjauan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil. Tidak menjelaskan kepada tersangka kenapa motor tersangka diamankan oleh pihak kepolisian Polres Cirebon Kota. Namun saat ini saudara Kartini memberitahu kepada tersangka bahwa tersangka disuruh datang ke Polres Cirebon Kota. Dari Saudara Dede Kurniawan serta tersangka pernah bertemu sebanyak 1 kali. Bahwa tersangka menjelaskan maksud dari perkataan saudara Iman di dalam messenger tersebut dengan perkataan jahe pengen terang sumber, memastikan bahwa DJ akan menyerang pinggir sumber, dan tersangka menjawab, "Ai pengen melu kari nene baik, ai beli aja ake ngomong. Kalau mau ikut, ya ikut saja, jangan banyak ngomong." Namun tersangka tidak ikut atau tidak pergi ke sana. Tersangka tidak mengetahui pada tanggal 22 Agustus 2016 ada pertandingan sepak bola klub dalam negeri. Pada saat tinggal di Cirebon, pada tahun 2016 tersangka tidak pernah nongkrong dan berkumpul di depan SMPN 11 di Perjuangan Mandasan Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Hanya tersangka pernah bahwa Peggy Setiawan dengan Peggy alias Peron merupakan orang yang sama. Hal tersebut berdasarkan keterangan 1. Saksi Saudara Sudirman bin Suratno yang menerangkan bahwa Saudara Peggy Setiawan alias Peron adalah teman saksi sejak SD di SD Negeri Pelandakan 1 Cirebon dan saksi sejak kecil sering main bola bareng. Saudara Peggy Setiawan alias Peron yang saksi maksud adalah sebagaimana foto yang diperlihatkan dalam pemeriksaan saksi, yang membuat yakin karena saksi sejak kecil sudah main bersama dengan saudara Peggy Setiawan alias Peron, sehingga dari wajahnya saksi masih ingat serta saudara Peggy alias Peron memiliki tato di tangan kanan, kalau tidak salah bergambar bintang. Bahwa pada saat saudara Peggy alias Peron datang ke depan
SMP Negeri 11 Jalan Perjuangan Kesambi, Kota Cirebon dengan menggunakan 1 unit kendaraan smash warna pink. Langsung memarkirkan kendaraannya di dalam gang, baru bergabung dengan kami sambil meminum minuman ciu dicampur dengan dik cola. 2. Saksi Saudara Singgih Galang menerangkan bahwa saksi merupakan teman Saudara Peggy sejak kecil. Sejak tingkat sekolah dasar, saksi sering bermain dengan Saudara Peggy alias Perong karena dahulu tempat tinggal kami berdekatan dan berada dalam RT yang sama. Saksi mengenali Saudara Peggy memiliki nama lengkap Peggy Setiawan dan nama panggilan Saudara Peggy alias Perong adalah Perong. Telah ditunjukkan foto Saudara Peggy oleh penyidik dan saksi mengenali foto tersebut adalah Peggy alias Perong. Adapun saksi mengenal sepeda motor merek Suzuki Smash tersebut merupakan sepeda motor yang sering digunakan oleh Saudara Peggy alias Perong. Awalnya sepeda motor tersebut berwarna pink, kemudian berubah warna dengan warna biru kuning. 3. Saksi Saudara Budi Rahmanto menerangkan bahwa saksi merupakan penyidik Polres Cirebon Kota yang dulu menangani laporan polisi nomor LP-953-B-8 Romawi -2016-JBR-CRB Kota tanggal 31 Agustus 2016 atas nama pelapor Rudiana sebelum dilimpahkan ke Polda Jawa Barat. Saksi juga merupakan salah satu penyidik yang melakukan upaya untuk pencarian DPO dari laporan polisi tersebut. Saksi mendapatkan informasi bahwa Saudara Peggy Setiawan alias Perong beralamat di Dusun 1 Blok Simaja, RT 002, RW 002, Desa Kepongpongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon. Saat itu saksi menuju rumahnya dan bertemu dengan Saudari Kartini, adik-adik serta kakek dan nenek Saudara Peggy Setiawan alias Perong. Saat itu tidak ditemukan Saudara Peggy Setiawan alias Perong, namun bagian kanan ruang tamu terdapat foto Saudara Peggy Setiawan alias Perong. Saksi berinisiatif memfoto-foto tersebut dan Brigadir Jaka mengamankan 1 unit sepeda motor Suzuki Smash warna biru kuning, namun nomor polisi terpasang di bagian depan B6247 PIK. Karena Saudara Peggy Setiawan alias Perong tidak ditemukan, kami kembali ke kantor dengan membawa sepeda motor tersebut untuk diamankan. Adapun saksi mendapatkan foto Saudara Peggy Setiawan alias Perong, saksi sempat memperlihatkan dan menanyakan kepada Saudara Sudirman tentang foto tersebut. Dan Saudara Sudirman menjawab bahwa foto yang saksi perlihatkan adalah betul foto dari Saudara Peggy Setiawan alias Perong, orang yang bersama-sama melakukan tindak pidana perlindungan anak dan atau pembunuhan berencana dan atau pembunuhan. 4. Saksi Saudara Okta Rangga Pratama menerangkan bahwa saksi kenal dengan orang yang bernama Saudara Peggy karena satu daerah sering lewat rumah saksi dan sering nongkrong di SMP 11 Kesambi. Saksi Saudara Aep bin Rudi Pelor menerangkan bahwa adapun sehingga saksi bisa melihat dan mengetahui para pelaku sering nongkrong di depan SMP Negeri 11 Jalan Perjuangan Kota Cirebon. Saat lewat dari tempat kerjaan, saksi melintas menuju warung kopi di Jalan Perjuangan depan Manduah Kota Cirebon pada tanggal 27 Agustus 2016 sekitar jam 21.30 WIB karena saksi tidak melihat waktu dan jam. Mereka sudah berkumpul di depan SMP Negeri 11 Cirebon samping showroom mobil Jalan Perjuangan Maja Asem, Kesambi, Kota Cirebon. Adapun yang dilakukan oleh para pelaku yang sedang nongkrong di depan SMP Negeri 11 Cirebon terhadap 1 orang laki-laki dan 1 orang perempuan yang mengendarai 1 unit kendaraan R2 merek Yamaha Seon warna biru muda tersebut, yaitu sebelumnya pada saat melakukan pelemparan ada teriakan yang bahasa Jawa, namun saksi tidak mengetahui bahasanya, kemudian mengejar 1 orang laki-laki dan 1 orang perempuan yang mengendarai 1 unit kendaraan R2 merek Yamaha Vision Seon karena biru muda, yang mana yang saksi lihat saat itu yang mengejarnya 4 motor, yang mana yang saksi lihat kendaraan yang mengejar yaitu 1 unit kendaraan R2 merek Honda Beat warna orange yang dikendarai oleh 2 orang, kemudian 1 unit kendaraan R2 merek Yamaha Vision warna merah yang dikendarai oleh 2 orang. Selanjutnya 1 kendaraan R2 merek Suzuki Satria-Fu warna hitam yang dikendarai oleh 2 orang, dan 1 unit kendaraan R2 merek Yamaha Mio warna hitam yang dikendarai oleh 2 orang, yang mana
satu orang laki-laki dan satu orang perempuan yang mengendarai satu unit kendaraan R2 merek Yamaseon warna biru muda melintas di warung tempat saksi membeli minuman dan rokok. Dan saat itu saksi panik dan mengejar saudara Dede untuk pulang dan mengatakan pulang dek. Setelah itu saksi langsung menghidupkan motor yang saksi mengendarai menuju tempat cucian mobil di tempat saksi bekerja. Dan saat itu berpapasan dengan 4 motor yang mengejar satu orang laki-laki, satu orang perempuan yang mengendarai satu unit kendaraan merek Yamaseon warna biru muda tersebut. Dan pada saat berpapasan, saksi melihat batu berserakan di tengah jalan, tepatnya di perbatasan Sekolah Man 2 Cirebon dengan SMP Negeri 11 Cirebon, dan setelah itu saksi tidak mengetahui kejadian selanjutnya. Bahwa pada saat melintas di depan SMP Negeri 11 Jalan Perjuangan Kota Cirebon melihat pelaku termasuk salah satunya Peggy. Bahwa saksi mengenal beberapa foto-foto pelaku yang ditunjukkan penyidik. Bahwa saksi membenarkan foto yang ditunjukkan oleh penyidik serta tersangka pernah bertemu sebanyak 1 kali. Bahwa tersangka menjelaskan maksud dari perkataan saudara Iman di dalam messenger tersebut dengan perkataan jahe pengen nyerang sumber, memastikan bahwa BJ akan menyerang bikin sumber, dan tersangka menjawab ai pengen menu kan nene baik, ai beli aja ake ngomong, kalau mau ikut ya ikut saja, jangan banyak ngomong. Namun tersangka tidak ikut atau tidak pergi ke sana. Tersangka tidak mengetahui pada tanggal 27 Agustus 2016 ada pertandingan sepak bola klub dalam negeri. Pada saat tinggal di Cirebon pada tahun 2016, tersangka tidak pernah nongkrong dan berkumpul di depan SMPN 11 di Perjuangan Madasan Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Hanya tersangka pernah lewat dan singgah beberapa kali sekedar ngobrol selama 5-10 menit dengan teman-teman, di antaranya saudara Jaka. Yang tersangka kerjakan saat berada di Kamanyar, Kabupaten Bandung, dan dari tanggal 13 Juli 2016 sampai dengan bulan Desember 2016 adalah membangun rumah saudara Agus alias Ko Acem, alamat Desa Raja Manyar, Kecamatan Balena, Kabupaten Bandung, bersama bapak tersangka dan bernama Rudiawan, Parman, saudara Ibu, dan saudara Mulyadi, saudara Supri, saudara Robi, dan saudara Suarsono alias Bondol. Bahwa tersangka tinggal pada saat membangun rumah saudara Agus alias Ko Acem, alamat di Desa Raja Manyar, Kecamatan Balenda, Kabupaten Bandung, dari tanggal 13 Juli 2016 sampai awal Desember 2016. Karena di rumah berada di rumah bedeng dan lokasinya di sekitaran rumah yang dibangun milik saudara Agus alias Ko Acem. Perlu tersangka jelaskan bahwa tersangka pada tanggal 6 Agustus 2016 tidak berada di Cirebon, sebagaimana status atas nama Peggy Setiawan milik tersangka, yang mana status wasit terkini Facebook, supaya teman-teman ini tersangka pada kepo atau mau tahu saja. Sidang pra-peradilan Peggy Setiawan menjadi sorotan publik yang digelar di Pengadilan Negeri Bandung pada Selasa 2 Juli 2024 hari ini. Publik pun dibuat geram mengetahui sederet pembuktian dari Polda Jawa Barat. Dalam persidangan, tim hukum Polda Jawa Barat mengungkapkan sederet bukti terkait penetapan tersangka oleh Peggy Setiawan. Di antaranya adalah prosedur penetapan tersangka Peggy Setiawan yang dianggap Polda Jawa Barat sudah sesuai. Polda Jawa Barat menggunakan kesaksian dari Sudirman untuk mentersangkakan Peggy Setiawan. Hal ini seusai Sudirman mengaku bahwa Peggy Setiawan ada di TKP. Polda Jawa Barat juga menggunakan kesaksian dari terpidana Eko yang mengaku bahwa Peggy Setiawan memukul korban hingga meninggal dunia. Selain itu, kesaksian dari AF juga menjadi penguat kepolisian Polda Jawa Barat, yang mana Polda Jawa Barat menuturkan AF mengaku melihat sosok para terpidana di TKP. Terkait bukti langsung Peggy Setiawan bersalah, Polda Jawa Barat menuturkan bahwa pihaknya tidak mengejar kesaksian langsung kejadian pembunuhan. Polda Jawa Barat juga menuturkan bahwa saksi mahkota sudah menjadi bukti kuat dugaan keterlibatan Peggy Setiawan. Mendengarkan paparan dari Polda
Jawa Barat yang digelar hari ini, publik yang mengikuti persidangan juga langsung merespons berbagai narasi ketidakpercayaan pada polisi dikeluarkan. Bahkan banyak juga publik yang menyebut akan demo besar-besaran. Demo ini adalah bentuk mosi tak percaya pada pihak kepolisian. Polda Jawa Barat terang-terangan mengungkapkan tidak memiliki saksi pada sidang pra-peradilan tersangka Peggy Setiawan. Pihak kepolisian yang digugat hanya akan menghadirkan barang bukti dan ahli untuk menguatkan argumennya. Sementara, tim kuasa hukum Peggy akan menghadirkan saksi, barang bukti dan ahli. Polda Jabar akhirnya muncul di persidangan Pengadilan Negeri Bandung pada Senin, 1 Juli 2024. Pihak Peggy membacakan argumen pra-peradilannya di depan Hakim Tunggal Eman Sulaiman. Saat pembacaan gugatan rampung, Hakim sidang berlanjut membicarakan agenda selanjutnya. Kubu Peggy menyatakan ingin menyampaikan replik dan duplik. Hakim menanyakan kepada pihak Polda Jabar, apakah siap menjawab gugatan Peggy sekarang juga demi memperingkas agenda sidang. Tim yang dipimpin Kabid Hukum Polda Jabar, Kombes Nur Hadi Handayani, menyatakan akan memberikan jawaban pada sidang berikutnya, yakni Selasa, 2 Juli 2024. Seketika, penonton sidang di ruangan bereaksi menyoraki. Hakim Eman pun menenangkan situasi sidang. Eman pun membacakan agenda sidang esok hari. Pada hari Rabu, 3 Juli 2024, sidang akan beragendakan pembuktian dari kubu Peggy. Sedangkan pada Kamis, 4 Juli 2024, agendanya pembuktian dari pihak Polda Jabar. Sedangkan pada Jumat, 5 Juli 2024, agendanya adalah kesimpulan, dan Senin, 8 Juli 2024, adalah putusan. Eman menekankan tentang apa saja yang akan dihadirkan pada sidang pembuktian dari kedua kubu. Pihak Peggy akan menghadirkan barang bukti, saksi dan ahli. Sedangkan pihak Polda Jabar tidak memiliki saksi. Pengakuan pihak Polda Jabar membuat tim kuasa hukum Peggy optimis memenangkan sidang. Selain soal tidak punya saksi, tawaran hakim untuk langsung menjawab gugatan kubu Peggy yang ditolak kubu Polda Jabar pun menjadi petunjuk. Bagi Marwan, hal itu menunjukkan Polda Jabar tidak siap. Kepolisian juga sudah ditanyakan dan kami menangkap jawaban dari mereka. Saksi tidak ada. Ya kan? Saksi tidak ada, mereka hanya mengajukan satu ahli. Makanya nanti kita lihat, kemudian bukti apa lagi. Kalau seandainya ada bukti yang relevan, ayolah. Kalau seandainya saksi tidak ada, maka rasa-rasanya logika hukum saya menekankan kira-kira nggak ada saksi dalam perkara ini oleh pihak termohon. Kira-kira seperti itu. Polda Jabar memberikan jawaban dalam sidang pra-peradilan Peggy Setiawan terkait kasus Vida Cirebon pada Selasa 2 Juli 2024. Kuasa hukum Polda Jabar menyebut beberapa poin yang disampaikan pihak termohon termasuk penetapan Peggy sebagai tersangka. Polda Jabar menegaskan penetapan tersangka Peggy dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat sudah sesuai dengan alat bukti yang sah. Bahkan, Polda Jabar juga menekankan bahwa ada surat tugas dan surat perintah penyidikan lanjutan terkait kasus tersebut. Polda Jabar pun membantah seluruh dalil-dalil dalam gugatan yang disampaikan oleh tim kuasa hukum Peggy selaku pemohon. Menurut Polda Jabar, gugatan yang disampaikan oleh termohon sudah memasuki materi pokok perkara. Padahal, berdasarkan pasal 2 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 4 tahun 2016 tentang peninjauan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil. Tidak menjelaskan kepada tersangka kenapa motor tersangka diamankan oleh pihak kepolisian Polres Cirebon Kota. Namun saat ini saudara Kartini memberitahu kepada tersangka bahwa tersangka disuruh datang ke Polres Cirebon Kota. Dari Saudara Dede Kurniawan serta tersangka pernah bertemu sebanyak 1 kali. Bahwa tersangka menjelaskan maksud dari perkataan saudara Iman di dalam messenger tersebut dengan perkataan jahe pengen nyerang sumber, memastikan bahwa Dede akan menyerang Piki sumber, dan tersangka menjawab, "Ai pengen melu kari nene baik, ai beli aja ake ngomong. Kalau mau ikut, ya ikut saja, jangan banyak ngomong." Namun tersangka tidak ikut atau tidak pergi ke sana. Tersangka tidak mengetahui pada tanggal 22 Agustus 2016 ada pertandingan sepak bola klub dalam negeri. Pada saat tinggal di Cirebon, pada tahun 2016 tersangka tidak pernah nongkrong
dan berkumpul di depan SMPN 11 di Perjuangan Madasem Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Hanya tersangka pernah bahwa Peggy Setiawan dengan Peggy alias Peron merupakan orang yang sama. Hal tersebut berdasarkan keterangan 1. Saksi Saudara Sudirman bin Suratno yang menerangkan bahwa Saudara Peggy Setiawan alias Peron adalah teman saksi sejak SD di SD Negeri Pelandakan 1 Cirebon dan saksi sejak kecil sering main bola bareng. Saudara Peggy Setiawan alias Peron yang saksi maksud adalah sebagaimana foto yang diperlihatkan dalam pemeriksaan saksi yang membuat yakin karena saksi sejak kecil sudah main bersama dengan Saudara Peggy Setiawan alias Peron, sehingga dari wajahnya saksi masih ingat serta Saudara Peggy alias Peron memiliki tato di tangan kanan, kalau tidak salah bergambar bintang. Bahwa pada saat Saudara Peggy alias Peron datang ke depan SMP Negeri 11 Jalan Perjuangan Kesambi, Kota Cirebon dengan menggunakan satu unit kendaraan smash warna pink, langsung memarkirkan kendaraannya di dalam gang, baru bergabung dengan kami sambil meminum minuman ciu dicampur dengan dik cola. 2. Saksi Saudara Singgih Galang menerangkan bahwa saksi merupakan teman Saudara Peggy sejak kecil. Sejak tingkat sekolah dasar, saksi sering bermain dengan Saudara Peggy alias Peron karena dahulu tempat tinggal kami berdekatan dan berada dalam RT yang sama. Saksi mengenali Saudara Peggy memiliki nama lengkap Peggy Setiawan dan nama panggilan Saudara Peggy alias Peron adalah Peron. Telah ditunjukkan foto Saudara Peggy oleh penyidik dan saksi mengenali foto tersebut adalah Peggy alias Peron. Adapun saksi mengenal sepeda motor merek Suzuki Smash tersebut merupakan sepeda motor yang sering digunakan oleh Saudara Peggy alias Peron. Awalnya sepeda motor tersebut berwarna pink, kemudian berubah warna dengan warna biru kuning. 3. Saksi Saudara Budi Rahmanto menerangkan bahwa saksi merupakan penyidik Polres Cirebon Kota yang dulu menangani laporan polisi nomor LP-953-B-8 Romawi 2016 JBR CRB Kota tanggal 31 Agustus 2016 atas nama pelapor Rudiana sebelum dilimpahkan ke Polda Jawa Barat. Saksi juga merupakan salah satu penyidik yang melakukan upaya untuk pencarian DPO dari laporan polisi tersebut. Saksi mendapatkan informasi bahwa Saudara Peggy Setiawan alias Peron beralamat di Dusun 1 Blok Simaja, RT 002, RW 002, Desa Kepongpongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon. Saat itu saksi menuju rumahnya dan bertemu adik-adik serta kakek dan nenek Saudara Peggy Setiawan alias Peron. Saat itu tidak ditemukan Saudara Peggy Setiawan alias Peron, namun bagian kanan ruang tamu terdapat foto Saudara Peggy Setiawan alias Peron. Saksi berinisiatif memfoto-foto tersebut dan Brigadir Jaka mengamankan satu unit sepeda motor Suzuki Smash warna biru kuning, namun nomor polisi terpasang di bagian depan B6247 PIK. Karena Saudara Peggy Setiawan alias Peron tidak ditemukan, kami kembali ke kantor dengan membawa sepeda motor tersebut untuk diamankan. Adapun saksi mendapatkan foto Saudara Peggy Setiawan alias Peron, saksi sempat memperlihatkan dan menanyakan kepada Saudara Sudirman tentang foto tersebut. Dan Saudara Sudirman menjawab bahwa foto yang saksi perlihatkan adalah betul foto dari Saudara Peggy Setiawan alias Peron, orang yang bersama-sama melakukan tindak pidana perlindungan anak dan atau pembunuhan berencana dan atau pembunuhan. 4. Saksi Saudara Okta Rangga Pratama menerangkan bahwa saksi kenal dengan orang yang bernama Saudara Peggy karena satu daerah sering lewat ke rumah saksi dan sering nongkrong di SMP 11 Kesambi. Saksi Saudara Aep bin Rudi Pelor menerangkan bahwa adapun sehingga saksi bisa melihat dan mengetahui para pelaku sering nongkrong di depan SMP Negeri 11 Jalan Perjuangan Kota Cirebon saat lewat dari tempat kerjaan saksi melintas menuju warung kopi di Jalan Perjuangan depan Manduah Kota Cirebon pada tanggal 27 Agustus 2016 sekitar jam 21.30 WIB karena saksi tidak melihat waktu dan jam. Mereka sudah berkumpul di depan SMP Negeri 11 Cirebon samping showroom mobil Jalan Perjuangan Maja Asem Kesambi Kota Cirebon. Adapun yang dilakukan oleh para pelaku yang sedang nongkrong di depan SMP Negeri 11 Cirebon terhadap satu orang laki-laki dan satu orang perempuan yang mengendarai satu unit kendaraan R2 merek Yamaha Seon warna biru muda tersebut, yaitu
Sebelumnya pada saat melakukan pelemparan ada teriakan yang bahasa Jawa, namun saksi tidak mengetahui bahasanya, kemudian mengejar satu orang laki-laki dan satu orang perempuan yang mengendarai satu unit kendaraan R2 merek Yamaha Vision Xeon karena biru muda, yang mana yang saksi lihat saat itu yang mengejarnya 4 motor, yang mana yang saksi lihat kendaraan yang mengejar yaitu satu unit kendaraan R2 merek Honda Beat warna orange yang dikendarai oleh 2 orang, kemudian satu unit kendaraan R2 merek Yamaha Vision warna merah yang dikendarai oleh 2 orang. Selanjutnya satu kendaraan R2 merek Suzuki Satria-Fu warna hitam yang dikendarai oleh 2 orang, dan satu unit kendaraan R2 merek Yamaha Mio warna hitam yang dikendarai oleh 2 orang, yang mana satu orang laki-laki dan satu orang perempuan yang mengendarai satu unit kendaraan R2 merek Yamaha Xeon warna biru muda melintas di warung tempat saksi membeli minuman dan rokok. Dan saat itu saksi panik dan mengejar saudara Dede untuk pulang dan mengatakan pulang dek. Setelah itu saksi langsung menghidupkan motor yang saksi mengendarai menuju tempat cucian mobil di tempat saksi bekerja. Dan saat itu berpapasan dengan 4 motor yang mengejar satu orang laki-laki, satu orang perempuan yang mengendarai satu unit kendaraan merek Yamaha Xeon warna biru muda tersebut. Dan pada saat berpapasan, saksi melihat batu berserakan di tengah jalan, tepatnya di perbatasan Sekolah Man 2 Cirebon dengan SMP Negeri 11 Cirebon, dan setelah itu saksi tidak mengetahui kejadian selanjutnya. Bahwa pada saat melintas di depan SMP Negeri 11 Jalan Perjuangan Kota Cirebon melihat pelaku termasuk salah satunya Peggy. Bahwa saksi mengenal beberapa foto-foto pelaku yang ditunjukkan penyidik. Bahwa saksi membenarkan foto yang ditunjukkan oleh penyidik serta tersangka pernah bertemu sebanyak 1 kali. Bahwa tersangka menjelaskan maksud dari perkataan saudara Iman di dalam messenger tersebut dengan perkataan jahe pengen menyerang sumber, memastikan bahwa DJ akan menyerang bikin sumber, dan tersangka menjawab ai pengen melu kari nene baik, ai beli aja ake ngomong. Kalau mau ikut, ya ikut saja, jangan banyak ngomong. Namun tersangka tidak ikut atau tidak pergi ke sana. Tersangka tidak mengetahui pada tanggal 22 Agustus 2016 ada pertandingan sepak bola klub dalam negeri. Pada saat tinggal di Cirebon, pada tahun 2016 tersangka tidak pernah nongkrong dan berkumpul di depan SMPN 11 di Perjuangan Mandasan Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Hanya tersangka pernah lewat dan singgah beberapa kali sekedar ngobrol selama 5-10 menit dengan teman-teman, di antaranya saudara Jaka. Yang tersangka kerjakan saat berada di Camanyar, Kabupaten Bandung, dan dari tanggal 13 Juli 2016 sampai dengan bulan Desember 2016 adalah membangun rumah saudara Agus alias Ko Acem, alamat Desa Racamanyar, Kecamatan Balaira, Kabupaten Bandung, bersama bapak tersangka dan bernama Rumirawang, Parman, saudara Rimu, dan saudara Mulyadi, saudara Supri, saudara Robi, dan saudara Suarsono alias Bondol. Bahwa tersangka tinggal pada saat membangun rumah saudara Agus alias Ko Acem, alamat di Desa Racamanyar, Kecamatan Balaira, Kabupaten Bandung, dari tanggal 13 Juli 2016 sampai awal Desember 2016. Karena di rumah berada di rumah bedeng yang lokasinya di sekitaran rumah yang dibangun milik saudara Agus alias Ko Acem. Perlu tersangka jelaskan bahwa tersangka pada tanggal 6 Agustus 2016 tidak berada di Cirebon, sebagaimana status atas nama Peggy Setiawan milik tersangka, yang mana status wasit terkini Facebook, supaya teman-teman ini tersangka pada kepo atau mau tahu saja. Sidang pra-peradilan Peggy Setiawan menjadi sorotan publik yang digelar di Pengadilan Negeri Bandung pada Selasa 2 Juli 2024 hari ini. Publik pun dibuat geram mengetahui sederet pembuktian dari Polda Jawa Barat.
Dalam persidangan, tim hukum Polda Jawa Barat mengungkapkan sederet bukti terkait penetapan tersangka oleh Peggy Setiawan. Di antaranya adalah prosedur penetapan tersangka Peggy Setiawan yang dianggap Polda Jawa Barat sudah sesuai. Polda Jawa Barat menggunakan kesaksian dari Sudirman untuk mentersangkakan Peggy Setiawan. Hal ini seusai Sudirman mengaku bahwa Peggy Setiawan ada di TKP. Polda Jawa Barat juga menggunakan kesaksian dari terpidana Eko yang mengaku bahwa Peggy Setiawan memukul korban hingga meninggal dunia. Selain itu, kesaksian dari Aep juga menjadi penguat kepolisian Polda Jawa Barat, yang mana Polda Jawa Barat menuturkan Aep mengaku melihat sosok para terpidana di TKP. Terkait bukti langsung Peggy Setiawan bersalah, Polda Jawa Barat menuturkan bahwa pihaknya tidak mengejar kesaksian langsung kejadian pembunuhan. Polda Jawa Barat juga menuturkan bahwa saksi mahkota sudah menjadi bukti kuat dugaan keterlibatan Peggy Setiawan. Mendengarkan paparan dari Polda Jawa Barat yang digelar hari ini, publik yang mengikuti persidangan juga langsung merespons berbagai narasi ketidakpercayaan pada polisi dikeluarkan. Bahkan banyak juga publik yang menyebut akan demo besar-besaran. Demo ini adalah bentuk mosi tak percaya pada pihak kepolisian. Polda Jawa Barat terang-terangan mengungkapkan tidak memiliki saksi pada sidang pra-peradilan tersangka Peggy Setiawan. Pihak kepolisian yang digugat hanya akan menghadirkan barang bukti dan ahli untuk menguatkan argumennya. Sementara, tim kuasa hukum Peggy akan menghadirkan saksi, barang bukti dan ahli. Polda Jabar akhirnya muncul di persidangan Pengadilan Negeri Bandung pada Senin, 1 Juli 2024. Pihak Peggy membacakan argumen pra-peradilannya di depan Hakim Tunggal Eman Sulaiman. Saat pembacaan gugatan rampung, Hakim sidang berlanjut membicarakan agenda selanjutnya. Kubu Peggy menyatakan ingin menyampaikan replik dan duplik. Hakim menanyakan kepada pihak Polda Jabar, apakah siap menjawab gugatan Peggy sekarang juga demi memperingkas agenda sidang. Tim yang dipimpin Kabid Hukum Polda Jabar, Kombes Nur Hadi Handayani, menyatakan akan memberikan jawaban pada sidang berikutnya, yakni Selasa, 2 Juli 2024. Seketika, penonton sidang di ruangan bereaksi menyoraki. Hakim Eman pun menenangkan situasi sidang. Eman pun membacakan agenda sidang esok hari. Pada hari Rabu, 3 Juli 2024, sidang akan beragendakan pembuktian dari kubu Peggy. Sedangkan pada Kamis, 4 Juli 2024, agendanya pembuktian dari pihak Polda Jabar. Sedangkan pada Jumat, 5 Juli 2024, agendanya adalah kesimpulan, dan Senin, 8 Juli 2024, adalah putusan. Eman menekankan tentang apa saja yang akan dihadirkan pada sidang pembuktian dari kedua kubu. Pihak Peggy akan menghadirkan barang bukti, saksi dan ahli. Sedangkan pihak Polda Jabar tidak memiliki saksi. Pengakuan pihak Polda Jabar membuat tim kuasa hukum Peggy optimis memenangkan sidang. Selain soal tidak punya saksi, tawaran hakim untuk langsung menjawab gugatan kubu Peggy yang ditolak kubu Polda Jabar pun menjadi petunjuk. Bagi Marwan, hal itu menunjukkan Polda Jabar tidak siap. Kepolisian juga sudah ditanyakan dan kami menangkap jawaban dari mereka. Saksi tidak ada, ya kan? Saksi tidak ada. Mereka hanya mengajukan satu ahli. Makanya nanti kita lihat kemudian bukti apa lagi. Kalau seandainya ada bukti yang relevan, ayolah. Kalau seandainya saksi tidak ada, maka rasa-rasanya logika hukum saya menekankan kira-kira nggak ada saksi dalam perkara ini oleh pihak termohon. Kira-kira seperti itu. Polda Jabar memberikan jawaban dalam sidang pra-peradilan Peggy Setiawan terkait kasus Vida Cirebon pada Selasa 2 Juli 2024. Kuasa hukum Polda Jabar menyebut beberapa poin yang disampaikan pihak termohon termasuk penetapan Peggy sebagai tersangka. Polda Jabar menegaskan penetapan tersangka Peggy dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat sudah sesuai dengan alat bukti yang sah. Bahkan, Polda Jabar juga menekankan bahwa ada surat tugas dan surat perintah penyidikan lanjutan terkait kasus tersebut. Polda Jabar pun membantah seluruh dalil-dalil dalam gugatan yang disampaikan oleh tim kuasa hukum Peggy selaku pemohon. Menurut Polda Jabar, gugatan yang disampaikan oleh termohon sudah memasuki materi pokok perkara. Padahal, berdasarkan pasal 2 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang peninjauan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil. Tidak menjelaskan kepada tersangka kenapa motor tersangka diamankan oleh pihak kepolisian Polres Cirebon Kota, namun
Saat ini saudara Kartini memberitahu kepada tersangka bahwa tersangka disuruh datang ke Polres Cirebon Kota. Dari saudara Dede Kurniawan serta tersangka pernah bertemu sebanyak 1 kali. Bahwa tersangka menjelaskan maksud dari perkataan saudara Iman di dalam messenger tersebut dengan perkataan jahe pengen menyerang sumber, memastikan bahwa BJ akan menyerang bikin sumber, dan tersangka menjawab, "Ai pengen menu kari nene baik, ai beli aja ake ngomong. Kalau mau ikut ya ikut saja, jangan banyak ngomong." Namun tersangka tidak ikut atau tidak pergi ke sana. Tersangka tidak mengetahui pada tanggal 27 Agustus 2016 ada pertandingan sepak bola klub dalam negeri. Pada saat tinggal di Cirebon pada tahun 2016, tersangka tidak pernah nongkrong dan berkumpul di depan SMPN 11 di Perjuangan Madasan Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Hanya tersangka pernah bahwa Peggy Setiawan dengan Peggy alias Peron merupakan orang yang sama. Hal tersebut berdasarkan keterangan 1. Saksi saudara Sudirman bin Suratno yang menerangkan bahwa saudara Peggy Setiawan alias Peron adalah teman saksi sejak SD di SD Negeri Pelandakan 1 Cirebon dan saksi sejak kecil sering main bola bareng. Saudara Peggy Setiawan alias Peron yang saksi maksud adalah sebagaimana foto yang diperlihatkan dalam pemeriksaan saksi, yang membuat yakin karena saksi sejak kecil sudah main bersama dengan saudara Peggy Setiawan alias Peron, sehingga dari wajahnya saksi masih ingat, serta saudara Peggy alias Peron memiliki tato di tangan kanan, kalau tidak salah bergambar bintang. Bahwa pada saat saudara Peggy alias Peron datang ke depan SMP Negeri 11 Jalan Perjuangan Kesambi, Kota Cirebon dengan menggunakan 1 unit kendaraan smash warna pink, langsung memarkirkan kendaraannya di dalam gang, baru bergabung dengan kami sambil meminum minuman ciu dicampur dengan Dik Cola. 2. Saksi saudara Singgih Galang menerangkan bahwa merupakan teman saudara Peggy sejak kecil. Sejak tingkat sekolah dasar, saksi sering bermain dengan saudara Peggy alias Peron karena dahulu tempat tinggal kami berdekatan dan berada dalam RT yang sama. Saksi mengenali saudara Peggy memiliki nama lengkap Peggy Setiawan dan nama panggilan saudara Peggy alias Peron adalah Peron. Telah ditunjukkan foto saudara Peggy oleh penyidik dan saksi mengenali foto tersebut adalah Peggy alias Peron. Adapun saksi mengenal sepeda motor merek Suzuki Smash tersebut merupakan sepeda motor yang sering digunakan oleh saudara Peggy alias Peron. Awalnya sepeda motor tersebut berwarna pink, kemudian berubah warna dengan warna biru kuning. 3. Saksi saudara Budi Rahmanto menerangkan bahwa saksi merupakan penyidik Polres Cirebon Kota yang dulu menangani laporan polisi nomor LP-953-B-8 Romawi 2016 CRB Kota tanggal 31 Agustus 2016 atas nama pelapor Rudiana sebelum dilimpahkan ke Polda Jawa Barat. Saksi juga merupakan salah satu penyidik yang melakukan upaya untuk pencarian DPO dari laporan polisi tersebut. Saksi mendapatkan informasi bahwa saudara Peggy Setiawan alias Peron beralamat di Dusun 1 Blok Simaja, RT 002, RW 002, Desa Kepongpongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon. Saat itu saksi menuju rumahnya dan bertemu dengan saudari Kartini, adik-adik serta kakek dan nenek saudara Peggy Setiawan alias Peron. Saat itu tidak ditemukan saudara Peggy Setiawan alias Peron, namun bagian kanan ruang tamu terdapat foto saudara Peggy Setiawan alias Peron. Saksi berinisiatif memfoto-foto tersebut dan Brigadir Jaka mengamankan 1 unit sepeda motor Suzuki Smash warna biru kuning, namun nomor polisi terpasang di bagian depan B6247 PIK. Karena saudara Peggy Setiawan alias Peron tidak ditemukan, kami kembali ke kantor dengan membawa sepeda motor tersebut untuk diamankan. Adapun saksi mendapatkan foto saudara Peggy Setiawan alias Peron, saksi sempat memperlihatkan dan menanyakan kepada saudara Sudirman tentang foto tersebut. Dan saudara Sudirman menjawab bahwa foto yang saksi perlihatkan adalah betul foto dari saudara Peggy Setiawan alias Peron, orang yang bersama-sama melakukan tindak pidana perlindungan anak dan atau pembunuhan berencana dan atau pembunuhan. 4. Saksi saudara Okta Rangga Pratama menerangkan bahwa saksi kenal dengan orang yang bernama saudara Peggy
karena satu daerah sering lewat ke rumah saksi dan sering nongkrong di SMP 11 Kesambi. Si Saudara Aep bin Rudi Pelor menerangkan bahwa adapun sehingga saksi bisa melihat dan mengetahui para pelaku sering nongkrong di depan SMP Negeri 11 Jalan Perjuangan Kota Cirebon saat lewat dari tempat kerjaan, saksi melintas menuju warung kopi di Jalan Perjuangan depan Manduah Kota Cirebon pada tanggal 27 Agustus 2016 sekitar jam 21.30 WIB karena saksi tidak melihat waktu dan jam. Mereka sudah berkumpul di depan SMP Negeri 11 Cirebon samping showroom mobil Jalan Perjuangan Maja Asem, Kesambi, Kota Cirebon. Adapun yang dilakukan oleh para pelaku yang sedang nongkrong di depan SMP Negeri 11 Cirebon terhadap satu orang laki-laki dan satu orang perempuan yang mengendarai satu unit kendaraan R2 merek Yamaha Seon warna biru muda tersebut, yaitu sebelumnya pada saat melakukan pelemparan ada teriakan yang bahasa Jawa, namun saksi tidak mengetahui bahasanya, kemudian mengejar satu orang laki-laki dan satu orang perempuan yang mengendarai satu unit kendaraan R2 merek Yamaha Vixen Seon karena biru muda, yang mana yang saksi lihat saat itu yang mengejarnya 4 motor, yang mana yang saksi lihat kendaraan yang mengejar yaitu satu unit kendaraan R2 merek Honda Beat warna orange yang dikendarai oleh 2 orang, kemudian satu unit kendaraan R2 merek Yamaha Sion Vixen warna merah yang dikendarai oleh 2 orang, selanjutnya satu kendaraan R2 merek Suzuki Satria Fu warna hitam yang dikendarai oleh 2 orang, dan satu unit kendaraan R2 merek Yamaha Mio warna hitam yang dikendarai oleh 2 orang, yang mana satu orang laki-laki dan satu orang perempuan yang mengendarai satu unit kendaraan R2 merek Yamaha Seon warna biru muda melintas di warung tempat saksi membeli minuman dan rokok. Dan saat itu saksi panik dan mengejar saudara Dede untuk pulang dan mengatakan pulang dek. Setelah itu saksi langsung menghidupkan motor yang saksi mengendarai menuju tempat cucian mobil di tempat saksi bekerja. Dan saat itu berpapasan dengan 4 motor yang mengejar satu orang laki-laki, satu orang perempuan yang mengendarai satu unit kendaraan merek Yamaha Seon warna biru muda tersebut. Dan pada saat berpapasan, saksi melihat batu berserakan di tengah jalan, tepatnya di perbatasan Sekolah Man 2 Cirebon dengan SMP Negeri 11 Cirebon, dan setelah itu saksi tidak mengetahui kejadian selanjutnya. Bahwa pada saat melintas di depan SMP Negeri 11 Jalan Perjuangan Kota Cirebon melihat pelaku termasuk salah satunya Peggy. Bahwa saksi mengenal beberapa foto-foto pelaku yang ditunjukkan penyidik. Bahwa saksi membenarkan foto yang ditunjukkan oleh penyidik serta tersangka pernah bertemu sebanyak 1 kali. Bahwa tersangka menjelaskan maksud dari perkataan saudara Iman di dalam messenger tersebut dengan perkataan jahe pengen menyerang sumber, memastikan bahwa DJ akan menyerang bikin sumber, dan tersangka menjawab ai pengen melu kari nene baik, ai beli aja ake ngomong. Kalau mau ikut, ya ikut saja, jangan banyak ngomong. Namun tersangka tidak ikut atau tidak pergi ke sana. Tersangka tidak mengetahui pada tanggal 27 Agustus 2016 ada pertandingan sepak bola klub dalam negeri. Pada saat tinggal di Cirebon pada tahun 2016, tersangka tidak pernah nongkrong dan berkumpul di depan SMPN 11 di Perjuangan Mandasem, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Hanya tersangka pernah lewat dan singgah beberapa kali sekedar ngobrol selama 5-10 menit dengan teman-teman, di antaranya saudara Jaka. Yang tersangka kerjakan saat berada di Recamanyar Kabupaten Bandung dan dari tanggal 13 Juli 2016 sampai dengan bulan Desember 2016 adalah membangun rumah saudara Agus alias Ko Acem, alamat Desa Recamanyar, Kecamatan Balena, Kabupaten Bandung, bersama bapak tersangka dan bernama Rudiawan, Parman, saudara Ibu, dan saudara Mulyadi, saudara Supri, saudara Robi, dan saudara Soeharsono alias Bondol. Bahwa tersangka tinggal pada saat membangun rumah saudara Agus alias Ko Acem, alamat di Desa Recamanyar,
Kecamatan Balenda, Kabupaten Bandung dari tanggal 13 Juli 2016 sampai awal Desember 2016. Karena berada di rumah bedeng yang lokasinya di sekitaran rumah yang dibangun milik Saudara Agus alias Pak Aceh. Perlu tersangka jelaskan bahwa tersangka pada tanggal 6 Agustus 2016 tidak berada di Cirebon, sebagaimana status atas nama Peggy Setiawan milik tersangka yang mana status pemasit terkini Facebook supaya teman-teman ini tersangka pada kepo atau mau tahu saja. Sidang pra-peradilan Peggy Setiawan menjadi sorotan publik yang digelar di Pengadilan Negeri Bandung pada Selasa 2 Juli 2024 hari ini. Publik pun dibuat geram mengetahui sederet pembuktian dari Polda Jawa Barat. Dalam persidangan, tim hukum Polda Jawa Barat mengungkapkan sederet bukti terkait penetapan tersangka oleh Peggy Setiawan. Di antaranya adalah prosedur penetapan tersangka Peggy Setiawan yang dianggap Polda Jawa Barat sudah sesuai. Polda Jawa Barat menggunakan kesaksian dari Sudirman untuk mentersangkakan Peggy Setiawan. Hal ini seusai Sudirman mengaku bahwa Peggy Setiawan ada di TKP. Polda Jawa Barat juga menggunakan kesaksian dari terpidana Eko yang mengaku bahwa Peggy Setiawan memukul korban hingga meninggal dunia. Selain itu, kesaksian dari Aep juga menjadi penguat kepolisian Polda Jawa Barat, yang mana Polda Jawa Barat menuturkan Aep mengaku melihat sosok para terpidana di TKP. Terkait bukti langsung Peggy Setiawan bersalah, Polda Jawa Barat menuturkan bahwa pihaknya tidak mengejar kesaksian langsung kejadian pembunuhan. Polda Jawa Barat juga menuturkan bahwa saksi mahkota sudah menjadi bukti kuat dugaan keterlibatan Peggy Setiawan. Mendengarkan paparan dari Polda Jawa Barat yang digelar hari ini, publik yang mengikuti persidangan juga langsung merespons berbagai narasi ketidakpercayaan pada polisi dikeluarkan. Bahkan banyak juga publik yang menyebut akan demo besar-besaran. Demo ini adalah bentuk mosi tak percaya pada pihak kepolisian. Polda Jawa Barat terang-terangan mengungkapkan tidak memiliki saksi pada sidang pra-peradilan tersangka Peggy Setiawan. Pihak kepolisian yang digugat hanya akan menghadirkan barang bukti dan ahli untuk menguatkan argumennya. Sementara, tim kuasa hukum Peggy akan menghadirkan saksi, barang bukti dan ahli. Polda Jabar akhirnya muncul di persidangan Pengadilan Negeri Bandung pada Senin, 1 Juli 2024. Pihak Peggy membacakan argumen pra-peradilannya di depan Hakim Tunggal Eman Sulaiman. Saat pembacaan gugatan rampung, Hakim sidang berlanjut membicarakan agenda selanjutnya. Kubu Peggy menyatakan ingin menyampaikan replik dan duplik. Hakim menanyakan kepada pihak Polda Jabar, apakah siap menjawab gugatan Peggy sekarang juga demi memperingkas agenda sidang. Tim yang dipimpin Kabid Hukum Polda Jabar, Kombes Nur Hadi Handayani, menyatakan akan memberikan jawaban pada sidang berikutnya, yakni Selasa, 2 Juli 2024. Seketika, penonton sidang di ruangan bereaksi menyoraki. Hakim Eman pun menenangkan situasi sidang. Eman pun membacakan agenda sidang esok hari. Pada hari Rabu, 3 Juli 2024, sidang akan beragendakan pembuktian dari kubu Peggy. Sedangkan pada Kamis, 4 Juli 2024, agendanya pembuktian dari pihak Polda Jabar. Sedangkan pada Jumat, 5 Juli 2024, agendanya adalah kesimpulan, dan Senin, 8 Juli 2024, adalah putusan. Eman menekankan tentang apa saja yang akan dihadirkan pada sidang pembuktian dari kedua kubu. Pihak Peggy akan menghadirkan barang bukti, saksi dan ahli. Sedangkan pihak Polda Jabar tidak memiliki saksi. Pengakuan pihak Polda Jabar membuat tim kuasa hukum Peggy optimis memenangkan sidang. Selain soal tidak punya saksi, tawaran hakim untuk langsung menjawab gugatan kubu Peggy yang ditolak kubu Polda Jabar pun menjadi petunjuk. Bagi Marwan, hal itu menunjukkan Polda Jabar tidak siap. Kepolisian juga sudah ditanyakan dan kami menangkap jawaban dari mereka. Saksi tidak ada, ya kan? Saksi tidak ada. Mereka hanya mengajukan satu ahli. Makanya nanti kita lihat kemudian bukti apa lagi. Kalau seandainya ada bukti yang relevan, ayolah. Kalau seandainya saksi tidak ada, maka rasa-rasanya logika hukum saya menekankan kira-kira nggak ada saksi dalam perkara ini oleh pihak termohon. Kira-kira seperti itu.
Polda Jabar memberikan jawaban dalam sidang pra-peradilan Peggy Setiawan terkait kasus Vida Cirebon pada Selasa 2 Juli 2024. Kuasa hukum Polda Jabar menyebut beberapa poin yang disampaikan pihak termohon termasuk penetapan Peggy sebagai tersangka. Polda Jabar menegaskan penetapan tersangka Peggy dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat sudah sesuai dengan alat bukti yang sah. Bahkan, Polda Jabar juga menekankan bahwa ada surat tugas dan surat perintah penyidikan lanjutan terkait kasus tersebut. Polda Jabar pun membantah seluruh dalil-dalil dalam gugatan yang disampaikan oleh tim kuasa hukum Peggy selaku pemohon. Menurut Polda Jabar, gugatan yang disampaikan oleh termohon sudah memasuki materi pokok perkara. Padahal, berdasarkan pasal 2 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang peninjauan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil. Tidak menjelaskan kepada tersangka kenapa motor tersangka diamankan oleh pihak kepolisian Polres Cirebon Kota. Namun saat ini saudara Kartini memberitahu kepada tersangka bahwa tersangka disuruh datang ke Polres Cirebon Kota. Dari Saudara Dede Kurniawan serta tersangka pernah bertemu sebanyak 1 kali. Bahwa tersangka menjelaskan maksud dari perkataan saudara Iman di dalam messenger tersebut dengan perkataan jahe pengen menyerang sumber, memastikan bahwa DJ akan menyerang bikin sumber, dan tersangka menjawab, "Ai pengen menu kari nene baik, ai beli aja ake ngomong. Kalau mau ikut, ya ikut saja, jangan banyak ngomong." Namun tersangka tidak ikut atau tidak pergi ke sana. Tersangka tidak mengetahui pada tanggal 22 Agustus 2016 ada pertandingan sepak bola klub dalam negeri. Pada saat tinggal di Cirebon, pada tahun 2016, tersangka tidak pernah nongkrong dan berkumpul di depan SMPN 11 di Perjuangan Mandasan Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Hanya tersangka pernah bahwa Peggy Setiawan dengan Peggy alias Peron merupakan orang yang sama. Hal tersebut berdasarkan keterangan 1. Saksi Saudara Sudirman bin Suratno yang menerangkan bahwa Saudara Peggy Setiawan alias Peron adalah teman saksi sejak SD di SD Negeri Pelandakan 1 Cirebon dan saksi sejak kecil sering main bola bareng. Saudara Peggy Setiawan alias Peron yang saksi maksud adalah sebagaimana foto yang diperlihatkan dalam pemeriksaan saksi, yang membuat yakin karena saksi sejak kecil sudah main bersama dengan saudara Peggy Setiawan alias Peron, sehingga dari wajahnya saksi masih ingat serta saudara Peggy alias Peron memiliki tato di tangan kanan, kalau tidak salah bergambar bintang. Bahwa pada saat saudara Peggy alias Peron datang ke depan SMP Negeri 11 Jalan Perjuangan Kesambi, Kota Cirebon dengan menggunakan 1 unit kendaraan smash warna pink, langsung memarkirkan kendaraannya di dalam gang, baru bergabung dengan kami sambil meminum minuman ciu dicampur dengan Dik Cola. 2. Saksi Saudara Singgih Galang menerangkan bahwa saksi merupakan teman saudara Peggy sejak kecil. Sejak tingkat sekolah dasar, saksi sering bermain dengan saudara Peggy alias Peron karena dahulu tempat tinggal kami berdekatan dan berada dalam RT yang sama. Saksi mengenali saudara Peggy memiliki nama lengkap Peggy Setiawan dan nama panggilan saudara Peggy alias Peron adalah Peron. Telah ditunjukkan foto saudara Peggy oleh penyidik dan saksi mengenali foto tersebut adalah Peggy alias Peron. Adapun saksi mengenal sepeda motor merek Suzuki Smash tersebut merupakan sepeda motor yang sering digunakan oleh saudara Peggy alias Peron. Awalnya sepeda motor tersebut berwarna pink, kemudian berubah warna dengan warna biru kuning. 3. Saksi Saudara Budi Rahmanto menerangkan bahwa saksi merupakan penyidik Polres Cirebon Kota yang dulu menangani laporan polisi nomor LP-953-B-8 Romawi -2016-JBR CRB Kota tanggal 31 Agustus 2016 atas nama pelapor Rudiana sebelum dilimpahkan ke Polda Jawa Barat. Saksi juga merupakan salah satu penyidik yang melakukan upaya untuk pencarian DPO dari laporan polisi tersebut. Saksi mendapatkan informasi bahwa saudara Peggy Setiawan alias Peron beralamat di Dusun 1 Blok Simaja, RT 002, RW 002, Desa Kepongpongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon. Saat itu saksi menuju rumahnya dan bertemu dengan saudari Kartini.
adik-adik serta kakek dan nenek saudara Peggy Setiawan alias Peron. Saat itu tidak ditemukan saudara Peggy Setiawan alias Peron, namun bagian kanan ruang tamu terdapat foto saudara Peggy Setiawan alias Peron. Saksi berinisiatif memfoto-foto tersebut dan Brigadir Jaka mengamankan 1 unit sepeda motor Suzuki Smash warna biru kuning, namun nomor polisi terpasang di bagian depan B6247 PIK. Karena saudara Peggy Setiawan alias Peron tidak ditemukan, kami kembali ke kantor dengan membawa sepeda motor tersebut untuk diamankan. Adapun saksi mendapatkan foto saudara Peggy Setiawan alias Peron, saksi sempat memperlihatkan dan menanyakan kepada saudara Sudirman tentang foto tersebut. Dan saudara Sudirman menjawab bahwa foto yang saksi perlihatkan adalah betul foto dari saudara Peggy Setiawan alias Peron, orang yang bersama-sama melakukan tindak pidana perlindungan anak dan atau pembunuhan berencana dan atau pembunuhan. 4. Saksi saudara Okta Rangga Pratama menerangkan bahwa saksi kenal dengan orang yang bernama saudara Peggy karena satu daerah sering lewat rumah saksi dan sering nongkrong di SMP 11 Kesamping. Saksi saudara Aep bin Rudi Pelor menerangkan bahwa adapun sehingga saksi bisa melihat dan mengetahui para pelaku sering nongkrong di depan SMP Negeri 11 Jalan Perjuangan Kota Cirebon saat lewat dari tempat kerjaan saksi melintas menuju warung kopi di Jalan Perjuangan depan Manduah Kota Cirebon pada tanggal 27 Agustus 2016 sekitar jam 21.30 WIB karena saksi tidak melihat waktu dan jam. Mereka sudah berkumpul di depan SMP Negeri 11 Cirebon samping showroom mobil Jalan Perjuangan Maja Asem Kesambi Kota Cirebon. Adapun yang dilakukan oleh para pelaku yang sedang nongkrong di depan SMP Negeri 11 Cirebon terhadap 1 orang laki-laki dan 1 orang perempuan yang mengendarai 1 unit kendaraan R2 merek Yamaha Seon warna biru muda tersebut, yaitu sebelumnya pada saat melakukan pelemparan ada teriakan yang bahasa Jawa, namun saksi tidak mengetahui bahasanya, kemudian mengejar 1 orang laki-laki dan 1 orang perempuan yang mengendarai 1 unit kendaraan R2 merek Yamaha Vixen Xeon karena biru muda, yang mana yang saksi lihat saat itu yang mengejarnya 4 motor, yang mana yang saksi lihat kendaraan yang mengejar yaitu 1 unit kendaraan R2 merek Honda Beat warna orange yang dikendarai oleh 2 orang, kemudian 1 unit kendaraan R2 merek Yamaha Sion Vixen warna merah yang dikendarai oleh 2 orang. Selanjutnya 1 kendaraan R2 merek Suzuki Satria Fu warna hitam yang dikendarai oleh 2 orang dan 1 unit kendaraan R2 merek Yamaha Mio warna hitam yang dikendarai oleh 2 orang, yang mana 1 orang laki-laki dan 1 orang perempuan yang mengendarai 1 unit kendaraan R2 merek Yamaha Xeon warna biru muda melintas di warung tempat saksi membeli minuman dan rokok. Dan saat itu saksi panik dan mengejar saudara Dede untuk pulang dan mengatakan pulang dek. Setelah itu saksi langsung menghidupkan motor yang saksi mengendarai menuju tempat cucian mobil di tempat saksi bekerja. Dan saat itu berpapasan dengan 4 motor yang mengejar 1 orang laki-laki, 1 orang perempuan yang mengendarai 1 unit kendaraan merek Yamaha Xeon warna biru muda tersebut. Dan pada saat berpapasan, saksi melihat batu berserakan di tengah jalan, tepatnya di perbatasan Sekolah Mandua Cirebon dengan SMP Negeri 11 Cirebon, dan setelah itu saksi tidak mengetahui kejadian selanjutnya. Bahwa pada saat melintas di depan SMP Negeri 11 Jalan Perjuangan Kota Cirebon melihat pelaku termasuk salah satunya Peggy. Bahwa saksi mengenal beberapa foto-foto pelaku yang ditunjukkan penyidik. Bahwa saksi membenarkan foto yang ditunjukkan oleh penyidik serta tersangka pernah bertemu sebanyak 1 kali. Bahwa tersangka menjelaskan maksud dari perkataan saudara Iman di dalam messenger tersebut dengan perkataan Jahe pengen menyerang sumber, memastikan bahwa DJ akan menyerang bikin sumber, dan tersangka menjawab, "Ai pengen menu kari nene baik, ai beli aja ake ngomong. Kalau mau ikut, ya ikut saja, jangan banyak ngomong." Namun tersangka tidak ikut atau tidak pergi ke sana. Tersangka tidak mengetahui pada tanggal 22 Agustus 2016 ada pertandingan sepak bola
klub dalam negeri. Pada saat tinggal di Cirebon, pada tahun 2016, tersangka tidak pernah nongkrong dan berkumpul di depan SMPN 11 di Perjuangan Madasem Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Hanya tersangka pernah lewat dan singgah beberapa kali sekedar ngobrol selama 5-10 menit dengan teman-teman, diantaranya saudara Jaka. Yang tersangka kerjakan saat berada di Rekamannya Kabupaten Bandung dan dari tanggal 13 Juli 2016 sampai dengan bulan Desember 2016 adalah membangun rumah saudara Agus alias Ko Acem, alamat Desa Racamanyar, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung, bersama bapak tersangka dan bernama Rudiawan, Harman, Ularimu, dan saudara Mulyadi, saudara Sukri, saudara Robi, dan saudara Soeharsono alias Bondol. Bahwa tersangka tinggal pada saat membangun rumah saudara Agus alias Ko Acem, alamat di Desa Racamanyar, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung dari tanggal 13 Juli 2016 sampai awal Desember 2016. Karena berada di rumah bedeng yang lokasinya di sekitaran rumah yang dibangun milik saudara Agus alias Ko Acem. Perlu tersangka jelaskan bahwa tersangka pada tanggal 6 Agustus 2016 tidak berada di Cirebon, sebagaimana status atas nama Peggy Setiawan milik tersangka yang mana status wasit terkini Facebook, supaya teman-teman ini tersangka pada kepo atau mau tahu saja. Sidang pra-peradilan Peggy Setiawan menjadi sorotan publik yang digelar di Pengadilan Negeri Bandung pada Selasa 2 Juli 2024 hari ini. Publik pun dibuat geram mengetahui sederet pembuktian dari Polda Jawa Barat. Dalam persidangan, tim hukum Polda Jawa Barat mengungkapkan sederet bukti terkait penetapan tersangka oleh Peggy Setiawan. Di antaranya adalah prosedur penetapan tersangka Peggy Setiawan yang dianggap Polda Jawa Barat sudah sesuai. Polda Jawa Barat menggunakan kesaksian dari Sudirman untuk mentersangkakan Peggy Setiawan. Hal ini seusai Sudirman mengaku bahwa Peggy Setiawan ada di TKP. Polda Jawa Barat juga menggunakan kesaksian dari terpidana Eko yang mengaku bahwa Peggy Setiawan memukul korban hingga meninggal dunia. Selain itu, kesaksian dari AF juga menjadi penguat kepolisian Polda Jawa Barat, yang mana Polda Jawa Barat menuturkan AF mengaku melihat sosok para terpidana di TKP. Terkait bukti langsung Peggy Setiawan bersalah, Polda Jawa Barat menuturkan bahwa pihaknya tidak mengejar kesaksian langsung kejadian pembunuhan. Polda Jawa Barat juga menuturkan bahwa saksi mahkota sudah menjadi bukti kuat dugaan keterlibatan Peggy Setiawan. Mendengarkan paparan dari Polda Jawa Barat yang digelar hari ini, publik yang mengikuti persidangan juga langsung merespons berbagai narasi ketidakpercayaan pada polisi dikeluarkan. Bahkan banyak juga publik yang menyebut akan demo besar-besaran. Demo ini adalah bentuk mosi tak percaya pada pihak kepolisian. Polda Jawa Barat terang-terangan mengungkapkan tidak memiliki saksi pada sidang pra-peradilan tersangka Peggy Setiawan. Pihak kepolisian yang digugat hanya akan menghadirkan barang bukti dan ahli untuk menguatkan argumennya. Sementara, tim kuasa hukum Peggy akan menghadirkan saksi, barang bukti dan ahli. Polda Jabar akhirnya muncul di persidangan Pengadilan Negeri Bandung pada Senin, 1 Juli 2024. Pihak Peggy membacakan argumen pra-peradilannya di depan Hakim Tunggal Eman Sulaiman. Saat pembacaan gugatan rampung, Hakim sidang berlanjut membicarakan agenda selanjutnya. Kubu Peggy menyatakan ingin menyampaikan replik dan duplik. Hakim menanyakan kepada pihak Polda Jabar, apakah siap menjawab gugatan Peggy sekarang juga demi memperingkas agenda sidang. Tim yang dipimpin Kabid Hukum Polda Jabar, Kombes Nur Hadi Handayani, menyatakan akan memberikan jawaban pada sidang berikutnya, yakni Selasa, 2 Juli 2024. Seketika, penonton sidang di ruangan bereaksi menyoraki. Hakim Eman pun menenangkan situasi sidang. Eman pun membacakan agenda sidang esok hari. Pada hari Rabu, 3 Juli 2024, sidang akan beragendakan pembuktian dari kubu Peggy. Sedangkan pada Kamis, 4 Juli 2024, agendanya pembuktian dari pihak Polda Jabar. Sedangkan pada Jumat, 5 Juli 2024, agendanya adalah kesimpulan, dan Senin, 8 Juli 2024, adalah putusan. Eman menekankan tentang apa saja yang akan dihadirkan pada sidang pembuktian dari kedua kubu. Pihak Peggy akan menghadirkan barang bukti, saksi dan ahli.
sedangkan pihak Polda Jabar tidak memiliki saksi. Pengakuan pihak Polda Jabar membuat tim kuasa hukum Peggy optimis memenangkan sidang. Selain soal tidak punya saksi, tawaran hakim untuk langsung menjawab gugatan kubu Peggy yang ditolak kubu Polda Jabar pun menjadi petunjuk. Bagi Marwan, hal itu menunjukkan Polda Jabar tidak siap. Kepolisian juga sudah ditanyakan dan kami menangkap jawaban dari mereka. Saksi tidak ada, ya kan? Saksi tidak ada. Mereka hanya mengajukan satu ahli. Makanya nanti kita lihat kemudian bukti apa lagi. Kalau seandainya ada bukti yang relevan, ayolah. Kalau seandainya saksi tidak ada, maka rasa-rasanya logika hukum saya menekankan kira-kira nggak ada saksi dalam perkara ini oleh pihak termohon. Kira-kira seperti itu. Polda Jabar memberikan jawaban dalam sidang pra-peradilan Peggy Setiawan terkait kasus Vida Cirebon pada Selasa 2 Juli 2024. Kuasa hukum Polda Jabar menyebut beberapa poin yang disampaikan pihak termohon termasuk penetapan Peggy sebagai tersangka. Polda Jabar menegaskan penetapan tersangka Peggy dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat sudah sesuai dengan alat bukti yang sah. Bahkan, Polda Jabar juga menekankan bahwa ada surat tugas dan surat perintah penyidikan lanjutan terkait kasus tersebut. Polda Jabar pun membantah seluruh dalil-dalil dalam gugatan yang disampaikan oleh tim kuasa hukum Peggy selaku pemohon. Menurut Polda Jabar, gugatan yang disampaikan oleh termohon sudah memasuki materi pokok perkara. Padahal, berdasarkan pasal 2 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang peninjauan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil. Tidak menjelaskan kepada tersangka kenapa motor tersangka diamankan oleh pihak kepolisian Polres Cirebon Kota. Namun saat ini saudara Kartini memberitahu kepada tersangka bahwa tersangka disuruh datang ke Polres Cirebon Kota. Dari Saudara Dede Kurniawan serta tersangka pernah bertemu sebanyak 1 kali. Bahwa tersangka menjelaskan maksud dari perkataan saudara Iman di dalam messenger tersebut dengan perkataan jahe pengen menyerang sumber, memastikan bahwa DJ akan menyerang bikin sumber, dan tersangka menjawab, "Ai pengen menu kari nene baik, ai beli aja ake ngomong. Kalau mau ikut, ya ikut saja, jangan banyak ngomong." Namun tersangka tidak ikut atau tidak pergi ke sana. Tersangka tidak mengetahui pada tanggal 27 Agustus 2016 ada pertandingan sepak bola klub dalam negeri. Pada saat tinggal di Cirebon, pada tahun 2016, tersangka tidak pernah nongkrong dan berkumpul di depan SMPN 11 di Perjuangan Mandasan Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Hanya tersangka pernah bahwa Peggy Setiawan dengan Peggy alias Peron merupakan orang yang sama. Hal tersebut berdasarkan keterangan 1. Saksi Saudara Sudirman bin Suratno yang menerangkan bahwa Saudara Peggy Setiawan alias Peron adalah teman saksi sejak SD di SD Negeri Pelandakan 1 Cirebon dan saksi sejak kecil sering main bola bareng. Saudara Peggy Setiawan alias Peron yang saksi maksud adalah sebagaimana foto yang diperlihatkan dalam pemeriksaan saksi, yang membuat yakin karena saksi sejak kecil sudah main bersama dengan saudara Peggy Setiawan alias Peron, sehingga dari wajahnya saksi masih ingat serta saudara Peggy alias Peron memiliki tato di tangan kanan, kalau tidak salah bergambar bintang. Bahwa pada saat saudara Peggy alias Peron datang ke depan SMP Negeri 11 Jalan Perjuangan Kesambi, Kota Cirebon dengan menggunakan 1 unit kendaraan smash warna pink. Langsung memarkirkan kendaraannya di dalam gang, baru bergabung dengan kami sambil meminum minuman ciu dicampur dengan Dik Cola. 2. Saksi Saudara Singgih Galang menerangkan bahwa saksi merupakan teman saudara Peggy sejak kecil. Sejak tingkat sekolah dasar, saksi sering bermain dengan saudara Peggy alias Peron karena dahulu tempat tinggal kami berdekatan dan berada dalam RT yang sama. Saksi mengenali saudara Peggy memiliki nama lengkap Peggy Setiawan dan nama panggilan saudara Peggy alias Peron adalah Peron. Telah ditunjukkan foto saudara Peggy oleh penyidik dan saksi mengenali foto tersebut adalah Peggy alias Peron. Adapun saksi mengenal sepeda motor merek Suzuki Smash tersebut merupakan sepeda motor yang sering digunakan oleh saudara Peggy alias Peron. Awalnya sepeda motor tersebut berwarna pink, kemudian berubah warna dengan warna biru kuning. 3.
saksi saudara Budi Rahmanto menerangkan bahwa saksi merupakan penyidik Polres Cirebon Kota yang dulu menangani laporan polisi nomor LP-953-B-8 Romawi -2016-JBR CRB Kota tanggal 31 Agustus 2016 atas nama pelapor Rudiana sebelum dilimpahkan ke Polda Jawa Barat. Saksi juga merupakan salah satu penyidik yang melakukan upaya untuk pencarian DPO dari laporan polisi tersebut. Saksi mendapatkan informasi bahwa saudara Peggy Setiawan alias Peron beralamat di Dusun 1 Blok Simaja, RT 002, RW 002, Desa Kepongpongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon. Saat itu saksi menuju rumahnya dan bertemu dengan saudari Kartini, adik-adik serta kakek dan nenek saudara Peggy Setiawan alias Peron. Saat itu tidak ditemukan saudara Peggy Setiawan alias Peron, namun bagian kanan ruang tamu terdapat foto saudara Peggy Setiawan alias Peron. Saksi berinisiatif memfoto-foto tersebut dan Brigadir Jaka mengamankan 1 unit sepeda motor Suzuki Smash warna biru kuning, namun nomor polisi terpasang di bagian depan B6247PIK. Karena saudara Peggy Setiawan alias Peron tidak ditemukan, kami kembali ke kantor dengan membawa sepeda motor tersebut untuk diamankan. Adapun saksi mendapatkan foto saudara Peggy Setiawan alias Peron, saksi sempat memperlihatkan dan menanyakan kepada saudara Sudirman tentang foto tersebut. Dan saudara Sudirman menjawab bahwa foto yang saksi perlihatkan adalah betul foto dari saudara Peggy Setiawan alias Peron, orang yang bersama-sama melakukan tindak pidana perlindungan anak dan atau pembunuhan berencana dan atau pembunuhan. 4. Saksi saudara Okta Rangga Pratama menerangkan bahwa saksi kenal dengan orang yang bernama saudara Peggy karena satu daerah sering lewat ke rumah saksi dan sering nongkrong di SMP 11 Kesamping. Saksi saudara Aep bin Rudi Pelor menerangkan bahwa adapun sehingga saksi bisa melihat dan mengetahui para pelaku sering nongkrong di depan SMP Negeri 11 Jalan Perjuangan Kota Cirebon saat lewat dari tempat kerjaan saksi melintas menuju warung kopi di Jalan Perjuangan depan Manduah Kota Cirebon pada tanggal 27 Agustus 2016 sekitar jam 21.30 WIB karena saksi tidak melihat waktu dan jam. Mereka sudah berkumpul di depan SMP Negeri 11 Cirebon samping showroom mobil Jalan Perjuangan Maja Asem Kesambi Kota Cirebon. Adapun yang dilakukan oleh para pelaku yang sedang nongkrong di depan SMP Negeri 11 Cirebon terhadap 1 orang laki-laki dan 1 orang perempuan yang mengendarai 1 unit kendaraan R2 merek Yamaha Seon warna biru muda tersebut, yaitu sebelumnya pada saat melakukan pelemparan ada teriakan yang bahasa Jawa, namun saksi tidak mengetahui bahasanya, kemudian mengejar 1 orang laki-laki dan 1 orang perempuan yang mengendarai 1 unit kendaraan R2 merek Yamaha Vixen Xeon karena biru muda, yang mana yang saksi lihat saat itu yang mengejarnya 4 motor, yang mana yang saksi lihat kendaraan yang mengejar yaitu 1 unit kendaraan R2 merek Honda Beat warna orange yang dikendarai oleh 2 orang, kemudian 1 unit kendaraan R2 merek Yamaha Sion Vixen warna merah yang dikendarai oleh 2 orang. Selanjutnya 1 kendaraan R2 merek Suzuki Satria Fu warna hitam yang dikendarai oleh 2 orang, dan 1 unit kendaraan R2 merek Yamaha Mio warna hitam yang dikendarai oleh 2 orang, yang mana 1 orang laki-laki dan 1 orang perempuan yang mengendarai 1 unit kendaraan R2 merek Yamaha Seon warna biru muda melintas di warung tempat saksi membeli minuman dan rokok. Dan saat itu saksi panik dan mengejar saudara Dede untuk pulang dan mengatakan pulang dek. Setelah itu saksi langsung menghidupkan motor yang saksi mengendarai menuju tempat cucian mobil di tempat saksi bekerja. Dan saat itu berpapasan dengan 4 motor yang mengejar 1 orang laki-laki, 1 orang perempuan yang mengendarai 1 unit kendaraan merek Yamaha Seon warna biru muda tersebut. Dan pada saat berpapasan, saksi melihat batu berserakan di tengah jalan, tepatnya di perbatasan Sekolah Mandua Cirebon dengan SMP Negeri 11 Cirebon, dan setelah itu saksi tidak mengetahui kejadian selanjutnya. Bahwa pada saat melintas di depan SMP Negeri 11 Jalan Perjuangan Kota Cirebon melihat pelaku termasuk salah satunya Peggy. Bahwa saksi mengenal beberapa foto-foto pelaku yang ditunjukkan penyidik.
bahwa saksi membenarkan foto yang ditunjukkan oleh penyidik serta tersangka pernah bertemu sebanyak 1 kali. Bahwa tersangka menjelaskan maksud dari perkataan saudara Iman di dalam messenger tersebut dengan perkataan jahe pengen menyerang sumber, memastikan bahwa BJ akan menyerang King sumber, dan tersangka menjawab, "Ai pengen menu kali nene baik, ai beli aja ake ngomong. Kalau mau ikut ya ikut saja, jangan banyak ngomong." Namun tersangka tidak ikut atau tidak pergi ke sana. Tersangka tidak mengetahui pada tanggal 27 Agustus 2016 ada pertandingan sepak bola klub dalam negeri. Pada saat tinggal di Cirebon pada tahun 2016, tersangka tidak pernah nongkrong dan berkumpul di depan SMPN 11 di Perjuangan Mandasem, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Hanya tersangka pernah lewat dan singgah beberapa kali sekedar ngobrol selama 5-10 menit dengan teman-teman, diantaranya saudara Jaka. Yang tersangka kerjakan saat berada di Camanyar, Kabupaten Bandung, dan dari tanggal 13 Juli 2016 sampai dengan bulan Desember 2016 adalah membangun rumah saudara Agus alias Ko Acem, alamat Desa Racamanyar, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung, bersama bapak tersangka dan bernama Rudiawan, Harman, saudara Ibu, dan saudara Mulyadi, saudara Suki, saudara Robi, dan saudara Soeharsono alias Bondol. Bahwa tersangka tinggal pada saat membangun rumah saudara Agus alias Ko Acem, alamat di Desa Racamanyar, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung, dari tanggal 13 Juli 2016 sampai awal Desember 2016. Karena berada di rumah bedeng yang lokasinya di sekitaran rumah yang dibangun milik saudara Agus alias Ko Acem. Perlu tersangka jelaskan bahwa tersangka pada tanggal 6 Agustus 2016 tidak berada di Cirebon, sebagaimana status atas nama Peggy Setiawan milik tersangka, yang mana status wasit terkini Facebook, supaya teman-teman ini tersangka pada kepo atau mau tahu saja. Sidang pra-peradilan Peggy Setiawan menjadi sorotan publik yang digelar di Pengadilan Negeri Bandung pada Selasa 2 Juli 2024 hari ini. Publik pun dibuat geram mengetahui sederet pembuktian dari Polda Jawa Barat. Dalam persidangan, tim hukum Polda Jawa Barat mengungkapkan sederet bukti terkait penetapan tersangka oleh Peggy Setiawan. Di antaranya adalah prosedur penetapan tersangka Peggy Setiawan yang dianggap Polda Jawa Barat sudah sesuai. Polda Jawa Barat menggunakan kesaksian dari Sudirman untuk mentersangkakan Peggy Setiawan. Hal ini seusai Sudirman mengaku bahwa Peggy Setiawan ada di TKP. Polda Jawa Barat juga menggunakan kesaksian dari terpidana Eko yang mengaku bahwa Peggy Setiawan memukul korban hingga meninggal dunia. Selain itu, kesaksian dari AF juga menjadi penguat kepolisian Polda Jawa Barat, yang mana Polda Jawa Barat menuturkan AF mengaku melihat sosok para terpidana di TKP. Terkait bukti langsung Peggy Setiawan bersalah, Polda Jawa Barat menuturkan bahwa pihaknya tidak mengejar kesaksian langsung kejadian pembunuhan. Polda Jawa Barat juga menuturkan bahwa saksi mahkota sudah menjadi bukti kuat dugaan keterlibatan Peggy Setiawan. Mendengarkan paparan dari Polda Jawa Barat yang digelar hari ini, publik yang mengikuti persidangan juga langsung merespons berbagai narasi ketidakpercayaan pada polisi dikeluarkan. Bahkan banyak juga publik yang menyebut akan demo besar-besaran. Demo ini adalah bentuk mosi tak percaya pada pihak kepolisian. Polda Jawa Barat terang-terangan mengungkapkan tidak memiliki saksi pada sidang pra-peradilan tersangka Peggy Setiawan. Pihak kepolisian yang digugat hanya akan menghadirkan barang bukti dan ahli untuk menguatkan argumennya. Sementara, tim kuasa hukum Peggy akan menghadirkan saksi, barang bukti dan ahli. Polda Jabar akhirnya muncul di persidangan Pengadilan Negeri Bandung pada Senin, 1 Juli 2024. Pihak Peggy membacakan argumen pra-peradilannya di depan Hakim Tunggal Eman Sulaiman. Saat pembacaan gugatan rampung, Hakim sidang berlanjut membicarakan agenda selanjutnya. Kubu Peggy menyatakan ingin menyampaikan replik dan duplik. Hakim menanyakan kepada pihak Polda Jabar, apakah siap menjawab gugatan Peggy sekarang juga demi memperingkas agenda sidang. Tim yang dipimpin Kabid Hukum Polda Jabar, Kombes Nur Hadi Handayani,
menyatakan akan memberikan jawaban pada sidang berikutnya, yakni Selasa, 2 Juli 2024. Seketika, penonton sidang di ruangan bereaksi menyoraki. Hakim Eman pun menenangkan situasi sidang. Eman pun membacakan agenda sidang esok hari. Pada hari Rabu, 3 Juli 2024, sidang akan beragendakan pembuktian dari kubu Pegi. Sedangkan pada Kamis, 4 Juli 2024, agendanya pembuktian dari pihak Polda Jabar. Sedangkan pada Jumat, 5 Juli 2024, agendanya adalah kesimpulan, dan Senin, 8 Juli 2024, adalah putusan. Eman menekankan tentang apa saja yang akan dihadirkan pada sidang pembuktian dari kedua kubu. Pihak Pegi akan menghadirkan barang bukti, saksi dan ahli. Sedangkan pihak Polda Jabar tidak memiliki saksi. Pengakuan pihak Polda Jabar membuat tim kuasa hukum Pegi optimis memenangkan sidang. Selain soal tidak punya saksi, tawaran hakim untuk langsung menjawab gugatan kubu Pegi yang ditolak kubu Polda Jabar pun menjadi petunjuk. Bagi Marwan, hal itu menunjukkan Polda Jabar tidak siap. Kepolisian juga sudah ditanyakan dan kami menangkap jawaban dari mereka. Saksi tidak ada. Ya kan? Saksi tidak ada. Mereka hanya mengajukan satu ahli. Makanya nanti kita lihat kemudian bukti apa lagi. Kalau seandainya ada bukti yang relevan, ayolah. Kalau seandainya saksi tidak ada, maka rasa-rasanya logika hukum saya menekankan kira-kira nggak ada saksi dalam perkara ini oleh pihak termohon. Kira-kira seperti itu. Polda Jabar memberikan jawaban dalam sidang pra-peradilan Peggy Setiawan terkait kasus Vida Cirebon pada Selasa 2 Juli 2024. Kuasa hukum Polda Jabar menyebut beberapa poin yang disampaikan pihak termohon termasuk penetapan Peggy sebagai tersangka. Polda Jabar menegaskan penetapan tersangka Peggy dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat sudah sesuai dengan alat bukti yang sah. Bahkan, Polda Jabar juga menekankan bahwa ada surat tugas dan surat perintah penyidikan lanjutan terkait kasus tersebut. Polda Jabar pun membantah seluruh dalil-dalil dalam gugatan yang disampaikan oleh tim kuasa hukum Peggy selaku pemohon. Menurut Polda Jabar, gugatan yang disampaikan oleh termohon sudah memasuki materi pokok perkara. Padahal, berdasarkan pasal 2 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 4 tahun 2016 tentang peninjauan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil. Tidak menjelaskan kepada tersangka kenapa motor tersangka diamankan oleh pihak kepolisian Polres Cirebon Kota. Namun saat ini saudara Kartini memberitahu kepada tersangka bahwa tersangka disuruh datang ke Polres Cirebon Kota. Dari Saudara Dede Kurniawan serta tersangka pernah bertemu sebanyak 1 kali. Bahwa tersangka menjelaskan maksud dari perkataan saudara Iman di dalam messenger tersebut dengan perkataan jahe pengen menyerang sumber, memastikan bahwa Dede akan menyerang pinggir sumber, dan tersangka menjawab, "Ai pengen menu kari nenek baik, ai beli aja ake ngomong. Kalau mau ikut, ya ikut saja, jangan banyak ngomong." Namun tersangka tidak ikut atau tidak pergi ke sana. Tersangka tidak mengetahui pada tanggal 27 Agustus 2016 ada pertandingan sepak bola klub dalam negeri. Pada saat tinggal di Cirebon, pada tahun 2016, tersangka tidak pernah nongkrong dan berkumpul di depan SMPN 11 di Perjuangan Madasan Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Hanya tersangka pernah bahwa Peggy Setiawan dengan Peggy alias Peron merupakan orang yang sama. Hal tersebut berdasarkan keterangan 1. Saksi saudara Sudirman bin Suratno yang menerangkan bahwa saudara Peggy Setiawan alias Peron adalah teman saksi sejak SD di SD Negeri Pelandakan 1 Cirebon dan saksi sejak kecil sering main bola bareng. Saudara Peggy Setiawan alias Peron yang saksi maksud adalah sebagaimana foto yang diperlihatkan dalam pemeriksaan saksi, yang membuat yakin karena saksi sejak kecil sudah main bersama dengan saudara Peggy Setiawan alias Peron, sehingga dari wajahnya saksi masih ingat serta saudara Peggy alias Peron memiliki tato di tangan kanan, kalau tidak salah bergambar bintang. Bahwa pada saat saudara Peggy alias Peron datang ke depan
SMP Negeri 11 Jalan Perjuangan Kesambi, Kota Cirebon dengan menggunakan satu unit kendaraan smash warna pink. Langsung memarkirkan kendaraannya di dalam gang, baru bergabung dengan kami sambil meminum minuman ciu dicampur dengan dik cola. 2. Saksi Saudara Singgih Galang menerangkan bahwa saksi merupakan teman Saudara Peggy sejak kecil. Sejak tingkat sekolah dasar, saksi sering bermain dengan Saudara Peggy alias Peron karena dahulu tempat tinggal kami berdekatan dan berada dalam RT yang sama. Saksi mengenali Saudara Peggy memiliki nama lengkap Peggy Setiawan dan nama panggilan Saudara Peggy alias Peron adalah Peron. Telah ditunjukkan foto Saudara Peggy oleh penyidik dan saksi mengenali foto tersebut adalah Peggy alias Peron. Adapun saksi mengenal sepeda motor merek Suzuki Smash tersebut merupakan sepeda motor yang sering digunakan oleh Saudara Peggy alias Peron. Awalnya sepeda motor tersebut berwarna pink, kemudian berubah warna dengan warna biru kuning. 3. Saksi Saudara Budi Rahmanto menerangkan bahwa saksi merupakan penyidik Polres Cirebon Kota yang dulu menangani laporan polisi nomor LP-953-B-8 Romawi -2016-JBR-CRB Kota tanggal 31 Agustus 2016 atas nama pelapor Rudiana sebelum dilimpahkan ke Polda Jawa Barat. Saksi juga merupakan salah satu penyidik yang melakukan upaya untuk pencarian DPO dari laporan polisi tersebut. Saksi mendapatkan informasi bahwa Saudara Peggy Setiawan alias Peron beralamat di Dusun 1 Blok Simaja, RT 002, RW 002, Desa Kepongpongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon. Saat itu saksi menuju rumahnya dan bertemu dengan Saudari Kartini, adik-adik serta kakek dan nenek Saudara Peggy Setiawan alias Peron. Saat itu tidak ditemukan Saudara Peggy Setiawan alias Peron, namun bagian kanan ruang tamu terdapat foto Saudara Peggy Setiawan alias Peron. Saksi berinisiatif memfoto-foto tersebut dan Brigadir Jaka mengamankan satu unit sepeda motor Suzuki Smash warna biru kuning, namun nomor polisi terpasang di bagian depan B6247PIK. Karena Saudara Peggy Setiawan alias Peron tidak ditemukan, kami kembali ke kantor dengan membawa sepeda motor tersebut untuk diamankan. Adapun saksi mendapatkan foto Saudara Peggy Setiawan alias Peron, saksi sempat memperlihatkan dan menanyakan kepada Saudara Sudirman tentang foto tersebut. Dan Saudara Sudirman menjawab bahwa foto yang saksi perlihatkan adalah betul foto dari Saudara Peggy Setiawan alias Peron, orang yang bersama-sama melakukan tindak pidana perlindungan anak dan atau pembunuhan berencana dan atau pembunuhan. 4. Saksi Saudara Okta Rangga Pratama menerangkan bahwa saksi kenal dengan orang yang bernama Saudara Peggy karena satu daerah sering lewat ke rumah saksi dan sering nongkrong di SMP 11 Kesambi. Saksi Saudara Aep bin Rudi Pelor menerangkan bahwa adapun sehingga saksi bisa melihat dan mengetahui para pelaku sering nongkrong di depan SMP Negeri 11 Jalan Perjuangan Kota Cirebon saat lewat dari tempat kerjaan saksi melintas menuju warung kopi di Jalan Perjuangan depan Manduah Kota Cirebon pada tanggal 27 Agustus 2016 sekitar jam 21.30 WIB karena saksi tidak melihat waktu dan jam. Mereka sudah berkumpul di depan SMP Negeri 11 Cirebon samping showroom mobil Jalan Perjuangan Maja Asem Kesambi Kota Cirebon. Adapun yang dilakukan oleh para pelaku yang sedang nongkrong di depan SMP Negeri 11 Cirebon terhadap satu orang laki-laki dan satu orang perempuan yang mengendarai satu unit kendaraan R2 merek Yamaha Seon warna biru muda tersebut, yaitu sebelumnya pada saat melakukan pelemparan ada teriakan yang bahasa Jawa, namun saksi tidak mengetahui bahasanya, kemudian mengejar satu orang laki-laki dan satu orang perempuan yang mengendarai satu unit kendaraan R2 merek Yamaha Vision Seon karena biru muda, yang mana yang saksi lihat saat itu yang mengejarnya 4 motor, yang mana yang saksi lihat kendaraan yang mengejar yaitu satu unit kendaraan R2 merek Honda Beat warna orange yang dikendarai oleh 2 orang, kemudian satu unit kendaraan R2 merek Yamaha Sion Fiction warna merah yang dikendarai oleh 2 orang. Selanjutnya satu kendaraan R2 merek Suzuki Satria Hu warna hitam yang dikendarai oleh 2 orang, dan satu unit kendaraan R2 merek Yamaha Mio warna hitam yang dikendarai oleh 2 orang, yang mana
satu orang laki-laki dan satu orang perempuan yang mengendarai satu unit kendaraan R2 merek Yamaseon warna biru muda melintas di warung tempat saksi membeli minuman dan rokok. Dan saat itu saksi panik dan mengejar saudara Dede untuk pulang dan mengatakan pulang dek. Setelah itu saksi langsung menghidupkan motor yang saksi mengendarai menuju tempat cucian mobil di tempat saksi bekerja. Dan saat itu berpapasan dengan 4 motor yang mengejar satu orang laki-laki, satu orang perempuan yang mengendarai satu unit kendaraan merek Yamaseon warna biru muda tersebut. Dan pada saat berpapasan, saksi melihat batu berserakan di tengah jalan, tepatnya di perbatasan Sekolah Man 2 Cirebon dengan SMP Negeri 11 Cirebon, dan setelah itu saksi tidak mengetahui kejadian selanjutnya. Bahwa pada saat melintas di depan SMP Negeri 11 Jalan Perjuangan Kota Cirebon melihat pelaku termasuk salah satunya Peggy. Bahwa saksi mengenal beberapa foto-foto pelaku yang ditunjukkan penyidik. Bahwa saksi membenarkan foto yang ditunjukkan oleh penyidik serta tersangka pernah bertemu sebanyak 1 kali. Bahwa tersangka menjelaskan maksud dari perkataan saudara Iman di dalam messenger tersebut dengan perkataan jahe pengen nyerang sumber, memastikan bahwa DJ akan menyerang bikin sumber, dan tersangka menjawab, "Ai pengen menu kari nene baik, ai beli aja ake ngomong, kalau mau ikut ya ikut saja, jangan banyak omong." Namun tersangka tidak ikut atau tidak pergi ke sana. Tersangka tidak mengetahui pada tanggal 27 Agustus 2016 ada pertandingan sepak bola klub dalam negeri. Pada saat tinggal di Cirebon pada tahun 2016, tersangka tidak pernah nongkrong dan berkumpul di depan SMPN 11 di Perjuangan Madasan Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Hanya tersangka pernah lewat dan singgah beberapa kali sekedar ngobrol selama 5-10 menit dengan teman-teman, diantaranya saudara Jaka. Yang tersangka kerjakan saat berada di Camanyar, Kabupaten Bandung, dan dari tanggal 13 Juli 2016 sampai dengan bulan Desember 2016 adalah membangun rumah saudara Agus alias Ko Acem, alamat Desa Camanyar, Kecamatan Balera, Kabupaten Bandung, bersama bapak tersangka dan bernama Rudiawan, Harman Ularimu, dan saudara Mulyadi, saudara Sukri, saudara Robi, dan saudara Suarsono alias Bondol. Bahwa tersangka tinggal pada saat membangun rumah saudara Agus alias Koaden, alamat di Desa Kecamatan Balenda, Kabupaten Bandung, dari tanggal 13 Juli 2016 sampai awal Desember 2016. Karena di rumah berada di rumah bedeng yang lokasinya di sekitaran rumah yang dibangun milik saudara Agus alias Koaden. Perlu tersangka jelaskan bahwa tersangka pada tanggal 6 Agustus 2016 tidak berada di Cirebon, sebagaimana status atas nama Peggy Setiawan milik tersangka, yang mana status lokasi terkini Facebook, supaya teman-teman ini tersangka pada kepo atau belum tahu saja. Sidang pra-peradilan Peggy Setiawan menjadi sorotan publik yang digelar di Pengadilan Negeri Bandung pada Selasa 2 Juli 2024 hari ini. Publik pun dibuat geram mengetahui sederet pembuktian dari Polda Jawa Barat. Dalam persidangan, tim hukum Polda Jawa Barat mengungkapkan sederet bukti terkait penetapan tersangka oleh Peggy Setiawan. Di antaranya adalah prosedur penetapan tersangka Peggy Setiawan yang dianggap Polda Jawa Barat sudah sesuai. Polda Jawa Barat menggunakan kesaksian dari Sudirman untuk mentersangkakan Peggy Setiawan. Hal ini seusai Sudirman mengaku bahwa Peggy Setiawan ada di TKP. Polda Jawa Barat juga menggunakan kesaksian dari terpidana Eko yang mengaku bahwa Peggy Setiawan memukul korban hingga meninggal dunia. Selain itu, kesaksian dari AF juga menjadi penguat kepolisian Polda Jawa Barat, yang mana Polda Jawa Barat menuturkan AF mengaku melihat sosok para terpidana di TKP. Terkait bukti langsung Peggy Setiawan bersalah, Polda Jawa Barat menuturkan bahwa pihaknya tidak mengejar kesaksian langsung kejadian pembunuhan. Polda Jawa Barat juga menuturkan bahwa saksi mahkota sudah menjadi bukti kuat dugaan keterlibatan
keterlibatan Peggy Setiawan. Mendengarkan paparan dari Polda Jawa Barat yang digelar hari ini, publik yang mengikuti persidangan juga langsung merespons berbagai narasi ketidakpercayaan pada polisi dikeluarkan. Bahkan banyak juga publik yang menyebut akan demo besar-besaran. Demo ini adalah bentuk mosi tak percaya pada pihak kepolisian. Polda Jawa Barat terang-terangan mengungkapkan tidak memiliki saksi pada sidang pra-peradilan tersangka Peggy Setiawan. Pihak kepolisian yang digugat hanya akan menghadirkan barang bukti dan ahli untuk menguatkan argumennya. Sementara, tim kuasa hukum Peggy akan menghadirkan saksi, barang bukti dan ahli. Polda Jabar akhirnya muncul di persidangan Pengadilan Negeri Bandung pada Senin, 1 Juli 2024. Pihak Peggy membacakan argumen pra-peradilannya di depan Hakim Tunggal Eman Sulaiman. Saat pembacaan gugatan rampung, Hakim sidang berlanjut membicarakan agenda selanjutnya. Kubu Peggy menyatakan ingin menyampaikan replik dan duplik. Hakim menanyakan kepada pihak Polda Jabar, apakah siap menjawab gugatan Peggy sekarang juga demi memperingkas agenda sidang. Tim yang dipimpin Kabid Hukum Polda Jabar, Kombes Nur Hadi Handayani, menyatakan akan memberikan jawaban pada sidang berikutnya, yakni Selasa, 2 Juli 2024. Seketika, penonton sidang di ruangan bereaksi menyoraki. Hakim Eman pun menenangkan situasi sidang. Eman pun membacakan agenda sidang esok hari. Pada hari Rabu, 3 Juli 2024, sidang akan beragendakan pembuktian dari kubu Peggy. Sedangkan pada Kamis, 4 Juli 2024, agendanya pembuktian dari pihak Polda Jabar. Sedangkan pada Jumat, 5 Juli 2024, agendanya adalah kesimpulan, dan Senin, 8 Juli 2024, adalah putusan. Eman menekankan tentang apa saja yang akan dihadirkan pada sidang pembuktian dari kedua kubu. Pihak Peggy akan menghadirkan barang bukti, saksi dan ahli. Sedangkan pihak Polda Jabar tidak memiliki saksi. Pengakuan pihak Polda Jabar membuat tim kuasa hukum Peggy optimis memenangkan sidang. Selain soal tidak punya saksi, tawaran hakim untuk langsung menjawab gugatan kubu Peggy yang ditolak kubu Polda Jabar pun menjadi petunjuk. Bagi Marwan, hal itu menunjukkan Polda Jabar tidak siap. Kepolisian juga sudah ditanyakan dan kami menangkap jawaban dari mereka. Saksi tidak ada. Ya kan? Saksi tidak ada, mereka hanya mengajukan satu ahli. Makanya nanti kita lihat, kemudian bukti apa lagi. Kalau seandainya ada bukti yang relevan, ayolah. Kalau seandainya saksi tidak ada, maka rasa-rasanya logika hukum saya menekankan kira-kira nggak ada saksi dalam perkara ini oleh pihak termohon. Kira-kira seperti itu. Polda Jabar memberikan jawaban dalam sidang pra-peradilan Peggy Setiawan terkait kasus Vida Cirebon pada Selasa 2 Juli 2024. Kuasa hukum Polda Jabar menyebut beberapa poin yang disampaikan pihak termohon termasuk penetapan Peggy sebagai tersangka. Polda Jabar menegaskan penetapan tersangka Peggy dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat sudah sesuai dengan alat bukti yang sah. Bahkan, Polda Jabar juga menekankan bahwa ada surat tugas dan surat perintah penyidikan lanjutan terkait kasus tersebut. Polda Jabar pun membantah seluruh dalil-dalil dalam gugatan yang disampaikan oleh tim kuasa hukum Peggy selaku pemohon. Menurut Polda Jabar, gugatan yang disampaikan oleh termohon sudah memasuki materi pokok perkara. Padahal, berdasarkan pasal 2 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 4 tahun 2016 tentang peninjauan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil. Tidak menjelaskan kepada tersangka kenapa motor tersangka diamankan oleh pihak kepolisian Polres Cirebon Kota. Namun saat ini saudara Kartini memberitahu kepada tersangka bahwa tersangka disuruh datang ke Polres Cirebon Kota. Dari Saudara Dede Kurniawan serta tersangka pernah bertemu sebanyak 1 kali. Bahwa tersangka menjelaskan maksud dari perkataan saudara Iman di dalam messenger tersebut dengan perkataan jahe pengen terang sumber, memastikan bahwa Dede akan menyerang pintu sumber dan tersangka menjawab, "Ai pengen meru kari nene baik, ai beli aja ake ngomong. Kalau mau ikut, ya ikut saja, jangan banyak ngomong." Namun tersangka tidak ikut atau tidak pergi ke sana. Tersangka tidak mengetahui pada tanggal 22 Agustus 2016 ada pertandingan sepak bola klub dalam negeri. Pada saat tinggal di Cirebon,
pada tahun 2016 tersangka tidak pernah nongkrong dan berkumpul di depan SMPN 11 di Perjuangan Mandasam, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Hanya tersangka pernah bahwa Peggy Setiawan dengan Peggy alias Peron merupakan orang yang sama. Hal tersebut berdasarkan keterangan 1. Saksi Saudara Sudirman bin Suratno yang menerangkan bahwa Saudara Peggy Setiawan alias Peron adalah teman saksi sejak SD di SD Negeri Pelantakan 1 Cirebon dan saksi sejak kecil sering main bola bareng. Saudara Peggy Setiawan alias Peron yang saksi maksud adalah sebagaimana foto yang diperlihatkan dalam pemeriksaan saksi yang membuat yakin karena saksi sejak kecil sudah main bersama dengan Saudara Peggy Setiawan alias Peron, sehingga dari wajahnya saksi masih ingat serta Saudara Peggy alias Peron memiliki tato di tangan kanan, kalau tidak salah bergambar bintang. Bahwa pada saat Saudara Peggy alias Peron datang ke depan SMP Negeri 11 Jalan Perjuangan Kesambi, Kota Cirebon dengan menggunakan satu unit kendaraan smash warna pink, langsung memarkirkan kendaraannya di dalam gang, baru bergabung dengan kami sambil meminum minuman ciu dicampur dengan dik cola. 2. Saksi Saudara Singgih Galang menerangkan bahwa saksi merupakan teman Saudara Peggy sejak kecil. Sejak tingkat sekolah dasar, saksi sering bermain dengan Saudara Peggy alias Peron karena dahulu tempat tinggal kami berdekatan dan berada dalam RT yang sama. Saksi mengenali Saudara Peggy memiliki nama lengkap Peggy Setiawan dan nama panggilan Saudara Peggy alias Peron adalah Peron. Telah ditunjukkan foto Saudara Peggy oleh penyidik dan saksi mengenali foto tersebut adalah Peggy alias Peron. Adapun saksi mengenal sepeda motor merek Suzuki Smash tersebut merupakan sepeda motor yang sering digunakan oleh Saudara Peggy alias Peron. Awalnya sepeda motor tersebut berwarna pink, kemudian berubah warna dengan warna biru kuning. 3. Saksi Saudara Budi Rahmanto menerangkan bahwa saksi merupakan penyidik Polres Cirebon Kota yang dulu menangani laporan polisi nomor LP-953-B-8 Romawi 2016-JBR-CRB Kota tanggal 31 Agustus 2016 atas nama pelapor Rudiana sebelum dilimpahkan ke Polda Jawa Barat. Saksi juga merupakan salah satu penyidik yang melakukan upaya untuk pencarian DPO dari laporan polisi tersebut. Saksi mendapatkan informasi bahwa Saudara Peggy Setiawan alias Peron beralamat di Dusun 1 Blok Simaja, RT 002, RW 002, Desa Kepongpongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon. Saat itu saksi menuju rumahnya dan bertemu dengan Saudari Kartini, adik-adik serta kakek dan nenek Saudara Peggy Setiawan alias Peron. Saat itu tidak ditemukan Saudara Peggy Setiawan alias Peron, namun bagian kanan ruang tamu terdapat foto Saudara Peggy Setiawan alias Peron. Saksi berinisiatif memfoto-foto tersebut dan Brigadir Jaka mengamankan satu unit sepeda motor Suzuki Smash warna biru kuning, namun nomor polisi terpasang di bagian depan B6247 PIK. Karena Saudara Peggy Setiawan alias Peron tidak ditemukan, kami kembali ke kantor dengan membawa sepeda motor tersebut untuk diamankan. Adapun saksi mendapatkan foto Saudara Peggy Setiawan alias Peron, saksi sempat memperlihatkan dan menanyakan kepada Saudara Sudirman tentang foto tersebut. Dan Saudara Sudirman menjawab bahwa foto yang saksi perlihatkan adalah betul foto dari Saudara Peggy Setiawan alias Peron, orang yang bersama-sama melakukan tindak pidana perlindungan anak dan atau pembunuhan berencana dan atau pembunuhan. 4. Saksi Saudara Okta Rangga Pratama menerangkan bahwa saksi kenal dengan orang yang bernama Saudara Peggy karena satu daerah sering lewat rumah saksi dan sering nongkrong di SMP 11 Kesambi. Saksi Saudara Aep bin Rudi Pelor menerangkan bahwa adapun sehingga saksi bisa melihat dan mengetahui para pelaku sering nongkrong di depan SMP Negeri 11 Jalan Perjuangan Kota Cirebon saat lewat dari tempat kerjaan saksi melintas menuju warung kopi di Jalan Perjuangan depan Manduah Kota Cirebon pada tanggal 27 Agustus 2016 sekitar jam 21.30 WIB karena saksi tidak melihat waktu dan jam. Mereka sudah berkumpul di depan SMP Negeri 11 Cirebon samping showroom mobil Jalan Perjuangan Maja Asem, Kesambi, Kota Cirebon. Adapun yang dilakukan oleh para pelaku yang sedang nongkrong di depan SMP Negeri 11 Cirebon terhadap satu orang laki-laki dan satu orang perempuan yang mengendarai
satu unit kendaraan R2 merek Yamaha Seon warna biru muda tersebut, yaitu sebelumnya pada saat melakukan pelemparan ada teriakan yang bahasa Jawa, namun saksi tidak mengetahui bahasanya, kemudian mengejar satu orang laki-laki dan satu orang perempuan yang mengendarai satu unit kendaraan R2 merek Yamaha Vision Seon karena biru muda, yang mana yang saksi lihat saat itu yang mengejarnya 4 motor, yang mana yang saksi lihat kendaraan yang mengejar yaitu satu unit kendaraan R2 merek Honda Beat warna orange yang dikendarai oleh 2 orang, kemudian satu unit kendaraan R2 merek Yamaha Vision warna merah yang dikendarai oleh 2 orang, selanjutnya satu kendaraan R2 merek Suzuki Satria-Fu warna hitam yang dikendarai oleh 2 orang, dan satu unit kendaraan R2 merek Yamaha Mio warna hitam yang dikendarai oleh 2 orang, yang mana satu orang laki-laki dan satu orang perempuan yang mengendarai satu unit kendaraan R2 merek Yamaha Seon warna biru muda melintas di warung tempat saksi membeli minuman dan rokok. Dan saat itu saksi panik dan mengejar saudara Dede untuk pulang dan mengatakan pulang dek. Setelah itu saksi langsung menghidupkan motor yang saksi mengendarai menuju tempat cucian mobil di tempat saksi bekerja. Dan saat itu berpapasan dengan 4 motor yang mengejar satu orang laki-laki, satu orang perempuan yang mengendarai satu unit kendaraan merek Yamaha Seon warna biru muda tersebut. Dan pada saat berpapasan, saksi melihat batu berserakan di tengah jalan, tepatnya di perbatasan Sekolah Man 2 Cirebon dengan SMP Negeri 11 Cirebon, dan setelah itu saksi tidak mengetahui kejadian selanjutnya. Bahwa pada saat melintas di depan SMP Negeri 11 Jalan Perjuangan Kota Cirebon melihat pelaku termasuk salah satunya Peggy. Bahwa saksi mengenal beberapa foto-foto pelaku yang ditunjukkan penyidik. Bahwa saksi membenarkan foto yang ditunjukkan oleh penyidik serta tersangka pernah bertemu sebanyak 1 kali. Bahwa tersangka menjelaskan maksud dari perkataan saudara Iman di dalam messenger tersebut dengan perkataan jahe pengen nyerang sumber, memastikan bahwa DJ akan menyerang bikin sumber, dan tersangka menjawab, "Ai pengen menu kari nene baik, ai beli aja ake ngomong. Kalau mau ikut, ya ikut saja, jangan banyak ngomong." Namun tersangka tidak ikut atau tidak pergi ke sana. Tersangka tidak mengetahui pada tanggal 27 Agustus 2016 ada pertandingan sepak bola klub dalam negeri. Pada saat tinggal di Cirebon pada tahun 2016, tersangka tidak pernah nongkrong dan berkumpul di depan SMPN 11 di Perjuangan Madasem Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Hanya tersangka pernah lewat dan singgah beberapa kali sekedar ngobrol selama 5-10 menit dengan teman-teman, di antaranya saudara Jaka. Yang tersangka kerjakan saat berada di Camanyar, Kabupaten Bandung, dan dari tanggal 13 Juli 2016 sampai dengan bulan Desember 2016 adalah membangun rumah saudara Agus alias Ko Acem, alamat Desa Racamanyar, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung, bersama bapak tersangka dan bernama Rudiawan, Parman Ularimu, dan saudara Mulyadi, saudara Supri, saudara Robi, dan saudara Suarsono alias Bondol. Bahwa tersangka tinggal pada saat membangun rumah saudara Agus alias Ko Acem, alamat di Desa Racamanyar, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung, dari tanggal 13 Juli 2016 sampai awal Desember 2016. Karena di rumah berada di rumah bedeng yang lokasinya di sekitaran rumah yang dibangun milik saudara Agus alias Ko Acem. Perlu tersangka jelaskan bahwa tersangka pada tanggal 6 Agustus 2016 tidak berada di Cirebon, sebagaimana status atas nama Peggy Setiawan milik tersangka, yang mana status wasit terkini Facebook, supaya teman-teman ini tersangka pada kepo atau mau tahu saja. Sidang pra-peradilan Peggy Setiawan menjadi sorotan publik yang digelar di Pengadilan Negeri Bandung pada Selasa 2 Juli 2024 hari ini. Publik pun dibuat geram mengetahui sederet pembuktian dari Polda Jawa Barat
Dalam persidangan, tim hukum Polda Jawa Barat mengungkapkan sederet bukti terkait penetapan tersangka oleh Peggy Setiawan. Di antaranya adalah prosedur penetapan tersangka Peggy Setiawan yang dianggap Polda Jawa Barat sudah sesuai. Polda Jawa Barat menggunakan kesaksian dari Sudirman untuk mentersangkakan Peggy Setiawan. Hal ini seusai Sudirman mengaku bahwa Peggy Setiawan ada di TKP. Polda Jawa Barat juga menggunakan kesaksian dari terpidana Eko yang mengaku bahwa Peggy Setiawan memukul korban hingga meninggal dunia. Selain itu, kesaksian dari AF juga menjadi penguat kepolisian Polda Jawa Barat, yang mana Polda Jawa Barat menuturkan AF mengaku melihat sosok para terpidana di TKP. Terkait bukti langsung Peggy Setiawan bersalah, Polda Jawa Barat menuturkan bahwa pihaknya tidak mengejar kesaksian langsung kejadian pembunuhan. Polda Jawa Barat juga menuturkan bahwa saksi mahkota sudah menjadi bukti kuat dugaan keterlibatan Peggy Setiawan. Mendengarkan paparan dari Polda Jawa Barat yang digelar hari ini, publik yang mengikuti persidangan juga langsung merespons berbagai narasi ketidakpercayaan pada polisi dikeluarkan. Bahkan banyak juga publik yang menyebut akan demo besar-besaran. Demo ini adalah bentuk mosi tak percaya pada pihak kepolisian. Polda Jawa Barat terang-terangan mengungkapkan tidak memiliki saksi pada sidang pra-peradilan tersangka Peggy Setiawan. Pihak kepolisian yang digugat hanya akan menghadirkan barang bukti dan ahli untuk menguatkan argumennya. Sementara, tim kuasa hukum Peggy akan menghadirkan saksi, barang bukti dan ahli. Polda Jabar akhirnya muncul di persidangan Pengadilan Negeri Bandung pada Senin, 1 Juli 2024. Pihak Peggy membacakan argumen pra-peradilannya di depan Hakim Tunggal Eman Sulaiman. Saat pembacaan gugatan rampung, Hakim sidang berlanjut membicarakan agenda selanjutnya. Kubu Peggy menyatakan ingin menyampaikan replik dan duplik. Hakim menanyakan kepada pihak Polda Jabar, apakah siap menjawab gugatan Peggy sekarang juga demi memperingkas agenda sidang. Tim yang dipimpin Kabid Hukum Polda Jabar, Kombes Nur Hadi Handayani, menyatakan akan memberikan jawaban pada sidang berikutnya, yakni Selasa, 2 Juli 2024. Seketika, penonton sidang di ruangan bereaksi menyoraki. Hakim Eman pun menenangkan situasi sidang. Eman pun membacakan agenda sidang esok hari. Pada hari Rabu, 3 Juli 2024, sidang akan beragendakan pembuktian dari kubu Peggy. Sedangkan pada Kamis, 4 Juli 2024, agendanya pembuktian dari pihak Polda Jabar. Sedangkan pada Jumat, 5 Juli 2024, agendanya adalah kesimpulan, dan Senin, 8 Juli 2024, adalah putusan. Eman menekankan tentang apa saja yang akan dihadirkan pada sidang pembuktian dari kedua kubu. Pihak Peggy akan menghadirkan barang bukti, saksi dan ahli. Sedangkan pihak Polda Jabar tidak memiliki saksi. Pengakuan pihak Polda Jabar membuat tim kuasa hukum Peggy optimis memenangkan sidang. Selain soal tidak punya saksi, tawaran hakim untuk langsung menjawab gugatan kubu Peggy yang ditolak kubu Polda Jabar pun menjadi petunjuk. Bagi Marwan, hal itu menunjukkan Polda Jabar tidak siap. Kepolisian juga sudah ditanyakan dan kami menangkap jawaban dari mereka. Saksi tidak ada, ya kan? Saksi tidak ada. Mereka hanya mengajukan satu ahli. Makanya nanti kita lihat kemudian bukti apa lagi. Kalau seandainya ada bukti yang relevan, ayolah. Kalau seandainya saksi tidak ada, maka rasa-rasanya logika hukum saya menekankan kira-kira nggak ada saksi dalam perkara ini oleh pihak termohon. Kira-kira seperti itu. Polda Jabar memberikan jawaban dalam sidang pra-peradilan Peggy Setiawan terkait kasus Vida Cirebon pada Selasa 2 Juli 2024. Kuasa hukum Polda Jabar menyebut beberapa poin yang disampaikan pihak termohon termasuk penetapan Peggy sebagai tersangka. Polda Jabar menegaskan penetapan tersangka Peggy dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat sudah sesuai dengan alat bukti yang sah. Bahkan, Polda Jabar juga menekankan bahwa ada surat tugas dan surat perintah penyidikan lanjutan terkait kasus tersebut. Polda Jabar pun membantah seluruh dalil-dalil dalam gugatan yang disampaikan oleh tim kuasa hukum Peggy selaku pemohon. Menurut Polda Jabar, gugatan yang disampaikan oleh termohon sudah memasuki materi pokok perkara. Padahal, berdasarkan pasal 2 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang peninjauan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil. Tidak menjelaskan kepada tersangka kenapa motor tersangka diamankan oleh pihak kepolisian Polres Cirebon Kota. Namun
Saat ini saudara Kartini memberitahu kepada tersangka bahwa tersangka disuruh datang ke Polres Cirebon Kota. Dari saudara Dede Kurniawan serta tersangka pernah bertemu sebanyak 1 kali. Bahwa tersangka menjelaskan maksud dari perkataan saudara Iman di dalam messenger tersebut dengan perkataan jahe pengen menyerang sumber, memastikan bahwa BJ akan menyerang King sumber, dan tersangka menjawab, "Ai pengen menu kari nene baik, ai beli aja ake ngomong. Kalau mau ikut ya ikut saja, jangan banyak ngomong." Namun tersangka tidak ikut atau tidak pergi ke sana. Tersangka tidak mengetahui pada tanggal 22 Agustus 2016 ada pertandingan sepak bola klub dalam negeri. Pada saat tinggal di Cirebon pada tahun 2016, tersangka tidak pernah nongkrong dan berkumpul di depan SMPN 11 di Perjuangan Madasan Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Hanya tersangka pernah bahwa Peggy Setiawan dengan Peggy alias Peron merupakan orang yang sama. Hal tersebut berdasarkan keterangan 1. Saksi saudara Sudirman bin Suratno yang menerangkan bahwa saudara Peggy Setiawan alias Peron adalah teman saksi sejak SD di SD Negeri Pelandakan 1 Cirebon, dan saksi sejak kecil sering main bola bareng. Saudara Peggy Setiawan alias Peron yang saksi maksud adalah sebagaimana foto yang diperlihatkan dalam pemeriksaan saksi, yang membuat yakin karena saksi sejak kecil sudah main bersama dengan saudara Peggy Setiawan alias Peron, sehingga dari wajahnya saksi masih ingat, serta saudara Peggy alias Peron memiliki tato di tangan kanan, kalau tidak salah bergambar bintang. Bahwa pada saat saudara Peggy alias Peron datang ke depan SMP Negeri 11 Jalan Perjuangan Kesambi, Kota Cirebon dengan menggunakan 1 unit kendaraan smash warna pink, langsung memarkirkan kendaraannya di dalam gang, baru bergabung dengan kami sambil meminum minuman ciu dicampur dengan dik cola. 2. Saksi saudara Singgih Galang menerangkan bahwa saksi merupakan teman saudara Peggy sejak kecil. Sejak tingkat sekolah dasar, saksi sering bermain dengan saudara Peggy alias Peron karena dahulu tempat tinggal kami berdekatan dan berada dalam RT yang sama. Saksi mengenali saudara Peggy memiliki nama lengkap Peggy Setiawan dan nama panggilan saudara Peggy alias Peron adalah Peron. Telah ditunjukkan foto saudara Peggy oleh penyidik dan saksi mengenali foto tersebut adalah Peggy alias Peron. Adapun saksi mengenal sepeda motor merek Suzuki Smash tersebut merupakan sepeda motor yang sering digunakan oleh saudara Peggy alias Peron. Awalnya sepeda motor tersebut berwarna pink, kemudian berubah warna dengan warna biru kuning. 3. Saksi saudara Budi Rahmanto menerangkan bahwa saksi merupakan penyidik Polres Cirebon Kota yang dulu menangani laporan polisi nomor LP garing 953 garing B garing 8 Romawi garing 2016 garing JBR garing CRB Kota tanggal 31 Agustus 2016 atas nama pelapor Rudiana sebelum dilimpahkan ke Polda Jawa Barat. Saksi juga merupakan salah satu penyidik yang melakukan upaya untuk pencarian DPO dari laporan polisi tersebut. Saksi mendapatkan informasi bahwa saudara Peggy Setiawan alias Peron beralamat di Dusun 1 Blok Simaja, RT 002, RW 002, Desa Kepongpongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon. Saat itu saksi menuju rumahnya dan bertemu dengan saudari Kartini, adik-adik serta kakek dan nenek saudara Peggy Setiawan alias Peron. Saat itu tidak ditemukan saudara Peggy Setiawan alias Peron, namun bagian kanan ruang tamu terdapat foto saudara Peggy Setiawan alias Peron. Saksi berinisiatif memfoto-foto tersebut dan Brigadir Jaka mengamankan 1 unit sepeda motor Suzuki Smash warna biru kuning, namun nomor polisi terpasang di bagian depan B6247 PIK. Karena saudara Peggy Setiawan alias Peron tidak ditemukan, kami kembali ke kantor dengan membawa sepeda motor tersebut untuk diamankan. Adapun saksi mendapatkan foto saudara Peggy Setiawan alias Peron, saksi sempat memperlihatkan dan menanyakan kepada saudara Sudirman tentang foto tersebut. Dan saudara Sudirman menjawab bahwa foto yang saksi perlihatkan adalah betul foto dari saudara Peggy Setiawan alias Peron, orang yang bersama-sama melakukan tindak pidana perlindungan anak dan atau pembunuhan berencana dan atau pembunuhan. 4. Saksi saudara Okta Rangga Pratama menerangkan bahwa saksi kenal dengan orang yang bernama saudara Peggy
karena satu daerah sering lewat ke rumah saksi dan sering nongkrong di SMP 11 Kesambi. Si Saudara Aep bin Rudi Pelor menerangkan bahwa adapun sehingga saksi bisa melihat dan mengetahui para pelaku sering nongkrong di depan SMP Negeri 11 Jalan Perjuangan Kota Cirebon saat lewat dari tempat kerjaan saksi melintas menuju warung kopi di Jalan Perjuangan depan Manduah Kota Cirebon pada tanggal 27 Agustus 2016 sekitar jam 21.30 WIB karena saksi tidak melihat waktu dan jam. Mereka sudah berkumpul di depan SMP Negeri 11 Cirebon samping showroom mobil Jalan Perjuangan Maja Asem Kesambi Kota Cirebon. Adapun yang dilakukan oleh para pelaku yang sedang nongkrong di depan SMP Negeri 11 Cirebon terhadap satu orang laki-laki dan satu orang perempuan yang mengendarai satu unit kendaraan R2 merek Yamaha Seon warna biru muda tersebut, yaitu sebelumnya pada saat melakukan pelemparan ada teriakan yang bahasa Jawa, namun saksi tidak mengetahui bahasanya, kemudian mengejar satu orang laki-laki dan satu orang perempuan yang mengendarai satu unit kendaraan R2 merek Yamaha Vixen Seon karena biru muda, yang mana yang saksi lihat saat itu yang mengejarnya 4 motor, yang mana yang saksi lihat kendaraan yang mengejar yaitu satu unit kendaraan R2 merek Honda Beat warna orange yang dikendarai oleh 2 orang, kemudian satu unit kendaraan R2 merek Yamaha Sion Vixen warna merah yang dikendarai oleh 2 orang, selanjutnya satu kendaraan R2 merek Suzuki Satria-Fu warna hitam yang dikendarai oleh 2 orang, dan satu unit kendaraan R2 merek Yamaha Mio warna hitam yang dikendarai oleh 2 orang, yang mana satu orang laki-laki dan satu orang perempuan yang mengendarai satu unit kendaraan R2 merek Yamaha Seon warna biru muda melintas di warung tempat saksi membeli minuman dan rokok. Dan saat itu saksi panik dan mengejar saudara Dede untuk pulang dan mengatakan pulang dek. Setelah itu saksi langsung menghidupkan motor yang saksi mengendarai menuju tempat cucian mobil di tempat saksi bekerja. Dan saat itu berpapasan dengan 4 motor yang mengejar satu orang laki-laki, satu orang perempuan yang mengendarai satu unit kendaraan merek Yamaha Seon warna biru muda tersebut. Dan pada saat berpapasan, saksi melihat batu berserakan di tengah jalan, tepatnya di perbatasan Sekolah Man 2 Cirebon dengan SMP Negeri 11 Cirebon, dan setelah itu saksi tidak mengetahui kejadian selanjutnya. Bahwa pada saat melintas di depan SMP Negeri 11 Jalan Perjuangan Kota Cirebon melihat pelaku termasuk salah satunya Peggy. Bahwa saksi mengenal beberapa foto-foto pelaku yang ditunjukkan penyidik. Bahwa saksi membenarkan foto yang ditunjukkan oleh penyidik serta tersangka pernah bertemu sebanyak 1 kali. Bahwa tersangka menjelaskan maksud dari perkataan saudara Iman di dalam messenger tersebut dengan perkataan jahe pengen menyerang sumber, memastikan bahwa DJ akan menyerang bikin sumber, dan tersangka menjawab, "Ai pengen melu kari nene baik, ai beli aja ake ngomong. Kalau mau ikut, ya ikut saja, jangan banyak ngomong." Namun tersangka tidak ikut atau tidak pergi ke sana. Tersangka tidak mengetahui pada tanggal 27 Agustus 2016 ada pertandingan sepak bola klub dalam negeri. Pada saat tinggal di Cirebon pada tahun 2016, tersangka tidak pernah nongkrong dan berkumpul di depan SMPN 11 di Perjuangan Madasem Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Hanya tersangka pernah lewat dan singgah beberapa kali sekedar ngobrol selama 5-10 menit dengan teman-teman, di antaranya saudara Jaka. Yang tersangka kerjakan saat berada di Camanyar Kabupaten Bandung dan dari tanggal 13 Juli 2016 sampai dengan bulan Desember 2016 adalah membangun rumah saudara Agus alias Ko Acem, alamat Desa Camanyar, Kecamatan Balena, Kabupaten Bandung, bersama bapak tersangka dan bernama Rudiawan, Parman, Ularimu, dan saudara Mulyadi, saudara Supri, saudara Robi, dan saudara Soeharsono alias Bondol. Bahwa tersangka tinggal pada saat membangun rumah saudara Agus alias Ko Acem, alamat di Desa Camanyar,
Kecamatan Balenda, Kabupaten Bandung dari tanggal 13 Juli 2016 sampai awal Desember 2016. Karena berada di rumah bedeng yang lokasinya di sekitaran rumah yang dibangun milik saudara Agus alias Pak Aceh. Perlu tersangka jelaskan bahwa tersangka pada tanggal 6 Agustus 2016 tidak berada di Cirebon, sebagaimana status atas nama Peggy Setiawan milik tersangka yang mana status pemasit terkini Facebook supaya teman-teman ini tersangka pada kepo atau mau tahu saja. Sidang pra-peradilan Peggy Setiawan menjadi sorotan publik yang digelar di Pengadilan Negeri Bandung pada Selasa 2 Juli 2024 hari ini. Publik pun dibuat geram mengetahui sederet pembuktian dari Polda Jawa Barat. Dalam persidangan, tim hukum Polda Jawa Barat mengungkapkan sederet bukti terkait penetapan tersangka oleh Peggy Setiawan. Di antaranya adalah prosedur penetapan tersangka Peggy Setiawan yang dianggap Polda Jawa Barat sudah sesuai. Polda Jawa Barat menggunakan kesaksian dari Sudirman untuk mentersangkakan Peggy Setiawan. Hal ini seusai Sudirman mengaku bahwa Peggy Setiawan ada di TKP. Polda Jawa Barat juga menggunakan kesaksian dari terpidana Eko yang mengaku bahwa Peggy Setiawan memukul korban hingga meninggal dunia. Selain itu, kesaksian dari Aep juga menjadi penguat kepolisian Polda Jawa Barat, yang mana Polda Jawa Barat menuturkan Aep mengaku melihat sosok para terpidana di TKP. Terkait bukti langsung Peggy Setiawan bersalah, Polda Jawa Barat menuturkan bahwa pihaknya tidak mengejar kesaksian langsung kejadian pembunuhan. Polda Jawa Barat juga menuturkan bahwa saksi mahkota sudah menjadi bukti kuat dugaan keterlibatan Peggy Setiawan. Mendengarkan paparan dari Polda Jawa Barat yang digelar hari ini, publik yang mengikuti persidangan juga langsung merespons berbagai narasi ketidakpercayaan pada polisi dikeluarkan. Bahkan banyak juga publik yang menyebut akan demo besar-besaran. Demo ini adalah bentuk mosi tak percaya pada pihak kepolisian. Polda Jawa Barat terang-terangan mengungkapkan tidak memiliki saksi pada sidang pra-peradilan tersangka Peggy Setiawan. Pihak kepolisian yang digugat hanya akan menghadirkan barang bukti dan ahli untuk menguatkan argumennya. Sementara, tim kuasa hukum Peggy akan menghadirkan saksi, barang bukti dan ahli. Polda Jabar akhirnya muncul di persidangan Pengadilan Negeri Bandung pada Senin, 1 Juli 2024. Pihak Peggy membacakan argumen pra-peradilannya di depan Hakim Tunggal Eman Sulaiman. Saat pembacaan gugatan rampung, Hakim sidang berlanjut membicarakan agenda selanjutnya. Kubu Peggy menyatakan ingin menyampaikan replik dan duplik. Hakim menanyakan kepada pihak Polda Jabar, apakah siap menjawab gugatan Peggy sekarang juga demi memperingkas agenda sidang. Tim yang dipimpin Kabid Hukum Polda Jabar, Kombes Nur Hadi Handayani, menyatakan akan memberikan jawaban pada sidang berikutnya, yakni Selasa, 2 Juli 2024. Seketika, penonton sidang di ruangan bereaksi menyoraki. Hakim Eman pun menenangkan situasi sidang. Eman pun membacakan agenda sidang esok hari. Pada hari Rabu, 3 Juli 2024, sidang akan beragendakan pembuktian dari kubu Peggy. Sedangkan pada Kamis, 4 Juli 2024, agendanya pembuktian dari pihak Polda Jabar. Sedangkan pada Jumat, 5 Juli 2024, agendanya adalah kesimpulan, dan Senin, 8 Juli 2024, adalah putusan. Eman menekankan tentang apa saja yang akan dihadirkan pada sidang pembuktian dari kedua kubu. Pihak Peggy akan menghadirkan barang bukti, saksi dan ahli. Sedangkan pihak Polda Jabar tidak memiliki saksi. Pengakuan pihak Polda Jabar membuat tim kuasa hukum Peggy optimis memenangkan sidang. Selain soal tidak punya saksi, tawaran hakim untuk langsung menjawab gugatan kubu Peggy yang ditolak kubu Polda Jabar pun menjadi petunjuk. Bagi Marwan, hal itu menunjukkan Polda Jabar tidak siap. Kepolisian juga sudah ditanyakan dan kami menangkap jawaban dari mereka. Saksi tidak ada, ya kan? Saksi tidak ada. Mereka hanya mengajukan satu ahli. Makanya nanti kita lihat kemudian bukti apa lagi. Kalau seandainya ada bukti yang relevan, ayolah. Kalau seandainya saksi tidak ada, maka rasa-rasanya logika hukum saya menekankan kira-kira nggak ada saksi dalam perkara ini oleh pihak termohon. Kira-kira seperti itu. Polda Jabar memberikan jawaban dalam sidang pra-peradilan Peggy Setiawan terkait kasus Vida Cirebon pada Selasa 2 Juli 2024.
Kuasa hukum Polda Jabar menyebut beberapa poin yang disampaikan pihak termohon termasuk penetapan Peggy sebagai tersangka. Polda Jabar menegaskan penetapan tersangka Peggy dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat sudah sesuai dengan alat bukti yang sah. Bahkan, Polda Jabar juga menekankan bahwa ada surat tugas dan surat perintah penyidikan lanjutan terkait kasus tersebut. Polda Jabar pun membantah seluruh dalil-dalil dalam gugatan yang disampaikan oleh tim kuasa hukum Peggy selaku pemohon. Menurut Polda Jabar, gugatan yang disampaikan oleh termohon sudah memasuki materi pokok perkara. Padahal, berdasarkan pasal 2 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang peninjauan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil. Tidak menjelaskan kepada tersangka kenapa motor tersangka diamankan oleh pihak kepolisian Polres Cirebon Kota. Namun saat ini saudara Kartini memberitahu kepada tersangka bahwa tersangka disuruh datang ke Polres Cirebon Kota. Dari saudara Dede Kurniawan serta tersangka pernah bertemu sebanyak 1 kali. Bahwa tersangka menjelaskan maksud dari perkataan saudara Iman di dalam messenger tersebut dengan perkataan jahe pengen menyerang sumber, memastikan bahwa DJ akan menyerang bikin sumber, dan tersangka menjawab, "Ai pengen menu kari nene baik, ai beli aja ake ngomong. Kalau mau ikut, ya ikut saja, jangan banyak ngomong." Namun tersangka tidak ikut atau tidak pergi ke sana. Tersangka tidak mengetahui pada tanggal 22 Agustus 2016 ada pertandingan sepak bola klub dalam negeri. Pada saat tinggal di Cirebon, pada tahun 2016, tersangka tidak pernah nongkrong dan berkumpul di depan SMPN 11 di Perjuangan Mandasan Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Hanya tersangka pernah bahwa Peggy Setiawan dengan Peggy alias Peron merupakan orang yang sama. Hal tersebut berdasarkan keterangan 1. Saksi Saudara Sudirman bin Suratno yang menerangkan bahwa Saudara Peggy Setiawan alias Peron adalah teman saksi sejak SD di SD Negeri Pelandakan 1 Cirebon dan saksi sejak kecil sering main bola bareng. Saudara Peggy Setiawan alias Peron yang saksi maksud adalah sebagaimana foto yang diperlihatkan dalam pemeriksaan saksi yang membuat yakin karena saksi sejak kecil sudah main bersama dengan saudara Peggy Setiawan alias Peron, sehingga dari wajahnya saksi masih ingat serta saudara Peggy alias Peron memiliki tato di tangan kanan, kalau tidak salah bergambar bintang. Bahwa pada saat saudara Peggy alias Peron datang ke depan SMP Negeri 11 Jalan Perjuangan Kesambi, Kota Cirebon dengan menggunakan 1 unit kendaraan smash warna pink, langsung memarkirkan kendaraannya di dalam gang, baru bergabung dengan kami sambil meminum minuman ciu dicampur dengan dik cola. 2. Saksi Saudara Singgih Galang menerangkan bahwa saksi merupakan teman saudara Peggy sejak kecil. Sejak tingkat sekolah dasar, saksi sering bermain dengan saudara Peggy alias Peron karena dahulu tempat tinggal kami berdekatan dan berada dalam RT yang sama. Saksi mengenali saudara Peggy memiliki nama lengkap Peggy Setiawan dan nama panggilan saudara Peggy alias Peron adalah Peron. Telah ditunjukkan foto saudara Peggy oleh penyidik dan saksi mengenali foto tersebut adalah Peggy alias Peron. Adapun saksi mengenal sepeda motor merek Suzuki Smash tersebut merupakan sepeda motor yang sering digunakan oleh saudara Peggy alias Peron. Awalnya sepeda motor tersebut berwarna pink, kemudian berubah warna dengan warna biru kuning. 3. Saksi Saudara Budi Rahmanto menerangkan bahwa saksi merupakan penyidik Polres Cirebon Kota yang dulu menangani laporan polisi nomor LP-953-B-8 Romawi /2016-JBR-CRB Kota tanggal 31 Agustus 2016 atas nama pelapor Rudiana sebelum dilimpahkan ke Polda Jawa Barat. Saksi juga merupakan salah satu penyidik yang melakukan upaya untuk pencarian DPO dari laporan polisi tersebut. Saksi mendapatkan informasi bahwa saudara Peggy Setiawan alias Peron beralamat di Dusun 1 Blok Simaja, RT 002, RW 002, Desa Kepongpongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon. Saat itu saksi menuju rumahnya dan bertemu dengan saudari Kartini.
adik-adik serta kakek dan nenek saudara Peggy Setiawan alias Peron. Saat itu tidak ditemukan saudara Peggy Setiawan alias Peron, namun bagian kanan ruang tamu terdapat foto saudara Peggy Setiawan alias Peron. Saksi berinisiatif memfoto-foto tersebut dan Brigadir Jaka mengamankan 1 unit sepeda motor Suzuki Smash warna biru kuning, namun nomor polisi terpasang di bagian depan B6247 PIK. Karena saudara Peggy Setiawan alias Peron tidak ditemukan, kami kembali ke kantor dengan membawa sepeda motor tersebut untuk diamankan. Adapun saksi mendapatkan foto saudara Peggy Setiawan alias Peron, saksi sempat memperlihatkan dan menanyakan kepada saudara Sudirman tentang foto tersebut. Dan saudara Sudirman menjawab bahwa foto yang saksi perlihatkan adalah betul foto dari saudara Peggy Setiawan alias Peron, orang yang bersama-sama melakukan tindak pidana perlindungan anak dan atau pembunuhan berencana dan atau pembunuhan. 4. Saksi saudara Okta Rangga Pratama menerangkan bahwa saksi kenal dengan orang yang bernama saudara Peggy karena satu daerah sering lewat ke rumah saksi dan sering nongkrong di SMP 11 Kesamping. Saksi saudara Aep bin Rudi Pelor menerangkan bahwa adapun sehingga saksi bisa melihat dan mengetahui para pelaku sering nongkrong di depan SMP Negeri 11 Jalan Perjuangan Kota Cirebon saat lewat dari tempat kerjaan saksi melintas menuju warung kopi di Jalan Perjuangan depan Manduah Kota Cirebon pada tanggal 27 Agustus 2016 sekitar jam 21.30 WIB karena saksi tidak melihat waktu dan jam. Mereka sudah berkumpul di depan SMP Negeri 11 Cirebon samping showroom mobil Jalan Perjuangan Maja Asem Kesambi Kota Cirebon. Adapun yang dilakukan oleh para pelaku yang sedang nongkrong di depan SMP Negeri 11 Cirebon terhadap 1 orang laki-laki dan 1 orang perempuan yang mengendarai 1 unit kendaraan R2 merek Yamaha Seon warna biru muda tersebut, yaitu sebelumnya pada saat melakukan pelemparan ada teriakan yang bahasa Jawa, namun saksi tidak mengetahui bahasanya, kemudian mengejar 1 orang laki-laki dan 1 orang perempuan yang mengendarai 1 unit kendaraan R2 merek Yamaha Vixen Xeon karena biru muda, yang mana yang saksi lihat saat itu yang mengejarnya 4 motor, yang mana yang saksi lihat kendaraan yang mengejar yaitu 1 unit kendaraan R2 merek Honda Beat warna orange yang dikendarai oleh 2 orang, kemudian 1 unit kendaraan R2 merek Yamaha Sion Vixen warna merah yang dikendarai oleh 2 orang. Selanjutnya 1 kendaraan R2 merek Suzuki Satria Fu warna hitam yang dikendarai oleh 2 orang dan 1 unit kendaraan R2 merek Yamaha Mio warna hitam yang dikendarai oleh 2 orang, yang mana 1 orang laki-laki dan 1 orang perempuan yang mengendarai 1 unit kendaraan R2 merek Yamaha Xeon warna biru muda melintas di warung tempat saksi membeli minuman dan rokok. Dan saat itu saksi panik dan mengejar saudara Dede untuk pulang dan mengatakan pulang dek. Setelah itu saksi langsung menghidupkan motor yang saksi mengendarai menuju tempat cucian mobil di tempat saksi bekerja. Dan saat itu berpapasan dengan 4 motor yang mengejar 1 orang laki-laki, 1 orang perempuan yang mengendarai 1 unit kendaraan merek Yamaha Xeon warna biru muda tersebut. Dan pada saat berpapasan, saksi melihat batu berserakan di tengah jalan, tepatnya di perbatasan Sekolah Mandua Cirebon dengan SMP Negeri 11 Cirebon, dan setelah itu saksi tidak mengetahui kejadian selanjutnya. Bahwa pada saat melintas di depan SMP Negeri 11 Jalan Perjuangan Kota Cirebon melihat pelaku termasuk salah satunya Peggy. Bahwa saksi mengenal beberapa foto-foto pelaku yang ditunjukkan penyidik. Bahwa saksi membenarkan foto yang ditunjukkan oleh penyidik serta tersangka pernah bertemu sebanyak 1 kali. Bahwa tersangka menjelaskan maksud dari perkataan saudara Iman di dalam messenger tersebut dengan perkataan Jahe pengen menyerang sumber, memastikan bahwa DJ akan menyerang Pinky sumber, dan tersangka menjawab ai pengen menu kari nene baik, ai beli aja ake ngomong. Kalau mau ikut, ya ikut saja, jangan banyak ngomong. Namun tersangka tidak ikut atau tidak pergi ke sana. Tersangka tidak mengetahui pada tanggal 27 Agustus 2016 ada pertandingan sepak bola
klub dalam negeri. Pada saat tinggal di Cirebon, pada tahun 2016, tersangka tidak pernah nongkrong dan berkumpul di depan SMPN 11 di Perjuangan Madasan Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Hanya tersangka pernah lewat dan singgah beberapa kali sekedar ngobrol selama 5-10 menit dengan teman-teman, di antaranya Saudara Jaka. Yang tersangka kerjakan saat berada di Manyar, Kabupaten Bandung, dan dari tanggal 13 Juli 2016 sampai dengan bulan Desember 2016 adalah membangun rumah Saudara Agus alias Ko Acem, alamat Desa Raja Manyar, Kecamatan Baleina, Kabupaten Bandung, bersama bapak tersangka dan bernama Rudi Rawang, Harman Ularimu, dan Saudara Mulyadi, Saudara Supri, Saudara Robi, dan Saudara Suharsono alias Bondol. Bahwa tersangka tinggal pada saat membangun rumah Saudara Agus alias Ko Acem, alamat di Desa Kecamatan Baleina, Kabupaten Bandung, dari tanggal 13 Juli 2016 sampai awal Desember 2016. Karena berada di rumah bedeng yang lokasinya di sekitaran rumah yang dibangun milik Saudara Agus alias Ko Acem. Perlu tersangka jelaskan bahwa tersangka pada tanggal 6 Agustus 2016 tidak berada di Cirebon, sebagaimana status atas nama Peggy Setiawan milik tersangka, yang mana status wasit terkini Facebook, supaya teman-teman Peggy tersangka pada kepo atau mau tahu saja. Sidang pra-peradilan Peggy Setiawan menjadi sorotan publik yang digelar di Pengadilan Negeri Bandung pada Selasa 2 Juli 2024 hari ini. Publik pun dibuat geram mengetahui sederet pembuktian dari Polda Jawa Barat. Dalam persidangan, tim hukum Polda Jawa Barat mengungkapkan sederet bukti terkait penetapan tersangka oleh Peggy Setiawan. Di antaranya adalah prosedur penetapan tersangka Peggy Setiawan yang dianggap Polda Jawa Barat sudah sesuai. Polda Jawa Barat menggunakan kesaksian dari Sudirman untuk mentersangkakan Peggy Setiawan. Hal ini seusai Sudirman mengaku bahwa Peggy Setiawan ada di TKP. Polda Jawa Barat juga menggunakan kesaksian dari terpidana Eko yang mengaku bahwa Peggy Setiawan memukul korban hingga meninggal dunia. Selain itu, kesaksian dari Aep juga menjadi penguat kepolisian Polda Jawa Barat, yang mana Polda Jawa Barat menuturkan Aep mengaku melihat sosok para terpidana di TKP. Terkait bukti langsung Peggy Setiawan bersalah, Polda Jawa Barat menuturkan bahwa pihaknya tidak mengejar kesaksian langsung kejadian pembunuhan. Polda Jawa Barat juga menuturkan bahwa saksi mahkota sudah menjadi bukti kuat dugaan keterlibatan Peggy Setiawan. Mendengarkan paparan dari Polda Jawa Barat yang digelar hari ini, publik yang mengikuti persidangan juga langsung merespons berbagai narasi ketidakpercayaan pada polisi dikeluarkan. Bahkan banyak juga publik yang menyebut akan demo besar-besaran. Demo ini adalah bentuk mosi tak percaya pada pihak kepolisian. Polda Jawa Barat terang-terangan mengungkapkan tidak memiliki saksi pada sidang pra-peradilan tersangka Peggy Setiawan. Pihak kepolisian yang digugat hanya akan menghadirkan barang bukti dan ahli untuk menguatkan argumennya. Sementara, tim kuasa hukum Peggy akan menghadirkan saksi, barang bukti dan ahli. Polda Jabar akhirnya muncul di persidangan Pengadilan Negeri Bandung pada Senin, 1 Juli 2024. Pihak Peggy membacakan argumen pra-peradilannya di depan Hakim Tunggal Eman Sulaiman. Saat pembacaan gugatan rampung, Hakim sidang berlanjut membicarakan agenda selanjutnya. Kubu Peggy menyatakan ingin menyampaikan replik dan duplik. Hakim menanyakan kepada pihak Polda Jabar, apakah siap menjawab gugatan Peggy sekarang juga demi memperingkas agenda sidang. Tim yang dipimpin Kabid Hukum Polda Jabar, Kombes Nur Hadi Handayani, menyatakan akan memberikan jawaban pada sidang berikutnya, yakni Selasa, 2 Juli 2024. Seketika, penonton sidang di ruangan bereaksi menyoraki. Hakim Eman pun menenangkan situasi sidang. Eman pun membacakan agenda sidang esok hari. Pada hari Rabu, 3 Juli 2024, sidang akan beragendakan pembuktian dari kubu Peggy. Sedangkan pada Kamis, 4 Juli 2024, agendanya pembuktian dari pihak Polda Jabar. Sedangkan pada Jumat, 5 Juli 2024, agendanya adalah kesimpulan, dan Senin, 8 Juli 2024, adalah putusan. Eman menekankan tentang apa saja yang akan dihadirkan pada sidang pembuktian dari kedua kubu. Pihak Peggy akan menghadirkan barang bukti, saksi dan ahli.
sedangkan pihak Polda Jabar tidak memiliki saksi. Pengakuan pihak Polda Jabar membuat tim kuasa hukum Peggy optimis memenangkan sidang. Selain soal tidak punya saksi, tawaran hakim untuk langsung menjawab gugatan kubu Peggy yang ditolak kubu Polda Jabar pun menjadi petunjuk. Bagi Marwan, hal itu menunjukkan Polda Jabar tidak siap. Kepolisian juga sudah ditanyakan dan kami menangkap jawaban dari mereka. Saksi tidak ada, ya kan? Saksi tidak ada. Mereka hanya mengajukan satu ahli. Makanya nanti kita lihat kemudian bukti apa lagi. Kalau seandainya ada bukti yang relevan, ayolah. Kalau seandainya saksi tidak ada, maka rasa-rasanya logika hukum saya menekankan kira-kira nggak ada saksi dalam perkara ini oleh pihak termohon. Kira-kira seperti itu. Polda Jabar memberikan jawaban dalam sidang pra-peradilan Peggy Setiawan terkait kasus Vida Cirebon pada Selasa 2 Juli 2024. Kuasa hukum Polda Jabar menyebut beberapa poin yang disampaikan pihak termohon termasuk penetapan Peggy sebagai tersangka. Polda Jabar menegaskan penetapan tersangka Peggy dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat sudah sesuai dengan alat bukti yang sah. Bahkan, Polda Jabar juga menekankan bahwa ada surat tugas dan surat perintah penyidikan lanjutan terkait kasus tersebut. Polda Jabar pun membantah seluruh dalil-dalil dalam gugatan yang disampaikan oleh tim kuasa hukum Peggy selaku pemohon. Menurut Polda Jabar, gugatan yang disampaikan oleh termohon sudah memasuki materi pokok perkara. Padahal, berdasarkan pasal 2 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 4 tahun 2016 tentang peninjauan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil. Tidak menjelaskan kepada tersangka kenapa motor tersangka diamankan oleh pihak kepolisian Polres Cirebon Kota. Namun saat ini saudara Kartini memberitahu kepada tersangka bahwa tersangka disuruh datang ke Polres Cirebon Kota. Dari Saudara Dede Kurniawan serta tersangka pernah bertemu sebanyak 1 kali. Bahwa tersangka menjelaskan maksud dari perkataan saudara Iman di dalam messenger tersebut dengan perkataan jahe pengen nyerang sumber, memastikan bahwa DJ akan menyerang King sumber, dan tersangka menjawab, "Ai pengen melu cari nenek baik, ai beli aja ake ngomong. Kalau mau ikut, ya ikut saja, jangan banyak ngomong." Namun tersangka tidak ikut atau tidak pergi ke sana. Tersangka tidak mengetahui pada tanggal 27 Agustus 2016 ada pertandingan sepak bola klub dalam negeri. Pada saat tinggal di Cirebon, pada tahun 2016, tersangka tidak pernah nongkrong dan berkumpul di depan SMPN 11 di Perjuangan Madasan Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Hanya tersangka pernah bahwa Peggy Setiawan dengan Peggy alias Peron merupakan orang yang sama. Hal tersebut berdasarkan keterangan 1. Saksi Saudara Sudirman bin Suratno yang menerangkan bahwa Saudara Peggy Setiawan alias Peron adalah teman saksi sejak SD di SD Negeri Pelantakan 1 Cirebon dan saksi sejak kecil sering main bola bareng. Saudara Peggy Setiawan alias Peron yang saksi maksud adalah sebagaimana foto yang diperlihatkan dalam pemeriksaan saksi, yang membuat yakin karena saksi sejak kecil sudah main bersama dengan saudara Peggy Setiawan alias Peron, sehingga dari wajahnya saksi masih ingat serta saudara Peggy alias Peron memiliki tato di tangan kanan, kalau tidak salah bergambar bintang. Bahwa pada saat saudara Peggy alias Peron datang ke depan SMP Negeri 11 Jalan Perjuangan Kesambi, Kota Cirebon dengan menggunakan 1 unit kendaraan smash warna pink. Langsung memarkirkan kendaraannya di dalam gang, baru bergabung dengan kami sambil meminum minuman ciu dicampur dengan dik cola. 2. Saksi Saudara Singgih Galang menerangkan bahwa saksi merupakan teman saudara Peggy sejak kecil. Sejak tingkat sekolah dasar, saksi sering bermain dengan saudara Peggy alias Peron karena dahulu tempat tinggal kami berdekatan dan berada dalam RT yang sama. Saksi mengenali saudara Peggy memiliki nama lengkap Peggy Setiawan dan nama panggilan saudara Peggy alias Peron adalah Peron. Telah ditunjukkan foto saudara Peggy oleh penyidik dan saksi mengenali foto tersebut adalah Peggy alias Peron. Adapun saksi mengenal sepeda motor merek Suzuki Smash tersebut merupakan sepeda motor yang sering digunakan oleh saudara Peggy alias Peron. Awalnya sepeda motor tersebut berwarna pink, kemudian berubah warna dengan warna biru kuning. 3.
saksi saudara Budi Rahmanto menerangkan bahwa saksi merupakan penyidik Polres Cirebon Kota yang dulu menangani laporan polisi nomor LP-953-B-8 Romawi /2016-JBR-CRB Kota tanggal 31 Agustus 2016 atas nama pelapor Rudiana sebelum dilimpahkan ke Polda Jawa Barat. Saksi juga merupakan salah satu penyidik yang melakukan upaya untuk pencarian DPO dari laporan polisi tersebut. Saksi mendapatkan informasi bahwa saudara Peggy Setiawan alias Peron beralamat di Dusun 1 Blok Simaja, RT 002, RW 002, Desa Kepongpongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon. Saat itu saksi menuju rumahnya dan bertemu dengan saudari Kartini, adik-adik serta kakek dan nenek saudara Peggy Setiawan alias Peron. Saat itu tidak ditemukan saudara Peggy Setiawan alias Peron, namun bagian kanan ruang tamu terdapat foto saudara Peggy Setiawan alias Peron. Saksi berinisiatif memfoto-foto tersebut dan Brigadir Jaka mengamankan 1 unit sepeda motor Suzuki Smash warna biru kuning, namun nomor polisi terpasang di bagian depan B6247PIK. Karena saudara Peggy Setiawan alias Peron tidak ditemukan, kami kembali ke kantor dengan membawa sepeda motor tersebut untuk diamankan. Adapun saksi mendapatkan foto saudara Peggy Setiawan alias Peron, saksi sempat memperlihatkan dan menanyakan kepada saudara Sudirman tentang foto tersebut. Dan saudara Sudirman menjawab bahwa foto yang saksi perlihatkan adalah betul foto dari saudara Peggy Setiawan alias Peron, orang yang bersama-sama melakukan tindak pidana perlindungan anak dan atau pembunuhan berencana dan atau pembunuhan. 4. Saksi saudara Okta Rangga Pratama menerangkan bahwa saksi kenal dengan orang yang bernama saudara Peggy karena satu daerah sering lewat ke rumah saksi dan sering nongkrong di SMP 11 Kesamping. Saksi saudara Aep bin Rudi Pelor menerangkan bahwa adapun sehingga saksi bisa melihat dan mengetahui para pelaku sering nongkrong di depan SMP Negeri 11 Jalan Perjuangan Kota Cirebon saat lewat dari tempat kerjaan saksi melintas menuju warung kopi di Jalan Perjuangan depan Manduah Kota Cirebon pada tanggal 27 Agustus 2016 sekitar jam 21.30 WIB karena saksi tidak melihat waktu dan jam. Mereka sudah berkumpul di depan SMP Negeri 11 Cirebon samping showroom mobil Jalan Perjuangan Maja Asem Kesambi Kota Cirebon. Adapun yang dilakukan oleh para pelaku yang sedang nongkrong di depan SMP Negeri 11 Cirebon terhadap satu orang laki-laki dan satu orang perempuan yang mengendarai satu unit kendaraan R2 merek Yamaha Seon warna biru muda tersebut, yaitu sebelumnya pada saat melakukan pelemparan ada teriakan yang bahasa Jawa, namun saksi tidak mengetahui bahasanya, kemudian mengejar satu orang laki-laki dan satu orang perempuan yang mengendarai satu unit kendaraan R2 merek Yamaha Vixen Xeon karena biru muda, yang mana yang saksi lihat saat itu yang mengejarnya 4 motor, yang mana yang saksi lihat kendaraan yang mengejar yaitu satu unit kendaraan R2 merek Honda Beat warna orange yang dikendarai oleh 2 orang, kemudian satu unit kendaraan R2 merek Yamaha Sion Vixen warna merah yang dikendarai oleh 2 orang. Selanjutnya satu kendaraan R2 merek Suzuki Satria Fu warna hitam yang dikendarai oleh 2 orang, dan satu unit kendaraan R2 merek Yamaha Mio warna hitam yang dikendarai oleh 2 orang, yang mana satu orang laki-laki dan satu orang perempuan yang mengendarai satu unit kendaraan R2 merek Yamaha Xeon warna biru muda melintas di warung tempat saksi membeli minuman dan rokok. Dan saat itu saksi panik dan mengejar saudara Dede untuk pulang dan mengatakan pulang dek. Setelah itu saksi langsung menghidupkan motor yang saksi mengendarai menuju tempat cucian mobil di tempat saksi bekerja. Dan saat itu berpapasan dengan 4 motor yang mengejar satu orang laki-laki, satu orang perempuan yang mengendarai satu unit kendaraan merek Yamaha Xeon warna biru muda tersebut. Dan pada saat berpapasan, saksi melihat batu berserakan di tengah jalan, tepatnya di perbatasan Sekolah Mandua Cirebon dengan SMP Negeri 11 Cirebon, dan setelah itu saksi tidak mengetahui kejadian selanjutnya. Bahwa pada saat melintas di depan SMP Negeri 11 Jalan Perjuangan Kota Cirebon melihat pelaku termasuk salah satunya Peggy. Bahwa saksi mengenal beberapa foto-foto pelaku yang ditunjukkan penyidik.
bahwa saksi membenarkan foto yang ditunjukkan oleh penyidik serta tersangka pernah bertemu sebanyak 1 kali. Bahwa tersangka menjelaskan maksud dari perkataan saudara Iman di dalam messenger tersebut dengan perkataan jahe pengen menyerang sumber, memastikan bahwa BJ akan menyerang King sumber, dan tersangka menjawab, "Ai pengen menu kali nene baik, ai beli aja ake ngomong. Kalau mau ikut ya ikut saja, jangan banyak ngomong." Namun tersangka tidak ikut atau tidak pergi ke sana. Tersangka tidak mengetahui pada tanggal 27 Agustus 2016 ada pertandingan sepak bola klub dalam negeri. Pada saat tinggal di Cirebon pada tahun 2016, tersangka tidak pernah nongkrong dan berkumpul di depan SMPN 11 di Perjuangan Madasan Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Hanya tersangka pernah lewat dan singgah beberapa kali sekedar ngobrol selama 5-10 menit dengan teman-teman, diantaranya saudara Jaka. Yang tersangka kerjakan saat berada di Camanyar, Kabupaten Bandung, dan dari tanggal 13 Juli 2016 sampai dengan bulan Desember 2016 adalah membangun rumah saudara Agus alias Ko Acem, alamat Desa Racamanyar, Kecamatan Baleena, Kabupaten Bandung, bersama bapak tersangka dan bernama Rudiawan, Parman, saudara Ibu, dan saudara Mulyadi, saudara Suki, saudara Robi, dan saudara Soeharsono alias Bondol. Bahwa tersangka tinggal pada saat membangun rumah saudara Agus alias Ko Acem, alamat di Desa Racamanyar, Kecamatan Baleena, Kabupaten Bandung, dari tanggal 13 Juli 2016 sampai awal Desember 2016. Karena di rumah berada di rumah bedeng yang lokasinya di sekitaran rumah yang dibangun milik saudara Agus alias Ko Acem. Perlu tersangka jelaskan bahwa tersangka pada tanggal 6 Agustus 2016 tidak berada di Cirebon, sebagaimana status atas nama Peggy Setiawan milik tersangka, yang mana status wasit terkini Facebook, supaya teman-teman ini tersangka pada kepo atau belum tahu saja. Sidang pra-peradilan Peggy Setiawan menjadi sorotan publik yang digelar di Pengadilan Negeri Bandung pada Selasa 2 Juli 2024 hari ini. Publik pun dibuat geram mengetahui sederet pembuktian dari Polda Jawa Barat. Dalam persidangan, tim hukum Polda Jawa Barat mengungkapkan sederet bukti terkait penetapan tersangka oleh Peggy Setiawan. Di antaranya adalah prosedur penetapan tersangka Peggy Setiawan yang dianggap Polda Jawa Barat sudah sesuai. Polda Jawa Barat menggunakan kesaksian dari Sudirman untuk mentersangkakan Peggy Setiawan. Hal ini seusai Sudirman mengaku bahwa Peggy Setiawan ada di TKP. Polda Jawa Barat juga menggunakan kesaksian dari terpidana Eko yang mengaku bahwa Peggy Setiawan memukul korban hingga meninggal dunia. Selain itu, kesaksian dari AF juga menjadi penguat kepolisian Polda Jawa Barat, yang mana Polda Jawa Barat menuturkan AF mengaku melihat sosok para terpidana di TKP. Terkait bukti langsung Peggy Setiawan bersalah, Polda Jawa Barat menuturkan bahwa pihaknya tidak mengejar kesaksian langsung kejadian pembunuhan. Polda Jawa Barat juga menuturkan bahwa saksi mahkota sudah menjadi bukti kuat dugaan keterlibatan Peggy Setiawan. Mendengarkan paparan dari Polda Jawa Barat yang digelar hari ini, publik yang mengikuti persidangan juga langsung merespons berbagai narasi ketidakpercayaan pada polisi dikeluarkan. Bahkan banyak juga publik yang menyebut akan demo besar-besaran. Demo ini adalah bentuk mosi tak percaya pada pihak kepolisian. Polda Jawa Barat terang-terangan mengungkapkan tidak memiliki saksi pada sidang pra-peradilan tersangka Peggy Setiawan. Pihak kepolisian yang digugat hanya akan menghadirkan barang bukti dan ahli untuk menguatkan argumennya. Sementara, tim kuasa hukum Peggy akan menghadirkan saksi, barang bukti dan ahli. Polda Jabar akhirnya muncul di persidangan Pengadilan Negeri Bandung pada Senin, 1 Juli 2024. Pihak Peggy membacakan argumen pra-peradilannya di depan Hakim Tunggal Eman Sulaiman. Saat pembacaan gugatan rampung, Hakim sidang berlanjut membicarakan agenda selanjutnya. Kubu Peggy menyatakan ingin menyampaikan replik dan duplik. Hakim menanyakan kepada pihak Polda Jabar, apakah siap menjawab gugatan Peggy sekarang juga demi memperingkas agenda sidang. Tim yang dipimpin Kabid Hukum Polda Jabar,
Kombes Nur Hadi Handayani, menyatakan akan memberikan jawaban pada sidang berikutnya, yakni Selasa, 2 Juli 2024. Seketika, penonton sidang di ruangan bereaksi menyoraki. Hakim Eman pun menenangkan situasi sidang. Eman pun membacakan agenda sidang esok hari. Pada hari Rabu, 3 Juli 2024, sidang akan beragendakan pembuktian dari kubu Pegi. Sedangkan pada Kamis, 4 Juli 2024, agendanya pembuktian dari pihak Polda Jabar. Sedangkan pada Jumat, 5 Juli 2024, agendanya adalah kesimpulan, dan Senin, 8 Juli 2024, adalah putusan. Eman menekankan tentang apa saja yang akan dihadirkan pada sidang pembuktian dari kedua kubu. Pihak Pegi akan menghadirkan barang bukti, saksi dan ahli. Sedangkan pihak Polda Jabar tidak memiliki saksi. Pengakuan pihak Polda Jabar membuat tim kuasa hukum Pegi optimis memenangkan sidang. Selain soal tidak punya saksi, tawaran hakim untuk langsung menjawab gugatan kubu Pegi yang ditolak kubu Polda Jabar pun menjadi petunjuk. Bagi Marwan, hal itu menunjukkan Polda Jabar tidak siap. Kepolisian juga sudah ditanyakan dan kami menangkap jawaban dari mereka. Saksi tidak ada. Ya kan? Saksi tidak ada, mereka hanya mengajukan satu ahli. Makanya nanti kita lihat, kemudian bukti apa lagi. Kalau seandainya ada bukti yang relevan, ayolah. Kalau seandainya saksi tidak ada, maka rasa-rasanya logika hukum saya menekankan kira-kira nggak ada saksi dalam perkara ini oleh pihak termohon. Kira-kira seperti itu. Polda Jabar memberikan jawaban dalam sidang pra-peradilan Peggy Setiawan terkait kasus Vida Cirebon pada Selasa 2 Juli 2024. Kuasa hukum Polda Jabar menyebut beberapa poin yang disampaikan pihak termohon termasuk penetapan Peggy sebagai tersangka. Polda Jabar menegaskan penetapan tersangka Peggy dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat sudah sesuai dengan alat bukti yang sah. Bahkan, Polda Jabar juga menekankan bahwa ada surat tugas dan surat perintah penyidikan lanjutan terkait kasus tersebut. Polda Jabar pun membantah seluruh dalil-dalil dalam gugatan yang disampaikan oleh tim kuasa hukum Peggy selaku pemohon. Menurut Polda Jabar, gugatan yang disampaikan oleh termohon sudah memasuki materi pokok perkara. Padahal, berdasarkan pasal 2 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 4 tahun 2016 tentang peninjauan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil. Tidak menjelaskan kepada tersangka kenapa motor tersangka diamankan oleh pihak kepolisian Polres Cirebon Kota. Namun saat ini saudara Kartini memberitahu kepada tersangka bahwa tersangka disuruh datang ke Polres Cirebon Kota. Dari Saudara Dede Kurniawan serta tersangka pernah bertemu sebanyak 1 kali. Bahwa tersangka menjelaskan maksud dari perkataan saudara Iman di dalam messenger tersebut dengan perkataan jahe pengen transumber, memastikan bahwa Dede akan menyerang bikin sumber, dan tersangka menjawab, "Ai pengen menu kari nenek baik, ai beli aja ake ngomong. Kalau mau ikut, ya ikut saja, jangan banyak ngomong." Namun tersangka tidak ikut atau tidak pergi ke sana. Tersangka tidak mengetahui pada tanggal 22 Agustus 2016 ada pertandingan sepak bola klub dalam negeri. Pada saat tinggal di Cirebon, pada tahun 2016, tersangka tidak pernah nongkrong dan berkumpul di depan SMPN 11 di Perjuangan Madasam Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Hanya tersangka pernah bahwa Peggy Setiawan dengan Peggy alias Peron merupakan orang yang sama. Hal tersebut berdasarkan keterangan 1. Saksi Saudara Sudirman bin Suratno yang menerangkan bahwa Saudara Peggy Setiawan alias Peron adalah teman saksi sejak SD di SD Negeri Pelandakan 1 Cirebon dan saksi sejak kecil sering main bola bareng. Saudara Peggy Setiawan alias Peron yang saksi maksud adalah sebagaimana foto yang diperlihatkan dalam pemeriksaan saksi yang membuat yakin karena saksi sejak kecil sudah main bersama dengan saudara Peggy Setiawan alias Peron, sehingga dari wajahnya saksi masih ingat serta saudara Peggy alias Peron memiliki tato di tangan kanan, kalau tidak salah bergambar bintang. Bahwa pada saat saudara Peggy alias Peron datang ke depan
SMP Negeri 11 Jalan Perjuangan Kesambi, Kota Cirebon dengan menggunakan satu unit kendaraan smash warna pink. Langsung memarkirkan kendaraannya di dalam gang, baru bergabung dengan kami sambil meminum minuman ciu dicampur dengan Dik-Cola. 2. Saksi Saudara Singgih Galang menerangkan bahwa saksi merupakan teman saudara Peggy sejak kecil. Sejak tingkat sekolah dasar, saksi sering bermain dengan saudara Peggy alias Peron karena dahulu tempat tinggal kami berdekatan dan berada dalam RT yang sama. Saksi mengenali saudara Peggy memiliki nama lengkap Peggy Setiawan dan nama panggilan saudara Peggy alias Peron adalah Peron. Telah ditunjukkan foto saudara Peggy oleh penyidik dan saksi mengenali foto tersebut adalah Peggy alias Peron. Adapun saksi mengenal sepeda motor merek Suzuki Smash tersebut merupakan sepeda motor yang sering digunakan oleh saudara Peggy alias Peron. Awalnya sepeda motor tersebut berwarna pink, kemudian berubah warna dengan warna biru kuning. 3. Saksi Saudara Budi Rahmanto menerangkan bahwa saksi merupakan penyidik Polres Cirebon Kota yang dulu menangani laporan polisi nomor LP-953-B-8 Romawi /2016-JBR-CRB Kota tanggal 31 Agustus 2016 atas nama pelapor Rudiana sebelum dilimpahkan ke Polda Jawa Barat. Saksi juga merupakan salah satu penyidik yang melakukan upaya untuk pencarian DPO dari laporan polisi tersebut. Saksi mendapatkan informasi bahwa saudara Peggy Setiawan alias Peron beralamat di Dusun 1 Blok Simaja, RT 002, RW 002, Desa Kepongpongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon. Saat itu saksi menuju rumahnya dan bertemu dengan saudari Kartini, adik-adik serta kakek dan nenek saudara Peggy Setiawan alias Peron. Saat itu tidak ditemukan saudara Peggy Setiawan alias Peron, namun bagian kanan ruang tamu terdapat foto saudara Peggy Setiawan alias Peron. Saksi berinisiatif memfoto foto tersebut dan Brigadir Jaka mengamankan satu unit sepeda motor Suzuki Smash warna biru kuning, namun nomor polisi terpasang di bagian depan B6247PIK. Karena saudara Peggy Setiawan alias Peron tidak ditemukan, kami kembali ke kantor dengan membawa sepeda motor tersebut untuk diamankan. Adapun saksi mendapatkan foto saudara Peggy Setiawan alias Peron, saksi sempat memperlihatkan dan menanyakan kepada saudara Sudirman tentang foto tersebut. Dan saudara Sudirman menjawab bahwa foto yang saksi perlihatkan adalah betul foto dari saudara Peggy Setiawan alias Peron, orang yang bersama-sama melakukan tindak pidana perlindungan anak dan atau pembunuhan berencana dan atau pembunuhan. 4. Saksi Saudara Okta Rangga Pratama menerangkan bahwa saksi kenal dengan orang yang bernama saudara Peggy karena satu daerah sering lewat ke rumah saksi dan sering nongkrong di SMP 11 Kesambi. Saksi Saudara Aeb bin Rudi Pelor menerangkan bahwa adapun sehingga saksi bisa melihat dan mengetahui para pelaku sering nongkrong di depan SMP Negeri 11 Jalan Perjuangan Kota Cirebon. Saat lewat dari tempat kerjaan, saksi melintas menuju warung kopi di Jalan Perjuangan depan Manduah Kota Cirebon pada tanggal 27 Agustus 2016 sekitar jam 21.30 WIB karena saksi tidak melihat waktu dan jam. Mereka sudah berkumpul di depan SMP Negeri 11 Cirebon samping showroom mobil Jalan Perjuangan Maja Asem, Kesambi, Kota Cirebon. Adapun yang dilakukan oleh para pelaku yang sedang nongkrong di depan SMP Negeri 11 Cirebon terhadap satu orang laki-laki dan satu orang perempuan yang mengendarai satu unit kendaraan R2 merek Yamaha Seon warna biru muda tersebut, yaitu sebelumnya pada saat melakukan pelemparan ada teriakan yang bahasa Jawa, namun saksi tidak mengetahui bahasanya, kemudian mengejar satu orang laki-laki dan satu orang perempuan yang mengendarai satu unit kendaraan R2 merek Yamaha Vixen Xeon karena biru muda, yang mana yang saksi lihat saat itu yang mengejarnya 4 motor, yang mana yang saksi lihat kendaraan yang mengejar yaitu satu unit kendaraan R2 merek Honda Beat warna orange yang dikendarai oleh 2 orang, kemudian satu unit kendaraan R2 merek Yamaha Sion Vixen warna merah yang dikendarai oleh 2 orang. Selanjutnya satu kendaraan R2 merek Suzuki Satria-Fu warna hitam yang dikendarai oleh 2 orang, dan satu unit kendaraan R2 merek Yamaha Mio warna hitam yang dikendarai oleh 2 orang, yang mana
satu orang laki-laki dan satu orang perempuan yang mengendarai satu unit kendaraan R2 merek Yamaseon warna biru muda melintas di warung tempat saksi membeli minuman dan rokok. Dan saat itu saksi panik dan mengejar saudara Dede untuk pulang dan mengatakan pulang dek. Setelah itu saksi langsung menghidupkan motor yang saksi mengendarai menuju tempat cucian mobil di tempat saksi bekerja. Dan saat itu berpapasan dengan 4 motor yang mengejar satu orang laki-laki, satu orang perempuan yang mengendarai satu unit kendaraan merek Yamaseon warna biru muda tersebut. Dan pada saat berpapasan, saksi melihat batu berserakan di tengah jalan, tepatnya di perbatasan Sekolah Man 2 Cirebon dengan SMP Negeri 11 Cirebon, dan setelah itu saksi tidak mengetahui kejadian selanjutnya. Bahwa pada saat melintas di depan SMP Negeri 11 Jalan Perjuangan Kota Cirebon melihat pelaku termasuk salah satunya Peggy. Bahwa saksi mengenal beberapa foto-foto pelaku yang ditunjukkan penyidik. Bahwa saksi membenarkan foto yang ditunjukkan oleh penyidik serta tersangka pernah bertemu sebanyak 1 kali. Bahwa tersangka menjelaskan maksud dari perkataan saudara Iman di dalam messenger tersebut dengan perkataan jahe pengen nyerang sumber, memastikan bahwa DJ akan menyerang bikin sumber, dan tersangka menjawab, "Ai pengen menu kari nene baik, ai beli aja ake ngomong. Kalau mau ikut ya ikut saja, jangan banyak ngomong." Namun tersangka tidak ikut atau tidak pergi ke sana. Tersangka tidak mengetahui pada tanggal 27 Agustus 2016 ada pertandingan sepak bola klub dalam negeri. Pada saat tinggal di Cirebon pada tahun 2016, tersangka tidak pernah nongkrong dan berkumpul di depan SMPN 11 di Perjuangan Madasan Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Hanya tersangka pernah lewat dan singgah beberapa kali sekedar ngobrol selama 5-10 menit dengan teman-teman, di antaranya saudara Jaka. Yang tersangka kerjakan saat berada di Camanyar, Kabupaten Bandung, dan dari tanggal 13 Juli 2016 sampai dengan bulan Desember 2016 adalah membangun rumah saudara Agus alias Ko Acem, alamat Desa Camanyar, Kecamatan Balena, Kabupaten Bandung, bersama bapak tersangka dan bernama Rudiawan, Parman Ularimu, dan saudara Mulyadi, saudara Supri, saudara Robi, dan saudara Soeharsono alias Bondol. Bahwa tersangka tinggal pada saat membangun rumah saudara Agus alias Ko Acem, alamat di Desa Camanyar, Kecamatan Balenda, Kabupaten Bandung, dari tanggal 13 Juli 2016 sampai awal Desember 2016. Karena di rumah berada di rumah bedeng yang lokasinya di sekitaran rumah yang dibangun milik saudara Agus alias Ko Acem. Perlu tersangka jelaskan bahwa tersangka pada tanggal 6 Agustus 2016 tidak berada di Cirebon, sebagaimana status atas nama Peggy Setiawan milik tersangka, yang mana status lokasi terkini Facebook, supaya teman-teman ini tersangka pada kepo atau mau tahu saja. Sidang pra-peradilan Peggy Setiawan menjadi sorotan publik yang digelar di Pengadilan Negeri Bandung pada Selasa 2 Juli 2024 hari ini. Publik pun dibuat geram mengetahui sederet pembuktian dari Polda Jawa Barat. Dalam persidangan, tim hukum Polda Jawa Barat mengungkapkan sederet bukti terkait penetapan tersangka oleh Peggy Setiawan. Di antaranya adalah prosedur penetapan tersangka Peggy Setiawan yang dianggap Polda Jawa Barat sudah sesuai. Polda Jawa Barat menggunakan kesaksian dari Sudirman untuk mentersangkakan Peggy Setiawan. Hal ini seusai Sudirman mengaku bahwa Peggy Setiawan ada di TKP. Polda Jawa Barat juga menggunakan kesaksian dari terpidana Eko yang mengaku bahwa Peggy Setiawan memukul korban hingga meninggal dunia. Selain itu, kesaksian dari AF juga menjadi penguat kepolisian Polda Jawa Barat, yang mana Polda Jawa Barat menuturkan AF mengaku melihat sosok para terpidana di TKP. Terkait bukti langsung Peggy Setiawan bersalah, Polda Jawa Barat menuturkan bahwa pihaknya tidak mengejar kesaksian langsung kejadian pembunuhan. Polda Jawa Barat juga menuturkan bahwa saksi mahkota sudah menjadi bukti kuat dugaan keterlibatan Peggy Setiawan. Mendengarkan paparan dari Polda
Jawa Barat yang digelar hari ini, publik yang mengikuti persidangan juga langsung merespons berbagai narasi ketidakpercayaan pada polisi dikeluarkan. Bahkan banyak juga publik yang menyebut akan demo besar-besaran. Demo ini adalah bentuk mosi tak percaya pada pihak kepolisian. Polda Jawa Barat terang-terangan mengungkapkan tidak memiliki saksi pada sidang pra-peradilan tersangka Peggy Setiawan. Pihak kepolisian yang digugat hanya akan menghadirkan barang bukti dan ahli untuk menguatkan argumennya. Sementara, tim kuasa hukum Peggy akan menghadirkan saksi, barang bukti dan ahli. Polda Jabar akhirnya muncul di persidangan Pengadilan Negeri Bandung pada Senin, 1 Juli 2024. Pihak Peggy membacakan argumen pra-peradilannya di depan Hakim Tunggal Eman Sulaiman. Saat pembacaan gugatan rampung, Hakim sidang berlanjut membicarakan agenda selanjutnya. Kubu Peggy menyatakan ingin menyampaikan replik dan duplik. Hakim menanyakan kepada pihak Polda Jabar, apakah siap menjawab gugatan Peggy sekarang juga demi memperingkas agenda sidang. Tim yang dipimpin Kabid Hukum Polda Jabar, Kombes Nur Hadi Handayani, menyatakan akan memberikan jawaban pada sidang berikutnya, yakni Selasa, 2 Juli 2024. Seketika, penonton sidang di ruangan bereaksi menyoraki. Hakim Eman pun menenangkan situasi sidang. Eman pun membacakan agenda sidang esok hari. Pada hari Rabu, 3 Juli 2024, sidang akan beragendakan pembuktian dari kubu Peggy. Sedangkan pada Kamis, 4 Juli 2024, agendanya pembuktian dari pihak Polda Jabar. Sedangkan pada Jumat, 5 Juli 2024, agendanya adalah kesimpulan, dan Senin, 8 Juli 2024, adalah putusan. Eman menekankan tentang apa saja yang akan dihadirkan pada sidang pembuktian dari kedua kubu. Pihak Peggy akan menghadirkan barang bukti, saksi dan ahli. Sedangkan pihak Polda Jabar tidak memiliki saksi. Pengakuan pihak Polda Jabar membuat tim kuasa hukum Peggy optimis memenangkan sidang. Selain soal tidak punya saksi, tawaran hakim untuk langsung menjawab gugatan kubu Peggy yang ditolak kubu Polda Jabar pun menjadi petunjuk. Bagi Marwan, hal itu menunjukkan Polda Jabar tidak siap. Kepolisian juga sudah ditanyakan dan kami menangkap jawaban dari mereka. Saksi tidak ada. Ya kan? Saksi tidak ada, mereka hanya mengajukan satu ahli. Makanya nanti kita lihat, kemudian bukti apa lagi. Kalau seandainya ada bukti yang relevan, ayolah. Kalau seandainya saksi tidak ada, maka rasa-rasanya logika hukum saya menekankan kira-kira nggak ada saksi dalam perkara ini oleh pihak termohon. Kira-kira seperti itu. Polda Jabar memberikan jawaban dalam sidang pra-peradilan Peggy Setiawan terkait kasus Vida Cirebon pada Selasa 2 Juli 2024. Kuasa hukum Polda Jabar menyebut beberapa poin yang disampaikan pihak termohon termasuk penetapan Peggy sebagai tersangka. Polda Jabar menegaskan penetapan tersangka Peggy dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat sudah sesuai dengan alat bukti yang sah. Bahkan, Polda Jabar juga menekankan bahwa ada surat tugas dan surat perintah penyidikan lanjutan terkait kasus tersebut. Polda Jabar pun membantah seluruh dalil-dalil dalam gugatan yang disampaikan oleh tim kuasa hukum Peggy selaku pemohon. Menurut Polda Jabar, gugatan yang disampaikan oleh termohon sudah memasuki materi pokok perkara. Padahal, berdasarkan pasal 2 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang peninjauan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil. Tidak menjelaskan kepada tersangka kenapa motor tersangka diamankan oleh pihak kepolisian Polres Cirebon Kota. Namun saat ini saudara Kartini memberitahu kepada tersangka bahwa tersangka disuruh datang ke Polres Cirebon Kota. Dari Saudara Dede Kurniawan serta tersangka pernah bertemu sebanyak 1 kali. Bahwa tersangka menjelaskan maksud dari perkataan saudara Iman di dalam messenger tersebut dengan perkataan jahe pengen nyerang sumber, memastikan bahwa DJ akan menyerang Vicky sumber, dan tersangka menjawab, "Ai pengen melu kari nene baik, ai beli aja ake ngomong. Kalau mau ikut, ya ikut saja, jangan banyak ngomong." Namun tersangka tidak ikut atau tidak pergi ke sana. Tersangka tidak mengetahui pada tanggal 22 Agustus 2016 ada pertandingan sepak bola klub dalam negeri. Pada saat tinggal di Cirebon, pada tahun 2016 tersangka tidak pernah nongkrong
dan berkumpul di depan SMPN 11 di Perjuangan Madasem Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Hanya tersangka pernah bahwa Peggy Setiawan dengan Peggy alias Peron merupakan orang yang sama. Hal tersebut berdasarkan keterangan 1. Saksi Saudara Sudirman bin Suratno yang menerangkan bahwa Saudara Peggy Setiawan alias Peron adalah teman saksi sejak SD di SD Negeri Pelandakan 1 Cirebon dan saksi sejak kecil sering main bola bareng. Saudara Peggy Setiawan alias Peron yang saksi maksud adalah sebagaimana foto yang diperlihatkan dalam pemeriksaan saksi yang membuat yakin karena saksi sejak kecil sudah main bersama dengan Saudara Peggy Setiawan alias Peron, sehingga dari wajahnya saksi masih ingat serta Saudara Peggy alias Peron memiliki tato di tangan kanan, kalau tidak salah bergambar bintang. Bahwa pada saat Saudara Peggy alias Peron datang ke depan SMP Negeri 11 Jalan Perjuangan Kesambi, Kota Cirebon dengan menggunakan satu unit kendaraan smash warna pink, langsung memarkirkan kendaraannya di dalam gang, baru bergabung dengan kami sambil meminum minuman ciu dicampur dengan dik cola. 2. Saksi Saudara Singgih Galang menerangkan bahwa saksi merupakan teman Saudara Peggy sejak kecil. Sejak tingkat sekolah dasar, saksi sering bermain dengan Saudara Peggy alias Peron karena dahulu tempat tinggal kami berdekatan dan berada dalam RT yang sama. Saksi mengenali Saudara Peggy memiliki nama lengkap Peggy Setiawan dan nama panggilan Saudara Peggy alias Peron adalah Peron. Telah ditunjukkan foto Saudara Peggy oleh penyidik dan saksi mengenali foto tersebut adalah Peggy alias Peron. Adapun saksi mengenal sepeda motor merek Suzuki Smash tersebut merupakan sepeda motor yang sering digunakan oleh Saudara Peggy alias Peron. Awalnya sepeda motor tersebut berwarna pink, kemudian berubah warna dengan warna biru kuning. 3. Saksi Saudara Budi Rahmanto menerangkan bahwa saksi merupakan penyidik Polres Cirebon Kota yang dulu menangani laporan polisi nomor LP garing 953 garing B garing 8 Romawi garing 2016 garing JBR garing CRB Kota tanggal 31 Agustus 2016 atas nama pelapor Rudiana sebelum dilimpahkan ke Polda Jawa Barat. Saksi juga merupakan salah satu penyidik yang melakukan upaya untuk pencarian DPO dari laporan polisi tersebut. Saksi mendapatkan informasi bahwa Saudara Peggy Setiawan alias Peron beralamat di Dusun 1 Blok Simaja, RT 002, RW 002, Desa Kepongpongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon. Saat itu saksi menuju rumahnya dan bertemu dengan Saudari Kartini, adik-adik serta kakek dan nenek Saudara Peggy Setiawan alias Peron. Saat itu tidak ditemukan Saudara Peggy Setiawan alias Peron, namun bagian kanan ruang tamu terdapat foto Saudara Peggy Setiawan alias Peron. Saksi berinisiatif memfoto-foto tersebut dan Brigadir Jaka mengamankan satu unit sepeda motor Suzuki Smash warna biru kuning, namun nomor polisi terpasang di bagian depan B6247 PIK. Karena Saudara Peggy Setiawan alias Peron tidak ditemukan, kami kembali ke kantor dengan membawa sepeda motor tersebut untuk diamankan. Adapun saksi mendapatkan foto Saudara Peggy Setiawan alias Peron, saksi sempat memperlihatkan dan menanyakan kepada Saudara Sudirman tentang foto tersebut. Dan Saudara Sudirman menjawab bahwa foto yang saksi perlihatkan adalah betul foto dari Saudara Peggy Setiawan alias Peron, orang yang bersama-sama melakukan tindak pidana perlindungan anak dan atau pembunuhan berencana dan atau pembunuhan. 4. Saksi Saudara Okta Rangga Pratama menerangkan bahwa saksi kenal dengan orang yang bernama Saudara Peggy karena satu daerah sering lewat rumah saksi dan sering nongkrong di SMP 11 Kesambi. Saksi Saudara Aeb bin Rudi Pelor menerangkan bahwa adapun sehingga saksi bisa melihat dan mengetahui para pelaku sering nongkrong di depan SMP Negeri 11 Jalan Perjuangan Kota Cirebon saat lewat dari tempat kerjaan saksi melintas menuju warung kopi di Jalan Perjuangan depan Manduah Kota Cirebon pada tanggal 27 Agustus 2016 sekitar jam 21.30 WIB karena saksi tidak melihat waktu dan jam. Mereka sudah berkumpul di depan SMP Negeri 11 Cirebon samping showroom mobil Jalan Perjuangan Maja Asem Kesambi Kota Cirebon. Adapun yang dilakukan oleh para pelaku yang sedang nongkrong di depan SMP Negeri 11 Cirebon terhadap satu orang laki-laki dan satu orang perempuan yang mengendarai
satu unit kendaraan R2 merek Yamaha Seon warna biru muda tersebut, yaitu sebelumnya pada saat melakukan pelemparan ada teriakan yang bahasa Jawa, namun saksi tidak mengetahui bahasanya, kemudian mengejar satu orang laki-laki dan satu orang perempuan yang mengendarai satu unit kendaraan R2 merek Yamaha Vision Seon karena biru muda, yang mana yang saksi lihat saat itu yang mengejarnya 4 motor, yang mana yang saksi lihat kendaraan yang mengejar yaitu satu unit kendaraan R2 merek Honda Beat warna orange yang dikendarai oleh 2 orang, kemudian satu unit kendaraan R2 merek Yamaha Vision warna merah yang dikendarai oleh 2 orang. Selanjutnya satu kendaraan R2 merek Suzuki Satria warna hitam yang dikendarai oleh 2 orang, dan satu unit kendaraan R2 merek Yamaha Mio warna hitam yang dikendarai oleh 2 orang, yang mana satu orang laki-laki dan satu orang perempuan yang mengendarai satu unit kendaraan R2 merek Yamaha Seon warna biru muda melintas di warung tempat saksi membeli minuman dan rokok. Dan saat itu saksi panik dan mengejar saudara Dede untuk pulang dan mengatakan pulang dek. Setelah itu saksi langsung menghidupkan motor yang saksi mengendarai menuju tempat cucian mobil di tempat saksi bekerja. Dan saat itu berpapasan dengan 4 motor yang mengejar satu orang laki-laki, satu orang perempuan yang mengendarai satu unit kendaraan merek Yamaha Seon warna biru muda tersebut. Dan pada saat berpapasan, saksi melihat batu berserakan di tengah jalan, tepatnya di perbatasan Sekolah Man 2 Cirebon dengan SMP Negeri 11 Cirebon, dan setelah itu saksi tidak mengetahui kejadian selanjutnya. Bahwa pada saat melintas di depan SMP Negeri 11 Jalan Perjuangan Kota Cirebon melihat pelaku termasuk salah satunya Peggy. Bahwa saksi mengenal beberapa foto-foto pelaku yang ditunjukkan penyidik. Bahwa saksi membenarkan foto yang ditunjukkan oleh penyidik serta tersangka pernah bertemu sebanyak 1 kali. Bahwa tersangka menjelaskan maksud dari perkataan saudara Iman di dalam messenger tersebut dengan perkataan jahe pengen menyerang sumber, memastikan bahwa DJ akan menyerang bikin sumber, dan tersangka menjawab, "Ai pengen menu kari nene baik, ai beli aja ake ngomong. Kalau mau ikut, ya ikut saja, jangan banyak ngomong." Namun tersangka tidak ikut atau tidak pergi ke sana. Tersangka tidak mengetahui pada tanggal 22 Agustus 2016 ada pertandingan sepak bola klub dalam negeri. Pada saat tinggal di Cirebon pada tahun 2016, tersangka tidak pernah nongkrong dan berkumpul di depan SMPN 11 di Perjuangan Madasan Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Hanya tersangka pernah lewat dan singgah beberapa kali sekedar ngobrol selama 5-10 menit dengan teman-teman, di antaranya saudara Jaka. Yang tersangka kerjakan saat berada di Recamanyar Kabupaten Bandung dan dari tanggal 13 Juli 2016 sampai dengan bulan Desember 2016 adalah membangun rumah saudara Agus alias Ko Acem, alamat Desa Recamanyar, Kecamatan Baleina, Kabupaten Bandung, bersama bapak tersangka dan bernama Rudiawan, Harman, saudara Ibu, dan saudara Mulyadi, saudara Supri, saudara Robi, dan saudara Suharsono alias Bondol. Bahwa tersangka tinggal pada saat membangun rumah saudara Agus alias Ko Acem, alamat di Desa Recamanyar, Kecamatan Baleina, Kabupaten Bandung, dari tanggal 13 Juli 2016 sampai awal Desember 2016. Karena berada di rumah bedeng yang lokasinya di sekitaran rumah yang dibangun milik saudara Agus alias Ko Acem. Perlu tersangka jelaskan bahwa tersangka pada tanggal 6 Agustus 2016 tidak berada di Cirebon, sebagaimana status atas nama Peggy Setiawan milik tersangka, yang mana status wasit terkini Facebook, supaya teman-teman ini tersangka pada kepo atau mau tahu saja. Sidang pra-peradilan Peggy Setiawan menjadi sorotan publik yang digelar di Pengadilan Negeri Bandung pada Selasa 2 Juli 2024 hari ini. Publik pun dibuat geram mengetahui sederet pembuktian dari Polda Jawa Barat.
Dalam persidangan, tim hukum Polda Jawa Barat mengungkapkan sederet bukti terkait penetapan tersangka oleh Peggy Setiawan. Di antaranya adalah prosedur penetapan tersangka Peggy Setiawan yang dianggap Polda Jawa Barat sudah sesuai. Polda Jawa Barat menggunakan kesaksian dari Sudirman untuk mentersangkakan Peggy Setiawan. Hal ini seusai Sudirman mengaku bahwa Peggy Setiawan ada di TKP. Polda Jawa Barat juga menggunakan kesaksian dari terpidana Eko yang mengaku bahwa Peggy Setiawan memukul korban hingga meninggal dunia. Selain itu, kesaksian dari Aep juga menjadi penguat kepolisian Polda Jawa Barat, yang mana Polda Jawa Barat menuturkan Aep mengaku melihat sosok para terpidana di TKP. Terkait bukti langsung Peggy Setiawan bersalah, Polda Jawa Barat menuturkan bahwa pihaknya tidak mengejar kesaksian langsung kejadian pembunuhan. Polda Jawa Barat juga menuturkan bahwa saksi mahkota sudah menjadi bukti kuat dugaan keterlibatan Peggy Setiawan. Mendengarkan paparan dari Polda Jawa Barat yang digelar hari ini, publik yang mengikuti persidangan juga langsung merespons berbagai narasi ketidakpercayaan pada polisi dikeluarkan. Bahkan banyak juga publik yang menyebut akan demo besar-besaran. Demo ini adalah bentuk mosi tak percaya pada pihak kepolisian. Polda Jawa Barat terang-terangan mengungkapkan tidak memiliki saksi pada sidang pra-peradilan tersangka Peggy Setiawan. Pihak kepolisian yang digugat hanya akan menghadirkan barang bukti dan ahli untuk menguatkan argumennya. Sementara, tim kuasa hukum Peggy akan menghadirkan saksi, barang bukti dan ahli. Polda Jabar akhirnya muncul di persidangan Pengadilan Negeri Bandung pada Senin, 1 Juli 2024. Pihak Peggy membacakan argumen pra-peradilannya di depan Hakim Tunggal Eman Sulaiman. Saat pembacaan gugatan rampung, Hakim sidang berlanjut membicarakan agenda selanjutnya. Kubu Peggy menyatakan ingin menyampaikan replik dan duplik. Hakim menanyakan kepada pihak Polda Jabar, apakah siap menjawab gugatan Peggy sekarang juga demi memperingkas agenda sidang. Tim yang dipimpin Kabid Hukum Polda Jabar, Kombes Nur Hadi Handayani, menyatakan akan memberikan jawaban pada sidang berikutnya, yakni Selasa, 2 Juli 2024. Seketika, penonton sidang di ruangan bereaksi menyoraki. Hakim Eman pun menenangkan situasi sidang. Eman pun membacakan agenda sidang esok hari. Pada hari Rabu, 3 Juli 2024, sidang akan beragendakan pembuktian dari kubu Peggy. Sedangkan pada Kamis, 4 Juli 2024, agendanya pembuktian dari pihak Polda Jabar. Sedangkan pada Jumat, 5 Juli 2024, agendanya adalah kesimpulan, dan Senin, 8 Juli 2024, adalah putusan. Eman menekankan tentang apa saja yang akan dihadirkan pada sidang pembuktian dari kedua kubu. Pihak Peggy akan menghadirkan barang bukti, saksi dan ahli. Sedangkan pihak Polda Jabar tidak memiliki saksi. Pengakuan pihak Polda Jabar membuat tim kuasa hukum Peggy optimis memenangkan sidang. Selain soal tidak punya saksi, tawaran hakim untuk langsung menjawab gugatan kubu Peggy yang ditolak kubu Polda Jabar pun menjadi petunjuk. Bagi Marwan, hal itu menunjukkan Polda Jabar tidak siap. Kepolisian juga sudah ditanyakan dan kami menangkap jawaban dari mereka. Saksi tidak ada, ya kan? Saksi tidak ada. Mereka hanya mengajukan satu ahli. Makanya nanti kita lihat kemudian bukti apa lagi. Kalau seandainya ada bukti yang relevan, ayolah. Kalau seandainya saksi tidak ada, maka rasa-rasanya logika hukum saya menekankan kira-kira nggak ada saksi dalam perkara ini dimiliki oleh pihak termohon. Kira-kira seperti itu. Polda Jabar memberikan jawaban dalam sidang pra-peradilan Peggy Setiawan terkait kasus Vida Cirebon pada Selasa 2 Juli 2024. Kuasa hukum Polda Jabar menyebut beberapa poin yang disampaikan pihak termohon termasuk penetapan Peggy sebagai tersangka. Polda Jabar menegaskan penetapan tersangka Peggy dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat sudah sesuai dengan alat bukti yang sah. Bahkan, Polda Jabar juga menekankan bahwa ada surat tugas dan surat perintah penyidikan lanjutan terkait kasus tersebut. Polda Jabar pun membantah seluruh dalil-dalil dalam gugatan yang disampaikan oleh tim kuasa hukum Peggy selaku pemohon. Menurut Polda Jabar, gugatan yang disampaikan oleh termohon sudah memasuki materi pokok perkara. Padahal, berdasarkan pasal 2 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang peninjauan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil. Tidak menjelaskan kepada tersangka kenapa motor tersangka diamankan oleh pihak kepolisian Polres Cirebon Kota. Namun
Saat ini saudara Kartini memberitahu kepada tersangka bahwa tersangka disuruh datang ke Polres Cirebon Kota. Dari saudara Dede Kurniawan serta tersangka pernah bertemu sebanyak 1 kali. Bahwa tersangka menjelaskan maksud dari perkataan saudara Iman di dalam messenger tersebut dengan perkataan jahe pengen nyerang sumber, memastikan bahwa DJ akan menyerang King sumber, dan tersangka menjawab, "Ai pengen menu kari nenek baik, ai beli aja ake ngomong. Kalau mau ikut ya ikut saja, jangan banyak ngomong." Namun tersangka tidak ikut atau tidak pergi ke sana. Tersangka tidak mengetahui pada tanggal 22 Agustus 2016 ada pertandingan sepak bola klub dalam negeri. Pada saat tinggal di Cirebon pada tahun 2016, tersangka tidak pernah nongkrong dan berkumpul di depan SMPN 11 di Perjuangan Madasem Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Hanya tersangka pernah bahwa Peggy Setiawan dengan Peggy alias Peron merupakan orang yang sama. Hal tersebut berdasarkan keterangan 1. Saksi saudara Sudirman bin Suratno yang menerangkan bahwa saudara Peggy Setiawan alias Peron adalah teman saksi sejak SD di SD Negeri Pelandakan 1 Cirebon, dan saksi sejak kecil sering main bola bareng. Saudara Peggy Setiawan alias Peron yang saksi maksud adalah sebagaimana foto yang diperlihatkan dalam pemeriksaan saksi, yang membuat yakin karena saksi sejak kecil sudah main bersama dengan saudara Peggy Setiawan alias Peron, sehingga dari wajahnya saksi masih ingat, serta saudara Peggy alias Peron memiliki tato di tangan kanan, kalau tidak salah bergambar bintang. Bahwa pada saat saudara Peggy alias Peron datang ke depan SMP Negeri 11 Jalan Perjuangan Kesambi, Kota Cirebon dengan menggunakan 1 unit kendaraan smash warna pink, langsung memarkirkan kendaraannya di dalam gang, baru bergabung dengan kami sambil meminum minuman ciu dicampur dengan dik cola. 2. Saksi saudara Singgih Galang menerangkan bahwa saksi merupakan teman saudara Peggy sejak kecil. Sejak tingkat sekolah dasar, saksi sering bermain dengan saudara Peggy alias Peron karena dahulu tempat tinggal kami berdekatan dan berada dalam RT yang sama. Saksi mengenali saudara Peggy memiliki nama lengkap Peggy Setiawan dan nama panggilan saudara Peggy alias Peron adalah Peron. Telah ditunjukkan foto saudara Peggy oleh penyidik dan saksi mengenali foto tersebut adalah Peggy alias Peron. Adapun saksi mengenal sepeda motor merek Suzuki Smash tersebut merupakan sepeda motor yang sering digunakan oleh saudara Peggy alias Peron. Awalnya sepeda motor tersebut berwarna pink, kemudian berubah warna dengan warna biru kuning. 3. Saksi saudara Budi Rahmanto menerangkan bahwa saksi merupakan penyidik Polres Cirebon Kota yang dulu menangani laporan polisi nomor LP garing 953-B-8 Romawi garing 2016 garing JBR garing CRB Kota tanggal 31 Agustus 2016 atas nama pelapor Rudiana sebelum dilimpahkan ke Polda Jawa Barat. Saksi juga merupakan salah satu penyidik yang melakukan upaya untuk pencarian DPO dari laporan polisi tersebut. Saksi mendapatkan informasi bahwa saudara Peggy Setiawan alias Peron beralamat di Dusun 1 Blok Simaja, RT 002, RW 002, Desa Kepongpongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon. Saat itu saksi menuju rumahnya dan bertemu dengan saudari Kartini, adik-adik serta kakek dan nenek saudara Peggy Setiawan alias Peron. Saat itu tidak ditemukan saudara Peggy Setiawan alias Peron, namun bagian kanan ruang tamu terdapat foto saudara Peggy Setiawan alias Peron. Saksi berinisiatif memfoto-foto tersebut dan Brigadir Jaka mengamankan 1 unit sepeda motor Suzuki Smash warna biru kuning, namun nomor polisi terpasang di bagian depan B6247 PIK. Karena saudara Peggy Setiawan alias Peron tidak ditemukan, kami kembali ke kantor dengan membawa sepeda motor tersebut untuk diamankan. Adapun saksi mendapatkan foto saudara Peggy Setiawan alias Peron, saksi sempat memperlihatkan dan menanyakan kepada saudara Sudirman tentang foto tersebut. Dan saudara Sudirman menjawab bahwa foto yang saksi perlihatkan adalah betul foto dari saudara Peggy Setiawan alias Peron, orang yang bersama-sama melakukan tindak pidana perlindungan anak dan atau pembunuhan berencana dan atau pembunuhan. 4. Saksi saudara Okta Rangga Pratama menerangkan bahwa saksi kenal dengan orang yang bernama saudara Peggy
karena satu daerah sering lewat ke rumah saksi dan sering nongkrong di SMP 11 ke samping. Si saudara Aep bin Rudi Pelor menerangkan bahwa adapun sehingga saksi bisa melihat dan mengetahui para pelaku sering nongkrong di depan SMP Negeri 11 Jalan Perjuangan Kota Cirebon saat lewat dari tempat kerjaan saksi melintas menuju warung kopi di Jalan Perjuangan depan Manduah Kota Cirebon pada tanggal 27 Agustus 2016 sekitar jam 21.30 WIB karena saksi tidak melihat waktu dan jam. Mereka sudah berkumpul di depan SMP Negeri 11 Cirebon samping showroom mobil Jalan Perjuangan Maja Asem Kesambi Kota Cirebon. Adapun yang dilakukan oleh para pelaku yang sedang nongkrong di depan SMP Negeri 11 Cirebon terhadap satu orang laki-laki dan satu orang perempuan yang mengendarai satu unit kendaraan R2 merek Yamaha Seon warna biru muda tersebut, yaitu sebelumnya pada saat melakukan pelemparan ada teriakan yang bahasa Jawa, namun saksi tidak mengetahui bahasanya, kemudian mengejar satu orang laki-laki dan satu orang perempuan yang mengendarai satu unit kendaraan R2 merek Yamaha Vixen Xeon karena biru muda, yang mana yang saksi lihat saat itu yang mengejarnya 4 motor, yang mana yang saksi lihat kendaraan yang mengejar yaitu satu unit kendaraan R2 merek Honda Beat warna orange yang dikendarai oleh 2 orang, kemudian satu unit kendaraan R2 merek Yamaha Sion Vixen warna merah yang dikendarai oleh 2 orang, selanjutnya satu kendaraan R2 merek Suzuki Satria Fu warna hitam yang dikendarai oleh 2 orang, dan satu unit kendaraan R2 merek Yamaha Mio warna hitam yang dikendarai oleh 2 orang, yang mana satu orang laki-laki dan satu orang perempuan yang mengendarai satu unit kendaraan R2 merek Yamaha Xeon warna biru muda melintas di warung tempat saksi membeli minuman dan rokok. Dan saat itu saksi panik dan mengejar saudara Dede untuk pulang dan mengatakan pulang dek. Setelah itu saksi langsung menghidupkan motor yang saksi mengendarai menuju tempat cucian mobil di tempat saksi bekerja. Dan saat itu berpapasan dengan 4 motor yang mengejar satu orang laki-laki, satu orang perempuan yang mengendarai satu unit kendaraan merek Yamaha Xeon warna biru muda tersebut. Dan pada saat berpapasan, saksi melihat batu berserakan di tengah jalan, tepatnya di perbatasan Sekolah Mandua Cirebon dengan SMP Negeri 11 Cirebon, dan setelah itu saksi tidak mengetahui kejadian selanjutnya. Bahwa pada saat melintas di depan SMP Negeri 11 Jalan Perjuangan Kota Cirebon melihat pelaku termasuk salah satunya Peggy. Bahwa saksi mengenal beberapa foto-foto pelaku yang ditunjukkan penyidik. Bahwa saksi membenarkan foto yang ditunjukkan oleh penyidik serta tersangka pernah bertemu sebanyak 1 kali. Bahwa tersangka menjelaskan maksud dari perkataan saudara Iman di dalam messenger tersebut dengan perkataan jahe pengen menyerang sumber, memastikan bahwa BJ akan menyerang King sumber, dan tersangka menjawab ai pengen menu kari nene baik, ai beli aja ake ngomong. Kalau mau ikut, ya ikut saja, jangan banyak ngomong. Namun tersangka tidak ikut atau tidak pergi ke sana. Tersangka tidak mengetahui pada tanggal 27 Agustus 2016 ada pertandingan sepak bola klub dalam negeri. Pada saat tinggal di Cirebon pada tahun 2016, tersangka tidak pernah nongkrong dan berkumpul di depan SMPN 11 di Perjuangan Madasem Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Hanya tersangka pernah lewat dan singgah beberapa kali sekedar ngobrol selama 5-10 menit dengan teman-teman, diantaranya saudara Jaka. Yang tersangka kerjakan saat berada di rekamannya Kabupaten Bandung dan dari tanggal 13 Juli 2016 sampai dengan bulan Desember 2016 adalah membangun rumah saudara Agus alias Ko Acem, alamat Desa Racamanyar, Kecamatan Balena, Kabupaten Bandung, bersama bapak tersangka dan bernama Rudiawan, Parman Ularimu, dan saudara Mulyadi, saudara Sukri, saudara Robi, dan saudara Soeharsono alias Bondol. Bahwa tersangka tinggal pada saat membangun rumah saudara Agus alias Ko Aden, alamat di Desa Racamanyar, Kecamatan Balena, Kabupaten Bandung,
dari tanggal 13 Juli 2016 sampai awal Desember 2016 karena berada di rumah bedeng dan lokasinya di sekitaran rumah yang dibangun milik saudara Agus alias Pak Aceh. Perlu tersangka jelaskan bahwa tersangka pada tanggal 6 Agustus 2016 tidak berada di Cirebon, sebagaimana status atas nama Peggy Setiawan milik tersangka yang mana status lokasi terkini Facebook supaya teman-teman ini tersangka pada kepo atau mau tahu saja. Sidang pra-peradilan Peggy Setiawan menjadi sorotan publik yang digelar di Pengadilan Negeri Bandung pada Selasa 2 Juli 2024 hari ini. Publik pun dibuat geram mengetahui sederet pembuktian dari Polda Jawa Barat. Dalam persidangan, tim hukum Polda Jawa Barat mengungkapkan sederet bukti terkait penetapan tersangka oleh Peggy Setiawan. Di antaranya adalah prosedur penetapan tersangka Peggy Setiawan yang dianggap Polda Jawa Barat sudah sesuai. Polda Jawa Barat menggunakan kesaksian dari Sudirman untuk mentersangkakan Peggy Setiawan. Hal ini seusai Sudirman mengaku bahwa Peggy Setiawan ada di TKP. Polda Jawa Barat juga menggunakan kesaksian dari terpidana Eko yang mengaku bahwa Peggy Setiawan memukul korban hingga meninggal dunia. Selain itu, kesaksian dari AF juga menjadi penguat kepolisian Polda Jawa Barat, yang mana Polda Jawa Barat menuturkan AF mengaku melihat sosok para terpidana di TKP. Terkait bukti langsung Peggy Setiawan bersalah, Polda Jawa Barat menuturkan bahwa pihaknya tidak mengejar kesaksian langsung kejadian pembunuhan. Polda Jawa Barat juga menuturkan bahwa saksi mahkota sudah menjadi bukti kuat dugaan keterlibatan Peggy Setiawan. Mendengarkan paparan dari Polda Jawa Barat yang digelar hari ini, publik yang mengikuti persidangan juga langsung merespons berbagai narasi ketidakpercayaan pada polisi dikeluarkan. Bahkan banyak juga publik yang menyebut akan demo besar-besaran. Demo ini adalah bentuk mosi tak percaya pada pihak kepolisian. Polda Jawa Barat terang-terangan mengungkapkan tidak memiliki saksi pada sidang pra-peradilan tersangka Peggy Setiawan. Pihak kepolisian yang digugat hanya akan menghadirkan barang bukti dan ahli untuk menguatkan argumennya. Sementara, tim kuasa hukum Peggy akan menghadirkan saksi, barang bukti dan ahli. Polda Jabar akhirnya muncul di persidangan Pengadilan Negeri Bandung pada Senin, 1 Juli 2024. Pihak Peggy membacakan argumen pra-peradilannya di depan Hakim Tunggal Eman Sulaiman. Saat pembacaan gugatan rampung, Hakim sidang berlanjut membicarakan agenda selanjutnya. Kubu Peggy menyatakan ingin menyampaikan replik dan duplik. Hakim menanyakan kepada pihak Polda Jabar, apakah siap menjawab gugatan Peggy sekarang juga demi memperingkas agenda sidang. Tim yang dipimpin Kabid Hukum Polda Jabar, Kombes Nur Hadi Handayani, menyatakan akan memberikan jawaban pada sidang berikutnya, yakni Selasa, 2 Juli 2024. Seketika, penonton sidang di ruangan bereaksi menyoraki. Hakim Eman pun menenangkan situasi sidang. Eman pun membacakan agenda sidang esok hari. Pada hari Rabu, 3 Juli 2024, sidang akan beragendakan pembuktian dari kubu Peggy. Sedangkan pada Kamis, 4 Juli 2024, agendanya pembuktian dari pihak Polda Jabar. Sedangkan pada Jumat, 5 Juli 2024, agendanya adalah kesimpulan, dan Senin, 8 Juli 2024, adalah putusan. Eman menekankan tentang apa saja yang akan dihadirkan pada sidang pembuktian dari kedua kubu. Pihak Peggy akan menghadirkan barang bukti, saksi dan ahli. Sedangkan pihak Polda Jabar tidak memiliki saksi. Pengakuan pihak Polda Jabar membuat tim kuasa hukum Peggy optimis memenangkan sidang. Selain soal tidak punya saksi, tawaran hakim untuk langsung menjawab gugatan kubu Peggy yang ditolak kubu Polda Jabar pun menjadi petunjuk. Bagi Marwan, hal itu menunjukkan Polda Jabar tidak siap. Kepolisian juga sudah ditanyakan dan kami menangkap jawaban dari mereka. Saksi tidak ada, ya kan? Saksi tidak ada. Mereka hanya mengajukan satu ahli. Makanya nanti kita lihat kemudian bukti apa lagi. Kalau seandainya ada bukti yang relevan, ayolah. Kalau seandainya saksi tidak ada, maka rasa-rasanya logika hukum saya menekankan kira-kira nggak ada saksi dalam perkara ini oleh pihak termohon. Kira-kira seperti itu. Polda Jabar memberikan jawaban dalam sidang pra-peradilan Peggy Setiawan terkait kasus Vida Cirebon pada Selasa 2 Juli 2024.
Kuasa hukum Polda Jabar menyebut beberapa poin yang disampaikan pihak termohon termasuk penetapan Peggy sebagai tersangka. Polda Jabar menegaskan penetapan tersangka Peggy dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat sudah sesuai dengan alat bukti yang sah. Bahkan, Polda Jabar juga menekankan bahwa ada surat tugas dan surat perintah penyidikan lanjutan terkait kasus tersebut. Polda Jabar pun membantah seluruh dalil-dalil dalam gugatan yang disampaikan oleh tim kuasa hukum Peggy selaku pemohon. Menurut Polda Jabar, gugatan yang disampaikan oleh termohon sudah memasuki materi pokok perkara. Padahal, berdasarkan pasal 2 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 4 tahun 2016 tentang peninjauan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil. Tidak menjelaskan kepada tersangka kenapa motor tersangka diamankan oleh pihak kepolisian Polres Cirebon Kota. Namun saat ini saudara Kartini memberitahu kepada tersangka bahwa tersangka disuruh datang ke Polres Cirebon Kota. Dari Saudara Dede Kurniawan serta tersangka pernah bertemu sebanyak 1 kali. Bahwa tersangka menjelaskan maksud dari perkataan saudara Iman di dalam messenger tersebut dengan perkataan jahe pengen nyerang sumber, memastikan bahwa BJ akan menyerang bikin sumber, dan tersangka menjawab, "Ai pengen menu kari nenek baik, ai beli aja ake ngomong. Kalau mau ikut, ya ikut saja, jangan banyak ngomong." Namun tersangka tidak ikut atau tidak pergi ke sana. Tersangka tidak mengetahui pada tanggal 27 Agustus 2016 ada pertandingan sepak bola klub dalam negeri. Pada saat tinggal di Cirebon, pada tahun 2016, tersangka tidak pernah nongkrong dan berkumpul di depan SMPN 11 di Perjuangan Mandasem, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Hanya tersangka pernah bahwa Peggy Setiawan dengan Peggy alias Peron merupakan orang yang sama. Hal tersebut berdasarkan keterangan 1. Saksi Saudara Sudirman bin Suratno yang menerangkan bahwa Saudara Peggy Setiawan alias Peron adalah teman saksi sejak SD di SD Negeri Pelandakan 1 Cirebon dan saksi sejak kecil sering main bola bareng. Saudara Peggy Setiawan alias Peron yang saksi maksud adalah sebagaimana foto yang diperlihatkan dalam pemeriksaan saksi, yang membuat yakin karena saksi sejak kecil sudah main bersama dengan saudara Peggy Setiawan alias Peron, sehingga dari wajahnya saksi masih ingat serta saudara Peggy alias Peron memiliki tato di tangan kanan, kalau tidak salah bergambar bintang. Bahwa pada saat saudara Peggy alias Peron datang ke depan SMP Negeri 11 Jalan Perjuangan Kesambi, Kota Cirebon dengan menggunakan 1 unit kendaraan smash warna pink, langsung memarkirkan kendaraannya di dalam gang, baru bergabung dengan kami sambil meminum minuman ciu dicampur dengan Dik Cola. 2. Saksi Saudara Singgih Galang menerangkan bahwa saksi merupakan teman saudara Peggy sejak kecil. Sejak tingkat sekolah dasar, saksi sering bermain dengan saudara Peggy alias Peron karena dahulu tempat tinggal kami berdekatan dan berada dalam RT yang sama. Saksi mengenali saudara Peggy memiliki nama lengkap Peggy Setiawan dan nama panggilan saudara Peggy alias Peron adalah Peron. Telah ditunjukkan foto saudara Peggy oleh penyidik dan saksi mengenali foto tersebut adalah Peggy alias Peron. Adapun saksi mengenal sepeda motor merek Suzuki Smash tersebut merupakan sepeda motor yang sering digunakan oleh saudara Peggy alias Peron. Awalnya sepeda motor tersebut berwarna pink, kemudian berubah warna dengan warna biru kuning. 3. Saksi Saudara Budi Rahmanto menerangkan bahwa saksi merupakan penyidik Polres Cirebon Kota yang dulu menangani laporan polisi nomor LP garing 953 garing B garing 8 Romawi garing 2016 garing JBR garing CRB Kota tanggal 31 Agustus 2016 atas nama pelapor Rudiana sebelum dilimpahkan ke Polda Jawa Barat. Saksi juga merupakan salah satu penyidik yang melakukan upaya untuk pencarian DPO dari laporan polisi tersebut. Saksi mendapatkan informasi bahwa saudara Peggy Setiawan alias Peron beralamat di Dusun 1 Blok Simaja, RT 002, RW 002, Desa Kepongpongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon. Saat itu saksi menuju rumahnya dan bertemu dengan saudari Kartini.
adik-adik serta kakek dan nenek saudara Peggy Setiawan alias Peron. Saat itu tidak ditemukan saudara Peggy Setiawan alias Peron, namun bagian kanan ruang tamu terdapat foto saudara Peggy Setiawan alias Peron. Saksi berinisiatif memfoto-foto tersebut dan Brigadir Jaka mengamankan 1 unit sepeda motor Suzuki Smash warna biru kuning, namun nomor polisi terpasang di bagian depan B6247 PIK. Karena saudara Peggy Setiawan alias Peron tidak ditemukan, kami kembali ke kantor dengan membawa sepeda motor tersebut untuk diamankan. Adapun saksi mendapatkan foto saudara Peggy Setiawan alias Peron, saksi sempat memperlihatkan dan menanyakan kepada saudara Sudirman tentang foto tersebut. Dan saudara Sudirman menjawab bahwa foto yang saksi perlihatkan adalah betul foto dari saudara Peggy Setiawan alias Peron, orang yang bersama-sama melakukan tindak pidana perlindungan anak dan atau pembunuhan berencana dan atau pembunuhan. 4. Saksi saudara Okta Rangga Pratama menerangkan bahwa saksi kenal dengan orang yang bernama saudara Peggy karena satu daerah sering lewat rumah saksi dan sering nongkrong di SMP 11 Kesamping. Saksi saudara Aep bin Rudi Pelor menerangkan bahwa adapun sehingga saksi bisa melihat dan mengetahui para pelaku sering nongkrong di depan SMP Negeri 11 Jalan Perjuangan Kota Cirebon saat lewat dari tempat kerjaan saksi melintas menuju warung kopi di Jalan Perjuangan depan Manduah Kota Cirebon pada tanggal 27 Agustus 2016 sekitar jam 21.30 WIB karena saksi tidak melihat waktu dan jam. Mereka sudah berkumpul di depan SMP Negeri 11 Cirebon samping showroom mobil Jalan Perjuangan Maja Asem Kesambi Kota Cirebon. Adapun yang dilakukan oleh para pelaku yang sedang nongkrong di depan SMP Negeri 11 Cirebon terhadap 1 orang laki-laki dan 1 orang perempuan yang mengendarai 1 unit kendaraan R2 merek Yamaha Seon warna biru muda tersebut, yaitu sebelumnya pada saat melakukan pelemparan ada teriakan yang bahasa Jawa, namun saksi tidak mengetahui bahasanya, kemudian mengejar 1 orang laki-laki dan 1 orang perempuan yang mengendarai 1 unit kendaraan R2 merek Yamaha Vision Seon karena biru muda, yang mana yang saksi lihat saat itu yang mengejarnya 4 motor, yang mana yang saksi lihat kendaraan yang mengejar yaitu 1 unit kendaraan R2 merek Honda Beat warna orange yang dikendarai oleh 2 orang, kemudian 1 unit kendaraan R2 merek Yamaha Sion Fiction warna merah yang dikendarai oleh 2 orang. Selanjutnya 1 kendaraan R2 merek Suzuki Satria-Fu warna hitam yang dikendarai oleh 2 orang dan 1 unit kendaraan R2 merek Yamaha Mio warna hitam yang dikendarai oleh 2 orang, yang mana 1 orang laki-laki dan 1 orang perempuan yang mengendarai 1 unit kendaraan R2 merek Yamaha Seon warna biru muda melintas di warung tempat saksi membeli minuman dan rokok. Dan saat itu saksi panik dan mengejar saudara Dede untuk pulang dan mengatakan pulang dek. Setelah itu saksi langsung menghidupkan motor yang saksi mengendarai menuju tempat cucian mobil di tempat saksi bekerja. Dan saat itu berpapasan dengan 4 motor yang mengejar 1 orang laki-laki, 1 orang perempuan yang mengendarai 1 unit kendaraan merek Yamaha Seon warna biru muda tersebut. Dan pada saat berpapasan, saksi melihat batu berserakan di tengah jalan, tepatnya di perbatasan Sekolah Man 2 Cirebon dengan SMP Negeri 11 Cirebon, dan setelah itu saksi tidak mengetahui kejadian selanjutnya. Bahwa pada saat melintas di depan SMP Negeri 11 Jalan Perjuangan Kota Cirebon melihat pelaku termasuk salah satunya Peggy. Bahwa saksi mengenal beberapa foto-foto pelaku yang ditunjukkan penyidik. Bahwa saksi membenarkan foto yang ditunjukkan oleh penyidik serta tersangka pernah bertemu sebanyak 1 kali. Bahwa tersangka menjelaskan maksud dari perkataan saudara Iman di dalam messenger tersebut dengan perkataan jahe pengen menyerang sumber, memastikan bahwa DJ akan menyerang bikin sumber, dan tersangka menjawab, "Ai pengen menu kari nene baik, ai beli aja ake ngomong. Kalau mau ikut, ya ikut saja, jangan banyak ngomong." Namun tersangka tidak ikut atau tidak pergi ke sana. Tersangka tidak mengetahui pada tanggal 27 Agustus 2016 ada pertandingan sepak bola
klub dalam negeri. Pada saat tinggal di Cirebon, pada tahun 2016, tersangka tidak pernah nongkrong dan berkumpul di depan SMPN 11 di Perjuangan Madasan Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Hanya tersangka pernah lewat dan singgah beberapa kali sekedar ngobrol selama 5-10 menit dengan teman-teman, di antaranya Saudara Jaka. Yang tersangka kerjakan saat berada di Manyar, Kabupaten Bandung, dan dari tanggal 13 Juli 2016 sampai dengan bulan Desember 2016 adalah membangun rumah Saudara Agus alias Ko Acem, alamat Desa Raja Manyar, Kecamatan Balera, Kabupaten Bandung, bersama bapak tersangka dan bernama Rudiawan, Harman Ularimu, dan Saudara Mulyadi, Saudara Supri, Saudara Robi, dan Saudara Suarsono alias Bondol. Bahwa tersangka tinggal pada saat membangun rumah Saudara Agus alias Ko Acem, alamat di Desa Raja Manyar, Kecamatan Balera, Kabupaten Bandung, dari tanggal 13 Juli 2016 sampai awal Desember 2016. Karena di rumah berada di rumah bedeng yang lokasinya di sekitaran rumah yang dibangun milik Saudara Agus alias Ko Acem. Perlu tersangka jelaskan bahwa tersangka pada tanggal 6 Agustus 2016 tidak berada di Cirebon, sebagaimana status atas nama Peggy Setiawan milik tersangka, yang mana status lokasi terkini Facebook, supaya teman-teman ini tersangka pada kepo atau mau tahu saja. Sidang pra-peradilan Peggy Setiawan menjadi sorotan publik yang digelar di Pengadilan Negeri Bandung pada Selasa 2 Juli 2024 hari ini. Publik pun dibuat geram mengetahui sederet pembuktian dari Polda Jawa Barat. Dalam persidangan, tim hukum Polda Jawa Barat mengungkapkan sederet bukti terkait penetapan tersangka oleh Peggy Setiawan. Di antaranya adalah prosedur penetapan tersangka Peggy Setiawan yang dianggap Polda Jawa Barat sudah sesuai. Polda Jawa Barat menggunakan kesaksian dari Sudirman untuk mentersangkakan Peggy Setiawan. Hal ini seusai Sudirman mengaku bahwa Peggy Setiawan ada di TKP. Polda Jawa Barat juga menggunakan kesaksian dari terpidana Eko yang mengaku bahwa Peggy Setiawan memukul korban hingga meninggal dunia. Selain itu, kesaksian dari AF juga menjadi penguat kepolisian Polda Jawa Barat, yang mana Polda Jawa Barat menuturkan AF mengaku melihat sosok para terpidana di TKP. Terkait bukti langsung Peggy Setiawan bersalah, Polda Jawa Barat menuturkan bahwa pihaknya tidak mengejar kesaksian langsung kejadian pembunuhan. Polda Jawa Barat juga menuturkan bahwa saksi mahkota sudah menjadi bukti kuat dugaan keterlibatan Peggy Setiawan. Mendengarkan paparan dari Polda Jawa Barat yang digelar hari ini, publik yang mengikuti persidangan juga langsung merespons berbagai narasi ketidakpercayaan pada polisi dikeluarkan. Bahkan banyak juga publik yang menyebut akan demo besar-besaran. Demo ini adalah bentuk mosi tak percaya pada pihak kepolisian. Polda Jawa Barat terang-terangan mengungkapkan tidak memiliki saksi pada sidang pra-peradilan tersangka Peggy Setiawan. Pihak kepolisian yang digugat hanya akan menghadirkan barang bukti dan ahli untuk menguatkan argumennya. Sementara, tim kuasa hukum Peggy akan menghadirkan saksi, barang bukti dan ahli. Polda Jabar akhirnya muncul di persidangan Pengadilan Negeri Bandung pada Senin, 1 Juli 2024. Pihak Peggy membacakan argumen pra-peradilannya di depan Hakim Tunggal Eman Sulaiman. Saat pembacaan gugatan rampung, Hakim sidang berlanjut membicarakan agenda selanjutnya. Kubu Peggy menyatakan ingin menyampaikan replik dan duplik. Hakim menanyakan kepada pihak Polda Jabar, apakah siap menjawab gugatan Peggy sekarang juga demi memperingkas agenda sidang. Tim yang dipimpin Kabid Hukum Polda Jabar, Kombes Nur Hadi Handayani, menyatakan akan memberikan jawaban pada sidang berikutnya, yakni Selasa, 2 Juli 2024. Seketika, penonton sidang di ruangan bereaksi menyoraki. Hakim Eman pun menenangkan situasi sidang. Eman pun membacakan agenda sidang esok hari. Pada hari Rabu, 3 Juli 2024, sidang akan beragendakan pembuktian dari kubu Peggy. Sedangkan pada Kamis, 4 Juli 2024, agendanya pembuktian dari pihak Polda Jabar. Sedangkan pada Jumat, 5 Juli 2024, agendanya adalah kesimpulan, dan Senin, 8 Juli 2024, adalah putusan. Eman menekankan tentang apa saja yang akan dihadirkan pada sidang pembuktian dari kedua kubu. Pihak Peggy akan menghadirkan barang bukti, saksi dan ahli.
Sedangkan pihak Polda Jabar tidak memiliki saksi. Pengakuan pihak Polda Jabar membuat tim kuasa hukum Peggy optimis memenangkan sidang. Selain soal tidak punya saksi, tawaran hakim untuk langsung menjawab gugatan kubu Peggy yang ditolak kubu Polda Jabar pun menjadi petunjuk. Bagi Marwan, hal itu menunjukkan Polda Jabar tidak siap. Kepolisian juga sudah ditanyakan dan kami menangkap jawaban dari mereka. Saksi tidak ada, ya kan? Saksi tidak ada. Mereka hanya mengajukan satu ahli. Makanya nanti kita lihat kemudian bukti apa lagi. Kalau seandainya ada bukti yang relevan, ayolah. Kalau seandainya saksi tidak ada, maka rasa-rasanya logika hukum saya menekankan kira-kira nggak ada saksi dalam perkara ini oleh pihak termohon. Kira-kira seperti itu. Polda Jabar memberikan jawaban dalam sidang pra-peradilan Peggy Setiawan terkait kasus Vida Cirebon pada Selasa 2 Juli 2024. Kuasa hukum Polda Jabar menyebut beberapa poin yang disampaikan pihak termohon termasuk penetapan Peggy sebagai tersangka. Polda Jabar menegaskan penetapan tersangka Peggy dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat sudah sesuai dengan alat bukti yang sah. Bahkan, Polda Jabar juga menekankan bahwa ada surat tugas dan surat perintah penyidikan lanjutan terkait kasus tersebut. Polda Jabar pun membantah seluruh dalil-dalil dalam gugatan yang disampaikan oleh tim kuasa hukum Peggy selaku pemohon. Menurut Polda Jabar, gugatan yang disampaikan oleh termohon sudah memasuki materi pokok perkara. Padahal, berdasarkan pasal 2 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 4 tahun 2016 tentang peninjauan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil. Tidak menjelaskan kepada tersangka kenapa motor tersangka diamankan oleh pihak kepolisian Polres Cirebon Kota. Namun saat ini saudara Kartini memberitahu kepada tersangka bahwa tersangka disuruh datang ke Polres Cirebon Kota. Dari Saudara Dede Kurniawan serta tersangka pernah bertemu sebanyak 1 kali. Bahwa tersangka menjelaskan maksud dari perkataan saudara Iman di dalam messenger tersebut dengan perkataan jahe pengen nyerang sumber, memastikan bahwa DJ akan menyerang pinggir sumber, dan tersangka menjawab, "Ai pengen menu kari nene baik, ai beli aja ake ngomong. Kalau mau ikut, ya ikut saja, jangan banyak ngomong." Namun tersangka tidak ikut atau tidak pergi ke sana. Tersangka tidak mengetahui pada tanggal 22 Agustus 2016 ada pertandingan sepak bola klub dalam negeri. Pada saat tinggal di Cirebon, pada tahun 2016 tersangka tidak pernah nongkrong dan berkumpul di depan SMPN 11 di Perjuangan Madasan Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Hanya tersangka pernah bahwa Peggy Setiawan dengan Peggy alias Peron merupakan orang yang sama. Hal tersebut berdasarkan keterangan 1. Saksi Saudara Sudirman bin Suratno yang menerangkan bahwa Saudara Peggy Setiawan alias Peron adalah teman saksi sejak SD di SD Negeri Pelantakan 1 Cirebon dan saksi sejak kecil sering main bola bareng. Saudara Peggy Setiawan alias Peron yang saksi maksud adalah sebagaimana foto yang diperlihatkan dalam pemeriksaan saksi, yang membuat yakin karena saksi sejak kecil sudah main bersama dengan saudara Peggy Setiawan alias Peron, sehingga dari wajahnya saksi masih ingat serta saudara Peggy alias Peron memiliki tato di tangan kanan, kalau tidak salah bergambar bintang. Bahwa pada saat saudara Peggy alias Peron datang ke depan SMP Negeri 11 Jalan Perjuangan Kesambi, Kota Cirebon dengan menggunakan satu unit kendaraan smash warna pink. Langsung memarkirkan kendaraannya di dalam gang. Baru bergabung dengan kami sambil meminum minuman ciu dicampur dengan Big Cola. 2. Saksi Saudara Singgih Galang menerangkan bahwa saksi merupakan teman saudara Peggy sejak kecil. Sejak tingkat sekolah dasar, saksi sering bermain dengan saudara Peggy alias Peron karena dahulu tempat tinggal kami berdekatan dan berada dalam RT yang sama. Saksi mengenali saudara Peggy memiliki nama lengkap Peggy Setiawan dan nama panggilan saudara Peggy alias Peron adalah Peron. Telah ditunjukkan foto saudara Peggy oleh penyidik dan saksi mengenali foto tersebut adalah Peggy alias Peron. Adapun saksi mengenal sepeda motor merek Suzuki Smash tersebut merupakan sepeda motor yang sering digunakan oleh saudara Peggy alias Peron. Awalnya sepeda motor tersebut berwarna pink, kemudian berubah warna dengan warna biru kuning. 3.
saksi saudara Budi Rahmanto menerangkan bahwa saksi merupakan penyidik Polres Cirebon Kota yang dulu menangani laporan polisi nomor LP-953-B-8 Romawi -2016-JBR-CRB Kota tanggal 31 Agustus 2016 atas nama pelapor Rudiana sebelum dilimpahkan ke Polda Jawa Barat. Saksi juga merupakan salah satu penyidik yang melakukan upaya untuk pencarian DPO dari laporan polisi tersebut. Saksi mendapatkan informasi bahwa saudara Peggy Setiawan alias Peron beralamat di Dusun 1 Blok Simaja, RT 002, RW 002, Desa Kepongpongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon. Saat itu saksi menuju rumahnya dan bertemu dengan saudari Kartini, adik-adik serta kakek dan nenek saudara Peggy Setiawan alias Peron. Saat itu tidak ditemukan saudara Peggy Setiawan alias Peron, namun bagian kanan ruang tamu terdapat foto saudara Peggy Setiawan alias Peron. Saksi berinisiatif memfoto-foto tersebut dan Brigadir Jaka mengamankan 1 unit sepeda motor Suzuki Smash warna biru kuning, namun nomor polisi terpasang di bagian depan B6247 PIK. Karena saudara Peggy Setiawan alias Peron tidak ditemukan, kami kembali ke kantor dengan membawa sepeda motor tersebut untuk diamankan. Adapun saksi mendapatkan foto saudara Peggy Setiawan alias Peron, saksi sempat memperlihatkan dan menanyakan kepada saudara Sudirman tentang foto tersebut. Dan saudara Sudirman menjawab bahwa foto yang saksi perlihatkan adalah betul foto dari saudara Peggy Setiawan alias Peron, orang yang bersama-sama melakukan tindak pidana perlindungan anak dan atau pembunuhan berencana dan atau pembunuhan. 4. Saksi saudara Okta Rangga Pratama menerangkan bahwa saksi kenal dengan orang yang bernama saudara Peggy karena satu daerah sering lewat rumah saksi dan sering nongkrong di SMP 11 Kesambi. Saksi saudara Aep bin Rudi Pelor menerangkan bahwa adapun sehingga saksi bisa melihat dan mengetahui para pelaku sering nongkrong di depan SMP Negeri 11 Jalan Perjuangan Kota Cirebon. Saat lewat dari tempat kerjaan, saksi melintas menuju warung kopi di Jalan Perjuangan depan Manduah Kota Cirebon pada tanggal 27 Agustus 2016 sekitar jam 21.30 WIB karena saksi tidak melihat waktu dan jam. Mereka sudah berkumpul di depan SMP Negeri 11 Cirebon samping showroom mobil Jalan Perjuangan Maja Asem, Kesambi, Kota Cirebon. Adapun yang dilakukan oleh para pelaku yang sedang nongkrong di depan SMP Negeri 11 Cirebon terhadap 1 orang laki-laki dan 1 orang perempuan yang mengendarai 1 unit kendaraan R2 merek Yamaha Seon warna biru muda tersebut, yaitu sebelumnya pada saat melakukan pelemparan ada teriakan yang bahasa Jawa, namun saksi tidak mengetahui bahasanya, kemudian mengejar 1 orang laki-laki dan 1 orang perempuan yang mengendarai 1 unit kendaraan R2 merek Yamaha Vision Seon karena biru muda, yang mana yang saksi lihat saat itu yang mengejarnya 4 motor, yang mana yang saksi lihat kendaraan yang mengejar yaitu 1 unit kendaraan R2 merek Honda Beat warna orange yang dikendarai oleh 2 orang, kemudian 1 unit kendaraan R2 merek Yamaha Sion Vision warna merah yang dikendarai oleh 2 orang. Selanjutnya 1 kendaraan R2 merek Suzuki Satria-Fu warna hitam yang dikendarai oleh 2 orang, dan 1 unit kendaraan R2 merek Yamaha Mio warna hitam yang dikendarai oleh 2 orang, yang mana 1 orang laki-laki dan 1 orang perempuan yang mengendarai 1 unit kendaraan R2 merek Yamaha Seon warna biru muda melintas di warung tempat saksi membeli minuman dan rokok. Dan saat itu saksi panik dan mengejar saudara Dede untuk pulang dan mengatakan pulang dek. Setelah itu saksi langsung menghidupkan motor yang saksi mengendarai menuju tempat cucian mobil di tempat saksi bekerja. Dan saat itu berpapasan dengan 4 motor yang mengejar 1 orang laki-laki, 1 orang perempuan yang mengendarai 1 unit kendaraan merek Yamaha Seon warna biru muda tersebut. Dan pada saat berpapasan, saksi melihat batu berserakan di tengah jalan, tepatnya di perbatasan Sekolah Man 2 Cirebon dengan SMP Negeri 11 Cirebon, dan setelah itu saksi tidak mengetahui kejadian selanjutnya. Bahwa pada saat melintas di depan SMP Negeri 11 Jalan Perjuangan Kota Cirebon melihat pelaku termasuk salah satunya Peggy. Bahwa saksi mengenal beberapa foto-foto pelaku yang ditunjukkan penyidik.
bahwa saksi membenarkan foto yang ditunjukkan oleh penyidik serta tersangka pernah bertemu sebanyak 1 kali. Bahwa tersangka menjelaskan maksud dari perkataan saudara Iman di dalam messenger tersebut dengan perkataan jahe pengen menyerang sumber, memastikan bahwa DJ akan menyerang pingging sumber, dan tersangka menjawab, "Ai pengen menu kari nene baik, ai beli aja ake ngomong. Kalau mau ikut ya ikut saja, jangan banyak ngomong." Namun tersangka tidak ikut atau tidak pergi ke sana. Tersangka tidak mengetahui pada tanggal 27 Agustus 2016 ada pertandingan sepak bola klub dalam negeri. Pada saat tinggal di Cirebon pada tahun 2016, tersangka tidak pernah nongkrong dan berkumpul di depan SMPN 11 di Perjuangan Madasan Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Hanya tersangka pernah lewat dan singgah beberapa kali sekedar ngobrol selama 5-10 menit dengan teman-teman, di antaranya saudara Jaka. Yang tersangka kerjakan saat berada di Camanyar, Kabupaten Bandung, dan dari tanggal 13 Juli 2016 sampai dengan bulan Desember 2016 adalah membangun rumah saudara Agus alias Ko Acem, alamat Desa Camanyar, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung, bersama bapak tersangka dan bernama Rudiawan, Parman Ularimu, dan saudara Mulyadi, saudara Supri, saudara Robi, dan saudara Suarsono alias Bondol. Bahwa tersangka tinggal pada saat membangun rumah saudara Agus alias Ko Acem, alamat di Desa Camanyar, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung, dari tanggal 13 Juli 2016 sampai awal Desember 2016. Karena berada di rumah bedeng yang lokasinya di sekitaran rumah yang dibangun milik saudara Agus alias Ko Acem. Perlu tersangka jelaskan bahwa tersangka pada tanggal 6 Agustus 2016 tidak berada di Cirebon, sebagaimana status atas nama Peggy Setiawan milik tersangka, yang mana status wasit terkini Facebook, supaya teman-teman ini tersangka pada kepo atau mau tahu saja. Sidang pra-peradilan Peggy Setiawan menjadi sorotan publik yang digelar di Pengadilan Negeri Bandung pada Selasa 2 Juli 2024 hari ini. Publik pun dibuat geram mengetahui sederet pembuktian dari Polda Jawa Barat. Dalam persidangan, tim hukum Polda Jawa Barat mengungkapkan sederet bukti terkait penetapan tersangka oleh Peggy Setiawan. Di antaranya adalah prosedur penetapan tersangka Peggy Setiawan yang dianggap Polda Jawa Barat sudah sesuai. Polda Jawa Barat menggunakan kesaksian dari Sudirman untuk mentersangkakan Peggy Setiawan. Hal ini seusai Sudirman mengaku bahwa Peggy Setiawan ada di TKP. Polda Jawa Barat juga menggunakan kesaksian dari terpidana Eko yang mengaku bahwa Peggy Setiawan memukul korban hingga meninggal dunia. Selain itu, kesaksian dari AF juga menjadi penguat kepolisian Polda Jawa Barat, yang mana Polda Jawa Barat menuturkan AF mengaku melihat sosok para terpidana di TKP. Terkait bukti langsung Peggy Setiawan bersalah, Polda Jawa Barat menuturkan bahwa pihaknya tidak mengejar kesaksian langsung kejadian pembunuhan. Polda Jawa Barat juga menuturkan bahwa saksi mahkota sudah menjadi bukti kuat dugaan keterlibatan Peggy Setiawan. Mendengarkan paparan dari Polda Jawa Barat yang digelar hari ini, publik yang mengikuti persidangan juga langsung merespons berbagai narasi ketidakpercayaan pada polisi dikeluarkan. Bahkan banyak juga publik yang menyebut akan demo besar-besaran. Demo ini adalah bentuk mosi tak percaya pada pihak kepolisian. Polda Jawa Barat terang-terangan mengungkapkan tidak memiliki saksi pada sidang pra-peradilan tersangka Peggy Setiawan. Pihak kepolisian yang digugat hanya akan menghadirkan barang bukti dan ahli untuk menguatkan argumennya. Sementara, tim kuasa hukum Peggy akan menghadirkan saksi, barang bukti dan ahli. Polda Jabar akhirnya muncul di persidangan Pengadilan Negeri Bandung pada Senin, 1 Juli 2024. Pihak Peggy membacakan argumen pra-peradilannya di depan Hakim Tunggal Eman Sulaiman. Saat pembacaan gugatan rampung, Hakim sidang berlanjut membicarakan agenda selanjutnya. Kubu Peggy menyatakan ingin menyampaikan replik dan duplik. Hakim menanyakan kepada pihak Polda Jabar, apakah siap menjawab gugatan Peggy sekarang juga demi memperingkas agenda sidang. Tim yang dipimpin Kabid Hukum Polda Jabar,
Kombes Nur Hadi Handayani, menyatakan akan memberikan jawaban pada sidang berikutnya, yakni Selasa, 2 Juli 2024. Seketika, penonton sidang di ruangan bereaksi menyoraki. Hakim Eman pun menenangkan situasi sidang. Eman pun membacakan agenda sidang esok hari. Pada hari Rabu, 3 Juli 2024, sidang akan beragendakan pembuktian dari kubu Pegi. Sedangkan pada Kamis, 4 Juli 2024, agendanya pembuktian dari pihak Polda Jabar. Sedangkan pada Jumat, 5 Juli 2024, agendanya adalah kesimpulan, dan Senin, 8 Juli 2024, adalah putusan. Eman menekankan tentang apa saja yang akan dihadirkan pada sidang pembuktian dari kedua kubu. Pihak Pegi akan menghadirkan barang bukti, saksi dan ahli. Sedangkan pihak Polda Jabar tidak memiliki saksi. Pengakuan pihak Polda Jabar membuat tim kuasa hukum Pegi optimis memenangkan sidang. Selain soal tidak punya saksi, tawaran hakim untuk langsung menjawab gugatan kubu Pegi yang ditolak kubu Polda Jabar pun menjadi petunjuk. Bagi Marwan, hal itu menunjukkan Polda Jabar tidak siap. Kepolisian juga sudah ditanyakan dan kami menangkap jawaban dari mereka. Saksi tidak ada. Ya kan? Saksi tidak ada, mereka hanya mengajukan satu ahli. Makanya nanti kita lihat, kemudian bukti apa lagi. Kalau seandainya ada bukti yang relevan, ayolah. Kalau seandainya saksi tidak ada, maka rasa-rasanya logika hukum saya menekankan kira-kira nggak ada saksi dalam perkara ini oleh pihak termohon. Kira-kira seperti itu. Polda Jabar memberikan jawaban dalam sidang pra-peradilan Peggy Setiawan terkait kasus Vida Cirebon pada Selasa 2 Juli 2024. Kuasa hukum Polda Jabar menyebut beberapa poin yang disampaikan pihak termohon termasuk penetapan Peggy sebagai tersangka. Polda Jabar menegaskan penetapan tersangka Peggy dalam kasus pembunuhan Vina dan Egi di Cirebon, Jawa Barat sudah sesuai dengan alat bukti yang sah. Bahkan, Polda Jabar juga menekankan bahwa ada surat tugas dan surat perintah penyidikan lanjutan terkait kasus tersebut. Polda Jabar pun membantah seluruh dalil-dalil dalam gugatan yang disampaikan oleh tim kuasa hukum Peggy selaku pemohon. Menurut Polda Jabar, gugatan yang disampaikan oleh termohon sudah memasuki materi pokok perkara. Padahal, berdasarkan pasal 2 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 4 tahun 2016 tentang peninjauan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil. Tidak menjelaskan kepada tersangka kenapa motor tersangka diamankan oleh pihak kepolisian Polres Cirebon Kota. Namun saat ini saudara Kartini memberitahu kepada tersangka bahwa tersangka disuruh datang ke Polres Cirebon Kota. Dari Saudara Dede Kurniawan serta tersangka pernah bertemu sebanyak 1 kali. Bahwa tersangka menjelaskan maksud dari perkataan saudara Iman di dalam messenger tersebut dengan perkataan jahe pengen terang sumber, memastikan bahwa DJ akan menyerang bikin sumber, dan tersangka menjawab, "Ai pengen menu kari nene baik, ai beli aja ake ngomong. Kalau mau ikut, ya ikut saja, jangan banyak ngomong." Namun tersangka tidak ikut atau tidak pergi ke sana. Tersangka tidak mengetahui pada tanggal 22 Agustus 2016 ada pertandingan sepak bola klub dalam negeri. Pada saat tinggal di Cirebon, pada tahun 2016 tersangka tidak pernah nongkrong dan berkumpul di depan SMPN 11 di Perjuangan Madasan Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Hanya tersangka pernah bahwa Peggy Setiawan dengan Peggy alias Peron merupakan orang yang sama. Hal tersebut berdasarkan keterangan 1. Saksi Saudara Sudirman bin Suratno yang menerangkan bahwa Saudara Peggy Setiawan alias Peron adalah teman saksi sejak SD di SD Negeri Pelandakan 1 Cirebon dan saksi sejak kecil sering main bola bareng. Saudara Peggy Setiawan alias Peron yang saksi maksud adalah sebagaimana foto yang diperlihatkan dalam pemeriksaan saksi yang membuat yakin karena saksi sejak kecil sudah main bersama dengan saudara Peggy Setiawan alias Peron, sehingga dari wajahnya saksi masih ingat serta saudara Peggy alias Peron memiliki tato di tangan kanan, kalau tidak salah bergambar bintang. Bahwa pada saat saudara Peggy alias Peron datang ke depan
SMP Negeri 11 Jalan Perjuangan Kesambi, Kota Cirebon dengan menggunakan satu unit kendaraan smash warna pink. Langsung memarkirkan kendaraannya di dalam gang, baru bergabung dengan kami sambil meminum minuman ciu dicampur dengan dik cola. 2. Saksi saudara Singgih Galang menerangkan bahwa saksi merupakan teman saudara Peggy sejak kecil. Sejak tingkat sekolah dasar, saksi sering bermain dengan saudara Peggy alias Peron karena dahulu tempat tinggal kami berdekatan dan berada dalam RT yang sama. Saksi mengenali saudara Peggy memiliki nama lengkap Peggy Setiawan dan nama panggilan saudara Peggy alias Peron adalah Peron. Telah ditunjukkan foto saudara Peggy oleh penyidik dan saksi mengenali foto tersebut adalah Peggy alias Peron. Adapun saksi mengenal sepeda motor merek Suzuki Smash tersebut merupakan sepeda motor yang sering digunakan oleh saudara Peggy alias Peron. Awalnya sepeda motor tersebut berwarna pink, kemudian berubah warna dengan warna biru kuning. 3. Saksi saudara Budi Rahmanto menerangkan bahwa saksi merupakan penyidik Polres Cirebon Kota yang dulu menangani laporan polisi nomor LP-953-B-8 Romawi /2016-JBR-CRB Kota tanggal 31 Agustus 2016 atas nama pelapor Rudiana sebelum dilimpahkan ke Polda Jawa Barat. Saksi juga merupakan salah satu penyidik yang melakukan upaya untuk pencarian DPO dari laporan polisi tersebut. Saksi mendapatkan informasi bahwa saudara Peggy Setiawan alias Peron beralamat di Dusun 1 Blok Simaja, RT 002, RW 002, Desa Kepongpongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon. Saat itu saksi menuju rumahnya dan bertemu dengan saudari Kartini, adik-adik serta kakek dan nenek saudara Peggy Setiawan alias Peron. Saat itu tidak ditemukan saudara Peggy Setiawan alias Peron, namun bagian kanan ruang tamu terdapat foto saudara Peggy Setiawan alias Peron. Saksi berinisiatif memfoto-foto tersebut dan Brigadir Jaka mengamankan satu unit sepeda motor Suzuki Smash warna biru kuning, namun nomor polisi terpasang di bagian depan B6247PIK. Karena saudara Peggy Setiawan alias Peron tidak ditemukan, kami kembali ke kantor dengan membawa sepeda motor tersebut untuk diamankan. Adapun saksi mendapatkan foto saudara Peggy Setiawan alias Peron, saksi sempat memperlihatkan dan menanyakan kepada saudara Sudirman tentang foto tersebut. Dan saudara Sudirman menjawab bahwa foto yang saksi perlihatkan adalah betul foto dari saudara Peggy Setiawan alias Peron, orang yang bersama-sama melakukan tindak pidana perlindungan anak dan atau pembunuhan berencana dan atau pembunuhan. 4. Saksi saudara Okta Rangga Pratama menerangkan bahwa saksi kenal dengan orang yang bernama saudara Peggy karena satu daerah sering lewat rumah saksi dan sering nongkrong di SMP 11 Kesambi. Saksi saudara Aeb bin Rudi Pelor menerangkan bahwa adapun sehingga saksi bisa melihat dan mengetahui para pelaku sering nongkrong di depan SMP Negeri 11 Jalan Perjuangan Kota Cirebon saat lewat dari tempat kerjaan saksi melintas menuju warung kopi di Jalan Perjuangan depan Manduah Kota Cirebon pada tanggal 27 Agustus 2016 sekitar jam 21.30 WIB karena saksi tidak melihat waktu dan jam. Mereka sudah berkumpul di depan SMP Negeri 11 Cirebon samping showroom mobil Jalan Perjuangan Maja Asem Kesambi Kota Cirebon. Adapun yang dilakukan oleh para pelaku yang sedang nongkrong di depan SMP Negeri 11 Cirebon terhadap satu orang laki-laki dan satu orang perempuan yang mengendarai satu unit kendaraan R2 merek Yamaha Seon warna biru muda tersebut, yaitu sebelumnya pada saat melakukan pelemparan ada teriakan yang bahasa Jawa, namun saksi tidak mengetahui bahasanya, kemudian mengejar satu orang laki-laki dan satu orang perempuan yang mengendarai satu unit kendaraan R2 merek Yamaha Vixen Seon karena biru muda, yang mana yang saksi lihat saat itu yang mengejarnya 4 motor, yang mana yang saksi lihat kendaraan yang mengejar yaitu satu unit kendaraan R2 merek Honda Beat warna orange yang dikendarai oleh 2 orang, kemudian satu unit kendaraan R2 merek Yamaha Sion Vixen warna merah yang dikendarai oleh 2 orang. Selanjutnya satu kendaraan R2 merek Suzuki Satria Fu warna hitam yang dikendarai oleh 2 orang dan satu unit kendaraan R2 merek Yamaha Mio warna hitam yang dikendarai oleh 2 orang, yang mana
satu orang laki-laki dan satu orang perempuan yang mengendarai satu unit kendaraan R2 merek Yamaha Xeon warna biru muda melintas di warung tempat saksi membeli minuman dan rokok. Dan saat itu saksi panik dan mengejar saudara Dede untuk pulang dan mengatakan pulang dek. Setelah itu saksi langsung menghidupkan motor yang saksi mengendarai menuju tempat cucian mobil di tempat saksi bekerja. Dan saat itu berpapasan dengan 4 motor yang mengejar satu orang laki-laki, satu orang perempuan yang mengendarai satu unit kendaraan merek Yamaha Xeon warna biru muda tersebut. Dan pada saat berpapasan, saksi melihat batu berserakan di tengah jalan, tepatnya di perbatasan Sekolah Man 2 Cirebon dengan SMP Negeri 11 Cirebon, dan setelah itu saksi tidak mengetahui kejadian selanjutnya. Bahwa pada saat melintas di depan SMP Negeri 11 Jalan Perjuangan Kota Cirebon melihat pelaku termasuk salah satunya Peggy. Bahwa saksi mengenal beberapa foto-foto pelaku yang ditunjukkan penyidik. Bahwa saksi membenarkan foto yang ditunjukkan oleh penyidik serta tersangka pernah bertemu sebanyak 1 kali. Bahwa tersangka menjelaskan maksud dari perkataan saudara Iman di dalam messenger tersebut dengan perkataan jahe pengen nyerang sumber, memastikan bahwa DJ akan menyerang King sumber, dan tersangka menjawab, "Ai pengen melu kari nene baik, ai beli aja ake ngomong. Kalau mau ikut ya ikut saja, jangan banyak ngomong." Namun tersangka tidak ikut atau tidak pergi ke sana. Tersangka tidak mengetahui pada tanggal 27 Agustus 2016 ada pertandingan sepak bola klub dalam negeri. Pada saat tinggal di Cirebon pada tahun 2016, tersangka tidak pernah nongkrong dan berkumpul di depan SMPN 11 di Perjuangan Madasan Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Hanya tersangka pernah lewat dan singgah beberapa kali sekedar ngobrol selama 5-10 menit dengan teman-teman, di antaranya saudara Jaka. Yang tersangka kerjakan saat berada di Recamanyar Kabupaten Bandung dan dari tanggal 13 Juli 2016 sampai dengan bulan Desember 2016 adalah membangun rumah saudara Agus alias Ko Acem, alamat Desa Recamanyar, Kecamatan Balera, Kabupaten Bandung, bersama bapak tersangka dan bernama Rudiawang, Parman, saudara Imu, dan saudara Mulyadi, saudara Supri, saudara Robi, dan saudara Suarsono alias Bondol. Bahwa tersangka tinggal pada saat membangun rumah saudara Agus alias Ko Acem, alamat di Desa Recamanyar, Kecamatan Balenda, Kabupaten Bandung dari tanggal 13 Juli 2016 sampai awal Desember 2016. Karena di rumah berada di rumah bedeng yang lokasinya di sekitaran rumah yang dibangun milik saudara Agus alias Ko Acem. Perlu tersangka jelaskan bahwa tersangka pada tanggal 6 Agustus 2016 tidak berada di Cirebon, sebagaimana status atas nama Peggy Setiawan milik tersangka, yang mana status wasit terkini Facebook, supaya teman-teman ini tersangka pada kepo atau mau tahu saja. Sidang pra-peradilan Peggy Setiawan menjadi sorotan publik yang digelar di Pengadilan Negeri Bandung pada Selasa 2 Juli 2024 hari ini. Publik pun dibuat geram mengetahui sederet pembuktian dari Polda Jawa Barat. Dalam persidangan, tim hukum Polda Jawa Barat mengungkapkan sederet bukti terkait penetapan tersangka oleh Peggy Setiawan. Di antaranya adalah prosedur penetapan tersangka Peggy Setiawan yang dianggap Polda Jawa Barat sudah sesuai. Polda Jawa Barat menggunakan kesaksian dari Sudirman untuk mentersangkakan Peggy Setiawan. Hal ini seusai Sudirman mengaku bahwa Peggy Setiawan ada di TKP. Polda Jawa Barat juga menggunakan kesaksian dari terpidana Eko yang mengaku bahwa Peggy Setiawan memukul korban hingga meninggal dunia. Selain itu, kesaksian dari AF juga menjadi penguat kepolisian Polda Jawa Barat, yang mana Polda Jawa Barat menuturkan AF mengaku melihat sosok para terpidana di TKP. Terkait bukti langsung Peggy Setiawan bersalah, Polda Jawa Barat menuturkan bahwa pihaknya tidak mengejar kesaksian langsung kejadian pembunuhan. Polda Jawa Barat juga menuturkan bahwa saksi mahkota sudah menjadi bukti kuat dugaan keterlibatan
keterlibatan Peggy Setiawan. Mendengarkan paparan dari Polda Jawa Barat yang digelar hari ini, publik yang mengikuti persidangan juga langsung merespons berbagai narasi ketidakpercayaan pada polisi dikeluarkan. Bahkan banyak juga publik yang menyebut akan demo besar-besaran. Demo ini adalah bentuk mosi tak percaya pada pihak kepolisian. Polda Jawa Barat terang-terangan mengungkapkan tidak memiliki saksi pada sidang pra-peradilan tersangka Peggy Setiawan. Pihak kepolisian yang digugat hanya akan menghadirkan barang bukti dan ahli untuk menguatkan argumennya. Sementara, tim kuasa hukum Peggy akan menghadirkan saksi, barang bukti dan ahli. Polda Jabar akhirnya muncul di persidangan Pengadilan Negeri Bandung pada Senin, 1 Juli 2024. Pihak Peggy membacakan argumen pra-peradilannya di depan Hakim Tunggal Eman Sulaiman. Saat pembacaan gugatan rampung, Hakim sidang berlanjut membicarakan agenda selanjutnya. Kubu Peggy menyatakan ingin menyampaikan replik dan duplik. Hakim menanyakan kepada pihak Polda Jabar, apakah siap menjawab gugatan Peggy sekarang juga demi memperingkas agenda sidang. Tim yang dipimpin Kabid Hukum Polda Jabar, Kombes Nur Hadi Handayani, menyatakan akan memberikan jawaban pada sidang berikutnya, yakni Selasa, 2 Juli 2024. Seketika, penonton sidang di ruangan bereaksi menyoraki. Hakim Eman pun menenangkan situasi sidang. Eman pun membacakan agenda sidang esok hari. Pada hari Rabu, 3 Juli 2024, sidang akan beragendakan pembuktian dari kubu Peggy. Sedangkan pada Kamis, 4 Juli 2024, agendanya pembuktian dari pihak Polda Jabar. Sedangkan pada Jumat, 5 Juli 2024, agendanya adalah kesimpulan, dan Senin, 8 Juli 2024, adalah putusan. Eman menekankan tentang apa saja yang akan dihadirkan pada sidang pembuktian dari kedua kubu. Pihak Peggy akan menghadirkan barang bukti, saksi dan ahli. Sedangkan pihak Polda Jabar tidak memiliki saksi. Pengakuan pihak Polda Jabar membuat tim kuasa hukum Peggy optimis memenangkan sidang. Selain soal tidak punya saksi, tawaran hakim untuk langsung menjawab gugatan kubu Peggy yang ditolak kubu Polda Jabar pun menjadi petunjuk. Bagi Marwan, hal itu menunjukkan Polda Jabar tidak siap. Kepolisian juga sudah ditanyakan dan kami menangkap jawaban dari mereka. Saksi tidak ada. Ya kan? Saksi tidak ada, mereka hanya mengajukan satu ahli. Makanya nanti kita lihat, kemudian bukti apa lagi. Kalau seandainya ada bukti yang relevan, ayolah. Kalau seandainya saksi tidak ada, maka rasa-rasanya logika hukum saya menekankan kira-kira nggak ada saksi dalam perkara ini oleh pihak termohon. Kira-kira seperti itu. Polda Jabar memberikan jawaban dalam sidang pra-peradilan Peggy Setiawan terkait kasus Vida Cirebon pada Selasa 2 Juli 2024. Kuasa hukum Polda Jabar menyebut beberapa poin yang disampaikan pihak termohon termasuk penetapan Peggy sebagai tersangka. Polda Jabar menegaskan penetapan tersangka Peggy dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat sudah sesuai dengan alat bukti yang sah. Bahkan, Polda Jabar juga menekankan bahwa ada surat tugas dan surat perintah penyidikan lanjutan terkait kasus tersebut. Polda Jabar pun membantah seluruh dalil-dalil dalam gugatan yang disampaikan oleh tim kuasa hukum Peggy selaku pemohon. Menurut Polda Jabar, gugatan yang disampaikan oleh termohon sudah memasuki materi pokok perkara. Padahal, berdasarkan pasal 2 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang peninjauan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil. Tidak menjelaskan kepada tersangka kenapa motor tersangka diamankan oleh pihak kepolisian Polres Cirebon Kota. Namun saat ini saudara Kartini memberitahu kepada tersangka bahwa tersangka disuruh datang ke Polres Cirebon Kota. Dari Saudara Dede Kurniawan serta tersangka pernah bertemu sebanyak 1 kali. Bahwa tersangka menjelaskan maksud dari perkataan saudara Iman di dalam messenger tersebut dengan perkataan jahe pengen menyerang sumber, memastikan bahwa DJ akan menyerang Pinky sumber, dan tersangka menjawab, "Ai pengen melu kari nene baik, ai beli aja ake ngomong. Kalau mau ikut, ya ikut saja, jangan banyak ngomong." Namun tersangka tidak ikut atau tidak pergi ke sana. Tersangka tidak mengetahui pada tanggal 22 Agustus 2016 ada pertandingan sepak bola klub dalam negeri. Pada saat tinggal di Cirebon,
pada tahun 2016 tersangka tidak pernah nongkrong dan berkumpul di depan SMPN 11 di Perjuangan Mandasem, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Hanya tersangka pernah bahwa Peggy Setiawan dengan Peggy alias Peron merupakan orang yang sama. Hal tersebut berdasarkan keterangan 1. Saksi Saudara Sudirman bin Suratno yang menerangkan bahwa Saudara Peggy Setiawan alias Peron adalah teman saksi sejak SD di SD Negeri Pelandakan 1 Cirebon dan saksi sejak kecil sering main bola bareng. Saudara Peggy Setiawan alias Peron yang saksi maksud adalah sebagaimana foto yang diperlihatkan dalam pemeriksaan saksi yang membuat yakin karena saksi sejak kecil sudah main bersama dengan saudara Peggy Setiawan alias Peron, sehingga dari wajahnya saksi masih ingat serta saudara Peggy alias Peron memiliki tato di tangan kanan, kalau tidak salah bergambar bintang. Bahwa pada saat saudara Peggy alias Peron datang ke depan SMP Negeri 11 Jalan Perjuangan Kesambi, Kota Cirebon dengan menggunakan satu unit kendaraan smash warna pink, langsung memarkirkan kendaraannya di dalam gang, baru bergabung dengan kami sambil meminum minuman ciu dicampur dengan dik cola. 2. Saksi Saudara Singgih Galang menerangkan bahwa saksi merupakan teman saudara Peggy sejak kecil. Sejak tingkat sekolah dasar, saksi sering bermain dengan saudara Peggy alias Peron karena dahulu tempat tinggal kami berdekatan dan berada dalam RT yang sama. Saksi mengenali saudara Peggy memiliki nama lengkap Peggy Setiawan dan nama panggilan saudara Peggy alias Peron adalah Peron. Telah ditunjukkan foto saudara Peggy oleh penyidik dan saksi mengenali foto tersebut adalah Peggy alias Peron. Adapun saksi mengenal sepeda motor merek Suzuki Smash tersebut merupakan sepeda motor yang sering digunakan oleh saudara Peggy alias Peron. Awalnya sepeda motor tersebut berwarna pink, kemudian berubah warna dengan warna biru kuning. 3. Saksi Saudara Budi Rahmanto menerangkan bahwa saksi merupakan penyidik Polres Cirebon Kota yang dulu menangani laporan polisi nomor LP garing 953 garing B garing 8 Romawi garing 2016 garing JBR garing CRB Kota tanggal 31 Agustus 2016 atas nama pelapor Rudiana sebelum dilimpahkan ke Polda Jawa Barat. Saksi juga merupakan salah satu penyidik yang melakukan upaya untuk pencarian DPO dari laporan polisi tersebut. Saksi mendapatkan informasi bahwa saudara Peggy Setiawan alias Peron beralamat di Dusun 1 Blok Simaja, RT 002, RW 002, Desa Kepongpongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon. Saat itu saksi menuju rumahnya dan bertemu dengan saudari Kartini, adik-adik serta kakek dan nenek saudara Peggy Setiawan alias Peron. Saat itu tidak ditemukan saudara Peggy Setiawan alias Peron, namun bagian kanan ruang tamu terdapat foto saudara Peggy Setiawan alias Peron. Saksi berinisiatif memfoto-foto tersebut dan Brigadir Jaka mengamankan satu unit sepeda motor Suzuki Smash warna biru kuning, namun nomor polisi terpasang di bagian depan B6247 PIK. Karena saudara Peggy Setiawan alias Peron tidak ditemukan, kami kembali ke kantor dengan membawa sepeda motor tersebut untuk diamankan. Adapun saksi mendapatkan foto saudara Peggy Setiawan alias Peron, saksi sempat memperlihatkan dan menanyakan kepada saudara Sudirman tentang foto tersebut. Dan saudara Sudirman menjawab bahwa foto yang saksi perlihatkan adalah betul foto dari saudara Peggy Setiawan alias Peron, orang yang bersama-sama melakukan tindak pidana perlindungan anak dan atau pembunuhan berencana dan atau pembunuhan. 4. Saksi Saudara Okta Rangga Pratama menerangkan bahwa saksi kenal dengan orang yang bernama saudara Peggy karena satu daerah sering lewat ke rumah saksi dan sering nongkrong di SMP 11 Kesambi. Saksi Saudara Aep bin Rudi Pelor menerangkan bahwa adapun sehingga saksi bisa melihat dan mengetahui para pelaku sering nongkrong di depan SMP Negeri 11 Jalan Perjuangan Kota Cirebon saat lewat dari tempat kerjaan saksi melintas menuju warung kopi di Jalan Perjuangan depan Manduah Kota Cirebon pada tanggal 27 Agustus 2016 sekitar jam 21.30 WIB karena saksi tidak melihat waktu dan jam. Mereka sudah berkumpul di depan SMP Negeri 11 Cirebon samping showroom mobil Jalan Perjuangan Maja Asem Kesambi Kota Cirebon. Adapun yang dilakukan oleh para pelaku yang sedang nongkrong di depan SMP Negeri 11 Cirebon terhadap satu orang laki-laki dan satu orang perempuan yang mengendarai
satu unit kendaraan R2 merek Yamaha Seon warna biru muda tersebut, yaitu sebelumnya pada saat melakukan pelemparan ada teriakan yang bahasa Jawa, namun saksi tidak mengetahui bahasanya, kemudian mengejar satu orang laki-laki dan satu orang perempuan yang mengendarai satu unit kendaraan R2 merek Yamaha Vixen Seon karena biru muda, yang mana yang saksi lihat saat itu yang mengejarnya 4 motor, yang mana yang saksi lihat kendaraan yang mengejar yaitu satu unit kendaraan R2 merek Honda Beat warna orange yang dikendarai oleh 2 orang, kemudian satu unit kendaraan R2 merek Yamaha Sion Vixen warna merah yang dikendarai oleh 2 orang. Selanjutnya satu kendaraan R2 merek Suzuki Satria-Fu warna hitam yang dikendarai oleh 2 orang, dan satu unit kendaraan R2 merek Yamaha Mio warna hitam yang dikendarai oleh 2 orang, yang mana satu orang laki-laki dan satu orang perempuan yang mengendarai satu unit kendaraan R2 merek Yamaha Seon warna biru muda melintas di warung tempat saksi membeli minuman dan rokok. Dan saat itu saksi panik dan mengejar saudara Dede untuk pulang dan mengatakan pulang dek. Setelah itu saksi langsung menghidupkan motor yang saksi mengendarai menuju tempat cucian mobil di tempat saksi bekerja. Dan saat itu berpapasan dengan 4 motor yang mengejar satu orang laki-laki, satu orang perempuan yang mengendarai satu unit kendaraan merek Yamaha Seon warna biru muda tersebut. Dan pada saat berpapasan, saksi melihat batu berserakan di tengah jalan, tepatnya di perbatasan Sekolah Man 2 Cirebon dengan SMP Negeri 11 Cirebon, dan setelah itu saksi tidak mengetahui kejadian selanjutnya. Bahwa pada saat melintas di depan SMP Negeri 11 Jalan Perjuangan Kota Cirebon melihat pelaku termasuk salah satunya Peggy. Bahwa saksi mengenal beberapa foto-foto pelaku yang ditunjukkan penyidik. Bahwa saksi membenarkan foto yang ditunjukkan oleh penyidik serta tersangka pernah bertemu sebanyak 1 kali. Bahwa tersangka menjelaskan maksud dari perkataan saudara Iman di dalam messenger tersebut dengan perkataan jahe pengen menyerang sumber, memastikan bahwa DJ akan menyerang bikin sumber, dan tersangka menjawab, "Ai pengen melu kari nene baik, ai beli aja ake ngomong. Kalau mau ikut, ya ikut saja, jangan banyak ngomong." Namun tersangka tidak ikut atau tidak pergi ke sana. Tersangka tidak mengetahui pada tanggal 22 Agustus 2016 ada pertandingan sepak bola klub dalam negeri. Pada saat tinggal di Cirebon pada tahun 2016, tersangka tidak pernah nongkrong dan berkumpul di depan SMPN 11 di Perjuangan Madasan Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Hanya tersangka pernah lewat dan singgah beberapa kali sekedar ngobrol selama 5-10 menit dengan teman-teman, di antaranya saudara Jaka. Yang tersangka kerjakan saat berada di Recamanyar Kabupaten Bandung dan dari tanggal 13 Juli 2016 sampai dengan bulan Desember 2016 adalah membangun rumah saudara Agus alias Ko Acem, alamat Desa Recamanyar, Kecamatan Baleina, Kabupaten Bandung, bersama bapak tersangka dan bernama Rudiawan, Parman, saudara Ibu, dan saudara Mulyadi, saudara Supri, saudara Robi, dan saudara Suarsono alias Bondol. Bahwa tersangka tinggal pada saat membangun rumah saudara Agus alias Ko Acem, alamat di Desa Recamanyar, Kecamatan Baleina, Kabupaten Bandung dari tanggal 13 Juli 2016 sampai awal Desember 2016. Karena berada di rumah bedeng yang lokasinya di sekitaran rumah yang dibangun milik saudara Agus alias Ko Acem. Perlu tersangka jelaskan bahwa tersangka pada tanggal 6 Agustus 2016 tidak berada di Cirebon, sebagaimana status atas nama Peggy Setiawan milik tersangka, yang mana status wasit terkini Facebook, supaya teman-teman Peggy tersangka pada kepo atau mau tahu saja. Sidang pra-peradilan Peggy Setiawan menjadi sorotan publik yang digelar di Pengadilan Negeri Bandung pada Selasa 2 Juli 2024 hari ini. Publik pun dibuat geram mengetahui sederet pembuktian dari Polda Jawa Barat.
Dalam persidangan, tim hukum Polda Jawa Barat mengungkapkan sederet bukti terkait penetapan tersangka oleh Peggy Setiawan. Di antaranya adalah prosedur penetapan tersangka Peggy Setiawan yang dianggap Polda Jawa Barat sudah sesuai. Polda Jawa Barat menggunakan kesaksian dari Sudirman untuk mentersangkakan Peggy Setiawan. Hal ini seusai Sudirman mengaku bahwa Peggy Setiawan ada di TKP. Polda Jawa Barat juga menggunakan kesaksian dari terpidana Eko yang mengaku bahwa Peggy Setiawan memukul korban hingga meninggal dunia. Selain itu, kesaksian dari Aep juga menjadi penguat kepolisian Polda Jawa Barat, yang mana Polda Jawa Barat menuturkan Aep mengaku melihat sosok para terpidana di TKP. Terkait bukti langsung Peggy Setiawan bersalah, Polda Jawa Barat menuturkan bahwa pihaknya tidak mengejar kesaksian langsung kejadian pembunuhan. Polda Jawa Barat juga menuturkan bahwa saksi mahkota sudah menjadi bukti kuat dugaan keterlibatan Peggy Setiawan. Mendengarkan paparan dari Polda Jawa Barat yang digelar hari ini, publik yang mengikuti persidangan juga langsung merespons berbagai narasi ketidakpercayaan pada polisi dikeluarkan. Bahkan banyak juga publik yang menyebut akan demo besar-besaran. Demo ini adalah bentuk mosi tak percaya pada pihak kepolisian. Polda Jawa Barat terang-terangan mengungkapkan tidak memiliki saksi pada sidang pra-peradilan tersangka Peggy Setiawan. Pihak kepolisian yang digugat hanya akan menghadirkan barang bukti dan ahli untuk menguatkan argumennya. Sementara, tim kuasa hukum Peggy akan menghadirkan saksi, barang bukti dan ahli. Polda Jabar akhirnya muncul di persidangan Pengadilan Negeri Bandung pada Senin, 1 Juli 2024. Pihak Peggy membacakan argumen pra-peradilannya di depan Hakim Tunggal Eman Sulaiman. Saat pembacaan gugatan rampung, Hakim sidang berlanjut membicarakan agenda selanjutnya. Kubu Peggy menyatakan ingin menyampaikan replik dan duplik. Hakim menanyakan kepada pihak Polda Jabar, apakah siap menjawab gugatan Peggy sekarang juga demi memperingkas agenda sidang. Tim yang dipimpin Kabid Hukum Polda Jabar, Kombes Nur Hadi Handayani, menyatakan akan memberikan jawaban pada sidang berikutnya, yakni Selasa, 2 Juli 2024. Seketika, penonton sidang di ruangan bereaksi menyoraki. Hakim Eman pun menenangkan situasi sidang. Eman pun membacakan agenda sidang esok hari. Pada hari Rabu, 3 Juli 2024, sidang akan beragendakan pembuktian dari kubu Peggy. Sedangkan pada Kamis, 4 Juli 2024, agendanya pembuktian dari pihak Polda Jabar. Sedangkan pada Jumat, 5 Juli 2024, agendanya adalah kesimpulan, dan Senin, 8 Juli 2024, adalah putusan. Eman menekankan tentang apa saja yang akan dihadirkan pada sidang pembuktian dari kedua kubu. Pihak Peggy akan menghadirkan barang bukti, saksi dan ahli. Sedangkan pihak Polda Jabar tidak memiliki saksi. Pengakuan pihak Polda Jabar membuat tim kuasa hukum Peggy optimis memenangkan sidang. Selain soal tidak punya saksi, tawaran hakim untuk langsung menjawab gugatan kubu Peggy yang ditolak kubu Polda Jabar pun menjadi petunjuk. Bagi Marwan, hal itu menunjukkan Polda Jabar tidak siap. Kepolisian juga sudah ditanyakan dan kami menangkap jawaban dari mereka. Saksi tidak ada, ya kan? Saksi tidak ada. Mereka hanya mengajukan satu ahli. Makanya nanti kita lihat kemudian bukti apa lagi. Kalau seandainya ada bukti yang relevan, ayolah. Kalau seandainya saksi tidak ada, maka rasa-rasanya logika hukum saya menekankan kira-kira nggak ada saksi dalam perkara ini oleh pihak termohon. Kira-kira seperti itu. Polda Jabar memberikan jawaban dalam sidang pra-peradilan Peggy Setiawan terkait kasus Vida Cirebon pada Selasa 2 Juli 2024. Kuasa hukum Polda Jabar menyebut beberapa poin yang disampaikan pihak termohon termasuk penetapan Peggy sebagai tersangka. Polda Jabar menegaskan penetapan tersangka Peggy dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat sudah sesuai dengan alat bukti yang sah. Bahkan, Polda Jabar juga menekankan bahwa ada surat tugas dan surat perintah penyidikan lanjutan terkait kasus tersebut. Polda Jabar pun membantah seluruh dalil-dalil dalam gugatan yang disampaikan oleh tim kuasa hukum Peggy selaku pemohon. Menurut Polda Jabar, gugatan yang disampaikan oleh termohon sudah memasuki materi pokok perkara. Padahal, berdasarkan pasal 2 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang peninjauan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil. Tidak menjelaskan kepada tersangka kenapa motor tersangka diamankan oleh pihak kepolisian Polres Cirebon Kota. Namun saat ini
ini saudara Kartini memberitahu kepada tersangka bahwa tersangka disuruh datang ke Polres Cirebon Kota. Dari saudara Dede Kurniawan serta tersangka pernah bertemu sebanyak 1 kali. Bahwa tersangka menjelaskan maksud dari perkataan saudara Iman di dalam messenger tersebut dengan perkataan jahe pengen nyerang sumber, memastikan bahwa DJ akan menyerang pinggir sumber, dan tersangka menjawab, "Ai pengen menu kari nene baik, ai beli aja ake ngomong. Kalau mau ikut ya ikut saja, jangan banyak ngomong." Namun tersangka tidak ikut atau tidak pergi ke sana. Tersangka tidak mengetahui pada tanggal 22 Agustus 2016 ada pertandingan sepak bola klub dalam negeri. Pada saat tinggal di Cirebon pada tahun 2016, tersangka tidak pernah nongkrong dan berkumpul di depan SMPN 11 di Perjuangan Madasam Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Hanya tersangka pernah bahwa Peggy Setiawan dengan Peggy alias Peron merupakan orang yang sama. Hal tersebut berdasarkan keterangan 1. Saksi saudara Sudirman bin Suratno yang menerangkan bahwa saudara Peggy Setiawan alias Peron adalah teman saksi sejak SD di SD Negeri Pelandakan 1 Cirebon, dan saksi sejak kecil sering main bola bareng. Saudara Peggy Setiawan alias Peron yang saksi maksud adalah sebagaimana foto yang diperlihatkan dalam pemeriksaan saksi, yang membuat yakin karena saksi sejak kecil sudah main bersama dengan saudara Peggy Setiawan alias Peron, sehingga dari wajahnya saksi masih ingat, serta saudara Peggy alias Peron memiliki tato di tangan kanan, kalau tidak salah bergambar bintang. Bahwa pada saat saudara Peggy alias Peron datang ke depan SMP Negeri 11 Jalan Perjuangan Kesambi, Kota Cirebon dengan menggunakan 1 unit kendaraan smash warna pink, langsung memarkirkan kendaraannya di dalam gang, baru bergabung dengan kami sambil meminum minuman ciu dicampur dengan dik cola. 2. Saksi saudara Singgih Galang menerangkan bahwa saksi merupakan teman saudara Peggy sejak kecil. Sejak tingkat sekolah dasar, saksi sering bermain dengan saudara Peggy alias Peron karena dahulu tempat tinggal kami berdekatan dan berada dalam RT yang sama. Saksi mengenali saudara Peggy memiliki nama lengkap Peggy Setiawan dan nama panggilan saudara Peggy alias Peron adalah Peron. Telah ditunjukkan foto saudara Peggy oleh penyidik dan saksi mengenali foto tersebut adalah Peggy alias Peron. Adapun saksi mengenal sepeda motor merek Suzuki Smash tersebut merupakan sepeda motor yang sering digunakan oleh saudara Peggy alias Peron. Awalnya sepeda motor tersebut berwarna pink, kemudian berubah warna dengan warna biru kuning. 3. Saksi saudara Budi Rahmanto menerangkan bahwa saksi merupakan penyidik Polres Cirebon Kota yang dulu menangani laporan polisi nomor LP garing 953 garing B garing 8 Romawi garing 2016 garing JBR garing CRB Kota tanggal 31 Agustus 2016 atas nama pelapor Rudiana sebelum dilimpahkan ke Polda Jawa Barat. Saksi juga merupakan salah satu penyidik yang melakukan upaya untuk pencarian DPO dari laporan polisi tersebut. Saksi mendapatkan informasi bahwa saudara Peggy Setiawan alias Peron beralamat di Dusun 1 Blok Simaja, RT 002, RW 002, Desa Kepongpongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon. Saat itu saksi menuju rumahnya dan bertemu dengan saudari Kartini, adik-adik serta kakek dan nenek saudara Peggy Setiawan alias Peron. Saat itu tidak ditemukan saudara Peggy Setiawan alias Peron, namun bagian kanan ruang tamu terdapat foto saudara Peggy Setiawan alias Peron. Saksi berinisiatif memfoto foto tersebut dan Brigadir Jaka mengamankan 1 unit sepeda motor Suzuki Smash warna biru kuning, namun nomor polisi terpasang di bagian depan B6247 PIK. Karena saudara Peggy Setiawan alias Peron tidak ditemukan, kami kembali ke kantor dengan membawa sepeda motor tersebut untuk diamankan. Adapun saksi mendapatkan foto saudara Peggy Setiawan alias Peron, saksi sempat memperlihatkan dan menanyakan kepada saudara Sudirman tentang foto tersebut. Dan saudara Sudirman menjawab bahwa foto yang saksi perlihatkan adalah betul foto dari saudara Peggy Setiawan alias Peron, orang yang bersama-sama melakukan tindak pidana perlindungan anak dan atau pembunuhan berencana dan atau pembunuhan. 4. Saksi saudara Okta Rangga Pratama menerangkan bahwa saksi kenal dengan orang yang bernama saudara Peggy
karena satu daerah sering lewat ke rumah saksi dan sering nongkrong di SMP 11 ke samping. Si saudara Aep bin Rudi Pelor menerangkan bahwa adapun sehingga saksi bisa melihat dan mengetahui para pelaku sering nongkrong di depan SMP Negeri 11 Jalan Perjuangan Kota Cirebon saat lewat dari tempat kerjaan saksi melintas menuju warung kopi di Jalan Perjuangan depan Mandua Kota Cirebon pada tanggal 27 Agustus 2016 sekitar jam 21.30 WIB karena saksi tidak melihat waktu dan jam. Mereka sudah berkumpul di depan SMP Negeri 11 Cirebon samping showroom mobil Jalan Perjuangan Maja Asem Kesambi Kota Cirebon. Adapun yang dilakukan oleh para pelaku yang sedang nongkrong di depan SMP Negeri 11 Cirebon terhadap satu orang laki-laki dan satu orang perempuan yang mengendarai satu unit kendaraan R2 merek Yamaha Seon warna biru muda tersebut, yaitu sebelumnya pada saat melakukan pelemparan ada teriakan yang bahasa Jawa, namun saksi tidak mengetahui bahasanya, kemudian mengejar satu orang laki-laki dan satu orang perempuan yang mengendarai satu unit kendaraan R2 merek Yamaha Vixen Seon karena biru muda, yang mana yang saksi lihat saat itu yang mengejarnya 4 motor, yang mana yang saksi lihat kendaraan yang mengejar yaitu satu unit kendaraan R2 merek Honda Beat warna orange yang dikendarai oleh 2 orang, kemudian satu unit kendaraan R2 merek Yamaha Sion Vixen warna merah yang dikendarai oleh 2 orang, selanjutnya satu kendaraan R2 merek Suzuki Satria Fu warna hitam yang dikendarai oleh 2 orang, dan satu unit kendaraan R2 merek Yamaha Mio warna hitam yang dikendarai oleh 2 orang, yang mana satu orang laki-laki dan satu orang perempuan yang mengendarai satu unit kendaraan R2 merek Yamaha Seon warna biru muda melintas di warung tempat saksi membeli minuman dan rokok. Dan saat itu saksi panik dan mengejar saudara Dede untuk pulang dan mengatakan pulang dek. Setelah itu saksi langsung menghidupkan motor yang saksi mengendarai menuju tempat cucian mobil di tempat saksi bekerja. Dan saat itu berpapasan dengan 4 motor yang mengejar satu orang laki-laki, satu orang perempuan yang mengendarai satu unit kendaraan merek Yamaha Seon warna biru muda tersebut. Dan pada saat berpapasan, saksi melihat batu berserakan di tengah jalan, tepatnya di perbatasan Sekolah Mandua Cirebon dengan SMP Negeri 11 Cirebon, dan setelah itu saksi tidak mengetahui kejadian selanjutnya. Bahwa pada saat melintas di depan SMP Negeri 11 Jalan Perjuangan Kota Cirebon melihat pelaku termasuk salah satunya Peggy. Bahwa saksi mengenal beberapa foto-foto pelaku yang ditunjukkan penyidik. Bahwa saksi membenarkan foto yang ditunjukkan oleh penyidik serta tersangka pernah bertemu sebanyak 1 kali. Bahwa tersangka menjelaskan maksud dari perkataan saudara Iman di dalam messenger tersebut dengan perkataan jahe pengen menyerang sumber, memastikan bahwa DJ akan menyerang bikin sumber, dan tersangka menjawab, "Ai pengen menu kari nene baik, ai beli aja ake ngomong. Kalau mau ikut, ya ikut saja, jangan banyak ngomong." Namun tersangka tidak ikut atau tidak pergi ke sana. Tersangka tidak mengetahui pada tanggal 27 Agustus 2016 ada pertandingan sepak bola klub dalam negeri. Pada saat tinggal di Cirebon pada tahun 2016, tersangka tidak pernah nongkrong dan berkumpul di depan SMPN 11 di Perjuangan Madasem Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Hanya tersangka pernah lewat dan singgah beberapa kali sekedar ngobrol selama 5-10 menit dengan teman-teman, di antaranya saudara Jaka. Yang tersangka kerjakan saat berada di Camanyar Kabupaten Bandung dan dari tanggal 13 Juli 2016 sampai dengan bulan Desember 2016 adalah membangun rumah saudara Agus alias Koacem, alamat Desa Racamanyar, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung, bersama bapak tersangka dan bernama Rudiawan, Parman, saudara Ilmu, dan saudara Mulyadi, saudara Sukri, saudara Robi, dan saudara Soeharsono alias Bondol. Bahwa tersangka tinggal pada saat membangun rumah saudara Agus alias Koacem, alamat di Desa Racamanyar,
Kecamatan Marenda, Kabupaten Bandung dari tanggal 13 Juli 2016 sampai awal Desember 2016. Karena berada di rumah bedeng yang lokasinya di sekitaran rumah yang dibangun milik Saudara Agus alias Pak Aceh. Perlu tersangka jelaskan bahwa tersangka pada tanggal 6 Agustus 2016 tidak berada di Cirebon, sebagaimana status atas nama Peggy Setiawan milik tersangka yang mana status lokasi terkini Facebook supaya teman-teman ini tersangka pada kepo atau belum tahu saja. Sidang pra-peradilan Peggy Setiawan menjadi sorotan publik yang digelar di Pengadilan Negeri Bandung pada Selasa 2 Juli 2024 hari ini. Publik pun dibuat geram mengetahui sederet pembuktian dari Polda Jawa Barat. Dalam persidangan, tim hukum Polda Jawa Barat mengungkapkan sederet bukti terkait penetapan tersangka oleh Peggy Setiawan. Di antaranya adalah prosedur penetapan tersangka Peggy Setiawan yang dianggap Polda Jawa Barat sudah sesuai. Polda Jawa Barat menggunakan kesaksian dari Sudirman untuk mentersangkakan Peggy Setiawan. Hal ini seusai Sudirman mengaku bahwa Peggy Setiawan ada di TKP. Polda Jawa Barat juga menggunakan kesaksian dari terpidana Eko yang mengaku bahwa Peggy Setiawan memukul korban hingga meninggal dunia. Selain itu, kesaksian dari AF juga menjadi penguat kepolisian Polda Jawa Barat, yang mana Polda Jawa Barat menuturkan AF mengaku melihat sosok para terpidana di TKP. Terkait bukti langsung Peggy Setiawan bersalah, Polda Jawa Barat menuturkan bahwa pihaknya tidak mengejar kesaksian langsung kejadian pembunuhan. Polda Jawa Barat juga menuturkan bahwa saksi mahkota sudah menjadi bukti kuat dugaan keterlibatan Peggy Setiawan. Mendengarkan paparan dari Polda Jawa Barat yang digelar hari ini, publik yang mengikuti persidangan juga langsung merespons berbagai narasi ketidakpercayaan pada polisi dikeluarkan. Bahkan banyak juga publik yang menyebut akan demo besar-besaran. Demo ini adalah bentuk mosi tak percaya pada pihak kepolisian. Polda Jawa Barat terang-terangan mengungkapkan tidak memiliki saksi pada sidang pra-peradilan tersangka Peggy Setiawan. Pihak kepolisian yang digugat hanya akan menghadirkan barang bukti dan ahli untuk menguatkan argumennya. Sementara, tim kuasa hukum Peggy akan menghadirkan saksi, barang bukti dan ahli. Polda Jabar akhirnya muncul di persidangan Pengadilan Negeri Bandung pada Senin, 1 Juli 2024. Pihak Peggy membacakan argumen pra-peradilannya di depan Hakim Tunggal Eman Sulaiman. Saat pembacaan gugatan rampung, Hakim sidang berlanjut membicarakan agenda selanjutnya. Kubu Peggy menyatakan ingin menyampaikan replik dan duplik. Hakim menanyakan kepada pihak Polda Jabar, apakah siap menjawab gugatan Peggy sekarang juga demi memperingkas agenda sidang. Tim yang dipimpin Kabid Hukum Polda Jabar, Kombes Nur Hadi Handayani, menyatakan akan memberikan jawaban pada sidang berikutnya, yakni Selasa, 2 Juli 2024. Seketika, penonton sidang di ruangan bereaksi menyoraki. Hakim Eman pun menenangkan situasi sidang. Eman pun membacakan agenda sidang esok hari. Pada hari Rabu, 3 Juli 2024, sidang akan beragendakan pembuktian dari kubu Peggy. Sedangkan pada Kamis, 4 Juli 2024, agendanya pembuktian dari pihak Polda Jabar. Sedangkan pada Jumat, 5 Juli 2024, agendanya adalah kesimpulan, dan Senin, 8 Juli 2024, adalah putusan. Eman menekankan tentang apa saja yang akan dihadirkan pada sidang pembuktian dari kedua kubu. Pihak Peggy akan menghadirkan barang bukti, saksi dan ahli. Sedangkan pihak Polda Jabar tidak memiliki saksi. Pengakuan pihak Polda Jabar membuat tim kuasa hukum Peggy optimis memenangkan sidang. Selain soal tidak punya saksi, tawaran hakim untuk langsung menjawab gugatan kubu Peggy yang ditolak kubu Polda Jabar pun menjadi petunjuk. Bagi Marwan, hal itu menunjukkan Polda Jabar tidak siap. Kepolisian juga sudah ditanyakan dan kami menangkap jawaban dari mereka. Saksi tidak ada, ya kan? Saksi tidak ada. Mereka hanya mengajukan satu ahli. Makanya nanti kita lihat kemudian bukti apa lagi. Kalau seandainya ada bukti yang relevan, ayolah. Kalau seandainya saksi tidak ada, maka rasa-rasanya logika hukum saya menekankan kira-kira nggak ada saksi dalam perkara ini oleh pihak termohon. Kira-kira seperti itu. Polda Jabar memberikan jawaban dalam sidang pra-peradilan Peggy Setiawan terkait kasus Vida Cirebon pada Selasa 2 Juli 2024.
Kuasa hukum Polda Jabar menyebut beberapa poin yang disampaikan pihak termohon termasuk penetapan Peggy sebagai tersangka. Polda Jabar menegaskan penetapan tersangka Peggy dalam kasus pembunuhan Vina dan Egi di Cirebon, Jawa Barat sudah sesuai dengan alat bukti yang sah. Bahkan, Polda Jabar juga menekankan bahwa ada surat tugas dan surat perintah penyidikan lanjutan terkait kasus tersebut. Polda Jabar pun membantah seluruh dalil-dalil dalam gugatan yang disampaikan oleh tim kuasa hukum Peggy selaku pemohon. Menurut Polda Jabar, gugatan yang disampaikan oleh termohon sudah memasuki materi pokok perkara. Padahal, berdasarkan pasal 2 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 4 tahun 2016 tentang peninjauan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil. Tidak menjelaskan kepada tersangka kenapa motor tersangka diamankan oleh pihak kepolisian Polres Cirebon Kota. Namun saat ini saudara Kartini memberitahu kepada tersangka bahwa tersangka disuruh datang ke Polres Cirebon Kota. Dari Saudara Dede Kurniawan serta tersangka pernah bertemu sebanyak 1 kali. Bahwa tersangka menjelaskan maksud dari perkataan saudara Iman di dalam messenger tersebut dengan perkataan jahe pengen nyerang sumber, memastikan bahwa DD akan menyerang pingging sumber, dan tersangka menjawab, "Ai pengen menu kari nene baik, ai beli aja ake ngomong. Kalau mau ikut, ya ikut saja, jangan banyak omong." Namun tersangka tidak ikut atau tidak pergi ke sana. Tersangka tidak mengetahui pada tanggal 27 Agustus 2016 ada pertandingan sepak bola klub dalam negeri. Pada saat tinggal di Cirebon, pada tahun 2016, tersangka tidak pernah nongkrong dan berkumpul di depan SMPN 11 di Perjuangan Madasem Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Hanya tersangka pernah bahwa Peggy Setiawan dengan Peggy alias Peron merupakan orang yang sama. Hal tersebut berdasarkan keterangan 1. Saksi Saudara Sudirman bin Suratno yang menerangkan bahwa Saudara Peggy Setiawan alias Peron adalah teman saksi sejak SD di SD Negeri Pelandakan 1 Cirebon, dan saksi sejak kecil sering main bola bareng. Saudara Peggy Setiawan alias Peron yang saksi maksud adalah sebagaimana foto yang diperlihatkan dalam pemeriksaan saksi, yang membuat yakin karena saksi sejak kecil sudah main bersama dengan saudara Peggy Setiawan alias Peron, sehingga dari wajahnya saksi masih ingat, serta saudara Peggy alias Peron memiliki tato di tangan kanan, kalau tidak salah bergambar bintang. Bahwa pada saat saudara Peggy alias Peron datang ke depan SMP Negeri 11 Jalan Perjuangan Kesambi, Kota Cirebon dengan menggunakan 1 unit kendaraan smash warna pink, langsung memarkirkan kendaraannya di dalam gang, baru bergabung dengan kami sambil meminum minuman ciu dicampur dengan dik cola. 2. Saksi Saudara Singgih Galang menerangkan bahwa saksi merupakan teman saudara Peggy sejak kecil. Sejak tingkat sekolah dasar, saksi sering bermain dengan saudara Peggy alias Peron karena dahulu tempat tinggal kami berdekatan dan berada dalam RT yang sama. Saksi mengenali saudara Peggy memiliki nama lengkap Peggy Setiawan dan nama panggilan saudara Peggy alias Peron adalah Peron. Telah ditunjukkan foto saudara Peggy oleh penyidik dan saksi mengenali foto tersebut adalah Peggy alias Peron. Adapun saksi mengenal sepeda motor merek Suzuki Smash tersebut merupakan sepeda motor yang sering digunakan oleh saudara Peggy alias Peron. Awalnya sepeda motor tersebut berwarna pink, kemudian berubah warna dengan warna biru kuning. 3. Saksi Saudara Budi Rahmanto menerangkan bahwa saksi merupakan penyidik Polres Cirebon Kota yang dulu menangani laporan polisi nomor LP-953-B-8 Romawi -2016-JBR-CRB Kota tanggal 31 Agustus 2016 atas nama pelapor Rudiana sebelum dilimpahkan ke Polda Jawa Barat. Saksi juga merupakan salah satu penyidik yang melakukan upaya untuk pencarian DPO dari laporan polisi tersebut. Saksi mendapatkan informasi bahwa saudara Peggy Setiawan alias Peron beralamat di Dusun 1 Blok Simaja, RT 002, RW 002, Desa Kepongpongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon. Saat itu saksi menuju rumahnya dan bertemu dengan saudari Kartini.
adik-adik serta kakek dan nenek saudara Peggy Setiawan alias Peron. Saat itu tidak ditemukan saudara Peggy Setiawan alias Peron, namun bagian kanan ruang tamu terdapat foto saudara Peggy Setiawan alias Peron. Saksi berinisiatif memfoto-foto tersebut dan Brigadir Jaka mengamankan 1 unit sepeda motor Suzuki Smash warna biru kuning, namun nomor polisi terpasang di bagian depan B6247 PIK. Karena saudara Peggy Setiawan alias Peron tidak ditemukan, kami kembali ke kantor dengan membawa sepeda motor tersebut untuk diamankan. Adapun saksi mendapatkan foto saudara Peggy Setiawan alias Peron, saksi sempat memperlihatkan dan menanyakan kepada saudara Sudirman tentang foto tersebut. Dan saudara Sudirman menjawab bahwa foto yang saksi perlihatkan adalah betul foto dari saudara Peggy Setiawan alias Peron, orang yang bersama-sama melakukan tindak pidana perlindungan anak dan atau pembunuhan berencana dan atau pembunuhan. 4. Saksi saudara Okta Rangga Pratama menerangkan bahwa saksi kenal dengan orang yang bernama saudara Peggy karena satu daerah sering lewat rumah saksi dan sering nongkrong di SMP 11 Kesamping. Saksi saudara Aep bin Rudi Pelor menerangkan bahwa adapun sehingga saksi bisa melihat dan mengetahui para pelaku sering nongkrong di depan SMP Negeri 11 Jalan Perjuangan Kota Cirebon saat lewat dari tempat kerjaan saksi melintas menuju warung kopi di Jalan Perjuangan depan Manduah Kota Cirebon pada tanggal 27 Agustus 2016 sekitar jam 21.30 WIB karena saksi tidak melihat waktu dan jam. Mereka sudah berkumpul di depan SMP Negeri 11 Cirebon samping showroom mobil Jalan Perjuangan Maja Asem Kesambi Kota Cirebon. Adapun yang dilakukan oleh para pelaku yang sedang nongkrong di depan SMP Negeri 11 Cirebon terhadap 1 orang laki-laki dan 1 orang perempuan yang mengendarai 1 unit kendaraan R2 merek Yamaha Seon warna biru muda tersebut, yaitu sebelumnya pada saat melakukan pelemparan ada teriakan yang bahasa Jawa, namun saksi tidak mengetahui bahasanya, kemudian mengejar 1 orang laki-laki dan 1 orang perempuan yang mengendarai 1 unit kendaraan R2 merek Yamaha Vision Seon karena biru muda, yang mana yang saksi lihat saat itu yang mengejarnya 4 motor, yang mana yang saksi lihat kendaraan yang mengejar yaitu 1 unit kendaraan R2 merek Honda Beat warna orange yang dikendarai oleh 2 orang, kemudian 1 unit kendaraan R2 merek Yamaha Sion Fiction warna merah yang dikendarai oleh 2 orang. Selanjutnya 1 kendaraan R2 merek Suzuki Satria-Fu warna hitam yang dikendarai oleh 2 orang dan 1 unit kendaraan R2 merek Yamaha Mio warna hitam yang dikendarai oleh 2 orang, yang mana 1 orang laki-laki dan 1 orang perempuan yang mengendarai 1 unit kendaraan R2 merek Yamaha Seon warna biru muda melintas di warung tempat saksi membeli minuman dan rokok. Dan saat itu saksi panik dan mengejar saudara Dede untuk pulang dan mengatakan pulang dek. Setelah itu saksi langsung menghidupkan motor yang saksi mengendarai menuju tempat cucian mobil di tempat saksi bekerja. Dan saat itu berpapasan dengan 4 motor yang mengejar 1 orang laki-laki, 1 orang perempuan yang mengendarai 1 unit kendaraan merek Yamaha Seon warna biru muda tersebut. Dan pada saat berpapasan, saksi melihat batu berserakan di tengah jalan, tepatnya di perbatasan Sekolah Man 2 Cirebon dengan SMP Negeri 11 Cirebon, dan setelah itu saksi tidak mengetahui kejadian selanjutnya. Bahwa pada saat melintas di depan SMP Negeri 11 Jalan Perjuangan Kota Cirebon melihat pelaku termasuk salah satunya Peggy. Bahwa saksi mengenal beberapa foto-foto pelaku yang ditunjukkan penyidik. Bahwa saksi membenarkan foto yang ditunjukkan oleh penyidik serta tersangka pernah bertemu sebanyak 1 kali. Bahwa tersangka menjelaskan maksud dari perkataan saudara Iman di dalam messenger tersebut dengan perkataan jahe pengen menyerang sumber, memastikan bahwa DJ akan menyerang pinggir sumber, dan tersangka menjawab, "Ai pengen menu kari nene baik, ai beli aja ake ngomong. Kalau mau ikut, ya ikut saja, jangan banyak omong." Namun tersangka tidak ikut atau tidak pergi ke sana. Tersangka tidak mengetahui pada tanggal 27 Agustus 2016 ada pertandingan sepak bola
klub dalam negeri. Pada saat tinggal di Cirebon, pada tahun 2016, tersangka tidak pernah nongkrong dan berkumpul di depan SMPN 11 di Perjuangan Madasan Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Hanya tersangka pernah lewat dan singgah beberapa kali sekedar ngobrol selama 5-10 menit dengan teman-teman, di antaranya saudara Jaka. Yang tersangka kerjakan saat berada di Manyar, Kabupaten Bandung, dan dari tanggal 13 Juli 2016 sampai dengan bulan Desember 2016 adalah membangun rumah saudara Agus alias Ko Acem, alamat Desa Raja Manyar, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung, bersama bapak tersangka dan bernama Rudiawan, Harman Ularimu, dan saudara Mulyadi, saudara Supri, saudara Robi, dan saudara Suarsono alias Bondol. Bahwa tersangka tinggal pada saat membangun rumah saudara Agus alias Ko Acem, alamat di Desa Raja Manyar, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung, dari tanggal 13 Juli 2016 sampai awal Desember 2016. Karena di rumah berada di rumah bedeng yang lokasinya di sekitaran rumah yang dibangun milik saudara Agus alias Ko Acem. Perlu tersangka jelaskan bahwa tersangka pada tanggal 6 Agustus 2016 tidak berada di Cirebon, sebagaimana status atas nama Peggy Setiawan milik tersangka, yang mana status lokasi terkini Facebook, supaya teman-teman ini tersangka pada kepo atau mau tahu saja. Sidang pra-peradilan Peggy Setiawan menjadi sorotan publik yang digelar di Pengadilan Negeri Bandung pada Selasa 2 Juli 2024 hari ini. Publik pun dibuat geram mengetahui sederet pembuktian dari Polda Jawa Barat. Dalam persidangan, tim hukum Polda Jawa Barat mengungkapkan sederet bukti terkait penetapan tersangka oleh Peggy Setiawan. Di antaranya adalah prosedur penetapan tersangka Peggy Setiawan yang dianggap Polda Jawa Barat sudah sesuai. Polda Jawa Barat menggunakan kesaksian dari Sudirman untuk mentersangkakan Peggy Setiawan. Hal ini seusai Sudirman mengaku bahwa Peggy Setiawan ada di TKP. Polda Jawa Barat juga menggunakan kesaksian dari terpidana Eko yang mengaku bahwa Peggy Setiawan memukul korban hingga meninggal dunia. Selain itu, kesaksian dari AF juga menjadi penguat kepolisian Polda Jawa Barat, yang mana Polda Jawa Barat menuturkan AF mengaku melihat sosok para terpidana di TKP. Terkait bukti langsung Peggy Setiawan bersalah, Polda Jawa Barat menuturkan bahwa pihaknya tidak mengejar kesaksian langsung kejadian pembunuhan. Polda Jawa Barat juga menuturkan bahwa saksi mahkota sudah menjadi bukti kuat dugaan keterlibatan Peggy Setiawan. Mendengarkan paparan dari Polda Jawa Barat yang digelar hari ini, publik yang mengikuti persidangan juga langsung merespons berbagai narasi ketidakpercayaan pada polisi dikeluarkan. Bahkan banyak juga publik yang menyebut akan demo besar-besaran. Demo ini adalah bentuk mosi tak percaya pada pihak kepolisian. Polda Jawa Barat terang-terangan mengungkapkan tidak memiliki saksi pada sidang pra-peradilan tersangka Peggy Setiawan. Pihak kepolisian yang digugat hanya akan menghadirkan barang bukti dan ahli untuk menguatkan argumennya. Sementara, tim kuasa hukum Peggy akan menghadirkan saksi, barang bukti dan ahli. Polda Jabar akhirnya muncul di persidangan Pengadilan Negeri Bandung pada Senin, 1 Juli 2024. Pihak Peggy membacakan argumen pra-peradilannya di depan Hakim Tunggal Eman Sulaiman. Saat pembacaan gugatan rampung, Hakim sidang berlanjut membicarakan agenda selanjutnya. Kubu Peggy menyatakan ingin menyampaikan replik dan duplik. Hakim menanyakan kepada pihak Polda Jabar, apakah siap menjawab gugatan Peggy sekarang juga demi memperingkas agenda sidang. Tim yang dipimpin Kabid Hukum Polda Jabar, Kombes Nur Hadi Handayani, menyatakan akan memberikan jawaban pada sidang berikutnya, yakni Selasa, 2 Juli 2024. Seketika, penonton sidang di ruangan bereaksi menyoraki. Hakim Eman pun menenangkan situasi sidang. Eman pun membacakan agenda sidang esok hari. Pada hari Rabu, 3 Juli 2024, sidang akan beragendakan pembuktian dari kubu Peggy. Sedangkan pada Kamis, 4 Juli 2024, agendanya pembuktian dari pihak Polda Jabar. Sedangkan pada Jumat, 5 Juli 2024, agendanya adalah kesimpulan, dan Senin, 8 Juli 2024, adalah putusan. Eman menekankan tentang apa saja yang akan dihadirkan pada sidang pembuktian dari kedua kubu. Pihak Peggy akan menghadirkan barang bukti, saksi dan ahli.
Sedangkan pihak Polda Jabar tidak memiliki saksi. Pengakuan pihak Polda Jabar membuat tim kuasa hukum Peggy optimis memenangkan sidang. Selain soal tidak punya saksi, tawaran hakim untuk langsung menjawab gugatan kubu Peggy yang ditolak kubu Polda Jabar pun menjadi petunjuk. Bagi Marwan, hal itu menunjukkan Polda Jabar tidak siap. Kepolisian juga sudah ditanyakan dan kami menangkap jawaban dari mereka. Saksi tidak ada, ya kan? Saksi tidak ada. Mereka hanya mengajukan satu ahli. Makanya nanti kita lihat kemudian bukti apa lagi. Kalau seandainya ada bukti yang relevan, ayolah. Kalau seandainya saksi tidak ada, maka rasa-rasanya logika hukum saya menekankan kira-kira nggak ada saksi dalam perkara ini yang dimiliki oleh pihak termohon. Kira-kira seperti itu. Polda Jabar memberikan jawaban dalam sidang pra-peradilan Peggy Setiawan terkait kasus Vida Cirebon pada Selasa 2 Juli 2024. Kuasa hukum Polda Jabar menyebut beberapa poin yang disampaikan pihak termohon termasuk penetapan Peggy sebagai tersangka. Polda Jabar menegaskan penetapan tersangka Peggy dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat sudah sesuai dengan alat bukti yang sah. Bahkan, Polda Jabar juga menekankan bahwa ada surat tugas dan surat perintah penyidikan lanjutan terkait kasus tersebut. Polda Jabar pun membantah seluruh dalil-dalil dalam gugatan yang disampaikan oleh tim kuasa hukum Peggy selaku pemohon. Menurut Polda Jabar, gugatan yang disampaikan oleh termohon sudah memasuki materi pokok perkara. Padahal, berdasarkan pasal 2 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 4 tahun 2016 tentang peninjauan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil. Tidak menjelaskan kepada tersangka kenapa motor tersangka diamankan oleh pihak kepolisian Polres Cirebon Kota. Namun saat ini saudara Kartini memberitahu kepada tersangka bahwa tersangka disuruh datang ke Polres Cirebon Kota. Dari Saudara Dede Kurniawan serta tersangka pernah bertemu sebanyak 1 kali. Bahwa tersangka menjelaskan maksud dari perkataan saudara Iman di dalam messenger tersebut dengan perkataan jahe pengen terang sumber, memastikan bahwa Dede akan menyerang pinggir sumber, dan tersangka menjawab, "Ai pengen menu kari nene baik, ai beli aja ake ngomong. Kalau mau ikut, ya ikut saja, jangan banyak ngomong." Namun tersangka tidak ikut atau tidak pergi ke sana. Tersangka tidak mengetahui pada tanggal 22 Agustus 2016 ada pertandingan sepak bola klub dalam negeri. Pada saat tinggal di Cirebon, pada tahun 2016 tersangka tidak pernah nongkrong dan berkumpul di depan SMPN 11 di Perjuangan Mandasan Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Hanya tersangka pernah bahwa Peggy Setiawan dengan Peggy alias Peron merupakan orang yang sama. Hal tersebut berdasarkan keterangan 1. Saksi Saudara Sudirman bin Suratno yang menerangkan bahwa Saudara Peggy Setiawan alias Peron adalah teman saksi sejak SD di SD Negeri Pelandakan 1 Cirebon dan saksi sejak kecil sering main bola bareng. Saudara Peggy Setiawan alias Peron yang saksi maksud adalah sebagaimana foto yang diperlihatkan dalam pemeriksaan saksi, yang membuat yakin karena saksi sejak kecil sudah main bersama dengan saudara Peggy Setiawan alias Peron, sehingga dari wajahnya saksi masih ingat serta saudara Peggy alias Peron memiliki tato di tangan kanan, kalau tidak salah bergambar bintang. Bahwa pada saat saudara Peggy alias Peron datang ke depan SMP Negeri 11 Jalan Perjuangan Kesambi, Kota Cirebon dengan menggunakan satu unit kendaraan smash warna pink. Langsung memarkirkan kendaraannya di dalam gang. Baru bergabung dengan kami sambil meminum minuman ciu dicampur dengan dik cola. 2. Saksi Saudara Singgih Galang menerangkan bahwa saksi merupakan teman saudara Peggy sejak kecil. Sejak tingkat sekolah dasar, saksi sering bermain dengan saudara Peggy alias Peron karena dahulu tempat tinggal kami berdekatan dan berada dalam RT yang sama. Saksi mengenali saudara Peggy memiliki nama lengkap Peggy Setiawan dan nama panggilan saudara Peggy alias Peron adalah Peron. Telah ditunjukkan foto saudara Peggy oleh penyidik dan saksi mengenali foto tersebut adalah Peggy alias Peron. Adapun saksi mengenal sepeda motor merek Suzuki Smash tersebut merupakan sepeda motor yang sering digunakan oleh saudara Peggy alias Peron. Awalnya sepeda motor tersebut berwarna pink, kemudian berubah warna dengan warna biru kuning. 3.
saksi saudara Budi Rahmanto menerangkan bahwa saksi merupakan penyidik Polres Cirebon Kota yang dulu menangani laporan polisi nomor LP-953-B-8 Romawi -2016-JBR CRB Kota tanggal 31 Agustus 2016 atas nama pelapor Rudiana sebelum dilimpahkan ke Polda Jawa Barat. Saksi juga merupakan salah satu penyidik yang melakukan upaya untuk pencarian DPO dari laporan polisi tersebut. Saksi mendapatkan informasi bahwa saudara Peggy Setiawan alias Peron beralamat di Dusun 1 Blok Simaja, RT 002, RW 002, Desa Kepongpongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon. Saat itu saksi menuju rumahnya dan bertemu dengan saudari Kartini, adik-adik serta kakek dan nenek saudara Peggy Setiawan alias Peron. Saat itu tidak ditemukan saudara Peggy Setiawan alias Peron, namun bagian kanan ruang tamu terdapat foto saudara Peggy Setiawan alias Peron. Saksi berinisiatif memfoto-foto tersebut dan Brigadir Jaka mengamankan 1 unit sepeda motor Suzuki Smash warna biru kuning, namun nomor polisi terpasang di bagian depan B6247 PIK. Karena saudara Peggy Setiawan alias Peron tidak ditemukan, kami kembali ke kantor dengan membawa sepeda motor tersebut untuk diamankan. Adapun saksi mendapatkan foto saudara Peggy Setiawan alias Peron, saksi sempat memperlihatkan dan menanyakan kepada saudara Sudirman tentang foto tersebut. Dan saudara Sudirman menjawab bahwa foto yang saksi perlihatkan adalah betul foto dari saudara Peggy Setiawan alias Peron, orang yang bersama-sama melakukan tindak pidana perlindungan anak dan atau pembunuhan berencana dan atau pembunuhan. 4. Saksi saudara Okta Rangga Pratama menerangkan bahwa saksi kenal dengan orang yang bernama saudara Peggy karena satu daerah sering lewat ke rumah saksi dan sering nongkrong di SMP 11 Kesambi. Saksi saudara Aep bin Rudi Pelor menerangkan bahwa adapun sehingga saksi bisa melihat dan mengetahui para pelaku sering nongkrong di depan SMP Negeri 11 Jalan Perjuangan Kota Cirebon. Saat lewat dari tempat kerjaan, saksi melintas menuju warung kopi di Jalan Perjuangan depan Manduah Kota Cirebon pada tanggal 27 Agustus 2016 sekitar jam 21.30 WIB karena saksi tidak melihat waktu dan jam. Mereka sudah berkumpul di depan SMP Negeri 11 Cirebon samping showroom mobil Jalan Perjuangan Maja Asem, Kesambi, Kota Cirebon. Adapun yang dilakukan oleh para pelaku yang sedang nongkrong di depan SMP Negeri 11 Cirebon terhadap 1 orang laki-laki dan 1 orang perempuan yang mengendarai 1 unit kendaraan R2 merek Yamaha Seon warna biru muda tersebut, yaitu sebelumnya pada saat melakukan pelemparan ada teriakan yang bahasa Jawa, namun saksi tidak mengetahui bahasanya, kemudian mengejar 1 orang laki-laki dan 1 orang perempuan yang mengendarai 1 unit kendaraan R2 merek Yamaha Vision Seon karena biru muda, yang mana yang saksi lihat saat itu yang mengejarnya 4 motor, yang mana yang saksi lihat kendaraan yang mengejar yaitu 1 unit kendaraan R2 merek Honda Beat warna orange yang dikendarai oleh 2 orang, kemudian 1 unit kendaraan R2 merek Yamaha Vision warna merah yang dikendarai oleh 2 orang. Selanjutnya 1 kendaraan R2 merek Suzuki Satria-Fu warna hitam yang dikendarai oleh 2 orang, dan 1 unit kendaraan R2 merek Yamaha Mio warna hitam yang dikendarai oleh 2 orang, yang mana 1 orang laki-laki dan 1 orang perempuan yang mengendarai 1 unit kendaraan R2 merek Yamaha Seon warna biru muda melintas di warung tempat saksi membeli minuman dan rokok. Dan saat itu saksi panik dan mengejar saudara Dede untuk pulang dan mengatakan pulang dek. Setelah itu saksi langsung menghidupkan motor yang saksi mengendarai menuju tempat cucian mobil di tempat saksi bekerja. Dan saat itu berpapasan dengan 4 motor yang mengejar 1 orang laki-laki, 1 orang perempuan yang mengendarai 1 unit kendaraan merek Yamaha Seon warna biru muda tersebut. Dan pada saat berpapasan, saksi melihat batu berserakan di tengah jalan, tepatnya di perbatasan Sekolah Man 2 Cirebon dengan SMP Negeri 11 Cirebon, dan setelah itu saksi tidak mengetahui kejadian selanjutnya. Bahwa pada saat melintas di depan SMP Negeri 11 Jalan Perjuangan Kota Cirebon melihat pelaku termasuk salah satunya Peggy. Bahwa saksi mengenal beberapa foto-foto pelaku yang ditunjukkan penyidik.
bahwa saksi membenarkan foto yang ditunjukkan oleh penyidik serta tersangka pernah bertemu sebanyak 1 kali. Bahwa tersangka menjelaskan maksud dari perkataan saudara Iman di dalam messenger tersebut dengan perkataan jahe pengen menyerang sumber, memastikan bahwa DJ akan menyerang bikin sumber, dan tersangka menjawab, "Ai pengen menu kari nene baik, ai beli aja ake ngomong. Kalau mau ikut ya ikut saja, jangan banyak ngomong." Namun tersangka tidak ikut atau tidak pergi ke sana. Tersangka tidak mengetahui pada tanggal 27 Agustus 2016 ada pertandingan sepak bola klub dalam negeri. Pada saat tinggal di Cirebon pada tahun 2016, tersangka tidak pernah nongkrong dan berkumpul di depan SMPN 11 di Perjuangan Madasan Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Hanya tersangka pernah lewat dan singgah beberapa kali sekedar ngobrol selama 5-10 menit dengan teman-teman, di antaranya saudara Jaka. Yang tersangka kerjakan saat berada di Recamanyar, Kabupaten Bandung, dan dari tanggal 13 Juli 2016 sampai dengan bulan Desember 2016 adalah membangun rumah saudara Agus alias Ko Acem, alamat Desa Recamanyar, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung, bersama bapak tersangka dan bernama Rudiawan, Parman Ularimu, dan saudara Mulyadi, saudara Supri, saudara Robi, dan saudara Suarsono alias Bondol. Bahwa tersangka tinggal pada saat membangun rumah saudara Agus alias Ko Acem, alamat di Desa Recamanyar, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung, dari tanggal 13 Juli 2016 sampai awal Desember 2016. Karena di rumah berada di rumah bedeng yang lokasinya di sekitaran rumah yang dibangun milik saudara Agus alias Ko Acem. Perlu tersangka jelaskan bahwa tersangka pada tanggal 6 Agustus 2016 tidak berada di Cirebon, sebagaimana status atas nama Peggy Setiawan milik tersangka, yang mana status wasit terkini Facebook, supaya teman-teman ini tersangka pada kepo atau mau tahu saja. Sidang pra-peradilan Peggy Setiawan menjadi sorotan publik yang digelar di Pengadilan Negeri Bandung pada Selasa 2 Juli 2024 hari ini. Publik pun dibuat geram mengetahui sederet pembuktian dari Polda Jawa Barat. Dalam persidangan, tim hukum Polda Jawa Barat mengungkapkan sederet bukti terkait penetapan tersangka oleh Peggy Setiawan. Di antaranya adalah prosedur penetapan tersangka Peggy Setiawan yang dianggap Polda Jawa Barat sudah sesuai. Polda Jawa Barat menggunakan kesaksian dari Sudirman untuk mentersangkakan Peggy Setiawan. Hal ini seusai Sudirman mengaku bahwa Peggy Setiawan ada di TKP. Polda Jawa Barat juga menggunakan kesaksian dari terpidana Eko yang mengaku bahwa Peggy Setiawan memukul korban hingga meninggal dunia. Selain itu, kesaksian dari AF juga menjadi penguat kepolisian Polda Jawa Barat, yang mana Polda Jawa Barat menuturkan AF mengaku melihat sosok para terpidana di TKP. Terkait bukti langsung Peggy Setiawan bersalah, Polda Jawa Barat menuturkan bahwa pihaknya tidak mengejar kesaksian langsung kejadian pembunuhan. Polda Jawa Barat juga menuturkan bahwa saksi mahkota sudah menjadi bukti kuat dugaan keterlibatan Peggy Setiawan. Mendengarkan paparan dari Polda Jawa Barat yang digelar hari ini, publik yang mengikuti persidangan juga langsung merespons berbagai narasi ketidakpercayaan pada polisi dikeluarkan. Bahkan banyak juga publik yang menyebut akan demo besar-besaran. Demo ini adalah bentuk mosi tak percaya pada pihak kepolisian. Polda Jawa Barat terang-terangan mengungkapkan tidak memiliki saksi pada sidang pra-peradilan tersangka Peggy Setiawan. Pihak kepolisian yang digugat hanya akan menghadirkan barang bukti dan ahli untuk menguatkan argumennya. Sementara, tim kuasa hukum Peggy akan menghadirkan saksi, barang bukti dan ahli. Polda Jabar akhirnya muncul di persidangan Pengadilan Negeri Bandung pada Senin, 1 Juli 2024. Pihak Peggy membacakan argumen pra-peradilannya di depan Hakim Tunggal Eman Sulaiman. Saat pembacaan gugatan rampung, Hakim sidang berlanjut membicarakan agenda selanjutnya. Kubu Peggy menyatakan ingin menyampaikan replik dan duplik. Hakim menanyakan kepada pihak Polda Jabar, apakah siap menjawab gugatan Peggy sekarang juga demi memperingkas agenda sidang. Tim yang dipimpin Kabid Hukum Polda Jabar, Kombes Nur Hadi Handayani,
menyatakan akan memberikan jawaban pada sidang berikutnya, yakni Selasa, 2 Juli 2024. Seketika, penonton sidang di ruangan bereaksi menyoraki. Hakim Eman pun menenangkan situasi sidang. Eman pun membacakan agenda sidang esok hari. Pada hari Rabu, 3 Juli 2024, sidang akan beragendakan pembuktian dari kubu Pegi. Sedangkan pada Kamis, 4 Juli 2024, agendanya pembuktian dari pihak Polda Jabar. Sedangkan pada Jumat, 5 Juli 2024, agendanya adalah kesimpulan, dan Senin, 8 Juli 2024, adalah putusan. Eman menekankan tentang apa saja yang akan dihadirkan pada sidang pembuktian dari kedua kubu. Pihak Pegi akan menghadirkan barang bukti, saksi dan ahli. Sedangkan pihak Polda Jabar tidak memiliki saksi. Pengakuan pihak Polda Jabar membuat tim kuasa hukum Pegi optimis memenangkan sidang. Selain soal tidak punya saksi, tawaran hakim untuk langsung menjawab gugatan kubu Pegi yang ditolak kubu Polda Jabar pun menjadi petunjuk. Bagi Marwan, hal itu menunjukkan Polda Jabar tidak siap. Kepolisian juga sudah ditanyakan dan kami menangkap jawaban dari mereka. Saksi tidak ada, ya kan? Saksi tidak ada. Mereka hanya mengajukan satu ahli. Makanya nanti kita lihat kemudian bukti apa lagi. Kalau seandainya ada bukti yang relevan, ayolah. Kalau seandainya saksi tidak ada, maka rasa-rasanya logika hukum saya menekankan kira-kira nggak ada saksi dalam perkara ini oleh pihak termohon. Kira-kira seperti itu. Polda Jabar memberikan jawaban dalam sidang pra-peradilan Peggy Setiawan terkait kasus Vida Cirebon pada Selasa 2 Juli 2024. Kuasa hukum Polda Jabar menyebut beberapa poin yang disampaikan pihak termohon termasuk penetapan Peggy sebagai tersangka. Polda Jabar menegaskan penetapan tersangka Peggy dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat sudah sesuai dengan alat bukti yang sah. Bahkan, Polda Jabar juga menekankan bahwa ada surat tugas dan surat perintah penyidikan lanjutan terkait kasus tersebut. Polda Jabar pun membantah seluruh dalil-dalil dalam gugatan yang disampaikan oleh tim kuasa hukum Peggy selaku pemohon. Menurut Polda Jabar, gugatan yang disampaikan oleh termohon sudah memasuki materi pokok perkara. Padahal, berdasarkan pasal 2 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 4 tahun 2016 tentang peninjauan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil. Tidak menjelaskan kepada tersangka kenapa motor tersangka diamankan oleh pihak kepolisian Polres Cirebon Kota. Namun saat ini saudara Kartini memberitahu kepada tersangka bahwa tersangka disuruh datang ke Polres Cirebon Kota. Dari Saudara Dede Kurniawan serta tersangka pernah bertemu sebanyak 1 kali. Bahwa tersangka menjelaskan maksud dari perkataan saudara Iman di dalam messenger tersebut dengan perkataan jahe pengen nyerang sumber, memastikan bahwa DJ akan menyerang Piki sumber, dan tersangka menjawab, "Ai pengen menu kari nene baik, ai beli aja ake ngomong. Kalau mau ikut, ya ikut saja, jangan banyak ngomong." Namun tersangka tidak ikut atau tidak pergi ke sana. Tersangka tidak mengetahui pada tanggal 22 Agustus 2016 ada pertandingan sepak bola klub dalam negeri. Pada saat tinggal di Cirebon, pada tahun 2016 tersangka tidak pernah nongkrong dan berkumpul di depan SMPN 11 di Perjuangan Mandasan Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Hanya tersangka pernah bahwa Peggy Setiawan dengan Peggy alias Peron merupakan orang yang sama. Hal tersebut berdasarkan keterangan 1. Saksi Saudara Sudirman bin Suratno yang menerangkan bahwa Saudara Peggy Setiawan alias Peron adalah teman saksi sejak SD di SD Negeri Pelandakan 1 Cirebon dan saksi sejak kecil sering main bola bareng. Saudara Peggy Setiawan alias Peron yang saksi maksud adalah sebagaimana foto yang diperlihatkan dalam pemeriksaan saksi, yang membuat yakin karena saksi sejak kecil sudah main bersama dengan saudara Peggy Setiawan alias Peron, sehingga dari wajahnya saksi masih ingat serta saudara Peggy alias Peron memiliki tato di tangan kanan, kalau tidak salah bergambar bintang. Bahwa pada saat saudara Peggy alias Peron datang ke depan
SMP Negeri 11 Jalan Perjuangan Kesambi, Kota Cirebon dengan menggunakan 1 unit kendaraan smash warna pink. Langsung memarkirkan kendaraannya di dalam gang, baru bergabung dengan kami sambil meminum minuman ciu dicampur dengan Big Cola. 2. Saksi saudara Singgih Galang menerangkan bahwa saksi merupakan teman saudara Peggy sejak kecil. Sejak tingkat sekolah dasar, saksi sering bermain dengan saudara Peggy alias Peron karena dahulu tempat tinggal kami berdekatan dan berada dalam RT yang sama. Saksi mengenali saudara Peggy memiliki nama lengkap Peggy Setiawan dan nama panggilan saudara Peggy alias Peron adalah Peron. Telah ditunjukkan foto saudara Peggy oleh penyidik dan saksi mengenali foto tersebut adalah Peggy alias Peron. Adapun saksi mengenal sepeda motor merek Suzuki Smash tersebut merupakan sepeda motor yang sering digunakan oleh saudara Peggy alias Peron. Awalnya sepeda motor tersebut berwarna pink, kemudian berubah warna dengan warna biru kuning. 3. Saksi saudara Budi Rahmanto menerangkan bahwa saksi merupakan penyidik Polres Cirebon Kota yang dulu menangani laporan polisi nomor LP-953-B-8 Romawi 2016 CRB Kota tanggal 31 Agustus 2016 atas nama pelapor Rudiana sebelum dilimpahkan ke Polda Jawa Barat. Saksi juga merupakan salah satu penyidik yang melakukan upaya untuk pencarian DPO dari laporan polisi tersebut. Saksi mendapatkan informasi bahwa saudara Peggy Setiawan alias Peron beralamat di Dusun 1 Blok Simaja, RT 002, RW 002, Desa Kepongpongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon. Saat itu saksi menuju rumahnya dan bertemu dengan saudari Kartini, adik-adik serta kakek dan nenek saudara Peggy Setiawan alias Peron. Saat itu tidak ditemukan saudara Peggy Setiawan alias Peron, namun bagian kanan ruang tamu terdapat foto saudara Peggy Setiawan alias Peron. Saksi berinisiatif memfoto-foto tersebut dan Brigadir Jaka mengamankan 1 unit sepeda motor Suzuki Smash warna biru kuning, namun nomor polisi terpasang di bagian depan B6247 PIK. Karena saudara Peggy Setiawan alias Peron tidak ditemukan, kami kembali ke kantor dengan membawa sepeda motor tersebut untuk diamankan. Adapun saksi mendapatkan foto saudara Peggy Setiawan alias Peron, saksi sempat memperlihatkan dan menanyakan kepada saudara Sudirman tentang foto tersebut. Dan saudara Sudirman menjawab bahwa foto yang saksi perlihatkan adalah betul foto dari saudara Peggy Setiawan alias Peron, orang yang bersama-sama melakukan tindak pidana perlindungan anak dan atau pembunuhan berencana dan atau pembunuhan. 4. Saksi saudara Okta Rangga Pratama menerangkan bahwa saksi kenal dengan orang yang bernama saudara Peggy karena satu daerah sering lewat rumah saksi dan sering nongkrong di SMP 11 Kesambi. Saksi saudara Aep bin Rudi Pelor menerangkan bahwa adapun sehingga saksi bisa melihat dan mengetahui para pelaku sering nongkrong di depan SMP Negeri 11 Jalan Perjuangan Kota Cirebon saat lewat dari tempat kerjaan saksi melintas menuju warung kopi di Jalan Perjuangan depan Manduah Kota Cirebon pada tanggal 27 Agustus 2016 sekitar jam 21.30 WIB karena saksi tidak melihat waktu dan jam. Mereka sudah berkumpul di depan SMP Negeri 11 Cirebon samping showroom mobil Jalan Perjuangan Maja Asem Kesambi Kota Cirebon. Adapun yang dilakukan oleh para pelaku yang sedang nongkrong di depan SMP Negeri 11 Cirebon terhadap 1 orang laki-laki dan 1 orang perempuan yang mengendarai 1 unit kendaraan R2 merek Yamaha Seon warna biru muda tersebut, yaitu sebelumnya pada saat melakukan pelemparan ada teriakan yang bahasa Jawa, namun saksi tidak mengetahui bahasanya, kemudian mengejar 1 orang laki-laki dan 1 orang perempuan yang mengendarai 1 unit kendaraan R2 merek Yamaha Vision Seon karena biru muda, yang mana yang saksi lihat saat itu yang mengejarnya 4 motor, yang mana yang saksi lihat kendaraan yang mengejar yaitu 1 unit kendaraan R2 merek Honda Beat warna orange yang dikendarai oleh 2 orang, kemudian 1 unit kendaraan R2 merek Yamaha Vision warna merah yang dikendarai oleh 2 orang. Selanjutnya 1 kendaraan R2 merek Suzuki Satria warna hitam yang dikendarai oleh 2 orang dan 1 unit kendaraan R2 merek Yamaha Mio warna hitam yang dikendarai oleh 2 orang, yang mana
satu orang laki-laki dan satu orang perempuan yang mengendarai satu unit kendaraan R2 merek Yamaseon warna biru muda melintas di warung tempat saksi membeli minuman dan rokok. Dan saat itu saksi panik dan mengejar saudara Dede untuk pulang dan mengatakan pulang dek. Setelah itu saksi langsung menghidupkan motor yang saksi mengendarai menuju tempat cucian mobil di tempat saksi bekerja. Dan saat itu berpapasan dengan 4 motor yang mengejar satu orang laki-laki, satu orang perempuan yang mengendarai satu unit kendaraan merek Yamaseon warna biru muda tersebut. Dan pada saat berpapasan, saksi melihat batu berserakan di tengah jalan, tepatnya di perbatasan Sekolah Man 2 Cirebon dengan SMP Negeri 11 Cirebon, dan setelah itu saksi tidak mengetahui kejadian selanjutnya. Bahwa pada saat melintas di depan SMP Negeri 11 Jalan Perjuangan Kota Cirebon melihat pelaku termasuk salah satunya Peggy. Bahwa saksi mengenal beberapa foto-foto pelaku yang ditunjukkan penyidik. Bahwa saksi membenarkan foto yang ditunjukkan oleh penyidik serta tersangka pernah bertemu sebanyak 1 kali. Bahwa tersangka menjelaskan maksud dari perkataan saudara Iman di dalam messenger tersebut dengan perkataan jahe pengen nyerang sumber, memastikan bahwa DJ akan menyerang bikin sumber, dan tersangka menjawab, "Ai pengen melu kari nene baik, ai beli aja ake ngomong. Kalau mau ikut, ya ikut saja, jangan banyak ngomong." Namun tersangka tidak ikut atau tidak pergi ke sana. Tersangka tidak mengetahui pada tanggal 22 Agustus 2016 ada pertandingan sepak bola klub dalam negeri. Pada saat tinggal di Cirebon pada tahun 2016, tersangka tidak pernah nongkrong dan berkumpul di depan SMPN 11 di Perjuangan Mandasan Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Hanya tersangka pernah lewat dan singgah beberapa kali sekedar ngobrol selama 5-10 menit dengan teman-teman, di antaranya saudara Jaka. Yang tersangka kerjakan saat berada di Camanyar, Kabupaten Bandung, dan dari tanggal 13 Juli 2016 sampai dengan bulan Desember 2016 adalah membangun rumah saudara Agus alias Ko Acem, alamat Desa Camanyar, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung, bersama bapak tersangka dan bernama Rudiawang, Parman Ularimu, dan saudara Mulyadi, saudara Supri, saudara Robi, dan saudara Suarsono alias Bondol. Bahwa tersangka tinggal pada saat membangun rumah saudara Agus alias Ko Acem, alamat di Desa Camanyar, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung, dari tanggal 13 Juli 2016 sampai awal Desember 2016. Karena di rumah berada di rumah bedeng yang lokasinya di sekitaran rumah yang dibangun milik saudara Agus alias Ko Acem. Perlu tersangka jelaskan bahwa tersangka pada tanggal 6 Agustus 2016 tidak berada di Cirebon, sebagaimana status atas nama Peggy Setiawan milik tersangka, yang mana status wasit terkini Facebook, supaya teman-teman ini tersangka pada kepo atau mau tahu saja. Sidang pra-peradilan Peggy Setiawan menjadi sorotan publik yang digelar di Pengadilan Negeri Bandung pada Selasa 2 Juli 2024 hari ini. Publik pun dibuat geram mengetahui sederet pembuktian dari Polda Jawa Barat. Dalam persidangan, tim hukum Polda Jawa Barat mengungkapkan sederet bukti terkait penetapan tersangka oleh Peggy Setiawan. Di antaranya adalah prosedur penetapan tersangka Peggy Setiawan yang dianggap Polda Jawa Barat sudah sesuai. Polda Jawa Barat menggunakan kesaksian dari Sudirman untuk mentersangkakan Peggy Setiawan. Hal ini seusai Sudirman mengaku bahwa Peggy Setiawan ada di TKP. Polda Jawa Barat juga menggunakan kesaksian dari terpidana Eko yang mengaku bahwa Peggy Setiawan memukul korban hingga meninggal dunia. Selain itu, kesaksian dari Aep juga menjadi penguat kepolisian Polda Jawa Barat, yang mana Polda Jawa Barat menuturkan Aep mengaku melihat sosok para terpidana di TKP. Terkait bukti langsung Peggy Setiawan bersalah, Polda Jawa
Jawa Barat menuturkan bahwa pihaknya tidak mengejar kesaksian langsung kejadian pembunuhan. Polda Jawa Barat juga menuturkan bahwa saksi mahkota sudah menjadi bukti kuat dugaan keterlibatan Peggy Setiawan. Mendengarkan paparan dari Polda Jawa Barat yang digelar hari ini, publik yang mengikuti persidangan juga langsung merespons berbagai narasi ketidakpercayaan pada polisi dikeluarkan. Bahkan banyak juga publik yang menyebut akan demo besar-besaran. Demo ini adalah bentuk mosi tak percaya pada pihak kepolisian. Polda Jawa Barat terang-terangan mengungkapkan tidak memiliki saksi pada sidang pra-peradilan tersangka Peggy Setiawan. Pihak kepolisian yang digugat hanya akan menghadirkan barang bukti dan ahli untuk menguatkan argumennya. Sementara, tim kuasa hukum Peggy akan menghadirkan saksi, barang bukti dan ahli. Polda Jabar akhirnya muncul di persidangan Pengadilan Negeri Bandung pada Senin, 1 Juli 2024. Pihak Peggy membacakan argumen pra-peradilannya di depan Hakim Tunggal Eman Sulaiman. Saat pembacaan gugatan rampung, Hakim sidang berlanjut membicarakan agenda selanjutnya. Kubu Peggy menyatakan ingin menyampaikan replik dan duplik. Hakim menanyakan kepada pihak Polda Jabar, apakah siap menjawab gugatan Peggy sekarang juga demi memperingkas agenda sidang. Tim yang dipimpin Kabid Hukum Polda Jabar, Kombes Nur Hadi Handayani, menyatakan akan memberikan jawaban pada sidang berikutnya, yakni Selasa, 2 Juli 2024. Seketika, penonton sidang di ruangan bereaksi menyoraki. Hakim Eman pun menenangkan situasi sidang. Eman pun membacakan agenda sidang esok hari. Pada hari Rabu, 3 Juli 2024, sidang akan beragendakan pembuktian dari kubu Peggy. Sedangkan pada Kamis, 4 Juli 2024, agendanya pembuktian dari pihak Polda Jabar. Sedangkan pada Jumat, 5 Juli 2024, agendanya adalah kesimpulan, dan Senin, 8 Juli 2024, adalah putusan. Eman menekankan tentang apa saja yang akan dihadirkan pada sidang pembuktian dari kedua kubu. Pihak Peggy akan menghadirkan barang bukti, saksi dan ahli. Sedangkan pihak Polda Jabar tidak memiliki saksi. Pengakuan pihak Polda Jabar membuat tim kuasa hukum Peggy optimis memenangkan sidang. Selain soal tidak punya saksi, tawaran hakim untuk langsung menjawab gugatan kubu Peggy yang ditolak kubu Polda Jabar pun menjadi petunjuk. Bagi Marwan, hal itu menunjukkan Polda Jabar tidak siap. Kepolisian juga sudah ditanyakan dan kami menangkap jawaban dari mereka. Saksi tidak ada. Ya kan? Saksi tidak ada, mereka hanya mengajukan satu ahli. Makanya nanti kita lihat, kemudian bukti apa lagi. Kalau seandainya ada bukti yang relevan, ayolah. Kalau seandainya saksi tidak ada, maka rasa-rasanya logika hukum saya menekankan kira-kira nggak ada saksi dalam perkara ini oleh pihak termohon. Kira-kira seperti itu. Polda Jabar memberikan jawaban dalam sidang pra-peradilan Peggy Setiawan terkait kasus Vida Cirebon pada Selasa 2 Juli 2024. Kuasa hukum Polda Jabar menyebut beberapa poin yang disampaikan pihak termohon termasuk penetapan Peggy sebagai tersangka. Polda Jabar menegaskan penetapan tersangka Peggy dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat sudah sesuai dengan alat bukti yang sah. Bahkan, Polda Jabar juga menekankan bahwa ada surat tugas dan surat perintah penyidikan lanjutan terkait kasus tersebut. Polda Jabar pun membantah seluruh dalil-dalil dalam gugatan yang disampaikan oleh tim kuasa hukum Peggy selaku pemohon. Menurut Polda Jabar, gugatan yang disampaikan oleh termohon sudah memasuki materi pokok perkara. Padahal, berdasarkan pasal 2 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang peninjauan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil. Tidak menjelaskan kepada tersangka kenapa motor tersangka diamankan oleh pihak kepolisian Polres Cirebon Kota. Namun saat ini saudara Kartini memberitahu kepada tersangka bahwa tersangka disuruh datang ke Polres Cirebon Kota. Dari Saudara Dede Kurniawan serta tersangka pernah bertemu sebanyak 1 kali. Bahwa tersangka menjelaskan maksud dari perkataan saudara Iman di dalam messenger tersebut dengan perkataan jahe pengen menyerang sumber, memastikan bahwa DJ akan menyerang pinggir sumber, dan tersangka menjawab, "Ai pengen menu kari nene baik, ai beli aja ake ngomong. Kalau mau ikut, ya ikut saja, jangan banyak ngomong." Namun tersangka tidak ikut atau tidak pergi ke sana.
Tersangka tidak mengetahui pada tanggal 22 Agustus 2016 ada pertandingan sepak bola klub dalam negeri. Pada saat tinggal di Cirebon, pada tahun 2016 tersangka tidak pernah nongkrong dan berkumpul di depan SMPN 11 di Perjuangan Madasam Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Hanya tersangka pernah bahwa Peggy Setiawan dengan Peggy alias Peron merupakan orang yang sama. Hal tersebut berdasarkan keterangan 1. Saksi Saudara Sudirman bin Suratno yang menerangkan bahwa Saudara Peggy Setiawan alias Peron adalah teman saksi sejak SD di SD Negeri Pelandakan 1 Cirebon dan saksi sejak kecil sering main bola bareng. Saudara Peggy Setiawan alias Peron yang saksi maksud adalah sebagaimana foto yang diperlihatkan dalam pemeriksaan saksi yang membuat yakin karena saksi sejak kecil sudah main bersama dengan saudara Peggy Setiawan alias Peron, sehingga dari wajahnya saksi masih ingat serta saudara Peggy alias Peron memiliki tato di tangan kanan, kalau tidak salah bergambar bintang. Bahwa pada saat saudara Peggy alias Peron datang ke depan SMP Negeri 11 Jalan Perjuangan Kesambi, Kota Cirebon dengan menggunakan satu unit kendaraan smash warna pink, langsung memarkirkan kendaraannya di dalam gang, baru bergabung dengan kami sambil meminum minuman ciu dicampur dengan dik cola. 2. Saksi Saudara Singgih Galang menerangkan bahwa saksi merupakan teman saudara Peggy sejak kecil. Sejak tingkat sekolah dasar, saksi sering bermain dengan saudara Peggy alias Peron karena dahulu tempat tinggal kami berdekatan dan berada dalam RT yang sama. Saksi mengenali saudara Peggy memiliki nama lengkap Peggy Setiawan dan nama panggilan saudara Peggy alias Peron adalah Peron. Telah ditunjukkan foto saudara Peggy oleh penyidik dan saksi mengenali foto tersebut adalah Peggy alias Peron. Adapun saksi mengenal sepeda motor merek Suzuki Smash tersebut merupakan sepeda motor yang sering digunakan oleh saudara Peggy alias Peron. Awalnya sepeda motor tersebut berwarna pink, kemudian berubah warna dengan warna biru kuning. 3. Saksi Saudara Budi Rahmanto menerangkan bahwa saksi merupakan penyidik Polres Cirebon Kota yang dulu menangani laporan polisi nomor LP garing 953 garing B garing 8 Romawi garing 2016 garing JBR garing CRB Kota tanggal 31 Agustus 2016 atas nama pelapor Rudiana sebelum dilimpahkan ke Polda Jawa Barat. Saksi juga merupakan salah satu penyidik yang melakukan upaya untuk pencarian DPO dari laporan polisi tersebut. Saksi mendapatkan informasi bahwa saudara Peggy Setiawan alias Peron beralamat di Dusun 1 Blok Simaja, RT 002, RW 002, Desa Kepongpongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon. Saat itu saksi menuju rumahnya dan bertemu dengan saudari Kartini, adik-adik serta kakek dan nenek saudara Peggy Setiawan alias Peron. Saat itu tidak ditemukan saudara Peggy Setiawan alias Peron, namun bagian kanan ruang tamu terdapat foto saudara Peggy Setiawan alias Peron. Saksi berinisiatif memfoto-foto tersebut dan Brigadir Jaka mengamankan satu unit sepeda motor Suzuki Smash warna biru kuning, namun nomor polisi terpasang di bagian depan B6247 PIK. Karena saudara Peggy Setiawan alias Peron tidak ditemukan, kami kembali ke kantor dengan membawa sepeda motor tersebut untuk diamankan. Adapun saksi mendapatkan foto saudara Peggy Setiawan alias Peron, saksi sempat memperlihatkan dan menanyakan kepada saudara Sudirman tentang foto tersebut. Dan saudara Sudirman menjawab bahwa foto yang saksi perlihatkan adalah betul foto dari saudara Peggy Setiawan alias Peron, orang yang bersama-sama melakukan tindak pidana perlindungan anak dan atau pembunuhan berencana dan atau pembunuhan. 4. Saksi Saudara Okta Rangga Pratama menerangkan bahwa saksi kenal dengan orang yang bernama saudara Peggy karena satu daerah sering lewat ke rumah saksi dan sering nongkrong di SMP 11 Kesambi. Saksi Saudara Aep bin Rudi Pelor menerangkan bahwa adapun sehingga saksi bisa melihat dan mengetahui para pelaku sering nongkrong di depan SMP Negeri 11 Jalan Perjuangan Kota Cirebon, saat lewat dari tempat kerjaan saksi melintas menuju warung kopi di Jalan Perjuangan depan Manduah Kota Cirebon pada tanggal 27 Agustus 2016 sekitar jam 21.30 WIB, karena saksi tidak melihat waktu dan jam. Mereka sudah berkumpul di depan SMP Negeri 11 Cirebon samping showroom mobil Jalan Perjuangan Maja Asem, Kesambi, Kota Cirebon.
Adapun yang dilakukan oleh para pelaku yang sedang nongkrong di depan SMP Negeri 11 Cirebon terhadap satu orang laki-laki dan satu orang perempuan yang mengendarai satu unit kendaraan R2 merek Yamaha Seon warna biru muda tersebut, yaitu sebelumnya pada saat melakukan pelemparan ada teriakan yang bahasa Jawa, namun saksi tidak mengetahui bahasanya, kemudian mengejar satu orang laki-laki dan satu orang perempuan yang mengendarai satu unit kendaraan R2 merek Yamaha Vixen Seon karena biru muda, yang mana yang saksi lihat saat itu yang mengejarnya 4 motor, yang mana yang saksi lihat kendaraan yang mengejar yaitu satu unit kendaraan R2 merek Honda Beat warna orange yang dikendarai oleh 2 orang, kemudian satu unit kendaraan R2 merek Yamaha Sion Vixen warna merah yang dikendarai oleh 2 orang. Selanjutnya satu kendaraan R2 merek Suzuki Satria Fu warna hitam yang dikendarai oleh 2 orang, dan satu unit kendaraan R2 merek Yamaha Mio warna hitam yang dikendarai oleh 2 orang, yang mana satu orang laki-laki dan satu orang perempuan yang mengendarai satu unit kendaraan R2 merek Yamaha Seon warna biru muda melintas di warung tempat saksi membeli minuman dan rokok. Dan saat itu saksi panik dan mengejar saudara Dede untuk pulang dan mengatakan pulang dek. Setelah itu saksi langsung menghidupkan motor yang saksi mengendarai menuju tempat cucian mobil di tempat saksi bekerja. Dan saat itu berpapasan dengan 4 motor yang mengejar satu orang laki-laki, satu orang perempuan yang mengendarai satu unit kendaraan merek Yamaha Seon warna biru muda tersebut. Dan pada saat berpapasan, saksi melihat batu berserakan di tengah jalan, tepatnya di perbatasan Sekolah Man 2 Cirebon dengan SMP Negeri 11 Cirebon, dan setelah itu saksi tidak mengetahui kejadian selanjutnya. Bahwa pada saat melintas di depan SMP Negeri 11 Jalan Perjuangan Kota Cirebon melihat pelaku termasuk salah satunya Peggy. Bahwa saksi mengenal beberapa foto-foto pelaku yang ditunjukkan penyidik. Bahwa saksi membenarkan foto yang ditunjukkan oleh penyidik serta tersangka pernah bertemu sebanyak 1 kali. Bahwa tersangka menjelaskan maksud dari perkataan saudara Iman di dalam messenger tersebut dengan perkataan jahe pengen nyerang sumber, memastikan bahwa DJ akan menyerang bikin sumber, dan tersangka menjawab, "Ai pengen menu kari nene baik, ai beli aja ake ngomong. Kalau mau ikut, ya ikut saja, jangan banyak ngomong." Namun tersangka tidak ikut atau tidak pergi ke sana. Tersangka tidak mengetahui pada tanggal 22 Agustus 2016 ada pertandingan sepak bola klub dalam negeri. Pada saat tinggal di Cirebon pada tahun 2016, tersangka tidak pernah nongkrong dan berkumpul di depan SMPN 11 di Perjuangan Madasan Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Hanya tersangka pernah lewat dan singgah beberapa kali sekedar ngobrol selama 5-10 menit dengan teman-teman, di antaranya saudara Jaka. Yang tersangka kerjakan saat berada di Recamanyar Kabupaten Bandung dan dari tanggal 13 Juli 2016 sampai dengan bulan Desember 2016 adalah membangun rumah saudara Agus alias Ko Acem, alamat Desa Recamanyar, Kecamatan Balaena, Kabupaten Bandung, bersama bapak tersangka dan bernama Rudiawan, Parman, saudara Imu, dan saudara Mulyadi, saudara Sukri, saudara Robi, dan saudara Suharsono alias Bondol. Bahwa tersangka tinggal pada saat membangun rumah saudara Agus alias Ko Acem, alamat di Desa Recamanyar, Kecamatan Balaena, Kabupaten Bandung, dari tanggal 13 Juli 2016 sampai awal Desember 2016. Karena berada di rumah bedeng yang lokasinya di sekitaran rumah yang dibangun milik saudara Agus alias Ko Acem. Perlu tersangka jelaskan bahwa tersangka pada tanggal 6 Agustus 2016 tidak berada di Cirebon, sebagaimana status atas nama Peggy Setiawan milik tersangka, yang mana status wasit terkini Facebook, supaya teman-teman Peggy tersangka pada kepo atau mau tahu saja.
Sidang pra-peradilan Peggy Setiawan menjadi sorotan publik yang digelar di Pengadilan Negeri Bandung pada Selasa 2 Juli 2024 hari ini. Publik pun dibuat geram mengetahui sederet pembuktian dari Polda Jawa Barat. Dalam persidangan, tim hukum Polda Jawa Barat mengungkapkan sederet bukti terkait penetapan tersangka oleh Peggy Setiawan. Di antaranya adalah prosedur penetapan tersangka Peggy Setiawan yang dianggap Polda Jawa Barat sudah sesuai. Polda Jawa Barat menggunakan kesaksian dari Sudirman untuk mentersangkakan Peggy Setiawan. Hal ini seusai Sudirman mengaku bahwa Peggy Setiawan ada di TKP. Polda Jawa Barat juga menggunakan kesaksian dari terpidana Eko yang mengaku bahwa Peggy Setiawan memukul korban hingga meninggal dunia. Selain itu, kesaksian dari Aep juga menjadi penguat kepolisian Polda Jawa Barat, yang mana Polda Jawa Barat menuturkan Aep mengaku melihat sosok para terpidana di TKP. Terkait bukti langsung Peggy Setiawan bersalah, Polda Jawa Barat menuturkan bahwa pihaknya tidak mengejar kesaksian langsung kejadian pembunuhan. Polda Jawa Barat juga menuturkan bahwa saksi mahkota sudah menjadi bukti kuat dugaan keterlibatan Peggy Setiawan. Mendengarkan paparan dari Polda Jawa Barat yang digelar hari ini, publik yang mengikuti persidangan juga langsung merespons berbagai narasi ketidakpercayaan pada polisi dikeluarkan. Bahkan banyak juga publik yang menyebut akan demo besar-besaran. Demo ini adalah bentuk mosi tak percaya pada pihak kepolisian. Polda Jawa Barat terang-terangan mengungkapkan tidak memiliki saksi pada sidang pra-peradilan tersangka Peggy Setiawan. Pihak kepolisian yang digugat hanya akan menghadirkan barang bukti dan ahli untuk menguatkan argumennya. Sementara, tim kuasa hukum Peggy akan menghadirkan saksi, barang bukti dan ahli. Polda Jabar akhirnya muncul di persidangan Pengadilan Negeri Bandung pada Senin, 1 Juli 2024. Pihak Peggy membacakan argumen pra-peradilannya di depan Hakim Tunggal Eman Sulaiman. Saat pembacaan gugatan rampung, Hakim sidang berlanjut membicarakan agenda selanjutnya. Kubu Peggy menyatakan ingin menyampaikan replik dan duplik. Hakim menanyakan kepada pihak Polda Jabar, apakah siap menjawab gugatan Peggy sekarang juga demi memperingkas agenda sidang. Tim yang dipimpin Kabid Hukum Polda Jabar, Kombes Nur Hadi Handayani, menyatakan akan memberikan jawaban pada sidang berikutnya, yakni Selasa, 2 Juli 2024. Seketika, penonton sidang di ruangan bereaksi menyoraki. Hakim Eman pun menenangkan situasi sidang. Eman pun membacakan agenda sidang esok hari. Pada hari Rabu, 3 Juli 2024, sidang akan beragendakan pembuktian dari kubu Peggy. Sedangkan pada Kamis, 4 Juli 2024, agendanya pembuktian dari pihak Polda Jabar. Sedangkan pada Jumat, 5 Juli 2024, agendanya adalah kesimpulan, dan Senin, 8 Juli 2024, adalah putusan. Eman menekankan tentang apa saja yang akan dihadirkan pada sidang pembuktian dari kedua kubu. Pihak Peggy akan menghadirkan barang bukti, saksi dan ahli. Sedangkan pihak Polda Jabar tidak memiliki saksi. Pengakuan pihak Polda Jabar membuat tim kuasa hukum Peggy optimis memenangkan sidang. Selain soal tidak punya saksi, tawaran hakim untuk langsung menjawab gugatan kubu Peggy yang ditolak kubu Polda Jabar pun menjadi petunjuk. Bagi Marwan, hal itu menunjukkan Polda Jabar tidak siap. Kepolisian juga sudah ditanyakan dan kami menangkap jawaban dari mereka. Saksi tidak ada, ya kan? Saksi tidak ada. Mereka hanya mengajukan satu ahli. Makanya nanti kita lihat kemudian bukti apa lagi. Kalau seandainya ada bukti yang relevan, ayolah. Kalau seandainya saksi tidak ada, maka rasa-rasanya logika hukum saya menekankan kira-kira nggak ada saksi dalam perkara ini yang dimiliki oleh pihak termohon. Kira-kira seperti itu. Polda Jabar memberikan jawaban dalam sidang pra-peradilan Peggy Setiawan terkait kasus Vida Cirebon pada Selasa 2 Juli 2024. Kuasa hukum Polda Jabar menyebut beberapa poin yang disampaikan pihak termohon termasuk penetapan Peggy sebagai tersangka. Polda Jabar menegaskan penetapan tersangka Peggy dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat sudah sesuai dengan alat bukti yang sah. Bahkan, Polda Jabar juga menekankan bahwa ada surat tugas dan surat perintah penyidikan lanjutan terkait kasus tersebut. Polda Jabar pun membantah seluruh dalil-dalil dalam gugatan yang disampaikan oleh tim kuasa hukum Peggy selaku pemohon. Menurut Polda Jabar, gugatan yang disampaikan oleh termohon sudah memasuki materi pokok perkara.
Padahal berdasarkan pasal 2 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang peninjauan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil. Tidak menjelaskan kepada tersangka kenapa motor tersangka diamankan oleh pihak kepolisian Polres Cirebon Kota. Namun saat ini saudara Kartini memberitahu kepada tersangka bahwa tersangka disuruh datang ke Polres Cirebon Kota. Dari saudara Dede Kurniawan serta tersangka pernah bertemu sebanyak 1 kali. Bahwa tersangka menjelaskan maksud dari perkataan saudara Iman di dalam messenger tersebut dengan perkataan jahe pengen menyerang sumber, memastikan bahwa DJ akan menyerang pinggir sumber. Dan tersangka menjawab, "Ai pengen menu dari nenek baik, ai beli aja ake ngomong. Kalau mau ikut, ya ikut saja, jangan banyak ngomong." Namun tersangka tidak ikut atau tidak pergi ke sana. Tersangka tidak mengetahui pada tanggal 22 Agustus 2016 ada pertandingan sepak bola klub dalam negeri. Pada saat tinggal di Cirebon, pada tahun 2016, tersangka tidak pernah nongkrong dan berkumpul di depan SMPN 11 di Perjuangan Madasan Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Hanya tersangka pernah bahwa Peggy Setiawan dengan Peggy alias Peron merupakan orang yang sama. Hal tersebut berdasarkan keterangan 1. Saksi Saudara Sudirman bin Suratno yang menerangkan bahwa Saudara Peggy Setiawan alias Peron adalah teman saksi sejak SD di SD Negeri Pelandakan 1 Cirebon dan saksi sejak kecil sering main bola bareng. Saudara Peggy Setiawan alias Peron yang saksi maksud adalah sebagaimana foto yang diperlihatkan dalam pemeriksaan saksi yang membuat yakin karena saksi sejak kecil sudah main bersama dengan saudara Peggy Setiawan alias Peron sehingga dari wajahnya saksi masih ingat serta saudara Peggy alias Peron memiliki tato di tangan kanan kalau tidak salah bergambar bintang. Bahwa pada saat saudara Peggy alias Peron datang ke depan SMP Negeri 11 Jalan Perjuangan Kesambi, Kota Cirebon dengan menggunakan 1 unit kendaraan smash warna pink. Langsung memarkirkan kendaraannya di dalam gang, baru bergabung dengan kami sambil meminum minuman ciu dicampur dengan Big Cola. 2. Saksi Saudara Singgih Galang menerangkan bahwa saksi merupakan teman saudara Peggy sejak kecil. Sejak tingkat sekolah dasar, saksi sering bermain dengan saudara Peggy alias Peron karena dahulu tempat tinggal kami berdekatan dan berada dalam RT yang sama. Saksi mengenali saudara Peggy memiliki nama lengkap Peggy Setiawan dan nama panggilan saudara Peggy alias Peron adalah Peron. Telah ditunjukkan foto saudara Peggy oleh penyidik dan saksi mengenali foto tersebut adalah Peggy alias Peron. Adapun saksi mengenal sepeda motor merek Suzuki Smash tersebut merupakan sepeda motor yang sering digunakan oleh saudara Peggy alias Peron. Awalnya sepeda motor tersebut berwarna pink, kemudian berubah warna dengan warna biru kuning. 3. Saksi Saudara Budi Rahmanto menerangkan bahwa saksi merupakan penyidik Polres Cirebon Kota yang dulu menangani laporan polisi nomor LP-953-B-8 Romawi -2016-JBR-CRB Kota tanggal 31 Agustus 2016 atas nama pelapor Rudiana sebelum dilimpahkan ke Polda Jawa Barat. Saksi juga merupakan salah satu penyidik yang melakukan upaya untuk pencarian DPO dari laporan polisi tersebut. Saksi mendapatkan informasi bahwa saudara Peggy Setiawan alias Peron beralamat di Dusun 1 Blok Simaja, RT 002, RW 002, Desa Kepongpongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon. Saat itu saksi menuju rumahnya dan bertemu dengan saudari Kartini, adik-adik serta kakek dan nenek saudara Peggy Setiawan alias Peron. Saat itu tidak ditemukan saudara Peggy Setiawan alias Peron, namun bagian kanan ruang tamu terdapat foto saudara Peggy Setiawan alias Peron. Saksi berinisiatif memfoto foto tersebut dan Brigadir Jaka mengamankan 1 unit sepeda motor Suzuki Smash warna biru kuning, namun nomor polisi terpasang di bagian depan B6247PIK. Karena saudara Peggy Setiawan alias Peron tidak ditemukan, kami kembali ke kantor dengan membawa sepeda motor tersebut untuk diamankan.
Adapun saksi mendapatkan foto saudara Peggy Setiawan alias Peron, saksi sempat memperlihatkan dan menanyakan kepada saudara Sudirman tentang foto tersebut. Dan saudara Sudirman menjawab bahwa foto yang saksi perlihatkan adalah betul foto dari saudara Peggy Setiawan alias Peron, orang yang bersama-sama melakukan tindak pidana perlindungan anak dan atau pembunuhan berencana dan atau pembunuhan. 4. Saksi saudara Okta Rangga Pratama menerangkan bahwa saksi kenal dengan orang yang bernama saudara Peggy karena satu daerah sering lewat ke rumah saksi dan sering nongkrong di SMP 11 Kesamping. Saksi saudara Aep bin Rudi Pelor menerangkan bahwa adapun sehingga saksi bisa melihat dan mengetahui para pelaku sering nongkrong di depan SMP Negeri 11 Jalan Perjuangan Kota Cirebon saat lewat dari tempat kerjaan saksi melintas menuju warung kopi di Jalan Perjuangan depan Manduah Kota Cirebon pada tanggal 27 Agustus 2016 sekitar jam 21.30 WIB karena saksi tidak melihat waktu dan jam. Mereka sudah berkumpul di depan SMP Negeri 11 Cirebon samping showroom mobil Jalan Perjuangan Maja Asem Kesambi Kota Cirebon. Adapun yang dilakukan oleh para pelaku yang sedang nongkrong di depan SMP Negeri 11 Cirebon terhadap satu orang laki-laki dan satu orang perempuan yang mengendarai satu unit kendaraan R2 merek Yamaha Seon warna biru muda tersebut, yaitu sebelumnya pada saat melakukan pelemparan ada teriakan yang bahasa Jawa, namun saksi tidak mengetahui bahasanya, kemudian mengejar satu orang laki-laki dan satu orang perempuan yang mengendarai satu unit kendaraan R2 merek Yamaha Vixen Xeon karena biru muda, yang mana yang saksi lihat saat itu yang mengejarnya 4 motor, yang mana yang saksi lihat kendaraan yang mengejar yaitu satu unit kendaraan R2 merek Honda Beat warna orange yang dikendarai oleh 2 orang, kemudian satu unit kendaraan R2 merek Yamaha Sion Vixen warna merah yang dikendarai oleh 2 orang. Selanjutnya satu kendaraan R2 merek Suzuki Satria Fu warna hitam yang dikendarai oleh 2 orang, dan satu unit kendaraan R2 merek Yamaha Mio warna hitam yang dikendarai oleh 2 orang, yang mana satu orang laki-laki dan satu orang perempuan yang mengendarai satu unit kendaraan R2 merek Yamaha Xeon warna biru muda melintas di warung tempat saksi membeli minuman dan rokok. Dan saat itu saksi panik dan mengejar saudara Dede untuk pulang dan mengatakan pulang dek. Setelah itu saksi langsung menghidupkan motor yang saksi mengendarai menuju tempat cucian mobil di tempat saksi bekerja. Dan saat itu berpapasan dengan 4 motor yang mengejar satu orang laki-laki, satu orang perempuan yang mengendarai satu unit kendaraan merek Yamaha Xeon warna biru muda tersebut. Dan pada saat berpapasan, saksi melihat batu berserakan di tengah jalan, tepatnya di perbatasan Sekolah Man 2 Cirebon dengan SMP Negeri 11 Cirebon, dan setelah itu saksi tidak mengetahui kejadian selanjutnya. Bahwa pada saat melintas di depan SMP Negeri 11 Jalan Perjuangan Kota Cirebon melihat pelaku termasuk salah satunya Peggy. Bahwa saksi mengenal beberapa foto-foto pelaku yang ditunjukkan penyidik. Bahwa saksi membenarkan foto yang ditunjukkan oleh penyidik serta tersangka pernah bertemu sebanyak 1 kali. Bahwa tersangka menjelaskan maksud dari perkataan saudara Iman di dalam messenger tersebut dengan perkataan jahe pengen menyerang sumber, memastikan bahwa BJ akan menyerang pinggir sumber, dan tersangka menjawab, "Ai pengen menu kari nene baik, ai beli aja ake ngomong. Kalau mau ikut, ya ikut saja, jangan banyak ngomong." Namun tersangka tidak ikut atau tidak pergi ke sana. Tersangka tidak mengetahui pada tanggal 27 Agustus 2016 ada pertandingan sepak bola klub dalam negeri. Pada saat tinggal di Cirebon pada tahun 2016, tersangka tidak pernah nongkrong dan berkumpul di depan SMPN 11 di Perjuangan Mandasem Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Hanya tersangka pernah lewat dan singgah beberapa kali sekedar ngobrol selama 5-10 menit dengan teman-teman, diantaranya saudara Jaka. Yang tersangka kerjakan saat berada di Camanyar Kabupaten Bandung dan dari tanggal 13 Juli 2016
sampai dengan bulan Desember 2016 adalah membangun rumah saudara Agus alias Ko Acem, alamat Desa Racamanyar, Kecamatan Baleina, Kabupaten Bandung, bersama bapak tersangka dan bernama Rudiawan, Parman, Ularimu, dan saudara Mulyadi, saudara Sukri, saudara Robi, dan saudara Soeharsono alias Bondol, bahwa tersangka tinggal pada saat membangun rumah saudara Agus alias Ko Acem, alamat di Desa Racamanyar, Kecamatan Baleina, Kabupaten Bandung, dari tanggal 13 Juli 2016 sampai awal Desember 2016. Karena di rumah berada di rumah bedeng yang lokasinya di sekitaran rumah yang dibangun milik saudara Agus alias Ko Acem. Perlu tersangka jelaskan bahwa tersangka pada tanggal 6 Agustus 2016 tidak berada di Cirebon, sebagaimana status atas nama Peggy Setiawan milik tersangka yang mana status lokasi terkini Facebook, supaya teman-teman ini tersangka pada kepo atau mau tahu saja. Sidang pra-peradilan Peggy Setiawan menjadi sorotan publik yang digelar di Pengadilan Negeri Bandung pada Selasa 2 Juli 2024 hari ini. Publik pun dibuat geram mengetahui sederet pembuktian dari Polda Jawa Barat. Dalam persidangan, tim hukum Polda Jawa Barat mengungkapkan sederet bukti terkait penetapan tersangka oleh Peggy Setiawan. Di antaranya adalah prosedur penetapan tersangka Peggy Setiawan yang dianggap Polda Jawa Barat sudah sesuai. Polda Jawa Barat menggunakan kesaksian dari Sudirman untuk mentersangkakan Peggy Setiawan. Hal ini seusai Sudirman mengaku bahwa Peggy Setiawan ada di TKP. Polda Jawa Barat juga menggunakan kesaksian dari terpidana Eko yang mengaku bahwa Peggy Setiawan memukul korban hingga meninggal dunia. Selain itu, kesaksian dari AF juga menjadi penguat kepolisian Polda Jawa Barat, yang mana Polda Jawa Barat menuturkan AF mengaku melihat sosok para terpidana di TKP. Terkait bukti langsung Peggy Setiawan bersalah, Polda Jawa Barat menuturkan bahwa pihaknya tidak mengejar kesaksian langsung kejadian pembunuhan. Polda Jawa Barat juga menuturkan bahwa saksi mahkota sudah menjadi bukti kuat dugaan keterlibatan Peggy Setiawan. Mendengarkan paparan dari Polda Jawa Barat yang digelar hari ini, publik yang mengikuti persidangan juga langsung merespons berbagai narasi ketidakpercayaan pada polisi dikeluarkan. Bahkan banyak juga publik yang menyebut akan demo besar-besaran. Demo ini adalah bentuk mosi tak percaya pada pihak kepolisian. Polda Jawa Barat terang-terangan mengungkapkan tidak memiliki saksi pada sidang pra-peradilan tersangka Peggy Setiawan. Pihak kepolisian yang digugat hanya akan menghadirkan barang bukti dan ahli untuk menguatkan argumennya. Sementara, tim kuasa hukum Peggy akan menghadirkan saksi, barang bukti dan ahli. Polda Jabar akhirnya muncul di persidangan Pengadilan Negeri Bandung pada Senin, 1 Juli 2024. Pihak Peggy membacakan argumen pra-peradilannya di depan Hakim Tunggal Eman Sulaiman. Saat pembacaan gugatan rampung, Hakim sidang berlanjut membicarakan agenda selanjutnya. Kubu Peggy menyatakan ingin menyampaikan replik dan duplik. Hakim menanyakan kepada pihak Polda Jabar, apakah siap menjawab gugatan Peggy sekarang juga demi memperingkas agenda sidang. Tim yang dipimpin Kabid Hukum Polda Jabar, Kombes Nur Hadi Handayani, menyatakan akan memberikan jawaban pada sidang berikutnya, yakni Selasa, 2 Juli 2024. Seketika, penonton sidang di ruangan bereaksi menyoraki. Hakim Eman pun menenangkan situasi sidang. Eman pun membacakan agenda sidang esok hari. Pada hari Rabu, 3 Juli 2024, sidang akan beragendakan pembuktian dari kubu Peggy. Sedangkan pada Kamis, 4 Juli 2024, agendanya pembuktian dari pihak Polda Jabar. Sedangkan pada Jumat, 5 Juli 2024, agendanya adalah kesimpulan, dan Senin, 8 Juli 2024, adalah putusan. Eman menekankan tentang apa saja yang akan dihadirkan pada sidang pembuktian dari kedua kubu. Pihak Peggy akan menghadirkan barang bukti, saksi dan ahli. Sedangkan pihak Polda Jabar tidak memiliki saksi. Pengakuan pihak Polda Jabar membuat tim kuasa hukum Peggy optimis memenangkan sidang. Selain soal tidak punya saksi, tawaran hakim untuk langsung menjawab gugatan kubu Peggy yang ditolak kubu Polda Jabar pun menjadi petunjuk. Bagi Marwan, hal itu menunjukkan Polda Jabar tidak siap. Kepolisian juga sudah ditanyakan dan kami menangkap jawaban dari mereka. Saksi tidak ada, ya kan? Saksi tidak ada. Mereka hanya mengajukan satu ahli.
Makanya nanti kita lihat, kemudian bukti apa lagi. Kalau seandainya ada bukti yang relevan, ayolah. Kalau seandainya saksi tidak ada, maka rasa-rasanya logika hukum saya menekankan kira-kira nggak ada saksi dalam perkara ini oleh pihak termohon. Kira-kira seperti itu. Polda Jabar memberikan jawaban dalam sidang pra-peradilan Peggy Setiawan terkait kasus Vida Cirebon pada Selasa 2 Juli 2024. Kuasa hukum Polda Jabar menyebut beberapa poin yang disampaikan pihak termohon termasuk penetapan Peggy sebagai tersangka. Polda Jabar menegaskan penetapan tersangka Peggy dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat sudah sesuai dengan alat bukti yang sah. Bahkan, Polda Jabar juga menekankan bahwa ada surat tugas dan surat perintah penyidikan lanjutan terkait kasus tersebut. Polda Jabar pun membantah seluruh dalil-dalil dalam gugatan yang disampaikan oleh tim kuasa hukum Peggy selaku pemohon. Menurut Polda Jabar, gugatan yang disampaikan oleh termohon sudah memasuki materi pokok perkara. Padahal, berdasarkan pasal 2 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 4 tahun 2016 tentang peninjauan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil. Tidak menjelaskan kepada tersangka kenapa motor tersangka diamankan oleh pihak kepolisian Polres Cirebon Kota. Namun saat ini saudara Kartini memberitahu kepada tersangka bahwa tersangka disuruh datang ke Polres Cirebon Kota. Dari Saudara Dede Kurniawan serta tersangka pernah bertemu sebanyak 1 kali. Bahwa tersangka menjelaskan maksud dari perkataan saudara Iman di dalam messenger tersebut dengan perkataan jahe pengen nyerang sumber, memastikan bahwa DD akan menyerang pingging sumber, dan tersangka menjawab, "Ai pengen menu kari nene baik, ai beli aja ake ngomong. Kalau mau ikut, ya ikut saja, jangan banyak ngomong." Namun tersangka tidak ikut atau tidak pergi ke sana. Tersangka tidak mengetahui pada tanggal 22 Agustus 2016 ada pertandingan sepak bola klub dalam negeri. Pada saat tinggal di Cirebon, pada tahun 2016, tersangka tidak pernah nongkrong dan berkumpul di depan SMPN 11 di Perjuangan Madasem Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Hanya tersangka pernah bahwa Peggy Setiawan dengan Peggy alias Peron merupakan orang yang sama. Hal tersebut berdasarkan keterangan 1. Saksi Saudara Sudirman bin Suratno yang menerangkan bahwa Saudara Peggy Setiawan alias Peron adalah teman saksi sejak SD di SD Negeri Pelandakan 1 Cirebon, dan saksi sejak kecil sering main bola bareng. Saudara Peggy Setiawan alias Peron yang saksi maksud adalah sebagaimana foto yang diperlihatkan dalam pemeriksaan saksi, yang membuat yakin karena saksi sejak kecil sudah main bersama dengan saudara Peggy Setiawan alias Peron, sehingga dari wajahnya saksi masih ingat, serta saudara Peggy alias Peron memiliki tato di tangan kanan, kalau tidak salah bergambar bintang. Bahwa pada saat saudara Peggy alias Peron datang ke depan SMP Negeri 11 Jalan Perjuangan Kesambi, Kota Cirebon dengan menggunakan 1 unit kendaraan smash warna pink, langsung memarkirkan kendaraannya di dalam gang, baru bergabung dengan kami sambil meminum minuman ciu dicampur dengan Dik Cola. 2. Saksi Saudara Singgih Galang menerangkan bahwa saksi merupakan teman saudara Peggy sejak kecil. Sejak tingkat sekolah dasar, saksi sering bermain dengan saudara Peggy alias Peron karena dahulu tempat tinggal kami berdekatan dan berada dalam RT yang sama. Saksi mengenali saudara Peggy memiliki nama lengkap Peggy Setiawan dan nama panggilan saudara Peggy alias Peron adalah Peron. Telah ditunjukkan foto saudara Peggy oleh penyidik dan saksi mengenali foto tersebut adalah Peggy alias Peron. Adapun saksi mengenal sepeda motor merek Suzuki Smash tersebut merupakan sepeda motor yang sering digunakan oleh saudara Peggy alias Peron. Awalnya sepeda motor tersebut berwarna pink, kemudian berubah warna dengan warna biru kuning. 3. Saksi Saudara Budi Rahmanto menerangkan bahwa saksi merupakan penyidik Polres Cirebon Kota yang dulu menangani laporan polisi nomor LP-953-B-8 Romawi -2016-JBR-CRB Kota tanggal 31 Agustus 2016 atas nama pelapor Rudiana sebelum dilimpahkan ke Polda Jawa Barat. Saksi juga merupakan salah satu penyidik yang melakukan upaya untuk pencarian DPO dari laporan polisi tersebut.
Saksi mendapatkan informasi bahwa saudara Peggy Setiawan alias Peron beralamat di Dusun 1 Blok Simaja, RT 002, RW 002, Desa Kepongpongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon. Saat itu saksi menuju rumahnya dan bertemu dengan saudari Kartini, adik-adik serta kakek dan nenek saudara Peggy Setiawan alias Peron. Saat itu tidak ditemukan saudara Peggy Setiawan alias Peron, namun bagian kanan ruang tamu terdapat foto saudara Peggy Setiawan alias Peron. Saksi berinisiatif memfoto-foto tersebut dan Brigadir Jaka mengamankan 1 unit sepeda motor Suzuki Smash warna biru kuning, namun nomor polisi terpasang di bagian depan B6247 PIK. Karena saudara Peggy Setiawan alias Peron tidak ditemukan, kami kembali ke kantor dengan membawa sepeda motor tersebut untuk diamankan. Adapun saksi mendapatkan foto saudara Peggy Setiawan alias Peron, saksi sempat memperlihatkan dan menanyakan kepada saudara Sudirman tentang foto tersebut. Dan saudara Sudirman menjawab bahwa foto yang saksi perlihatkan adalah betul foto dari saudara Peggy Setiawan alias Peron, orang yang bersama-sama melakukan tindak pidana perlindungan anak dan atau pembunuhan berencana dan atau pembunuhan. 4. Saksi saudara Okta Rangga Pratama menerangkan bahwa saksi kenal dengan orang yang bernama saudara Peggy karena satu daerah sering lewat ke rumah saksi dan sering nongkrong di SMP 11 Kesamping. Saksi saudara Aep bin Rudi Pelor menerangkan bahwa adapun sehingga saksi bisa melihat dan mengetahui para pelaku sering nongkrong di depan SMP Negeri 11 Jalan Perjuangan Kota Cirebon saat lewat dari tempat kerjaan saksi melintas menuju warung kopi di Jalan Perjuangan depan Mandua Kota Cirebon pada tanggal 27 Agustus 2016 sekitar jam 21.30 WIB karena saksi tidak melihat waktu dan jam. Mereka sudah berkumpul di depan SMP Negeri 11 Cirebon samping showroom mobil Jalan Perjuangan Maja Asem Kesambi Kota Cirebon. Adapun yang dilakukan oleh para pelaku yang sedang nongkrong di depan SMP Negeri 11 Cirebon terhadap 1 orang laki-laki dan 1 orang perempuan yang mengendarai 1 unit kendaraan R2 merek Yamaha Seon warna biru muda tersebut, yaitu sebelumnya pada saat melakukan pelemparan ada teriakan yang bahasa Jawa, namun saksi tidak mengetahui bahasanya, kemudian mengejar 1 orang laki-laki dan 1 orang perempuan yang mengendarai 1 unit kendaraan R2 merek Yamaha Vixen Seon karena biru muda, yang mana yang saksi lihat saat itu yang mengejarnya 4 motor, yang mana yang saksi lihat kendaraan yang mengejar yaitu 1 unit kendaraan R2 merek Honda Beat warna orange yang dikendarai oleh 2 orang, kemudian 1 unit kendaraan R2 merek Yamaha Sion Vixen warna merah yang dikendarai oleh 2 orang. Selanjutnya 1 kendaraan R2 merek Suzuki Satria-Fu warna hitam yang dikendarai oleh 2 orang dan 1 unit kendaraan R2 merek Yamaha Mio warna hitam yang dikendarai oleh 2 orang, yang mana 1 orang laki-laki dan 1 orang perempuan yang mengendarai 1 unit kendaraan R2 merek Yamaha Seon warna biru muda melintas di warung tempat saksi membeli minuman dan rokok. Dan saat itu saksi panik dan mengejar saudara Dede untuk pulang dan mengatakan pulang dek. Setelah itu saksi langsung menghidupkan motor yang saksi mengendarai menuju tempat cucian mobil di tempat saksi bekerja. Dan saat itu berpapasan dengan 4 motor yang mengejar 1 orang laki-laki, 1 orang perempuan yang mengendarai 1 unit kendaraan merek Yamaha Seon warna biru muda tersebut. Dan pada saat berpapasan, saksi melihat batu berserakan di tengah jalan, tepatnya di perbatasan Sekolah Man 2 Cirebon dengan SMP Negeri 11 Cirebon, dan setelah itu saksi tidak mengetahui kejadian selanjutnya. Bahwa pada saat melintas di depan SMP Negeri 11 Jalan Perjuangan Kota Cirebon melihat pelaku termasuk salah satunya Peggy. Bahwa saksi mengenal beberapa foto-foto pelaku yang ditunjukkan penyidik. Bahwa saksi membenarkan foto yang ditunjukkan oleh penyidik serta tersangka pernah bertemu sebanyak 1 kali. Bahwa tersangka menjelaskan maksud dari perkataan saudara Iman di dalam messenger tersebut dengan perkataan jahe pengen nyerang sumber, memastikan bahwa DJ akan menyerang pinggir sumber, dan tersangka menjawab ai pengen menu karin nene baik.
ai beli aja ake ngomong. Kalau mau ikut, ya ikut saja, jangan banyak ngomong. Namun tersangka tidak ikut atau tidak pergi ke sana. Tersangka tidak mengetahui pada tanggal 27 Agustus 2016 ada pertandingan sepak bola klub dalam negeri. Pada saat tinggal di Cirebon, pada tahun 2016 tersangka tidak pernah nongkrong dan berkumpul di depan SMPN 11 di Perjuangan Madasan Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Hanya tersangka pernah lewat dan singgah beberapa kali sekedar ngobrol selama 5-10 menit dengan teman-teman, di antaranya saudara Jaka. Yang tersangka kerjakan saat berada di Kamangir Kabupaten Bandung dan dari tanggal 13 Juli 2016 sampai dengan bulan Desember 2016 adalah membangun rumah saudara Agus alias Ko Acem, alamat Desa Racamanyar, Kecamatan Balera, Kabupaten Bandung, bersama bapak tersangka dan bernama Rudiawan, Harman Ularimu, dan saudara Mulyadi, saudara Supri, saudara Robi, dan saudara Suarsono alias Bondol. Bahwa tersangka tinggal pada saat membangun rumah saudara Agus alias Ko Acem, alamat di Desa Racamanyar, Kecamatan Balera, Kabupaten Bandung dari tanggal 13 Juli 2016 sampai awal Desember 2016. Karena di rumah berada di rumah bedeng yang lokasinya di sekitaran rumah yang dibangun milik saudara Agus alias Wahacen. Perlu tersangka jelaskan bahwa tersangka pada tanggal 6 Agustus 2016 tidak berada di Cirebon, sebagaimana status atas nama Peggy Setiawan milik tersangka yang mana status wasit terkini Facebook supaya teman-teman ini tersangka pada kepo atau belum tahu saja. Sidang pra-peradilan Peggy Setiawan menjadi sorotan publik yang digelar di Pengadilan Negeri Bandung pada Selasa 2 Juli 2024 hari ini. Publik pun dibuat geram mengetahui sederet pembuktian dari Polda Jawa Barat. Dalam persidangan, tim hukum Polda Jawa Barat mengungkapkan sederet bukti terkait penetapan tersangka oleh Peggy Setiawan. Di antaranya adalah prosedur penetapan tersangka Peggy Setiawan yang dianggap Polda Jawa Barat sudah sesuai. Polda Jawa Barat menggunakan kesaksian dari Sudirman untuk mentersangkakan Peggy Setiawan. Hal ini seusai Sudirman mengaku bahwa Peggy Setiawan ada di TKP. Polda Jawa Barat juga menggunakan kesaksian dari terpidana Eko yang mengaku bahwa Peggy Setiawan memukul korban hingga meninggal dunia. Selain itu, kesaksian dari AF juga menjadi penguat kepolisian Polda Jawa Barat, yang mana Polda Jawa Barat menuturkan AF mengaku melihat sosok para terpidana di TKP. Terkait bukti langsung Peggy Setiawan bersalah, Polda Jawa Barat menuturkan bahwa pihaknya tidak mengejar kesaksian langsung kejadian pembunuhan. Polda Jawa Barat juga menuturkan bahwa saksi mahkota sudah menjadi bukti kuat dugaan keterlibatan Peggy Setiawan. Mendengarkan paparan dari Polda Jawa Barat yang digelar hari ini, publik yang mengikuti persidangan juga langsung merespons berbagai narasi ketidakpercayaan pada polisi dikeluarkan. Bahkan banyak juga publik yang menyebut akan demo besar-besaran. Demo ini adalah bentuk mosi tak percaya pada pihak kepolisian. Polda Jawa Barat terang-terangan mengungkapkan tidak memiliki saksi pada sidang pra-peradilan tersangka Peggy Setiawan. Pihak kepolisian yang digugat hanya akan menghadirkan barang bukti dan ahli untuk menguatkan argumennya. Sementara, tim kuasa hukum Peggy akan menghadirkan saksi, barang bukti dan ahli. Polda Jabar akhirnya muncul di persidangan Pengadilan Negeri Bandung pada Senin, 1 Juli 2024. Pihak Peggy membacakan argumen pra-peradilannya di depan Hakim Tunggal Eman Sulaiman. Saat pembacaan gugatan rampung, Hakim sidang berlanjut membicarakan agenda selanjutnya. Kubu Peggy menyatakan ingin menyampaikan replik dan duplik. Hakim menanyakan kepada pihak Polda Jabar, apakah siap menjawab gugatan Peggy sekarang juga demi memperingkas agenda sidang. Tim yang dipimpin Kabid Hukum Polda Jabar, Kombes Nur Hadi Handayani, menyatakan akan memberikan jawaban pada sidang berikutnya, yakni Selasa, 2 Juli 2024. Seketika, penonton sidang di ruangan bereaksi menyoraki. Hakim Eman pun menenangkan situasi sidang. Eman pun membacakan agenda sidang esok hari. Pada hari Rabu, 3 Juli 2024, sidang akan beragendakan pembuktian dari kubu Peggy. Sedangkan pada Kamis, 4 Juli 2024, agendanya pembuktian dari pihak Polda Jabar. Sedangkan pada Jumat,
5 Juli 2024, agendanya adalah kesimpulan, dan Senin, 8 Juli 2024, adalah putusan. Eman menekankan tentang apa saja yang akan dihadirkan pada sidang pembuktian dari kedua kubu. Pihak Pegi akan menghadirkan barang bukti, saksi dan ahli. Sedangkan pihak Polda Jabar tidak memiliki saksi. Pengakuan pihak Polda Jabar membuat tim kuasa hukum Pegi optimis memenangkan sidang. Selain soal tidak punya saksi, tawaran hakim untuk langsung menjawab gugatan kubu Pegi yang ditolak kubu Polda Jabar pun menjadi petunjuk. Bagi Marwan, hal itu menunjukkan Polda Jabar tidak siap. Kepolisian juga sudah ditanyakan dan kami menangkap jawaban dari mereka. Saksi tidak ada. Ya kan? Saksi tidak ada, mereka hanya mengajukan satu ahli. Makanya nanti kita lihat, kemudian bukti apa lagi. Kalau seandainya ada bukti yang relevan, ayolah. Kalau seandainya saksi tidak ada, maka rasa-rasanya logika hukum saya menekankan kira-kira nggak ada saksi dalam perkara ini oleh pihak termohon. Kira-kira seperti itu. Polda Jabar memberikan jawaban dalam sidang pra-peradilan Peggy Setiawan terkait kasus Vida Cirebon pada Selasa 2 Juli 2024. Kuasa hukum Polda Jabar menyebut beberapa poin yang disampaikan pihak termohon termasuk penetapan Peggy sebagai tersangka. Polda Jabar menegaskan penetapan tersangka Peggy dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat sudah sesuai dengan alat bukti yang sah. Bahkan, Polda Jabar juga menekankan bahwa ada surat tugas dan surat perintah penyidikan lanjutan terkait kasus tersebut. Polda Jabar pun membantah seluruh dalil-dalil dalam gugatan yang disampaikan oleh tim kuasa hukum Peggy selaku pemohon. Menurut Polda Jabar, gugatan yang disampaikan oleh termohon sudah memasuki materi pokok perkara. Padahal, berdasarkan pasal 2 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 4 tahun 2016 tentang peninjauan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil. Tidak menjelaskan kepada tersangka kenapa motor tersangka diamankan oleh pihak kepolisian Polres Cirebon Kota. Namun saat ini saudara Kartini memberitahu kepada tersangka bahwa tersangka disuruh datang ke Polres Cirebon Kota. Dari Saudara Dede Kurniawan serta tersangka pernah bertemu sebanyak 1 kali. Bahwa tersangka menjelaskan maksud dari perkataan saudara Iman di dalam messenger tersebut dengan perkataan jahe pengen transumber, memastikan bahwa Dede akan menyerang pintu sumber dan tersangka menjawab, "Ai pengen melu kari nene baik, ai beli aja ake ngomong. Kalau mau ikut, ya ikut saja, jangan banyak ngomong." Namun tersangka tidak ikut atau tidak pergi ke sana. Tersangka tidak mengetahui pada tanggal 22 Agustus 2016 ada pertandingan sepak bola klub dalam negeri. Pada saat tinggal di Cirebon, pada tahun 2016 tersangka tidak pernah nongkrong dan berkumpul di depan SMPN 11 di Perjuangan Mandasem Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Hanya tersangka pernah bahwa Peggy Setiawan dengan Peggy alias Peron merupakan orang yang sama. Hal tersebut berdasarkan keterangan 1. Saksi Saudara Sudirman bin Suratno yang menerangkan bahwa Saudara Peggy Setiawan alias Peron adalah teman saksi sejak SD di SD Negeri Pelantakan 1 Cirebon dan saksi sejak kecil sering main bola bareng. Saudara Peggy Setiawan alias Peron yang saksi maksud adalah sebagaimana foto yang diperlihatkan dalam pemeriksaan saksi yang membuat yakin karena saksi sejak kecil sudah main bersama dengan saudara Peggy Setiawan alias Peron sehingga dari wajahnya saksi masih ingat serta saudara Peggy alias Peron memiliki tato di tangan kanan kalau tidak salah bergambar bintang. Bahwa pada saat saudara Peggy alias Peron datang ke depan SMP Negeri 11 Jalan Perjuangan Kesambi, Kota Cirebon dengan menggunakan satu unit kendaraan smash warna pink. Langsung memarkirkan kendaraannya di dalam gang. Baru bergabung dengan kami sambil meminum minuman ciu dicampur dengan Big Cola. 2. Saksi Saudara Singgih Galang menerangkan bahwa saksi merupakan teman saudara Peggy sejak kecil. Sejak tingkat sekolah dasar, saksi sering bermain dengan saudara Peggy alias Peron karena dahulu tempat tinggal kami berdekatan dan berada dalam RT yang sama. Saksi mengenali saudara Peggy memiliki nama lengkap Peggy Setiawan dan nama panggilan saudara Peggy alias Peron adalah Peron.
telah ditunjukkan foto saudara Peggy oleh penyidik dan saksi mengenali foto tersebut adalah Peggy alias Peron. Adapun saksi mengenal sepeda motor merek Suzuki Smash tersebut merupakan sepeda motor yang sering digunakan oleh saudara Peggy alias Peron. Awalnya sepeda motor tersebut berwarna pink, kemudian berubah warna dengan warna biru kuning. 3. Saksi saudara Budi Rahmanto menerangkan bahwa saksi merupakan penyidik Polres Cirebon Kota yang dulu menangani laporan polisi nomor LP-953-B-8 Romawi /2016-JBR CRB Kota tanggal 31 Agustus 2016 atas nama pelapor Rudiana sebelum dilimpahkan ke Polda Jawa Barat. Saksi juga merupakan salah satu penyidik yang melakukan upaya untuk pencarian DPO dari laporan polisi tersebut. Saksi mendapatkan informasi bahwa saudara Peggy Setiawan alias Peron beralamat di Dusun 1 Blok Simaja, RT 002, RW 002, Desa Kepongpongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon. Saat itu saksi menuju rumahnya dan bertemu dengan saudari Kartini, adik-adik serta kakek dan nenek saudara Peggy Setiawan alias Peron. Saat itu tidak ditemukan saudara Peggy Setiawan alias Peron, namun bagian kanan ruang tamu terdapat foto saudara Peggy Setiawan alias Peron. Saksi berinisiatif memfoto-foto tersebut dan Brigadir Jaka mengamankan 1 unit sepeda motor Suzuki Smash warna biru kuning, namun nomor polisi terpasang di bagian depan B6247 PIK. Karena saudara Peggy Setiawan alias Peron tidak ditemukan, kami kembali ke kantor dengan membawa sepeda motor tersebut untuk diamankan. Adapun saksi mendapatkan foto saudara Peggy Setiawan alias Peron, saksi sempat memperlihatkan dan menanyakan kepada saudara Sudirman tentang foto tersebut. Dan saudara Sudirman menjawab bahwa foto yang saksi perlihatkan adalah betul foto dari saudara Peggy Setiawan alias Peron, orang yang bersama-sama melakukan tindak pidana perlindungan anak dan atau pembunuhan berencana dan atau pembunuhan. 4. Saksi saudara Okta Rangga Pratama menerangkan bahwa saksi kenal dengan orang yang bernama saudara Peggy karena satu daerah sering lewat rumah saksi dan sering nongkrong di SMP 11 Kesambi. Saksi saudara Aep bin Rudi Pelor menerangkan bahwa adapun sehingga saksi bisa melihat dan mengetahui para pelaku sering nongkrong di depan SMP Negeri 11 Jalan Perjuangan Kota Cirebon saat lewat dari tempat kerjaan saksi melintas menuju warung kopi di Jalan Perjuangan depan Manduah Kota Cirebon pada tanggal 27 Agustus 2016 sekitar jam 21.30 WIB karena saksi tidak melihat waktu dan jam. Mereka sudah berkumpul di depan SMP Negeri 11 Cirebon samping showroom mobil Jalan Perjuangan Maja Asem Kesambi Kota Cirebon. Adapun yang dilakukan oleh para pelaku yang sedang nongkrong di depan SMP Negeri 11 Cirebon terhadap 1 orang laki-laki dan 1 orang perempuan yang mengendarai 1 unit kendaraan R2 merek Yamaha Seon warna biru muda tersebut, yaitu sebelumnya pada saat melakukan pelemparan ada teriakan yang bahasa Jawa, namun saksi tidak mengetahui bahasanya, kemudian mengejar 1 orang laki-laki dan 1 orang perempuan yang mengendarai 1 unit kendaraan R2 merek Yamaha Vision Seon karena biru muda, yang mana yang saksi lihat saat itu yang mengejarnya 4 motor, yang mana yang saksi lihat kendaraan yang mengejar yaitu 1 unit kendaraan R2 merek Honda Beat warna orange yang dikendarai oleh 2 orang, kemudian 1 unit kendaraan R2 merek Yamaha Sion Vision warna merah yang dikendarai oleh 2 orang. Selanjutnya 1 kendaraan R2 merek Suzuki Satria Fu warna hitam yang dikendarai oleh 2 orang dan 1 unit kendaraan R2 merek Yamaha Mio warna hitam yang dikendarai oleh 2 orang, yang mana 1 orang laki-laki dan 1 orang perempuan yang mengendarai 1 unit kendaraan R2 merek Yamaha Seon warna biru muda melintas di warung tempat saksi membeli minuman dan rokok. Dan saat itu saksi panik dan mengejar saudara Dede untuk pulang dan mengatakan pulang dek. Setelah itu saksi langsung menghidupkan motor yang saksi mengendarai menuju tempat cucian mobil di tempat saksi bekerja. Dan saat itu berpapasan dengan 4 motor yang mengejar 1 orang laki-laki, 1 orang perempuan yang mengendarai 1 unit kendaraan merek Yamaha Seon warna biru muda tersebut. Dan pada saat berpapasan, saksi melihat batu berserakan di tengah jalan, tepatnya di perbatasan Sekolah Man 2 Cirebon
dengan SMP Negeri 11 Cirebon, dan setelah itu saksi tidak mengetahui kejadian selanjutnya. Bahwa pada saat melintas di depan SMP Negeri 11 Jalan Perjuangan Kota Cirebon melihat pelaku termasuk salah satunya Peggy. Bahwa saksi mengenal beberapa foto-foto pelaku yang ditunjukkan penyidik. Bahwa saksi membenarkan foto yang ditunjukkan oleh penyidik serta tersangka pernah bertemu sebanyak 1 kali. Bahwa tersangka menjelaskan maksud dari perkataan saudara Iman di dalam messenger tersebut dengan perkataan jahe pengen nyerang sumber, memastikan bahwa DJ akan menyerang bikin sumber, dan tersangka menjawab, "Ai pengen menu kari nene baik, ai beli aja ake ngomong. Kalau mau ikut, ya ikut saja, jangan banyak ngomong." Namun tersangka tidak ikut atau tidak pergi ke sana. Tersangka tidak mengetahui pada tanggal 27 Agustus 2016 ada pertandingan sepak bola klub dalam negeri. Pada saat tinggal di Cirebon, pada tahun 2016, tersangka tidak pernah nongkrong dan berkumpul di depan SMPN 11 di Perjuangan Madasem Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Hanya tersangka pernah lewat dan singgah beberapa kali sekedar ngobrol selama 5-10 menit dengan teman-teman, di antaranya saudara Jaka. Yang tersangka kerjakan saat berada di Rekamaner Kabupaten Bandung dan dari tanggal 13 Juli 2016 sampai dengan bulan Desember 2016 adalah membangun rumah saudara Agus alias Ko Acem, alamat Desa Raja Manyar, Kecamatan Balena, Kabupaten Bandung, bersama bapak tersangka dan bernama Rudiawan, Parman Ularimu, dan saudara Mulyadi, saudara Supri, saudara Robi, dan saudara Suarsono alias Bondol. Bahwa tersangka tinggal pada saat membangun rumah saudara Agus alias Ko Acem, alamat di Desa Raja Manyar, Kecamatan Balenda, Kabupaten Bandung, dari tanggal 13 Juli 2016 sampai awal Desember 2016. Karena berada di rumah bedeng yang lokasinya di sekitaran rumah yang dibangun milik saudara Agus alias Wa'ajen. Perlu tersangka jelaskan bahwa tersangka pada tanggal 6 Agustus 2016 tidak berada di Cirebon, sebagaimana status atas nama Peggy Setiawan milik tersangka, yang mana status wasit terkini Facebook, supaya teman-teman ini tersangka pada kepo atau mau tahu saja. Sidang pra-peradilan Peggy Setiawan menjadi sorotan publik yang digelar di Pengadilan Negeri Bandung pada Selasa 2 Juli 2024 hari ini. Publik pun dibuat geram mengetahui sederet pembuktian dari Polda Jawa Barat. Dalam persidangan, tim hukum Polda Jawa Barat mengungkapkan sederet bukti terkait penetapan tersangka oleh Peggy Setiawan. Di antaranya adalah prosedur penetapan tersangka Peggy Setiawan yang dianggap Polda Jawa Barat sudah sesuai. Polda Jawa Barat menggunakan kesaksian dari Sudirman untuk mentersangkakan Peggy Setiawan. Hal ini seusai Sudirman mengaku bahwa Peggy Setiawan ada di TKP. Polda Jawa Barat juga menggunakan kesaksian dari terpidana Eko yang mengaku bahwa Peggy Setiawan memukul korban hingga meninggal dunia. Selain itu, kesaksian dari AF juga menjadi penguat kepolisian Polda Jawa Barat, yang mana Polda Jawa Barat menuturkan AF mengaku melihat sosok para terpidana di TKP. Terkait bukti langsung Peggy Setiawan bersalah, Polda Jawa Barat menuturkan bahwa pihaknya tidak mengejar kesaksian langsung kejadian pembunuhan. Polda Jawa Barat juga menuturkan bahwa saksi mahkota sudah menjadi bukti kuat dugaan keterlibatan Peggy Setiawan. Mendengarkan paparan dari Polda Jawa Barat yang digelar hari ini, publik yang mengikuti persidangan juga langsung merespons berbagai narasi ketidakpercayaan pada polisi dikeluarkan. Bahkan banyak juga publik yang menyebut akan demo besar-besaran. Demo ini adalah bentuk mosi tak percaya pada pihak kepolisian. Polda Jawa Barat terang-terangan mengungkapkan tidak memiliki saksi pada sidang pra-peradilan tersangka Peggy Setiawan. Pihak kepolisian yang digugat hanya akan menghadirkan barang bukti dan ahli untuk menguatkan argumennya. Sementara, tim kuasa hukum Peggy akan menghadirkan saksi, barang bukti dan ahli. Polda Jabar akhirnya muncul di persidangan Pengadilan Negeri Bandung pada Senin, 1 Juli 2024. Pihak Peggy membacakan argumen pra-peradilannya di depan Hakim Tunggal Eman Sulaiman.
Saat pembacaan gugatan rampung, hakim sidang berlanjut membicarakan agenda selanjutnya. Kubu Pegi menyatakan ingin menyampaikan replik dan duplik. Hakim menanyakan kepada pihak Polda Jabar, apakah siap menjawab gugatan Pegi sekarang juga demi memperingkas agenda sidang. Tim yang dipimpin Kabid Hukum Polda Jabar, Kombes Nur Hadi Handayani, menyatakan akan memberikan jawaban pada sidang berikutnya, yakni Selasa, 2 Juli 2024. Seketika, penonton sidang di ruangan bereaksi menyoraki. Hakim Eman pun menenangkan situasi sidang. Eman pun membacakan agenda sidang esok hari. Pada hari Rabu, 3 Juli 2024, sidang akan beragendakan pembuktian dari kubu Pegi. Sedangkan pada Kamis, 4 Juli 2024, agendanya pembuktian dari pihak Polda Jabar. Sedangkan pada Jumat, 5 Juli 2024, agendanya adalah kesimpulan, dan Senin, 8 Juli 2024, adalah putusan. Eman menekankan tentang apa saja yang akan dihadirkan pada sidang pembuktian dari kedua kubu. Pihak Pegi akan menghadirkan barang bukti, saksi dan ahli. Sedangkan pihak Polda Jabar tidak memiliki saksi. Pengakuan pihak Polda Jabar membuat tim kuasa hukum Pegi optimis memenangkan sidang. Selain soal tidak punya saksi, tawaran hakim untuk langsung menjawab gugatan kubu Pegi yang ditolak kubu Polda Jabar pun menjadi petunjuk. Bagi Marwan, hal itu menunjukkan Polda Jabar tidak siap. Kepolisian juga sudah ditanyakan dan kami menangkap jawaban dari mereka. Saksi tidak ada. Ya kan? Saksi tidak ada, mereka hanya mengajukan satu ahli. Makanya nanti kita lihat, kemudian bukti apa lagi. Kalau seandainya ada bukti yang relevan, ayolah. Kalau seandainya saksi tidak ada, maka rasa-rasanya logika hukum saya menekankan kira-kira nggak ada saksi dalam perkara ini oleh pihak termohon. Kira-kira seperti itu. Polda Jabar memberikan jawaban dalam sidang pra-peradilan Peggy Setiawan terkait kasus Vida Cirebon pada Selasa 2 Juli 2024. Kuasa hukum Polda Jabar menyebut beberapa poin yang disampaikan pihak termohon termasuk penetapan Peggy sebagai tersangka. Polda Jabar menegaskan penetapan tersangka Peggy dalam kasus pembunuhan Vina dan Egi di Cirebon, Jawa Barat sudah sesuai dengan alat bukti yang sah. Bahkan, Polda Jabar juga menekankan bahwa ada surat tugas dan surat perintah penyidikan lanjutan terkait kasus tersebut. Polda Jabar pun membantah seluruh dalil-dalil dalam gugatan yang disampaikan oleh tim kuasa hukum Peggy selaku pemohon. Menurut Polda Jabar, gugatan yang disampaikan oleh termohon sudah memasuki materi pokok perkara. Padahal, berdasarkan pasal 2 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang peninjauan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil. Tidak menjelaskan kepada tersangka kenapa motor tersangka diamankan oleh pihak kepolisian Polres Cirebon Kota. Namun saat ini saudara Kartini memberitahu kepada tersangka bahwa tersangka disuruh datang ke Polres Cirebon Kota. Dari Saudara Dede Kurniawan serta tersangka pernah bertemu sebanyak 1 kali. Bahwa tersangka menjelaskan maksud dari perkataan saudara Iman di dalam messenger tersebut dengan perkataan jahe pengen menyerang sumber, memastikan bahwa DG akan menyerang Piki sumber, dan tersangka menjawab, "Ai pengen melu kari nene baik, ai beli aja ake ngomong. Kalau mau ikut, ya ikut saja, jangan banyak ngomong." Namun tersangka tidak ikut atau tidak pergi ke sana. Tersangka tidak mengetahui pada tanggal 22 Agustus 2016 ada pertandingan sepak bola klub dalam negeri. Pada saat tinggal di Cirebon, pada tahun 2016 tersangka tidak pernah nongkrong dan berkumpul di depan SMPN 11 di Perjuangan Madasan Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Hanya tersangka pernah bahwa Peggy Setiawan dengan Peggy alias Peron merupakan orang yang sama. Hal tersebut berdasarkan keterangan 1. Saksi Saudara Sudirman bin Suratno yang menerangkan bahwa Saudara Peggy Setiawan alias Peron adalah teman saksi sejak SD di SD Negeri Pelandakan 1 Cirebon dan saksi sejak kecil sering main bola bareng. Saudara Peggy Setiawan alias Peron yang saksi maksud adalah
sebagaimana foto yang diperlihatkan dalam pemeriksaan saksi, yang membuat yakin karena saksi sejak kecil sudah main bersama dengan saudara Peggy Setiawan alias Peron, sehingga dari wajahnya saksi masih ingat serta saudara Peggy alias Peron memiliki tato di tangan kanan, kalau tidak salah bergambar bintang. Bahwa pada saat saudara Peggy alias Peron datang ke depan SMP Negeri 11 Jalan Perjuangan Kesambi, Kota Cirebon dengan menggunakan satu unit kendaraan smash warna pink, langsung memarkirkan kendaraannya di dalam gang, baru bergabung dengan kami sambil meminum minuman ciu dicampur dengan dik cola. 2. Saksi saudara Singgih Galang menerangkan bahwa saksi merupakan teman saudara Peggy sejak kecil. Sejak tingkat sekolah dasar, saksi sering bermain dengan saudara Peggy alias Peron karena dahulu tempat tinggal kami berdekatan dan berada dalam RT yang sama. Saksi mengenali saudara Peggy memiliki nama lengkap Peggy Setiawan dan nama panggilan saudara Peggy alias Peron adalah Peron. Telah ditunjukkan foto saudara Peggy oleh penyidik dan saksi mengenali foto tersebut adalah Peggy alias Peron. Adapun saksi mengenal sepeda motor merek Suzuki Smash tersebut merupakan sepeda motor yang sering digunakan oleh saudara Peggy alias Peron. Awalnya sepeda motor tersebut berwarna pink, kemudian berubah warna dengan warna biru kuning. 3. Saksi saudara Budi Rahmanto menerangkan bahwa saksi merupakan penyidik Polres Cirebon Kota yang dulu menangani laporan polisi nomor LP garing 953-B-8 Romawi garing 2016 garing JBR garing CRB Kota tanggal 31 Agustus 2016 atas nama pelapor Rudiana sebelum dilimpahkan ke Polda Jawa Barat. Saksi juga merupakan salah satu penyidik yang melakukan upaya untuk pencarian DPO dari laporan polisi tersebut. Saksi mendapatkan informasi bahwa saudara Peggy Setiawan alias Peron beralamat di Dusun 1 Blok Simaja, RT 002, RW 002, Desa Kepongpongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon. Saat itu saksi menuju rumahnya dan bertemu dengan saudari Kartini, adik-adik serta kakek dan nenek saudara Peggy Setiawan alias Peron. Saat itu tidak ditemukan saudara Peggy Setiawan alias Peron, namun bagian kanan ruang tamu terdapat foto saudara Peggy Setiawan alias Peron. Saksi berinisiatif memfoto-foto tersebut dan Brigadir Jaka mengamankan satu unit sepeda motor Suzuki Smash warna biru kuning, namun nomor polisi terpasang di bagian depan B6247PIK. Karena saudara Peggy Setiawan alias Peron tidak ditemukan, kami kembali ke kantor dengan membawa sepeda motor tersebut untuk diamankan. Adapun saksi mendapatkan foto saudara Peggy Setiawan alias Peron, saksi sempat memperlihatkan dan menanyakan kepada saudara Sudirman tentang foto tersebut. Dan saudara Sudirman menjawab bahwa foto yang saksi perlihatkan adalah betul foto dari saudara Peggy Setiawan alias Peron, orang yang bersama-sama melakukan tindak pidana perlindungan anak dan atau pembunuhan berencana dan atau pembunuhan. 4. Saksi saudara Okta Rangga Pratama menerangkan bahwa saksi kenal dengan orang yang bernama saudara Peggy karena satu daerah sering lewat ke rumah saksi dan sering nongkrong di SMP 11 Kesambi. Saksi saudara Aeb bin Rudi Pelor menerangkan bahwa adapun sehingga saksi bisa melihat dan mengetahui para pelaku sering nongkrong di depan SMP Negeri 11 Jalan Perjuangan Kota Cirebon saat lewat dari tempat kerjaan saksi melintas menuju warung kopi di Jalan Perjuangan depan Manduah Kota Cirebon pada tanggal 27 Agustus 2016 sekitar jam 21.30 WIB karena saksi tidak melihat waktu dan jam. Mereka sudah berkumpul di depan SMP Negeri 11 Cirebon samping showroom mobil Jalan Perjuangan Maja Asem Kesambi Kota Cirebon. Adapun yang dilakukan oleh para pelaku yang sedang nongkrong di depan SMP Negeri 11 Cirebon terhadap satu orang laki-laki dan satu orang perempuan yang mengendarai satu unit kendaraan R2 merek Yamaha Seon warna biru muda tersebut, yaitu sebelumnya pada saat melakukan pelemparan ada teriakan yang bahasa Jawa, namun saksi tidak mengetahui bahasanya, kemudian mengejar satu orang laki-laki dan satu orang perempuan yang mengendarai satu unit kendaraan R2 merek Yamaha Vixen Seon karena biru muda, yang mana yang saksi lihat saat itu yang mengejarnya 4 motor, yang mana yang saksi lihat kendaraan yang mengejar yaitu satu unit kendaraan R2 merek Honda Beat
warna orange yang dikendarai oleh 2 orang, kemudian 1 unit kendaraan R2 merek Yamaha Fiction warna merah yang dikendarai oleh 2 orang, selanjutnya 1 kendaraan R2 merek Suzuki Satria warna hitam yang dikendarai oleh 2 orang, dan 1 unit kendaraan R2 merek Yamaha Mio warna hitam yang dikendarai oleh 2 orang, yang mana 1 orang laki-laki dan 1 orang perempuan yang mengendarai 1 unit kendaraan R2 merek Yamaha warna biru muda melintas di warung tempat saksi membeli minuman dan rokok. Dan saat itu saksi panik dan mengejar saudara Dede untuk pulang dan mengatakan pulang dek. Setelah itu saksi langsung menghidupkan motor yang saksi mengendarai menuju tempat cucian mobil di tempat saksi bekerja. Dan saat itu berpapasan dengan 4 motor yang mengejar 1 orang laki-laki, 1 orang perempuan yang mengendarai 1 unit kendaraan merek Yamaha warna biru muda tersebut. Dan pada saat berpapasan, saksi melihat batu berserakan di tengah jalan, tepatnya di perbatasan Sekolah Man 2 Cirebon dengan SMP Negeri 11 Cirebon, dan setelah itu saksi tidak mengetahui kejadian selanjutnya. Bahwa pada saat melintas di depan SMP Negeri 11 Jalan Perjuangan Kota Cirebon melihat pelaku termasuk salah satunya Peggy. Bahwa saksi mengenal beberapa foto-foto pelaku yang ditunjukkan penyidik. Bahwa saksi membenarkan foto yang ditunjukkan oleh penyidik serta tersangka pernah bertemu sebanyak 1 kali. Bahwa tersangka menjelaskan maksud dari perkataan saudara Iman di dalam messenger tersebut dengan perkataan jahe pengen nyerang sumber, memastikan bahwa DJ akan menyerang bikin sumber, dan tersangka menjawab ai pengen melu kari nene baik, ai beli aja ake ngomong. Kalau mau ikut, ya ikut saja, jangan banyak ngomong. Namun tersangka tidak ikut atau tidak pergi ke sana. Tersangka tidak mengetahui pada tanggal 27 Agustus 2016 ada pertandingan sepak bola klub dalam negeri. Pada saat tinggal di Cirebon, pada tahun 2016 tersangka tidak pernah nongkrong dan berkumpul di depan SMPN 11 di Perjuangan Madasan Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Hanya tersangka pernah lewat dan singgah beberapa kali sekedar ngobrol selama 5-10 menit dengan teman-teman, di antaranya saudara Jaka. Yang tersangka kerjakan saat berada di Recamanyar Kabupaten Bandung dan dari tanggal 13 Juli 2016 sampai dengan bulan Desember 2016 adalah membangun rumah saudara Agus alias Ko Acem, alamat Desa Recamanyar, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung, bersama bapak tersangka dan bernama Rudiawan, Parman, saudara Ibu, dan saudara Mulyadi, saudara Supri, saudara Robi, dan saudara Soeharsono alias Bondol. Bahwa tersangka tinggal pada saat membangun rumah saudara Agus alias Ko Acem, alamat di Desa Recamanyar, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung dari tanggal 13 Juli 2016 sampai awal Desember 2016. Karena di rumah berada di rumah bedeng yang lokasinya di sekitaran rumah yang dibangun milik saudara Agus alias Ko Acem. Perlu tersangka jelaskan bahwa tersangka pada tanggal 6 Agustus 2016 tidak berada di Cirebon, sebagaimana status atas nama Peggy Setiawan milik tersangka, yang mana status wasit terkini Facebook, supaya teman-teman ini tersangka pada kepo atau mau tahu saja. Sidang pra-peradilan Peggy Setiawan menjadi sorotan publik yang digelar di Pengadilan Negeri Bandung pada Selasa 2 Juli 2024 hari ini. Publik pun dibuat geram mengetahui sederet pembuktian dari Polda Jawa Barat. Dalam persidangan, tim hukum Polda Jawa Barat mengungkapkan sederet bukti terkait penetapan tersangka oleh Peggy Setiawan. Di antaranya adalah prosedur penetapan tersangka Peggy Setiawan yang dianggap Polda Jawa Barat sudah sesuai. Polda Jawa Barat menggunakan kesaksian dari Sudirman untuk mentersangkakan Peggy Setiawan. Hal ini seusai Sudirman mengaku bahwa Peggy Setiawan ada di TKP.
Polda Jawa Barat juga menggunakan kesaksian dari terpidana Eko yang mengaku bahwa Peggy Setiawan memukul korban hingga meninggal dunia. Selain itu, kesaksian dari AF juga menjadi penguat kepolisian Polda Jawa Barat, yang mana Polda Jawa Barat menuturkan AF mengaku melihat sosok para terpidana di TKP. Terkait bukti langsung Peggy Setiawan bersalah, Polda Jawa Barat menuturkan bahwa pihaknya tidak mengejar kesaksian langsung kejadian pembunuhan. Polda Jawa Barat juga menuturkan bahwa saksi mahkota sudah menjadi bukti kuat dugaan keterlibatan Peggy Setiawan. Mendengarkan paparan dari Polda Jawa Barat yang digelar hari ini, publik yang mengikuti persidangan juga langsung merespons berbagai narasi ketidakpercayaan pada polisi dikeluarkan. Bahkan banyak juga publik yang menyebut akan demo besar-besaran. Demo ini adalah bentuk mosi tak percaya pada pihak kepolisian. Polda Jawa Barat terang-terangan mengungkapkan tidak memiliki saksi pada sidang pra-peradilan tersangka Peggy Setiawan. Pihak kepolisian yang digugat hanya akan menghadirkan barang bukti dan ahli untuk menguatkan argumennya. Sementara, tim kuasa hukum Peggy akan menghadirkan saksi, barang bukti dan ahli. Polda Jabar akhirnya muncul di persidangan Pengadilan Negeri Bandung pada Senin, 1 Juli 2024. Pihak Peggy membacakan argumen pra-peradilannya di depan Hakim Tunggal Eman Sulaiman. Saat pembacaan gugatan rampung, Hakim sidang berlanjut membicarakan agenda selanjutnya. Kubu Peggy menyatakan ingin menyampaikan replik dan duplik. Hakim menanyakan kepada pihak Polda Jabar, apakah siap menjawab gugatan Peggy sekarang juga demi memperingkas agenda sidang. Tim yang dipimpin Kabid Hukum Polda Jabar, Kombes Nur Hadi Handayani, menyatakan akan memberikan jawaban pada sidang berikutnya, yakni Selasa, 2 Juli 2024. Seketika, penonton sidang di ruangan bereaksi menyoraki. Hakim Eman pun menenangkan situasi sidang. Eman pun membacakan agenda sidang esok hari. Pada hari Rabu, 3 Juli 2024, sidang akan beragendakan pembuktian dari kubu Peggy. Sedangkan pada Kamis, 4 Juli 2024, agendanya pembuktian dari pihak Polda Jabar. Sedangkan pada Jumat, 5 Juli 2024, agendanya adalah kesimpulan, dan Senin, 8 Juli 2024, adalah putusan. Eman menekankan tentang apa saja yang akan dihadirkan pada sidang pembuktian dari kedua kubu. Pihak Peggy akan menghadirkan barang bukti, saksi dan ahli. Sedangkan pihak Polda Jabar tidak memiliki saksi. Pengakuan pihak Polda Jabar membuat tim kuasa hukum Peggy optimis memenangkan sidang. Selain soal tidak punya saksi, tawaran hakim untuk langsung menjawab gugatan kubu Peggy yang ditolak kubu Polda Jabar pun menjadi petunjuk. Bagi Marwan, hal itu menunjukkan Polda Jabar tidak siap. Kepolisian juga sudah ditanyakan dan kami menangkap jawaban dari mereka. Saksi tidak ada, ya kan? Saksi tidak ada. Mereka hanya mengajukan satu ahli. Makanya nanti kita lihat kemudian bukti apa lagi. Kalau seandainya ada bukti yang relevan, ayolah. Kalau seandainya saksi tidak ada, maka rasa-rasanya logika hukum saya menekankan kira-kira nggak ada saksi dalam perkara ini oleh pihak termohon. Kira-kira seperti itu. Polda Jabar memberikan jawaban dalam sidang pra-peradilan Peggy Setiawan terkait kasus Vida Cirebon pada Selasa 2 Juli 2024. Kuasa hukum Polda Jabar menyebut beberapa poin yang disampaikan pihak termohon termasuk penetapan Peggy sebagai tersangka. Polda Jabar menegaskan penetapan tersangka Peggy dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat sudah sesuai dengan alat bukti yang sah. Bahkan, Polda Jabar juga menekankan bahwa ada surat tugas dan surat perintah penyidikan lanjutan terkait kasus tersebut. Polda Jabar pun membantah seluruh dalil-dalil dalam gugatan yang disampaikan oleh tim kuasa hukum Peggy selaku pemohon. Menurut Polda Jabar, gugatan yang disampaikan oleh termohon sudah memasuki materi pokok perkara. Padahal, berdasarkan pasal 2 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang peninjauan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil. Tidak menjelaskan kepada tersangka kenapa motor tersangka diamankan oleh pihak kepolisian Polres Cirebon Kota. Namun saat ini saudara Kartini memberitahu kepada tersangka bahwa tersangka disuruh datang ke Polres Cirebon Kota. Dari Saudara Dede Kurniawan serta tersangka pernah bertemu sebanyak 1 kali. Bahwa tersangka menjelaskan maksud dari perkataan saudara Iman di dalam messenger tersebut dengan perkataan jahe pengen transumber, memastikan bahwa BJ
akan menyerang Piki sumber dan tersangka menjawab, "Ai pengen menu kari nenek baik, ai beli aja ake ngomong. Kalau mau ikut ya ikut saja, jangan banyak ngomong." Namun tersangka tidak ikut atau tidak pergi ke sana. Tersangka tidak mengetahui pada tanggal 22 Agustus 2016 ada pertandingan sepak bola klub dalam negeri. Pada saat tinggal di Cirebon pada tahun 2016, tersangka tidak pernah nongkrong dan berkumpul di depan SMPN 11 di Perjuangan Mandasan Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Hanya tersangka pernah bahwa Peggy Setiawan dengan Peggy alias Peron merupakan orang yang sama. Hal tersebut berdasarkan keterangan 1. Saksi Saudara Sudirman bin Suratno yang menerangkan bahwa Saudara Peggy Setiawan alias Peron adalah teman saksi sejak SD di SD Negeri Pelandakan 1 Cirebon dan saksi sejak kecil sering main bola bareng. Saudara Peggy Setiawan alias Peron yang saksi maksud adalah sebagaimana foto yang diperlihatkan dalam pemeriksaan saksi yang membuat yakin karena saksi sejak kecil sudah main bersama dengan Saudara Peggy Setiawan alias Peron, sehingga dari wajahnya saksi masih ingat serta Saudara Peggy alias Peron memiliki tato di tangan kanan, kalau tidak salah bergambar bintang. Bahwa pada saat Saudara Peggy alias Peron datang ke depan SMP Negeri 11 Jalan Perjuangan Kesambi, Kota Cirebon dengan menggunakan satu unit kendaraan smash warna pink, langsung memarkirkan kendaraannya di dalam gang, baru bergabung dengan kami sambil meminum minuman ciu dicampur dengan Dik Cola. 2. Saksi Saudara Singgih Galang menerangkan bahwa saksi merupakan teman Saudara Peggy sejak kecil. Sejak tingkat sekolah dasar, saksi sering bermain dengan Saudara Peggy alias Peron karena dahulu tempat tinggal kami berdekatan dan berada dalam RT yang sama. Saksi mengenali Saudara Peggy memiliki nama lengkap Peggy Setiawan dan nama panggilan Saudara Peggy alias Peron adalah Peron. Telah ditunjukkan foto Saudara Peggy oleh penyidik dan saksi mengenali foto tersebut adalah Peggy alias Peron. Adapun saksi mengenal sepeda motor merek Suzuki Smash tersebut merupakan sepeda motor yang sering digunakan oleh Saudara Peggy alias Peron. Awalnya sepeda motor tersebut berwarna pink, kemudian berubah warna dengan warna biru kuning. 3. Saksi Saudara Budi Rahmanto menerangkan bahwa saksi merupakan penyidik Polres Cirebon Kota yang dulu menangani laporan polisi nomor LP-953-B-8 Romawi /2016-JBR CRB Kota tanggal 31 Agustus 2016 atas nama pelapor Rudiana sebelum dilimpahkan ke Polda Jawa Barat. Saksi juga merupakan salah satu penyidik yang melakukan upaya untuk pencarian DPO dari laporan polisi tersebut. Saksi mendapatkan informasi bahwa Saudara Peggy Setiawan alias Peron beralamat di Dusun 1 Blok Simaja, RT 002, RW 002, Desa Kepongpongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon. Saat itu saksi menuju rumahnya dan bertemu dengan Saudari Kartini, adik-adik serta kakek dan nenek Saudara Peggy Setiawan alias Peron. Saat itu tidak ditemukan Saudara Peggy Setiawan alias Peron, namun bagian kanan ruang tamu terdapat foto Saudara Peggy Setiawan alias Peron. Saksi berinisiatif memfoto-foto tersebut dan Brigadir Jaka mengamankan satu unit sepeda motor Suzuki Smash warna biru kuning, namun nomor polisi terpasang di bagian depan B6247PIK. Karena Saudara Peggy Setiawan alias Peron tidak ditemukan, kami kembali ke kantor dengan membawa sepeda motor tersebut untuk diamankan. Adapun saksi mendapatkan foto Saudara Peggy Setiawan alias Peron, saksi sempat memperlihatkan dan menanyakan kepada Saudara Sudirman tentang foto tersebut. Dan Saudara Sudirman menjawab bahwa foto yang saksi perlihatkan adalah betul foto dari Saudara Peggy Setiawan alias Peron, orang yang bersama-sama melakukan tindak pidana perlindungan anak dan atau pembunuhan berencana dan atau pembunuhan. 4. Saksi Saudara Okta Rangga Pratama menerangkan bahwa saksi kenal dengan orang yang bernama Saudara Peggy karena satu daerah sering lewat ke rumah saksi dan sering nongkrong di SMP 11 Kesambi. Saksi Saudara Aep bin Rudi Pelor menerangkan bahwa adapun sehingga saksi bisa melihat dan mengetahui para pelaku sering nongkrong di depan SMP Negeri 11 Jalan Perjuangan Kota Cirebon saat lewat dari tempat kerjaan saksi melintas menuju warung kopi di Jalan Perjuangan depan Manduah Kota Cirebon.
pada tanggal 27 Agustus 2016 sekitar jam 21.30 WIB karena saksi tidak melihat waktu dan jam. Mereka sudah berkumpul di depan SMP Negeri 11 Cirebon, samping showroom mobil Jalan Perjuangan Maja Asem, Kesambi, Kota Cirebon. Adapun yang dilakukan oleh para pelaku yang sedang nongkrong di depan SMP Negeri 11 Cirebon terhadap satu orang laki-laki dan satu orang perempuan yang mengendarai satu unit kendaraan R2 merek Yamaha Seon warna biru muda tersebut, yaitu sebelumnya pada saat melakukan pelemparan ada teriakan yang bahasa Jawa, namun saksi tidak mengetahui bahasanya, kemudian mengejar satu orang laki-laki dan satu orang perempuan yang mengendarai satu unit kendaraan R2 merek Yamaha Vixen Seon karena biru muda, yang mana yang saksi lihat saat itu yang mengejarnya 4 motor, yang mana yang saksi lihat kendaraan yang mengejar yaitu satu unit kendaraan R2 merek Honda Beat warna orange yang dikendarai oleh 2 orang, kemudian satu unit kendaraan R2 merek Yamaha Sion Vixen warna merah yang dikendarai oleh 2 orang. Selanjutnya satu kendaraan R2 merek Suzuki Satria-Fu warna hitam yang dikendarai oleh 2 orang, dan satu unit kendaraan R2 merek Yamaha Mio warna hitam yang dikendarai oleh 2 orang, yang mana satu orang laki-laki dan satu orang perempuan yang mengendarai satu unit kendaraan R2 merek Yamaha Seon warna biru muda melintas di warung tempat saksi membeli minuman dan rokok. Dan saat itu saksi panik dan mengejar saudara Dede untuk pulang dan mengatakan pulang dek. Setelah itu saksi langsung menghidupkan motor yang saksi mengendarai menuju tempat cucian mobil di tempat saksi bekerja. Dan saat itu berpapasan dengan 4 motor yang mengejar satu orang laki-laki, satu orang perempuan yang mengendarai satu unit kendaraan merek Yamaha Seon warna biru muda tersebut. Dan pada saat berpapasan, saksi melihat batu berserakan di tengah jalan, tepatnya di perbatasan Sekolah Man 2 Cirebon dengan SMP Negeri 11 Cirebon, dan setelah itu saksi tidak mengetahui kejadian selanjutnya. Bahwa pada saat melintas di depan SMP Negeri 11 Jalan Perjuangan Kota Cirebon melihat pelaku termasuk salah satunya Peggy. Bahwa saksi mengenal beberapa foto-foto pelaku yang ditunjukkan penyidik. Bahwa saksi membenarkan foto yang ditunjukkan oleh penyidik serta tersangka pernah bertemu sebanyak 1 kali. Bahwa tersangka menjelaskan maksud dari perkataan saudara Iman di dalam messenger tersebut dengan perkataan jahe pengen menyerang sumber, memastikan bahwa DJ akan menyerang bikin sumber, dan tersangka menjawab, "Ai pengen menu kari nene baik, ai beli aja ake ngomong. Kalau mau ikut, ya ikut saja, jangan banyak ngomong." Namun tersangka tidak ikut atau tidak pergi ke sana. Tersangka tidak mengetahui pada tanggal 22 Agustus 2016 ada pertandingan sepak bola klub dalam negeri. Pada saat tinggal di Cirebon pada tahun 2016, tersangka tidak pernah nongkrong dan berkumpul di depan SMPN 11 di Perjuangan Madasem, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Hanya tersangka pernah lewat dan singgah beberapa kali sekedar ngobrol selama 5-10 menit dengan teman-teman, diantaranya saudara Jaka. Yang tersangka kerjakan saat berada di Recamanyar, Kabupaten Bandung, dan dari tanggal 13 Juli 2016 sampai dengan bulan Desember 2016 adalah membangun rumah saudara Agus alias Ko Acem, alamat Desa Recamanyar, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung, bersama bapak tersangka dan bernama Rudiawan, Harman, saudara Ibu, dan saudara Mulyadi, saudara Supri, saudara Robi, dan saudara Suharsono alias Bondol. Bahwa tersangka tinggal pada saat membangun rumah saudara Agus alias Ko Acem, alamat di Desa Recamanyar, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung, dari tanggal 13 Juli 2016 sampai awal Desember 2016. Karena berada di rumah bedeng yang lokasinya di sekitaran rumah yang dibangun milik saudara Agus alias Ko Acem. Perlu tersangka jelaskan bahwa tersangka pada tanggal 6 Agustus 2016 tidak berada di Cirebon, sebagaimana status atas nama Peggy Setiawan milik tersangka, yang mana status lokasi terkini Facebook
supaya teman-teman ini tersangka pada kepo atau belum tahu saja. Sidang pra-peradilan Peggy Setiawan menjadi sorotan publik yang digelar di Pengadilan Negeri Bandung pada Selasa 2 Juli 2024 hari ini. Publik pun dibuat geram mengetahui sederet pembuktian dari Polda Jawa Barat. Dalam persidangan, tim hukum Polda Jawa Barat mengungkapkan sederet bukti terkait penetapan tersangka oleh Peggy Setiawan. Di antaranya adalah prosedur penetapan tersangka Peggy Setiawan yang dianggap Polda Jawa Barat sudah sesuai. Polda Jawa Barat menggunakan kesaksian dari Sudirman untuk mentersangkakan Peggy Setiawan. Hal ini seusai Sudirman mengaku bahwa Peggy Setiawan ada di TKP. Polda Jawa Barat juga menggunakan kesaksian dari terpidana Eko yang mengaku bahwa Peggy Setiawan memukul korban hingga meninggal dunia. Selain itu, kesaksian dari Aep juga menjadi penguat kepolisian Polda Jawa Barat, yang mana Polda Jawa Barat menuturkan Aep mengaku melihat sosok para terpidana di TKP. Terkait bukti langsung Peggy Setiawan bersalah, Polda Jawa Barat menuturkan bahwa pihaknya tidak mengejar kesaksian langsung kejadian pembunuhan. Polda Jawa Barat juga menuturkan bahwa saksi mahkota sudah menjadi bukti kuat dugaan keterlibatan Peggy Setiawan. Mendengarkan paparan dari Polda Jawa Barat yang digelar hari ini, publik yang mengikuti persidangan juga langsung merespons berbagai narasi ketidakpercayaan pada polisi dikeluarkan. Bahkan banyak juga publik yang menyebut akan demo besar-besaran. Demo ini adalah bentuk mosi tak percaya pada pihak kepolisian. Polda Jawa Barat terang-terangan mengungkapkan tidak memiliki saksi pada sidang pra-peradilan tersangka Peggy Setiawan. Pihak kepolisian yang digugat hanya akan menghadirkan barang bukti dan ahli untuk menguatkan argumennya. Sementara, tim kuasa hukum Peggy akan menghadirkan saksi, barang bukti dan ahli. Polda Jabar akhirnya muncul di persidangan Pengadilan Negeri Bandung pada Senin, 1 Juli 2024. Pihak Peggy membacakan argumen pra-peradilannya di depan Hakim Tunggal Eman Sulaiman. Saat pembacaan gugatan rampung, Hakim sidang berlanjut membicarakan agenda selanjutnya. Kubu Peggy menyatakan ingin menyampaikan replik dan duplik. Hakim menanyakan kepada pihak Polda Jabar, apakah siap menjawab gugatan Peggy sekarang juga demi memperingkas agenda sidang. Tim yang dipimpin Kabid Hukum Polda Jabar, Kombes Nur Hadi Handayani, menyatakan akan memberikan jawaban pada sidang berikutnya, yakni Selasa, 2 Juli 2024. Seketika, penonton sidang di ruangan bereaksi menyoraki. Hakim Eman pun menenangkan situasi sidang. Eman pun membacakan agenda sidang esok hari. Pada hari Rabu, 3 Juli 2024, sidang akan beragendakan pembuktian dari kubu Peggy. Sedangkan pada Kamis, 4 Juli 2024, agendanya pembuktian dari pihak Polda Jabar. Sedangkan pada Jumat, 5 Juli 2024, agendanya adalah kesimpulan, dan Senin, 8 Juli 2024, adalah putusan. Eman menekankan tentang apa saja yang akan dihadirkan pada sidang pembuktian dari kedua kubu. Pihak Peggy akan menghadirkan barang bukti, saksi dan ahli. Sedangkan pihak Polda Jabar tidak memiliki saksi. Pengakuan pihak Polda Jabar membuat tim kuasa hukum Peggy optimis memenangkan sidang. Selain soal tidak punya saksi, tawaran hakim untuk langsung menjawab gugatan kubu Peggy yang ditolak kubu Polda Jabar pun menjadi petunjuk. Bagi Marwan, hal itu menunjukkan Polda Jabar tidak siap. Kepolisian juga sudah ditanyakan dan kami menangkap jawaban dari mereka. Saksi tidak ada, ya kan? Saksi tidak ada. Mereka hanya mengajukan satu ahli. Makanya nanti kita lihat kemudian bukti apa lagi. Kalau seandainya ada bukti yang relevan, ayolah. Kalau seandainya saksi tidak ada, maka rasa-rasanya logika hukum saya menekankan kira-kira nggak ada saksi dalam perkara ini oleh pihak termohon. Kira-kira seperti itu. Polda Jabar memberikan jawaban dalam sidang pra-peradilan Peggy Setiawan terkait kasus Vida Cirebon pada Selasa 2 Juli 2024. Kuasa hukum Polda Jabar menyebut beberapa poin yang disampaikan pihak termohon termasuk penetapan Peggy sebagai tersangka. Polda Jabar menegaskan penetapan tersangka Peggy dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat sudah sesuai dengan alat bukti yang sah. Bahkan, Polda Jabar juga menekankan bahwa ada surat tugas dan surat perintah penyidikan lanjutan terkait kasus tersebut. Polda Jabar pun membantah seluruh dalil-dalil dalam gugatan yang disampaikan oleh tim kuasa hukum Peggy selaku pemohon.
Menurut Polda Jabar, gugatan yang disampaikan oleh termohon sudah memasuki materi pokok perkara. Padahal berdasarkan pasal 2 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 4 tahun 2016 tentang peninjauan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil. Tidak menjelaskan kepada tersangka kenapa motor tersangka diamankan oleh pihak kepolisian Polres Cirebon Kota. Namun saat ini saudara Kartini memberitahu kepada tersangka bahwa tersangka disuruh datang ke Polres Cirebon Kota. Dari saudara Dede Kurniawan serta tersangka pernah bertemu sebanyak 1 kali. Bahwa tersangka menjelaskan maksud dari perkataan saudara Iman di dalam messenger tersebut dengan perkataan jahe pengen menyerang sumber, memastikan bahwa DJ akan menyerang bikin sumber, dan tersangka menjawab, "Ai pengen menu tadi nenek baik, ai beli aja ake ngomong. Kalau mau ikut ya ikut saja, jangan banyak ngomong." Namun tersangka tidak ikut atau tidak pergi ke sana. Tersangka tidak mengetahui pada tanggal 22 Agustus 2016 ada pertandingan sepak bola klub dalam negeri. Pada saat tinggal di Cirebon, pada tahun 2016 tersangka tidak pernah nongkrong dan berkumpul di depan SMPN 11 di Perjuangan Madasan Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Hanya tersangka pernah bahwa Peggy Setiawan dengan Peggy alias Peron merupakan orang yang sama. Hal tersebut berdasarkan keterangan 1. Saksi saudara Sudirman bin Suratno yang menerangkan bahwa saudara Peggy Setiawan alias Peron adalah teman saksi sejak SD di SD Negeri Pelandakan 1 Cirebon dan saksi sejak kecil sering main bola bareng. Saudara Peggy Setiawan alias Peron yang saksi maksud adalah sebagaimana foto yang diperlihatkan dalam pemeriksaan saksi yang membuat yakin karena saksi sejak kecil sudah main bersama dengan saudara Peggy Setiawan alias Peron, sehingga dari wajahnya saksi masih ingat serta saudara Peggy alias Peron memiliki tato di tangan kanan, kalau tidak salah bergambar bintang. Bahwa pada saat saudara Peggy alias Peron datang ke depan SMP Negeri 11 Jalan Perjuangan Kesambi, Kota Cirebon dengan menggunakan 1 unit kendaraan smash warna pink, langsung memarkirkan kendaraannya di dalam gang, baru bergabung dengan kami sambil meminum minuman ciu dicampur dengan Dik Cola. 2. Saksi saudara Singgih Galang menerangkan bahwa saksi merupakan teman saudara Peggy sejak kecil. Sejak tingkat sekolah dasar, saksi sering bermain dengan saudara Peggy alias Peron karena dahulu tempat tinggal kami berdekatan dan berada dalam RT yang sama. Saksi mengenali saudara Peggy memiliki nama lengkap Peggy Setiawan dan nama panggilan saudara Peggy alias Peron adalah Peron. Telah ditunjukkan foto saudara Peggy oleh penyidik dan saksi mengenali foto tersebut adalah Peggy alias Peron. Adapun saksi mengenal sepeda motor merek Suzuki Smash tersebut merupakan sepeda motor yang sering digunakan oleh saudara Peggy alias Peron. Awalnya sepeda motor tersebut berwarna pink, kemudian berubah warna dengan warna biru kuning. 3. Saksi saudara Budi Rahmanto menerangkan bahwa saksi merupakan penyidik Polres Cirebon Kota yang dulu menangani laporan polisi nomor LP garing 953 garing B garing 8 Romawi garing 2016 garing JBR garing CRB Kota tanggal 31 Agustus 2016 atas nama pelapor Rudiana sebelum dilimpahkan ke Polda Jawa Barat. Saksi juga merupakan salah satu penyidik yang melakukan upaya untuk pencarian DPO dari laporan polisi tersebut. Saksi mendapatkan informasi bahwa saudara Peggy Setiawan alias Peron beralamat di Dusun 1 Blok Simaja, RT 002, RW 002, Desa Kepongpongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon. Saat itu saksi menuju rumahnya dan bertemu dengan saudari Kartini, adik-adik serta kakek dan nenek saudara Peggy Setiawan alias Peron. Saat itu tidak ditemukan saudara Peggy Setiawan alias Peron, namun bagian kanan ruang tamu terdapat foto saudara Peggy Setiawan alias Peron. Saksi berinisiatif memfoto foto tersebut dan Brigadir Jaka mengamankan 1 unit sepeda motor Suzuki Smash warna biru kuning, namun nomor polisi terpasang di bagian depan B6247 PIK. Karena saudara Peggy Setiawan alias Peron tidak ditemukan, kami kembali ke kantor dengan membawa sepeda motor tersebut untuk diamankan.
Adapun saksi mendapatkan foto saudara Peggy Setiawan alias Peron, saksi sempat memperlihatkan dan menanyakan kepada saudara Sudirman tentang foto tersebut. Dan saudara Sudirman menjawab bahwa foto yang saksi perlihatkan adalah betul foto dari saudara Peggy Setiawan alias Peron, orang yang bersama-sama melakukan tindak pidana perlindungan anak dan atau pembunuhan berencana dan atau pembunuhan. 4. Saksi saudara Okta Rangga Pratama menerangkan bahwa saksi kenal dengan orang yang bernama saudara Peggy karena satu daerah sering lewat ke rumah saksi dan sering nongkrong di SMP 11 Kesamping. Saksi saudara Aep bin Rudi Pelor menerangkan bahwa adapun sehingga saksi bisa melihat dan mengetahui para pelaku sering nongkrong di depan SMP Negeri 11 Jalan Perjuangan Kota Cirebon saat lewat dari tempat kerjaan saksi melintas menuju warung kopi di Jalan Perjuangan depan Mandua Kota Cirebon pada tanggal 27 Agustus 2016 sekitar jam 21.30 WIB karena saksi tidak melihat waktu dan jam. Mereka sudah berkumpul di depan SMP Negeri 11 Cirebon samping showroom mobil Jalan Perjuangan Maja Asem Kesambi Kota Cirebon. Adapun yang dilakukan oleh para pelaku yang sedang nongkrong di depan SMP Negeri 11 Cirebon terhadap satu orang laki-laki dan satu orang perempuan yang mengendarai satu unit kendaraan R2 merek Yamaha Seon warna biru muda tersebut, yaitu sebelumnya pada saat melakukan pelemparan ada teriakan yang bahasa Jawa, namun saksi tidak mengetahui bahasanya, kemudian mengejar satu orang laki-laki dan satu orang perempuan yang mengendarai satu unit kendaraan R2 merek Yamaha Vixen Xeon karena biru muda, yang mana yang saksi lihat saat itu yang mengejarnya 4 motor, yang mana yang saksi lihat kendaraan yang mengejar yaitu satu unit kendaraan R2 merek Honda Beat warna orange yang dikendarai oleh 2 orang, kemudian satu unit kendaraan R2 merek Yamaha Sion Vixen warna merah yang dikendarai oleh 2 orang. Selanjutnya satu kendaraan R2 merek Suzuki Satria Fu warna hitam yang dikendarai oleh 2 orang, dan satu unit kendaraan R2 merek Yamaha Mio warna hitam yang dikendarai oleh 2 orang, yang mana satu orang laki-laki dan satu orang perempuan yang mengendarai satu unit kendaraan R2 merek Yamaha Xeon warna biru muda melintas di warung tempat saksi membeli minuman dan rokok. Dan saat itu saksi panik dan mengejar saudara Dede untuk pulang dan mengatakan pulang dek. Setelah itu saksi langsung menghidupkan motor yang saksi mengendarai menuju tempat cucian mobil di tempat saksi bekerja. Dan saat itu berpapasan dengan 4 motor yang mengejar satu orang laki-laki, satu orang perempuan yang mengendarai satu unit kendaraan merek Yamaha Xeon warna biru muda tersebut. Dan pada saat berpapasan, saksi melihat batu berserakan di tengah jalan, tepatnya di perbatasan Sekolah Mandua Cirebon dengan SMP Negeri 11 Cirebon, dan setelah itu saksi tidak mengetahui kejadian selanjutnya. Bahwa pada saat melintas di depan SMP Negeri 11 Jalan Perjuangan Kota Cirebon melihat pelaku termasuk salah satunya Peggy. Bahwa saksi mengenal beberapa foto-foto pelaku yang ditunjukkan penyidik. Bahwa saksi membenarkan foto yang ditunjukkan oleh penyidik serta tersangka pernah bertemu sebanyak 1 kali. Bahwa tersangka menjelaskan maksud dari perkataan saudara Iman di dalam messenger tersebut dengan perkataan jahe pengen menyerang sumber, memastikan bahwa DJ akan menyerang pingging sumber, dan tersangka menjawab, "Ai pengen menu kari nene baik, ai beli aja ake ngomong. Kalau mau ikut, ya ikut saja, jangan banyak ngomong." Namun tersangka tidak ikut atau tidak pergi ke sana. Tersangka tidak mengetahui pada tanggal 27 Agustus 2016 ada pertandingan sepak bola klub dalam negeri. Pada saat tinggal di Cirebon pada tahun 2016, tersangka tidak pernah nongkrong dan berkumpul di depan SMPN 11 di Perjuangan Madasem Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Hanya tersangka pernah lewat dan singgah beberapa kali sekedar ngobrol selama 5-10 menit dengan teman-teman, diantaranya saudara Jaka. Yang tersangka kerjakan saat berada di Rekamannya Kabupaten Bandung dan
dari tanggal 13 Juli 2016 sampai dengan bulan Desember 2016 adalah membangun rumah saudara Agus alias Ko Acem, alamat Desa Racamanyar, Kecamatan Baleena, Kabupaten Bandung, bersama bapak tersangka dan bernama Rudiawan, Parman, Ularimu, dan saudara Mulyadi, saudara Sukri, saudara Robi, dan saudara Soeharsono alias Bondol, bahwa tersangka tinggal pada saat membangun rumah saudara Agus alias Ko Acem, alamat di Desa Racamanyar, Kecamatan Baleena, Kabupaten Bandung, dari tanggal 13 Juli 2016 sampai awal Desember 2016. Karena di rumah berada di rumah bedeng yang lokasinya di sekitaran rumah yang dibangun milik saudara Agus alias Ko Acem. Perlu tersangka jelaskan bahwa tersangka pada tanggal 6 Agustus 2016 tidak berada di Cirebon, sebagaimana status atas nama Peggy Setiawan milik tersangka yang mana status wasit terkini Facebook, supaya teman-teman ini tersangka pada kepo atau mau tahu saja. Sidang pra-peradilan Peggy Setiawan menjadi sorotan publik yang digelar di Pengadilan Negeri Bandung pada Selasa 2 Juli 2024 hari ini. Publik pun dibuat geram mengetahui sederet pembuktian dari Polda Jawa Barat. Dalam persidangan, tim hukum Polda Jawa Barat mengungkapkan sederet bukti terkait penetapan tersangka oleh Peggy Setiawan. Di antaranya adalah prosedur penetapan tersangka Peggy Setiawan yang dianggap Polda Jawa Barat sudah sesuai. Polda Jawa Barat menggunakan kesaksian dari Sudirman untuk mentersangkakan Peggy Setiawan. Hal ini seusai Sudirman mengaku bahwa Peggy Setiawan ada di TKP. Polda Jawa Barat juga menggunakan kesaksian dari terpidana Eko yang mengaku bahwa Peggy Setiawan memukul korban hingga meninggal dunia. Selain itu, kesaksian dari AF juga menjadi penguat kepolisian Polda Jawa Barat, yang mana Polda Jawa Barat menuturkan AF mengaku melihat sosok para terpidana di TKP. Terkait bukti langsung Peggy Setiawan bersalah, Polda Jawa Barat menuturkan bahwa pihaknya tidak mengejar kesaksian langsung kejadian pembunuhan. Polda Jawa Barat juga menuturkan bahwa saksi mahkota sudah menjadi bukti kuat dugaan keterlibatan Peggy Setiawan. Mendengarkan paparan dari Polda Jawa Barat yang digelar hari ini, publik yang mengikuti persidangan juga langsung merespons berbagai narasi ketidakpercayaan pada polisi dikeluarkan. Bahkan banyak juga publik yang menyebut akan demo besar-besaran. Demo ini adalah bentuk mosi tak percaya pada pihak kepolisian. Polda Jawa Barat terang-terangan mengungkapkan tidak memiliki saksi pada sidang pra-peradilan tersangka Peggy Setiawan. Pihak kepolisian yang digugat hanya akan menghadirkan barang bukti dan ahli untuk menguatkan argumennya. Sementara, tim kuasa hukum Peggy akan menghadirkan saksi, barang bukti dan ahli. Polda Jabar akhirnya muncul di persidangan Pengadilan Negeri Bandung pada Senin, 1 Juli 2024. Pihak Peggy membacakan argumen pra-peradilannya di depan Hakim Tunggal Eman Sulaiman. Saat pembacaan gugatan rampung, Hakim sidang berlanjut membicarakan agenda selanjutnya. Kubu Peggy menyatakan ingin menyampaikan replik dan duplik. Hakim menanyakan kepada pihak Polda Jabar, apakah siap menjawab gugatan Peggy sekarang juga demi memperingkas agenda sidang. Tim yang dipimpin Kabid Hukum Polda Jabar, Kombes Nur Hadi Handayani, menyatakan akan memberikan jawaban pada sidang berikutnya, yakni Selasa, 2 Juli 2024. Seketika, penonton sidang di ruangan bereaksi menyoraki. Hakim Eman pun menenangkan situasi sidang. Eman pun membacakan agenda sidang esok hari. Pada hari Rabu, 3 Juli 2024, sidang akan beragendakan pembuktian dari kubu Peggy. Sedangkan pada Kamis, 4 Juli 2024, agendanya pembuktian dari pihak Polda Jabar. Sedangkan pada Jumat, 5 Juli 2024, agendanya adalah kesimpulan, dan Senin, 8 Juli 2024, adalah putusan. Eman menekankan tentang apa saja yang akan dihadirkan pada sidang pembuktian dari kedua kubu. Pihak Peggy akan menghadirkan barang bukti, saksi dan ahli. Sedangkan pihak Polda Jabar tidak memiliki saksi. Pengakuan pihak Polda Jabar membuat tim kuasa hukum Peggy optimis memenangkan sidang. Selain soal tidak punya saksi, tawaran hakim untuk langsung menjawab gugatan kubu Peggy yang ditolak kubu Polda Jabar pun menjadi petunjuk. Bagi Marwan, hal itu menunjukkan Polda Jabar tidak siap. Kepolisian juga sudah ditanyakan dan kami menangkap jawaban dari mereka. Saksi tidak ada.
Ya kan, saksi tidak ada, mereka hanya mengajukan satu ahli. Makanya nanti kita lihat, kemudian bukti apa lagi. Kalau seandainya ada bukti yang relevan, ayolah. Kalau seandainya saksi tidak ada, maka rasa-rasanya logika hukum saya menekankan kira-kira nggak ada saksi dalam perkara ini oleh pihak termohon. Kira-kira seperti itu. Polda Jabar memberikan jawaban dalam sidang pra-peradilan Peggy Setiawan terkait kasus Vida Cirebon pada Selasa 2 Juli 2024. Kuasa hukum Polda Jabar menyebut beberapa poin yang disampaikan pihak termohon termasuk penetapan Peggy sebagai tersangka. Polda Jabar menegaskan penetapan tersangka Peggy dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat sudah sesuai dengan alat bukti yang sah. Bahkan, Polda Jabar juga menekankan bahwa ada surat tugas dan surat perintah penyidikan lanjutan terkait kasus tersebut. Polda Jabar pun membantah seluruh dalil-dalil dalam gugatan yang disampaikan oleh tim kuasa hukum Peggy selaku pemohon. Menurut Polda Jabar, gugatan yang disampaikan oleh termohon sudah memasuki materi pokok perkara. Padahal, berdasarkan pasal 2 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang peninjauan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil. Tidak menjelaskan kepada tersangka kenapa motor tersangka diamankan oleh pihak kepolisian Polres Cirebon Kota. Namun saat ini saudara Kartini memberitahu kepada tersangka bahwa tersangka disuruh datang ke Polres Cirebon Kota. Dari Saudara Dede Kurniawan serta tersangka pernah bertemu sebanyak 1 kali. Bahwa tersangka menjelaskan maksud dari perkataan saudara Iman di dalam messenger tersebut dengan perkataan jahe pengen transumber, memastikan bahwa Dede akan menyerang bikin sumber, dan tersangka menjawab, "Ai pengen menu kari nenek baik, ai beli aja ake ngomong. Kalau mau ikut, ya ikut saja, jangan banyak ngomong." Namun tersangka tidak ikut atau tidak pergi ke sana. Tersangka tidak mengetahui pada tanggal 27 Agustus 2016 ada pertandingan sepak bola klub dalam negeri. Pada saat tinggal di Cirebon, pada tahun 2016, tersangka tidak pernah nongkrong dan berkumpul di depan SMPN 11 di Perjuangan Madasam Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Hanya tersangka pernah bahwa Peggy Setiawan dengan Peggy alias Peron merupakan orang yang sama. Hal tersebut berdasarkan keterangan 1. Saksi Saudara Sudirman bin Suratno yang menerangkan bahwa Saudara Peggy Setiawan alias Peron adalah teman saksi sejak SD di SD Negeri Pelandakan 1 Cirebon, dan saksi sejak kecil sering main bola bareng. Saudara Peggy Setiawan alias Peron yang saksi maksud adalah sebagaimana foto yang diperlihatkan dalam pemeriksaan saksi, yang membuat yakin karena saksi sejak kecil sudah main bersama dengan saudara Peggy Setiawan alias Peron, sehingga dari wajahnya saksi masih ingat, serta saudara Peggy alias Peron memiliki tato di tangan kanan, kalau tidak salah bergambar bintang. Bahwa pada saat saudara Peggy alias Peron datang ke depan SMP Negeri 11 Jalan Perjuangan Kesambi, Kota Cirebon dengan menggunakan 1 unit kendaraan smash warna pink, langsung memarkirkan kendaraannya di dalam gang, baru bergabung dengan kami sambil meminum minuman ciu dicampur dengan Big Cola. 2. Saksi Saudara Singgih Galang menerangkan bahwa saksi merupakan teman saudara Peggy sejak kecil. Sejak tingkat sekolah dasar, saksi sering bermain dengan saudara Peggy alias Peron karena dahulu tempat tinggal kami berdekatan dan berada dalam RT yang sama. Saksi mengenali saudara Peggy memiliki nama lengkap Peggy Setiawan dan nama panggilan saudara Peggy alias Peron adalah Peron. Telah ditunjukkan foto saudara Peggy oleh penyidik dan saksi mengenali foto tersebut adalah Peggy alias Peron. Adapun saksi mengenal sepeda motor merek Suzuki Smash tersebut merupakan sepeda motor yang sering digunakan oleh saudara Peggy alias Peron. Awalnya sepeda motor tersebut berwarna pink, kemudian berubah warna dengan warna biru kuning. 3. Saksi Saudara Budi Rahmanto menerangkan bahwa saksi merupakan penyidik Polres Cirebon Kota yang dulu menangani laporan polisi nomor LP garing 953 garing B garing 8 Romawi garing 2016 garing JBR garing CRB Kota tanggal 31 Agustus 2016 atas nama pelapor Rudiana sebelum dilimpahkan ke Polda Jawa Barat.
Saksi juga merupakan salah satu penyidik yang melakukan upaya untuk pencarian DPO dari laporan polisi tersebut. Saksi mendapatkan informasi bahwa saudara Peggy Setiawan alias Peron beralamat di Dusun 1 Blok Simaja, RT 002, RW 002, Desa Kepongpongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon. Saat itu saksi menuju rumahnya dan bertemu dengan saudari Kartini, adik-adik serta kakek dan nenek saudara Peggy Setiawan alias Peron. Saat itu tidak ditemukan saudara Peggy Setiawan alias Peron, namun bagian kanan ruang tamu terdapat foto saudara Peggy Setiawan alias Peron. Saksi berinisiatif memfoto-foto tersebut dan Brigadir Jaka mengamankan 1 unit sepeda motor Suzuki Smash warna biru kuning, namun nomor polisi terpasang di bagian depan B6247 PIK. Karena saudara Peggy Setiawan alias Peron tidak ditemukan, kami kembali ke kantor dengan membawa sepeda motor tersebut untuk diamankan. Adapun saksi mendapatkan foto saudara Peggy Setiawan alias Peron, saksi sempat memperlihatkan dan menanyakan kepada saudara Sudirman tentang foto tersebut. Dan saudara Sudirman menjawab bahwa foto yang saksi perlihatkan adalah betul foto dari saudara Peggy Setiawan alias Peron, orang yang bersama-sama melakukan tindak pidana perlindungan anak dan atau pembunuhan berencana dan atau pembunuhan. 4. Saksi saudara Okta Rangga Pratama menerangkan bahwa saksi kenal dengan orang yang bernama saudara Peggy karena satu daerah sering lewat rumah saksi dan sering nongkrong di SMP 11 Kesamping. Saksi saudara Aeb bin Rudi Pelor menerangkan bahwa adapun sehingga saksi bisa melihat dan mengetahui para pelaku sering nongkrong di depan SMP Negeri 11 Jalan Perjuangan Kota Cirebon saat lewat dari tempat kerjaan saksi melintas menuju warung kopi di Jalan Perjuangan depan Manduah Kota Cirebon pada tanggal 27 Agustus 2016 sekitar jam 21.30 WIB karena saksi tidak melihat waktu dan jam. Mereka sudah berkumpul di depan SMP Negeri 11 Cirebon samping showroom mobil Jalan Perjuangan Maja Asem Kesambi Kota Cirebon. Adapun yang dilakukan oleh para pelaku yang sedang nongkrong di depan SMP Negeri 11 Cirebon terhadap 1 orang laki-laki dan 1 orang perempuan yang mengendarai 1 unit kendaraan R2 merek Yamaha Seon warna biru muda tersebut, yaitu sebelumnya pada saat melakukan pelemparan ada teriakan yang bahasa Jawa, namun saksi tidak mengetahui bahasanya, kemudian mengejar 1 orang laki-laki dan 1 orang perempuan yang mengendarai 1 unit kendaraan R2 merek Yamaha Vixen Seon karena biru muda, yang mana yang saksi lihat saat itu yang mengejarnya 4 motor, yang mana yang saksi lihat kendaraan yang mengejar yaitu 1 unit kendaraan R2 merek Honda Beat warna orange yang dikendarai oleh 2 orang, kemudian 1 unit kendaraan R2 merek Yamaha Sion Vixen warna merah yang dikendarai oleh 2 orang. Selanjutnya 1 kendaraan R2 merek Suzuki Satria-Fu warna hitam yang dikendarai oleh 2 orang dan 1 unit kendaraan R2 merek Yamaha Mio warna hitam yang dikendarai oleh 2 orang, yang mana 1 orang laki-laki dan 1 orang perempuan yang mengendarai 1 unit kendaraan R2 merek Yamaha Seon warna biru muda melintas di warung tempat saksi membeli minuman dan rokok. Dan saat itu saksi panik dan mengejar saudara Dede untuk pulang dan mengatakan pulang dek. Setelah itu saksi langsung menghidupkan motor yang saksi mengendarai menuju tempat cucian mobil di tempat saksi bekerja. Dan saat itu berpapasan dengan 4 motor yang mengejar 1 orang laki-laki, 1 orang perempuan yang mengendarai 1 unit kendaraan merek Yamaha Seon warna biru muda tersebut. Dan pada saat berpapasan, saksi melihat batu berserakan di tengah jalan, tepatnya di perbatasan Sekolah Man 2 Cirebon dengan SMP Negeri 11 Cirebon, dan setelah itu saksi tidak mengetahui kejadian selanjutnya. Bahwa pada saat melintas di depan SMP Negeri 11 Jalan Perjuangan Kota Cirebon melihat pelaku termasuk salah satunya Peggy. Bahwa saksi mengenal beberapa foto-foto pelaku yang ditunjukkan penyidik. Bahwa saksi membenarkan foto yang ditunjukkan oleh penyidik serta tersangka pernah bertemu sebanyak 1 kali. Bahwa tersangka menjelaskan maksud dari perkataan saudara Iman di dalam messenger tersebut dengan perkataan jahe pengen terang sumber, memastikan bahwa The Jack
akan menyerang Piki sumber dan tersangka menjawab, "Ai pengen menu kari nenek baik, ai beli aja akan ngomong. Kalau mau ikut, ya ikut saja, jangan banyak ngomong." Namun tersangka tidak ikut atau tidak pergi ke sana. Tersangka tidak mengetahui pada tanggal 27 Agustus 2016 ada pertandingan sepak bola klub dalam negeri. Pada saat tinggal di Cirebon, pada tahun 2016 tersangka tidak pernah nongkrong dan berkumpul di depan SMPN 11 di Perjuangan Madasan Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Hanya tersangka pernah lewat dan singgah beberapa kali sekedar ngobrol selama 5-10 menit dengan teman-teman, di antaranya saudara Jaka. Yang tersangka kerjakan saat berada di rekamannya Kabupaten Bandung dan dari tanggal 13 Juli 2016 sampai dengan bulan Desember 2016 adalah membangun rumah saudara Agus alias Ko Acem, alamat Desa Racamanyar, Kecamatan Balena, Kabupaten Bandung, bersama bapak tersangka dan bernama Rudiawan, Harman Ularimu, dan saudara Mulyadi, saudara Supri, saudara Robi, dan saudara Suarsono alias Bondol. Bahwa tersangka tinggal pada saat membangun rumah saudara Agus alias Ko Acem, alamat di Desa Racamanyar, Kecamatan Balenda, Kabupaten Bandung, dari tanggal 13 Juli 2016 sampai awal Desember 2016. Karena di rumah berada di rumah bedeng yang lokasinya di sekitaran rumah yang dibangun milik saudara Agus alias Wahacen. Perlu tersangka jelaskan bahwa tersangka pada tanggal 6 Agustus 2016 tidak berada di Cirebon, sebagaimana status atas nama Peggy Setiawan milik tersangka, yang mana status wasit terkini Facebook, supaya teman-teman ini tersangka pada kepo atau mau tahu saja. Sidang pra-peradilan Peggy Setiawan menjadi sorotan publik yang digelar di Pengadilan Negeri Bandung pada Selasa 2 Juli 2024 hari ini. Publik pun dibuat geram mengetahui sederet pembuktian dari Polda Jawa Barat. Dalam persidangan, tim hukum Polda Jawa Barat mengungkapkan sederet bukti terkait penetapan tersangka oleh Peggy Setiawan. Di antaranya adalah prosedur penetapan tersangka Peggy Setiawan yang dianggap Polda Jawa Barat sudah sesuai. Polda Jawa Barat menggunakan kesaksian dari Sudirman untuk mentersangkakan Peggy Setiawan. Hal ini seusai Sudirman mengaku bahwa Peggy Setiawan ada di TKP. Polda Jawa Barat juga menggunakan kesaksian dari terpidana Eko yang mengaku bahwa Peggy Setiawan memukul korban hingga meninggal dunia. Selain itu, kesaksian dari AF juga menjadi penguat kepolisian Polda Jawa Barat, yang mana Polda Jawa Barat menuturkan AF mengaku melihat sosok para terpidana di TKP. Terkait bukti langsung Peggy Setiawan bersalah, Polda Jawa Barat menuturkan bahwa pihaknya tidak mengejar kesaksian langsung kejadian pembunuhan. Polda Jawa Barat juga menuturkan bahwa saksi mahkota sudah menjadi bukti kuat dugaan keterlibatan Peggy Setiawan. Mendengarkan paparan dari Polda Jawa Barat yang digelar hari ini, publik yang mengikuti persidangan juga langsung merespons berbagai narasi ketidakpercayaan pada polisi dikeluarkan. Bahkan banyak juga publik yang menyebut akan demo besar-besaran. Demo ini adalah bentuk mosi tak percaya pada pihak kepolisian. Polda Jawa Barat terang-terangan mengungkapkan tidak memiliki saksi pada sidang pra-peradilan tersangka Peggy Setiawan. Pihak kepolisian yang digugat hanya akan menghadirkan barang bukti dan ahli untuk menguatkan argumennya. Sementara, tim kuasa hukum Peggy akan menghadirkan saksi, barang bukti dan ahli. Polda Jabar akhirnya muncul di persidangan Pengadilan Negeri Bandung pada Senin, 1 Juli 2024. Pihak Peggy membacakan argumen pra-peradilannya di depan Hakim Tunggal Eman Sulaiman. Saat pembacaan gugatan rampung, Hakim sidang berlanjut membicarakan agenda selanjutnya. Kubu Peggy menyatakan ingin menyampaikan replik dan duplik. Hakim menanyakan kepada pihak Polda Jabar, apakah siap menjawab gugatan Peggy sekarang juga demi memperingkas agenda sidang. Tim yang dipimpin Kabid Hukum Polda Jabar, Kombes Nur Hadi Handayani, menyatakan akan memberikan jawaban pada sidang berikutnya, yakni Selasa, 2 Juli 2024. Seketika, penonton sidang di ruangan bereaksi menyoraki. Hakim Eman pun menenangkan situasi sidang. Eman pun membacakan agenda sidang esok hari. Pada hari Rabu, 3 Juli 2024, sidang akan beragendakan pembuktian dari kubu Peggy.
Sedangkan pada Kamis, 4 Juli 2024, agendanya pembuktian dari pihak Polda Jabar. Sedangkan pada Jumat, 5 Juli 2024, agendanya adalah kesimpulan, dan Senin, 8 Juli 2024, adalah putusan. Eman menekankan tentang apa saja yang akan dihadirkan pada sidang pembuktian dari kedua kubu. Pihak PEGI akan menghadirkan barang bukti, saksi dan ahli. Sedangkan pihak Polda Jabar tidak memiliki saksi. Pengakuan pihak Polda Jabar membuat tim kuasa hukum PEGI optimis memenangkan sidang. Selain soal tidak punya saksi, tawaran hakim untuk langsung menjawab gugatan kubu PEGI yang ditolak kubu Polda Jabar pun menjadi petunjuk. Bagi Marwan, hal itu menunjukkan Polda Jabar tidak siap. Kepolisian juga sudah ditanyakan dan kami menangkap jawaban dari mereka. Saksi tidak ada, ya kan? Saksi tidak ada. Mereka hanya mengajukan satu ahli. Makanya nanti kita lihat kemudian bukti apa lagi. Kalau seandainya ada bukti yang relevan, ayolah. Kalau seandainya saksi tidak ada, maka rasa-rasanya logika hukum saya menekankan kira-kira nggak ada saksi dalam perkara ini oleh pihak termohon. Kira-kira seperti itu. Polda Jabar memberikan jawaban dalam sidang pra-peradilan Peggy Setiawan terkait kasus Vida Cirebon pada Selasa 2 Juli 2024. Kuasa hukum Polda Jabar menyebut beberapa poin yang disampaikan pihak termohon termasuk penetapan Peggy sebagai tersangka. Polda Jabar menegaskan penetapan tersangka Peggy dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat sudah sesuai dengan alat bukti yang sah. Bahkan, Polda Jabar juga menekankan bahwa ada surat tugas dan surat perintah penyidikan lanjutan terkait kasus tersebut. Polda Jabar pun membantah seluruh dalil-dalil dalam gugatan yang disampaikan oleh tim kuasa hukum Peggy selaku pemohon. Menurut Polda Jabar, gugatan yang disampaikan oleh termohon sudah memasuki materi pokok perkara. Padahal, berdasarkan pasal 2 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 4 tahun 2016 tentang peninjauan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil. Tidak menjelaskan kepada tersangka kenapa motor tersangka diamankan oleh pihak kepolisian Polres Cirebon Kota. Namun saat ini saudara Kartini memberitahu kepada tersangka bahwa tersangka disuruh datang ke Polres Cirebon Kota. Dari Saudara Dede Kurniawan serta tersangka pernah bertemu sebanyak 1 kali. Bahwa tersangka menjelaskan maksud dari perkataan saudara Iman di dalam messenger tersebut dengan perkataan jahe pengen menyerang sumber, memastikan bahwa DJ akan menyerang pinggir sumber, dan tersangka menjawab, "Ai pengen menu kari nene baik, ai beli aja ake ngomong. Kalau mau ikut, ya ikut saja, jangan banyak ngomong." Namun tersangka tidak ikut atau tidak pergi ke sana. Tersangka tidak mengetahui pada tanggal 22 Agustus 2016 ada pertandingan sepak bola klub dalam negeri. Pada saat tinggal di Cirebon, pada tahun 2016 tersangka tidak pernah nongkrong dan berkumpul di depan SMPN 11 di Perjuangan Mandasan Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Hanya tersangka pernah bahwa Peggy Setiawan dengan Peggy alias Peron merupakan orang yang sama. Hal tersebut berdasarkan keterangan 1. Saksi Saudara Sudirman bin Suratno yang menerangkan bahwa Saudara Peggy Setiawan alias Peron adalah teman saksi sejak SD di SD Negeri Pelandakan 1 Cirebon dan saksi sejak kecil sering main bola bareng. Saudara Peggy Setiawan alias Peron yang saksi maksud adalah sebagaimana foto yang diperlihatkan dalam pemeriksaan saksi, yang membuat yakin karena saksi sejak kecil sudah main bersama dengan saudara Peggy Setiawan alias Peron, sehingga dari wajahnya saksi masih ingat serta saudara Peggy alias Peron memiliki tato di tangan kanan, kalau tidak salah bergambar bintang. Bahwa pada saat saudara Peggy alias Peron datang ke depan SMP Negeri 11 Jalan Perjuangan Kesambi, Kota Cirebon dengan menggunakan satu unit kendaraan smash warna pink. Langsung memarkirkan kendaraannya di dalam gang. Baru bergabung dengan kami sambil meminum minuman ciu dicampur dengan dik cola. 2. Saksi Saudara Singgih Galang menerangkan bahwa saksi merupakan teman saudara Peggy sejak kecil. Sejak tingkat sekolah dasar, saksi sering bermain dengan saudara Peggy alias Peron karena dahulu tempat tinggal kami berdekatan dan berada dalam RT yang sama.
Saksi mengenali saudara Peggy memiliki nama lengkap Peggy Setiawan dan nama panggilan saudara Peggy alias Peron adalah Peron. Telah ditunjukkan foto saudara Peggy oleh penyidik dan saksi mengenali foto tersebut adalah Peggy alias Peron. Adapun saksi mengenal sepeda motor merek Suzuki Smash tersebut merupakan sepeda motor yang sering digunakan oleh saudara Peggy alias Peron. Awalnya sepeda motor tersebut berwarna pink, kemudian berubah warna dengan warna biru kuning. 3. Saksi saudara Budi Rahmanto menerangkan bahwa saksi merupakan penyidik Polres Cirebon Kota yang dulu menangani laporan polisi nomor LP-953-B-8 Romawi-2016-JBR-CRB Kota tanggal 31 Agustus 2016 atas nama pelapor Rudiana sebelum dilimpahkan ke Polda Jawa Barat. Saksi juga merupakan salah satu penyidik yang melakukan upaya untuk pencarian DPO dari laporan polisi tersebut. Saksi mendapatkan informasi bahwa saudara Peggy Setiawan alias Peron beralamat di Dusun 1 Blok Simaja, RT 002, RW 002, Desa Kepongpongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon. Saat itu saksi menuju rumahnya dan bertemu dengan saudari Kartini, adik-adik serta kakek dan nenek saudara Peggy Setiawan alias Peron. Saat itu tidak ditemukan saudara Peggy Setiawan alias Peron, namun bagian kanan ruang tamu terdapat foto saudara Peggy Setiawan alias Peron. Saksi berinisiatif memfoto-foto tersebut dan Brigadir Jaka mengamankan 1 unit sepeda motor Suzuki Smash warna biru kuning, namun nomor polisi terpasang di bagian depan B6247 PIK. Karena saudara Peggy Setiawan alias Peron tidak ditemukan, kami kembali ke kantor dengan membawa sepeda motor tersebut untuk diamankan. Adapun saksi mendapatkan foto saudara Peggy Setiawan alias Peron, saksi sempat memperlihatkan dan menanyakan kepada saudara Sudirman tentang foto tersebut. Dan saudara Sudirman menjawab bahwa foto yang saksi perlihatkan adalah betul foto dari saudara Peggy Setiawan alias Peron, orang yang bersama-sama melakukan tindak pidana perlindungan anak dan atau pembunuhan berencana dan atau pembunuhan. 4. Saksi saudara Okta Rangga Pratama menerangkan bahwa saksi kenal dengan orang yang bernama saudara Peggy karena satu daerah sering lewat rumah saksi dan sering nongkrong di SMP 11 Kesamping. Saksi saudara Aep bin Rudi Pelor menerangkan bahwa adapun sehingga saksi bisa melihat dan mengetahui para pelaku sering nongkrong di depan SMP Negeri 11 Jalan Perjuangan Kota Cirebon. Saat lewat dari tempat kerjaan, saksi melintas menuju warung kopi di Jalan Perjuangan depan Manduah Kota Cirebon pada tanggal 27 Agustus 2016 sekitar jam 21.30 WIB karena saksi tidak melihat waktu dan jam. Mereka sudah berkumpul di depan SMP Negeri 11 Cirebon samping showroom mobil Jalan Perjuangan Maja Asem Kesambi Kota Cirebon. Adapun yang dilakukan oleh para pelaku yang sedang nongkrong di depan SMP Negeri 11 Cirebon terhadap 1 orang laki-laki dan 1 orang perempuan yang mengendarai 1 unit kendaraan R2 merek Yamaha Seon warna biru muda tersebut, yaitu sebelumnya pada saat melakukan pelemparan ada teriakan yang bahasa Jawa, namun saksi tidak mengetahui bahasanya, kemudian mengejar 1 orang laki-laki dan 1 orang perempuan yang mengendarai 1 unit kendaraan R2 merek Yamaha Vision Seon karena biru muda, yang mana yang saksi lihat saat itu yang mengejarnya 4 motor, yang mana yang saksi lihat kendaraan yang mengejar yaitu 1 unit kendaraan R2 merek Honda Beat warna orange yang dikendarai oleh 2 orang, kemudian 1 unit kendaraan R2 merek Yamaha Sion Vision warna merah yang dikendarai oleh 2 orang. Selanjutnya 1 kendaraan R2 merek Suzuki Satria Fu warna hitam yang dikendarai oleh 2 orang, dan 1 unit kendaraan R2 merek Yamaha Mio warna hitam yang dikendarai oleh 2 orang, yang mana 1 orang laki-laki dan 1 orang perempuan yang mengendarai 1 unit kendaraan R2 merek Yamaha Seon warna biru muda melintas di warung tempat saksi membeli minuman dan rokok. Dan saat itu saksi panik dan mengejar saudara Dede untuk pulang dan mengatakan pulang dek. Setelah itu saksi langsung menghidupkan motor yang saksi mengendarai menuju tempat cucian mobil di tempat saksi bekerja. Dan saat itu berpapasan dengan 4 motor yang mengejar 1 orang laki-laki, 1 orang perempuan yang mengendarai 1 unit kendaraan merek Yamaha Seon warna biru muda tersebut. Dan pada saat berpapasan,
saksi melihat batu berserakan di tengah jalan, tepatnya di perbatasan Sekolah Man 2 Cirebon dengan SMP Negeri 11 Cirebon, dan setelah itu saksi tidak mengetahui kejadian selanjutnya. Bahwa pada saat melintas di depan SMP Negeri 11 Jalan Perjuangan Kota Cirebon melihat pelaku termasuk salah satunya Peggy. Bahwa saksi mengenal beberapa foto-foto pelaku yang ditunjukkan penyidik. Bahwa saksi membenarkan foto yang ditunjukkan oleh penyidik serta tersangka pernah bertemu sebanyak 1 kali. Bahwa tersangka menjelaskan maksud dari perkataan saudara Iman di dalam messenger tersebut dengan perkataan jahe pengen menyerang sumber, memastikan bahwa BJ akan menyerang bikin sumber, dan tersangka menjawab, "Ai pengen menu kari nene baik, ai beli aja ake ngomong. Kalau mau ikut ya ikut saja, jangan banyak ngomong." Namun tersangka tidak ikut atau tidak pergi ke sana. Tersangka tidak mengetahui pada tanggal 27 Agustus 2016 ada pertandingan sepak bola klub dalam negeri. Pada saat tinggal di Cirebon pada tahun 2016, tersangka tidak pernah nongkrong dan berkumpul di depan SMPN 11 di Perjuangan Mandasan Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Hanya tersangka pernah lewat dan singgah beberapa kali sekedar ngobrol selama 5-10 menit dengan teman-teman, di antaranya saudara Jaka. Yang tersangka kerjakan saat berada di Camanyar, Kabupaten Bandung, dan dari tanggal 13 Juli 2016 sampai dengan bulan Desember 2016 adalah membangun rumah saudara Agus alias Ko Acem, alamat Desa Racamanyar, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung, bersama bapak tersangka dan bernama Rudiawan, Parman Ularimu, dan saudara Mulyadi, saudara Supri, saudara Robi, dan saudara Suarsono alias Bondol. Bahwa tersangka tinggal pada saat membangun rumah saudara Agus alias Ko Acem, alamat di Desa Racamanyar, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung, dari tanggal 13 Juli 2016 sampai awal Desember 2016. Karena di rumah berada di rumah bedeng yang lokasinya di sekitaran rumah yang dibangun milik saudara Agus alias Ko Acem. Perlu tersangka jelaskan bahwa tersangka pada tanggal 6 Agustus 2016 tidak berada di Cirebon, sebagaimana status atas nama Peggy Setiawan milik tersangka, yang mana status wasit terkini Facebook, supaya teman-teman ini tersangka pada kepo atau mau tahu saja. Sidang pra-peradilan Peggy Setiawan menjadi sorotan publik yang digelar di Pengadilan Negeri Bandung pada Selasa 2 Juli 2024 hari ini. Publik pun dibuat geram mengetahui sederet pembuktian dari Polda Jawa Barat. Dalam persidangan, tim hukum Polda Jawa Barat mengungkapkan sederet bukti terkait penetapan tersangka oleh Peggy Setiawan. Di antaranya adalah prosedur penetapan tersangka Peggy Setiawan yang dianggap Polda Jawa Barat sudah sesuai. Polda Jawa Barat menggunakan kesaksian dari Sudirman untuk mentersangkakan Peggy Setiawan. Hal ini seusai Sudirman mengaku bahwa Peggy Setiawan ada di TKP. Polda Jawa Barat juga menggunakan kesaksian dari terpidana Eko yang mengaku bahwa Peggy Setiawan memukul korban hingga meninggal dunia. Selain itu, kesaksian dari AF juga menjadi penguat kepolisian Polda Jawa Barat, yang mana Polda Jawa Barat menuturkan AF mengaku melihat sosok para terpidana di TKP. Terkait bukti langsung Peggy Setiawan bersalah, Polda Jawa Barat menuturkan bahwa pihaknya tidak mengejar kesaksian langsung kejadian pembunuhan. Polda Jawa Barat juga menuturkan bahwa saksi mahkota sudah menjadi bukti kuat dugaan keterlibatan Peggy Setiawan. Mendengarkan paparan dari Polda Jawa Barat yang digelar hari ini, publik yang mengikuti persidangan juga langsung merespons berbagai narasi ketidakpercayaan pada polisi dikeluarkan. Bahkan banyak juga publik yang menyebut akan demo besar-besaran. Demo ini adalah bentuk mosi tak percaya pada pihak kepolisian. Polda Jawa Barat terang-terangan mengungkapkan tidak memiliki saksi pada sidang pra-peradilan tersangka Peggy Setiawan. Pihak kepolisian yang digugat hanya akan menghadirkan barang bukti dan ahli untuk menguatkan argumennya. Sementara, tim kuasa hukum Peggy akan menghadirkan saksi, barang bukti dan ahli. Polda Jabar akhirnya muncul di persidangan Pengadilan Negeri Bandung pada Senin, 1 Juli 2024.
Pihak Peggy membacakan argumen pra-peradilannya di depan Hakim Tunggal Eman Sulaiman. Saat pembacaan gugatan rampung, Hakim sidang berlanjut membicarakan agenda selanjutnya. Kubu Peggy menyatakan ingin menyampaikan replik dan duplik. Hakim menanyakan kepada pihak Polda Jabar, apakah siap menjawab gugatan Peggy sekarang juga demi memperingkas agenda sidang. Tim yang dipimpin Kabid Hukum Polda Jabar, Kombes Nur Hadi Handayani, menyatakan akan memberikan jawaban pada sidang berikutnya, yakni Selasa, 2 Juli 2024. Seketika, penonton sidang di ruangan bereaksi menyoraki. Hakim Eman pun menenangkan situasi sidang. Eman pun membacakan agenda sidang esok hari. Pada hari Rabu, 3 Juli 2024, sidang akan beragendakan pembuktian dari kubu Peggy. Sedangkan pada Kamis, 4 Juli 2024, agendanya pembuktian dari pihak Polda Jabar. Sedangkan pada Jumat, 5 Juli 2024, agendanya adalah kesimpulan, dan Senin, 8 Juli 2024, adalah putusan. Eman menekankan tentang apa saja yang akan dihadirkan pada sidang pembuktian dari kedua kubu. Pihak Peggy akan menghadirkan barang bukti, saksi dan ahli. Sedangkan pihak Polda Jabar tidak memiliki saksi. Pengakuan pihak Polda Jabar membuat tim kuasa hukum Peggy optimis memenangkan sidang. Selain soal tidak punya saksi, tawaran hakim untuk langsung menjawab gugatan kubu Peggy yang ditolak kubu Polda Jabar pun menjadi petunjuk. Bagi Marwan, hal itu menunjukkan Polda Jabar tidak siap. Kepolisian juga sudah ditanyakan dan kami menangkap jawaban dari mereka. Saksi tidak ada. Ya kan? Saksi tidak ada, mereka hanya mengajukan satu ahli. Makanya nanti kita lihat, kemudian bukti apa lagi. Kalau seandainya ada bukti yang relevan, ayolah. Kalau seandainya saksi tidak ada, maka rasa-rasanya logika hukum saya menekankan kira-kira nggak ada saksi dalam perkara ini oleh pihak termohon. Kira-kira seperti itu. Polda Jabar memberikan jawaban dalam sidang pra-peradilan Peggy Setiawan terkait kasus Vida Cirebon pada Selasa 2 Juli 2024. Kuasa hukum Polda Jabar menyebut beberapa poin yang disampaikan pihak termohon termasuk penetapan Peggy sebagai tersangka. Polda Jabar menegaskan penetapan tersangka Peggy dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat sudah sesuai dengan alat bukti yang sah. Bahkan, Polda Jabar juga menekankan bahwa ada surat tugas dan surat perintah penyidikan lanjutan terkait kasus tersebut. Polda Jabar pun membantah seluruh dalil-dalil dalam gugatan yang disampaikan oleh tim kuasa hukum Peggy selaku pemohon. Menurut Polda Jabar, gugatan yang disampaikan oleh termohon sudah memasuki materi pokok perkara. Padahal, berdasarkan pasal 2 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang peninjauan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil. Tidak menjelaskan kepada tersangka kenapa motor tersangka diamankan oleh pihak kepolisian Polres Cirebon Kota. Namun saat ini saudara Kartini memberitahu kepada tersangka bahwa tersangka disuruh datang ke Polres Cirebon Kota. Dari Saudara Dede Kurniawan serta tersangka pernah bertemu sebanyak 1 kali. Bahwa tersangka menjelaskan maksud dari perkataan saudara Iman di dalam messenger tersebut dengan perkataan Jahe pengen nyerang sumber, memastikan bahwa DJ akan menyerang Piki sumber, dan tersangka menjawab, "Ai pengen menu kari nene baik, ai beli aja ake ngomong. Kalau mau ikut, ya ikut saja, jangan banyak ngomong." Namun tersangka tidak ikut atau tidak pergi ke sana. Tersangka tidak mengetahui pada tanggal 22 Agustus 2016 ada pertandingan sepak bola klub dalam negeri. Pada saat tinggal di Cirebon, pada tahun 2016 tersangka tidak pernah nongkrong dan berkumpul di depan SMPN 11 di Perjuangan Madasan Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Hanya tersangka pernah bahwa Peggy Setiawan dengan Peggy alias Peron merupakan orang yang sama. Hal tersebut berdasarkan keterangan 1. Saksi Saudara Sudirman bin Suratno yang menerangkan bahwa Saudara Peggy Setiawan alias Peron adalah teman saksi sejak SD di SD Negeri Pelandakan 1 Cirebon dan saksi sejak kecil sering main bola bareng. Saudara Peggy Setiawan alias Peron yang saksi maksud adalah sebagaimana foto yang diperlihatkan dalam pemeriksaan saksi,
yang membuat yakin karena saksi sejak kecil sudah main bersama dengan saudara Peggy Setiawan alias Peron, sehingga dari wajahnya saksi masih ingat serta saudara Peggy alias Peron memiliki tato di tangan kanan, kalau tidak salah bergambar bintang. Bahwa pada saat saudara Peggy alias Peron datang ke depan SMP Negeri 11 Jalan Perjuangan Kesambi, Kota Cirebon dengan menggunakan satu unit kendaraan smash warna pink, langsung memarkirkan kendaraannya di dalam gang, baru bergabung dengan kami sambil meminum minuman ciu dicampur dengan Dik Cola. 2. Saksi saudara Singgih Galang menerangkan bahwa saksi merupakan teman saudara Peggy sejak kecil. Sejak tingkat sekolah dasar, saksi sering bermain dengan saudara Peggy alias Peron karena dahulu tempat tinggal kami berdekatan dan berada dalam RT yang sama. Saksi mengenali saudara Peggy memiliki nama lengkap Peggy Setiawan dan nama panggilan saudara Peggy alias Peron adalah Peron. Telah ditunjukkan foto saudara Peggy oleh penyidik dan saksi mengenali foto tersebut adalah Peggy alias Peron. Adapun saksi mengenal sepeda motor merek Suzuki Smash tersebut merupakan sepeda motor yang sering digunakan oleh saudara Peggy alias Peron. Awalnya sepeda motor tersebut berwarna pink, kemudian berubah warna dengan warna biru kuning. 3. Saksi saudara Budi Rahmanto menerangkan bahwa saksi merupakan penyidik Polres Cirebon Kota yang dulu menangani laporan polisi nomor LP-953-B-8 Romawi 2016-JBR CRB Kota tanggal 31 Agustus 2016 atas nama pelapor Rudiana sebelum dilimpahkan ke Polda Jawa Barat. Saksi juga merupakan salah satu penyidik yang melakukan upaya untuk pencarian DPO dari laporan polisi tersebut. Saksi mendapatkan informasi bahwa saudara Peggy Setiawan alias Peron beralamat di Dusun 1 Blok Simaja, RT 002, RW 002, Desa Kepongpongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon. Saat itu saksi menuju rumahnya dan bertemu dengan saudari Kartini, adik-adik serta kakek dan nenek saudara Peggy Setiawan alias Peron. Saat itu tidak ditemukan saudara Peggy Setiawan alias Peron, namun bagian kanan ruang tamu terdapat foto saudara Peggy Setiawan alias Peron. Saksi berinisiatif memfoto-foto tersebut dan Brigadir Jaka mengamankan satu unit sepeda motor Suzuki Smash warna biru kuning, namun nomor polisi terpasang di bagian depan B6247 PIK. Karena saudara Peggy Setiawan alias Peron tidak ditemukan, kami kembali ke kantor dengan membawa sepeda motor tersebut untuk diamankan. Adapun saksi mendapatkan foto saudara Peggy Setiawan alias Peron, saksi sempat memperlihatkan dan menanyakan kepada saudara Sudirman tentang foto tersebut. Dan saudara Sudirman menjawab bahwa foto yang saksi perlihatkan adalah betul foto dari saudara Peggy Setiawan alias Peron, orang yang bersama-sama melakukan tindak pidana perlindungan anak dan atau pembunuhan berencana dan atau pembunuhan. 4. Saksi saudara Okta Rangga Pratama menerangkan bahwa saksi kenal dengan orang yang bernama saudara Peggy karena satu daerah sering lewat rumah saksi dan sering nongkrong di SMP 11 Kesambi. Saksi saudara Aeb bin Rudi Pelor menerangkan bahwa adapun sehingga saksi bisa melihat dan mengetahui para pelaku sering nongkrong di depan SMP Negeri 11 Jalan Perjuangan Kota Cirebon saat lewat dari tempat kerjaan saksi melintas menuju warung kopi di Jalan Perjuangan depan Manduah Kota Cirebon pada tanggal 27 Agustus 2016 sekitar jam 21.30 WIB karena saksi tidak melihat waktu dan jam. Mereka sudah berkumpul di depan SMP Negeri 11 Cirebon samping showroom mobil Jalan Perjuangan Maja Asem Kesambi Kota Cirebon. Adapun yang dilakukan oleh para pelaku yang sedang nongkrong di depan SMP Negeri 11 Cirebon terhadap satu orang laki-laki dan satu orang perempuan yang mengendarai satu unit kendaraan R2 merek Yamaha Seon warna biru muda tersebut, yaitu sebelumnya pada saat melakukan pelemparan ada teriakan yang bahasa Jawa, namun saksi tidak mengetahui bahasanya, kemudian mengejar satu orang laki-laki dan satu orang perempuan yang mengendarai satu unit kendaraan R2 merek Yamaha Vixen Seon karena biru muda, yang mana yang saksi lihat saat itu yang mengejarnya 4 motor, yang mana yang saksi lihat kendaraan yang mengejar yaitu satu unit kendaraan R2 merek Honda Beat warna orange yang dikendarai oleh 2 orang, kemudian satu unit kendaraan R2 merek Yamaha Sion
Vixen warna merah yang dikendarai oleh 2 orang. Selanjutnya, 1 kendaraan R2 merek Suzuki Satria-Fu warna hitam yang dikendarai oleh 2 orang dan 1 unit kendaraan R2 merek Yamaha Mio warna hitam yang dikendarai oleh 2 orang, yang mana 1 orang laki-laki dan 1 orang perempuan yang mengendarai 1 unit kendaraan R2 merek Yamaha Seon warna biru muda melintas di warung tempat saksi membeli minuman dan rokok. Dan saat itu saksi panik dan mengejar saudara Dede untuk pulang dan mengatakan pulang dek. Setelah itu saksi langsung menghidupkan motor yang saksi mengendarai menuju tempat cucian mobil di tempat saksi bekerja. Dan saat itu berpapasan dengan 4 motor yang mengejar 1 orang laki-laki, 1 orang perempuan yang mengendarai 1 unit kendaraan merek Yamaha Seon warna biru muda tersebut. Dan pada saat berpapasan, saksi melihat batu berserakan di tengah jalan, tepatnya di perbatasan Sekolah Man 2 Cirebon dengan SMP Negeri 11 Cirebon, dan setelah itu saksi tidak mengetahui kejadian selanjutnya. Bahwa pada saat melintas di depan SMP Negeri 11 Jalan Perjuangan Kota Cirebon melihat pelaku termasuk salah satunya Peggy. Bahwa saksi mengenal beberapa foto-foto pelaku yang ditunjukkan penyidik. Bahwa saksi membenarkan foto yang ditunjukkan oleh penyidik serta tersangka pernah bertemu sebanyak 1 kali. Bahwa tersangka menjelaskan maksud dari perkataan saudara Iman di dalam messenger tersebut dengan perkataan jahe pengen menyerang sumber, memastikan bahwa DJ akan menyerang bikin sumber, dan tersangka menjawab, "Ai pengen melu kari nene baik, ai beli aja ake ngomong. Kalau mau ikut, ya ikut saja, jangan banyak ngomong." Namun tersangka tidak ikut atau tidak pergi ke sana. Tersangka tidak mengetahui pada tanggal 22 Agustus 2016 ada pertandingan sepak bola klub dalam negeri. Pada saat tinggal di Cirebon pada tahun 2016, tersangka tidak pernah nongkrong dan berkumpul di depan SMPN 11 di Perjuangan Mandasan Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Hanya tersangka pernah lewat dan singgah beberapa kali sekedar ngobrol selama 5-10 menit dengan teman-teman, di antaranya saudara Jaka. Yang tersangka kerjakan saat berada di Recamanyar Kabupaten Bandung dan dari tanggal 13 Juli 2016 sampai dengan bulan Desember 2016 adalah membangun rumah saudara Agus alias Ko Acem, alamat Desa Recamanyar, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung, bersama bapak tersangka dan bernama Rudiawang, Parman, Ularimu, dan saudara Mulyadi, saudara Supri, saudara Robi, dan saudara Soeharsono alias Bondol. Bahwa tersangka tinggal pada saat membangun rumah saudara Agus alias Ko Acem, alamat di Desa Recamanyar, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung dari tanggal 13 Juli 2016 sampai awal Desember 2016. Karena di rumah berada di rumah bedeng yang lokasinya di sekitaran rumah yang dibangun milik saudara Agus alias Ko Acem. Perlu tersangka jelaskan bahwa tersangka pada tanggal 6 Agustus 2016 tidak berada di Cirebon, sebagaimana status atas nama Peggy Setiawan milik tersangka, yang mana status wasit terkini Facebook, supaya teman-teman ini tersangka pada kepo atau mau tahu saja. Sidang pra-peradilan Peggy Setiawan menjadi sorotan publik yang digelar di Pengadilan Negeri Bandung pada Selasa 2 Juli 2024 hari ini. Publik pun dibuat geram mengetahui sederet pembuktian dari Polda Jawa Barat. Dalam persidangan, tim hukum Polda Jawa Barat mengungkapkan sederet bukti terkait penetapan tersangka oleh Peggy Setiawan. Di antaranya adalah prosedur penetapan tersangka Peggy Setiawan yang dianggap Polda Jawa Barat sudah sesuai. Polda Jawa Barat menggunakan kesaksian dari Sudirman untuk mentersangkakan Peggy Setiawan. Hal ini seusai Sudirman mengaku bahwa Peggy Setiawan ada di TKP.
Polda Jawa Barat juga menggunakan kesaksian dari terpidana Eko yang mengaku bahwa Peggy Setiawan memukul korban hingga meninggal dunia. Selain itu, kesaksian dari AF juga menjadi penguat kepolisian Polda Jawa Barat, yang mana Polda Jawa Barat menuturkan AF mengaku melihat sosok para terpidana di TKP. Terkait bukti langsung Peggy Setiawan bersalah, Polda Jawa Barat menuturkan bahwa pihaknya tidak mengejar kesaksian langsung kejadian pembunuhan. Polda Jawa Barat juga menuturkan bahwa saksi mahkota sudah menjadi bukti kuat dugaan keterlibatan Peggy Setiawan. Mendengarkan paparan dari Polda Jawa Barat yang digelar hari ini, publik yang mengikuti persidangan juga langsung merespons berbagai narasi ketidakpercayaan pada polisi dikeluarkan. Bahkan banyak juga publik yang menyebut akan demo besar-besaran. Demo ini adalah bentuk mosi tak percaya pada pihak kepolisian. Polda Jawa Barat terang-terangan mengungkapkan tidak memiliki saksi pada sidang pra-peradilan tersangka Peggy Setiawan. Pihak kepolisian yang digugat hanya akan menghadirkan barang bukti dan ahli untuk menguatkan argumennya. Sementara, tim kuasa hukum Peggy akan menghadirkan saksi, barang bukti dan ahli. Polda Jabar akhirnya muncul di persidangan Pengadilan Negeri Bandung pada Senin, 1 Juli 2024. Pihak Peggy membacakan argumen pra-peradilannya di depan Hakim Tunggal Eman Sulaiman. Saat pembacaan gugatan rampung, Hakim sidang berlanjut membicarakan agenda selanjutnya. Kubu Peggy menyatakan ingin menyampaikan replik dan duplik. Hakim menanyakan kepada pihak Polda Jabar, apakah siap menjawab gugatan Peggy sekarang juga demi memperingkas agenda sidang. Tim yang dipimpin Kabid Hukum Polda Jabar, Kombes Nur Hadi Handayani, menyatakan akan memberikan jawaban pada sidang berikutnya, yakni Selasa, 2 Juli 2024. Seketika, penonton sidang di ruangan bereaksi menyoraki. Hakim Eman pun menenangkan situasi sidang. Eman pun membacakan agenda sidang esok hari. Pada hari Rabu, 3 Juli 2024, sidang akan beragendakan pembuktian dari kubu Peggy. Sedangkan pada Kamis, 4 Juli 2024, agendanya pembuktian dari pihak Polda Jabar. Sedangkan pada Jumat, 5 Juli 2024, agendanya adalah kesimpulan, dan Senin, 8 Juli 2024, adalah putusan. Eman menekankan tentang apa saja yang akan dihadirkan pada sidang pembuktian dari kedua kubu. Pihak Peggy akan menghadirkan barang bukti, saksi dan ahli. Sedangkan pihak Polda Jabar tidak memiliki saksi. Pengakuan pihak Polda Jabar membuat tim kuasa hukum Peggy optimis memenangkan sidang. Selain soal tidak punya saksi, tawaran hakim untuk langsung menjawab gugatan kubu Peggy yang ditolak kubu Polda Jabar pun menjadi petunjuk. Bagi Marwan, hal itu menunjukkan Polda Jabar tidak siap. Kepolisian juga sudah ditanyakan dan kami menangkap jawaban dari mereka. Saksi tidak ada, ya kan? Saksi tidak ada. Mereka hanya mengajukan satu ahli. Makanya nanti kita lihat kemudian bukti apa lagi. Kalau seandainya ada bukti yang relevan, ayolah. Kalau seandainya saksi tidak ada, maka rasa-rasanya logika hukum saya menekankan kira-kira nggak ada saksi dalam perkara ini dimiliki oleh pihak termohon. Kira-kira seperti itu. Polda Jabar memberikan jawaban dalam sidang pra-peradilan Peggy Setiawan terkait kasus Vida Cirebon pada Selasa 2 Juli 2024. Kuasa hukum Polda Jabar menyebut beberapa poin yang disampaikan pihak termohon termasuk penetapan Peggy sebagai tersangka. Polda Jabar menegaskan penetapan tersangka Peggy dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat sudah sesuai dengan alat bukti yang sah. Bahkan, Polda Jabar juga menekankan bahwa ada surat tugas dan surat perintah penyidikan lanjutan terkait kasus tersebut. Polda Jabar pun membantah seluruh dalil-dalil dalam gugatan yang disampaikan oleh tim kuasa hukum Peggy selaku pemohon. Menurut Polda Jabar, gugatan yang disampaikan oleh termohon sudah memasuki materi pokok perkara. Padahal, berdasarkan pasal 2 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang peninjauan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil. Tidak menjelaskan kepada tersangka kenapa motor tersangka diamankan oleh pihak kepolisian Polres Cirebon Kota. Namun saat ini saudara Kartini memberitahu kepada tersangka bahwa tersangka disuruh datang ke Polres Cirebon Kota. Dari Saudara Dede Kurniawan serta tersangka pernah bertemu sebanyak 1 kali. Bahwa tersangka menjelaskan maksud dari perkataan saudara Iman di dalam messenger tersebut dengan perkataan jahe pengen transumber, memastikan bahwa Dede akan
menyerang Vicky sumber dan tersangka menjawab, "Ai pengen menu kari nene baik, ai beli aja ake ngomong. Kalau mau ikut ya ikut saja, jangan banyak ngomong." Namun tersangka tidak ikut atau tidak pergi ke sana. Tersangka tidak mengetahui pada tanggal 22 Agustus 2016 ada pertandingan sepak bola klub dalam negeri. Pada saat tinggal di Cirebon pada tahun 2016, tersangka tidak pernah nongkrong dan berkumpul di depan SMPN 11 di Perjuangan Mandasem, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Hanya tersangka pernah bahwa Peggy Setiawan dengan Peggy alias Peron merupakan orang yang sama. Hal tersebut berdasarkan keterangan 1. Saksi Saudara Sudirman bin Suratno yang menerangkan bahwa Saudara Peggy Setiawan alias Peron adalah teman saksi sejak SD di SD Negeri Pelandakan 1 Cirebon dan saksi sejak kecil sering main bola bareng. Saudara Peggy Setiawan alias Peron yang saksi maksud adalah sebagaimana foto yang diperlihatkan dalam pemeriksaan saksi yang membuat yakin karena saksi sejak kecil sudah main bersama dengan saudara Peggy Setiawan alias Peron, sehingga dari wajahnya saksi masih ingat serta saudara Peggy alias Peron memiliki tato di tangan kanan, kalau tidak salah bergambar bintang. Bahwa pada saat saudara Peggy alias Peron datang ke depan SMP Negeri 11 Jalan Perjuangan Kesambi, Kota Cirebon dengan menggunakan satu unit kendaraan smash warna pink, langsung memarkirkan kendaraannya di dalam gang, baru bergabung dengan kami sambil meminum minuman ciu dicampur dengan Big Cola. 2. Saksi Saudara Singgih Galang menerangkan bahwa saksi merupakan teman saudara Peggy sejak kecil. Sejak tingkat sekolah dasar, saksi sering bermain dengan saudara Peggy alias Peron karena dahulu tempat tinggal kami berdekatan dan berada dalam RT yang sama. Saksi mengenali saudara Peggy memiliki nama lengkap Peggy Setiawan dan nama panggilan saudara Peggy alias Peron adalah Peron. Telah ditunjukkan foto saudara Peggy oleh penyidik dan saksi mengenali foto tersebut adalah Peggy alias Peron. Adapun saksi mengenal sepeda motor merek Suzuki Smash tersebut merupakan sepeda motor yang sering digunakan oleh saudara Peggy alias Peron. Awalnya sepeda motor tersebut berwarna pink, kemudian berubah warna dengan warna biru kuning. 3. Saksi Saudara Budi Rahmanto menerangkan bahwa saksi merupakan penyidik Polres Cirebon Kota yang dulu menangani laporan polisi nomor LP garing 953 garing B garing 8 Romawi garing 2016 garing JBR garing CRB Kota tanggal 31 Agustus 2016 atas nama pelapor Rudiana sebelum dilimpahkan ke Polda Jawa Barat. Saksi juga merupakan salah satu penyidik yang melakukan upaya untuk pencarian DPO dari laporan polisi tersebut. Saksi mendapatkan informasi bahwa saudara Peggy Setiawan alias Peron beralamat di Dusun 1 Blok Simaja, RT 002, RW 002, Desa Kepongpongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon. Saat itu saksi menuju rumahnya dan bertemu dengan saudari Kartini, adik-adik serta kakek dan nenek saudara Peggy Setiawan alias Peron. Saat itu tidak ditemukan saudara Peggy Setiawan alias Peron, namun bagian kanan ruang tamu terdapat foto saudara Peggy Setiawan alias Peron. Saksi berinisiatif memfoto-foto tersebut dan Brigadir Jaka mengamankan satu unit sepeda motor Suzuki Smash warna biru kuning, namun nomor polisi terpasang di bagian depan B6247 PIK. Karena saudara Peggy Setiawan alias Peron tidak ditemukan, kami kembali ke kantor dengan membawa sepeda motor tersebut untuk diamankan. Adapun saksi mendapatkan foto saudara Peggy Setiawan alias Peron, saksi sempat memperlihatkan dan menanyakan kepada saudara Sudirman tentang foto tersebut. Dan saudara Sudirman menjawab bahwa foto yang saksi perlihatkan adalah betul foto dari saudara Peggy Setiawan alias Peron, orang yang bersama-sama melakukan tindak pidana perlindungan anak dan atau pembunuhan berencana dan atau pembunuhan. 4. Saksi Saudara Okta Rangga Pratama menerangkan bahwa saksi kenal dengan orang yang bernama saudara Peggy karena satu daerah sering lewat ke rumah saksi dan sering nongkrong di SMP 11 Kesambi. Saksi Saudara Aep bin Rudi Pelor menerangkan bahwa adapun sehingga saksi bisa melihat dan mengetahui para pelaku sering nongkrong di depan SMP Negeri 11 Jalan Perjuangan Kota Cirebon. Saat lewat dari tempat kerjaan, saksi melintas menuju warung kopi di Jalan Perjuangan depan Manduah Kota Cirebon.
pada tanggal 27 Agustus 2016 sekitar jam 21.30 WIB karena saksi tidak melihat waktu dan jam. Mereka sudah berkumpul di depan SMP Negeri 11 Cirebon samping showroom mobil Jalan Perjuangan Maja Asem, Kesambi, Kota Cirebon. Adapun yang dilakukan oleh para pelaku yang sedang nongkrong di depan SMP Negeri 11 Cirebon terhadap satu orang laki-laki dan satu orang perempuan yang mengendarai satu unit kendaraan R2 merek Yamaha Seon warna biru muda tersebut, yaitu sebelumnya pada saat melakukan pelemparan ada teriakan yang bahasa Jawa, namun saksi tidak mengetahui bahasanya, kemudian mengejar satu orang laki-laki dan satu orang perempuan yang mengendarai satu unit kendaraan R2 merek Yamaha Vixen Seon karena biru muda, yang mana yang saksi lihat saat itu yang mengejarnya 4 motor, yang mana yang saksi lihat kendaraan yang mengejar yaitu satu unit kendaraan R2 merek Honda Beat warna orange yang dikendarai oleh 2 orang, kemudian satu unit kendaraan R2 merek Yamaha Sion Vixen warna merah yang dikendarai oleh 2 orang. Selanjutnya satu kendaraan R2 merek Suzuki Satria-Fu warna hitam yang dikendarai oleh 2 orang, dan satu unit kendaraan R2 merek Yamaha Mio warna hitam yang dikendarai oleh 2 orang, yang mana satu orang laki-laki dan satu orang perempuan yang mengendarai satu unit kendaraan R2 merek Yamaha Seon warna biru muda melintas di warung tempat saksi membeli minuman dan rokok. Dan saat itu saksi panik dan mengejar saudara Dede untuk pulang dan mengatakan pulang dek. Setelah itu saksi langsung menghidupkan motor yang saksi mengendarai menuju tempat cucian mobil di tempat saksi bekerja. Dan saat itu berpapasan dengan 4 motor yang mengejar satu orang laki-laki, satu orang perempuan yang mengendarai satu unit kendaraan merek Yamaha Seon warna biru muda tersebut. Dan pada saat berpapasan, saksi melihat batu berserakan di tengah jalan, tepatnya di perbatasan Sekolah Man 2 Cirebon dengan SMP Negeri 11 Cirebon, dan setelah itu saksi tidak mengetahui kejadian selanjutnya. Bahwa pada saat melintas di depan SMP Negeri 11 Jalan Perjuangan Kota Cirebon melihat pelaku termasuk salah satunya Peggy. Bahwa saksi mengenal beberapa foto-foto pelaku yang ditunjukkan penyidik. Bahwa saksi membenarkan foto yang ditunjukkan oleh penyidik serta tersangka pernah bertemu sebanyak 1 kali. Bahwa tersangka menjelaskan maksud dari perkataan saudara Iman di dalam messenger tersebut dengan perkataan jahe pengen menyerang sumber, memastikan bahwa DJ akan menyerang bikin sumber, dan tersangka menjawab, "Ai pengen menu kari nene baik, ai beli aja ake ngomong. Kalau mau ikut, ya ikut saja, jangan banyak ngomong." Namun tersangka tidak ikut atau tidak pergi ke sana. Tersangka tidak mengetahui pada tanggal 22 Agustus 2016 ada pertandingan sepak bola klub dalam negeri. Pada saat tinggal di Cirebon pada tahun 2016, tersangka tidak pernah nongkrong dan berkumpul di depan SMPN 11 di Perjuangan Madasem, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Hanya tersangka pernah lewat dan singgah beberapa kali sekedar ngobrol selama 5-10 menit dengan teman-teman, diantaranya saudara Jaka. Yang tersangka kerjakan saat berada di Recamanyar, Kabupaten Bandung, dan dari tanggal 13 Juli 2016 sampai dengan bulan Desember 2016 adalah membangun rumah saudara Agus alias Ko Acem, alamat Desa Recamanyar, Kecamatan Balaena, Kabupaten Bandung, bersama bapak tersangka dan bernama Rudiawan, Harman, saudara Ibu, dan saudara Mulyadi, saudara Sukri, saudara Robi, dan saudara Soeharsono alias Bondol. Bahwa tersangka tinggal pada saat membangun rumah saudara Agus alias Ko Acem, alamat di Desa Recamanyar, Kecamatan Balaena, Kabupaten Bandung, dari tanggal 13 Juli 2016 sampai awal Desember 2016. Karena berada di rumah bedeng yang lokasinya di sekitaran rumah yang dibangun milik saudara Agus alias Ko Acem. Perlu tersangka jelaskan bahwa tersangka pada tanggal 6 Agustus 2016 tidak berada di Cirebon, sebagaimana status atas nama Peggy Setiawan milik tersangka, yang mana status lokasi terkini Facebook
supaya teman-teman ini tersangka pada kepo atau belum tahu saja. Sidang pra-peradilan Peggy Setiawan menjadi sorotan publik yang digelar di Pengadilan Negeri Bandung pada Selasa 2 Juli 2024 hari ini. Publik pun dibuat geram mengetahui sederet pembuktian dari Polda Jawa Barat. Dalam persidangan, tim hukum Polda Jawa Barat mengungkapkan sederet bukti terkait penetapan tersangka oleh Peggy Setiawan. Di antaranya adalah prosedur penetapan tersangka Peggy Setiawan yang dianggap Polda Jawa Barat sudah sesuai. Polda Jawa Barat menggunakan kesaksian dari Sudirman untuk mentersangkakan Peggy Setiawan. Hal ini seusai Sudirman mengaku bahwa Peggy Setiawan ada di TKP. Polda Jawa Barat juga menggunakan kesaksian dari terpidana Eko yang mengaku bahwa Peggy Setiawan memukul korban hingga meninggal dunia. Selain itu, kesaksian dari Aep juga menjadi penguat kepolisian Polda Jawa Barat, yang mana Polda Jawa Barat menuturkan Aep mengaku melihat sosok para terpidana di TKP. Terkait bukti langsung Peggy Setiawan bersalah, Polda Jawa Barat menuturkan bahwa pihaknya tidak mengejar kesaksian langsung kejadian pembunuhan. Polda Jawa Barat juga menuturkan bahwa saksi mahkota sudah menjadi bukti kuat dugaan keterlibatan Peggy Setiawan. Mendengarkan paparan dari Polda Jawa Barat yang digelar hari ini, publik yang mengikuti persidangan juga langsung merespons berbagai narasi ketidakpercayaan pada polisi dikeluarkan. Bahkan banyak juga publik yang menyebut akan demo besar-besaran. Demo ini adalah bentuk mosi tak percaya pada pihak kepolisian. Polda Jawa Barat terang-terangan mengungkapkan tidak memiliki saksi pada sidang pra-peradilan tersangka Peggy Setiawan. Pihak kepolisian yang digugat hanya akan menghadirkan barang bukti dan ahli untuk menguatkan argumennya. Sementara, tim kuasa hukum Peggy akan menghadirkan saksi, barang bukti dan ahli. Polda Jabar akhirnya muncul di persidangan Pengadilan Negeri Bandung pada Senin, 1 Juli 2024. Pihak Peggy membacakan argumen pra-peradilannya di depan Hakim Tunggal Eman Sulaiman. Saat pembacaan gugatan rampung, Hakim sidang berlanjut membicarakan agenda selanjutnya. Kubu Peggy menyatakan ingin menyampaikan replik dan duplik. Hakim menanyakan kepada pihak Polda Jabar, apakah siap menjawab gugatan Peggy sekarang juga demi memperingkas agenda sidang. Tim yang dipimpin Kabid Hukum Polda Jabar, Kombes Nur Hadi Handayani, menyatakan akan memberikan jawaban pada sidang berikutnya, yakni Selasa, 2 Juli 2024. Seketika, penonton sidang di ruangan bereaksi menyoraki. Hakim Eman pun menenangkan situasi sidang. Eman pun membacakan agenda sidang esok hari. Pada hari Rabu, 3 Juli 2024, sidang akan beragendakan pembuktian dari kubu Peggy. Sedangkan pada Kamis, 4 Juli 2024, agendanya pembuktian dari pihak Polda Jabar. Sedangkan pada Jumat, 5 Juli 2024, agendanya adalah kesimpulan, dan Senin, 8 Juli 2024, adalah putusan. Eman menekankan tentang apa saja yang akan dihadirkan pada sidang pembuktian dari kedua kubu. Pihak Peggy akan menghadirkan barang bukti, saksi dan ahli. Sedangkan pihak Polda Jabar tidak memiliki saksi. Pengakuan pihak Polda Jabar membuat tim kuasa hukum Peggy optimis memenangkan sidang. Selain soal tidak punya saksi, tawaran hakim untuk langsung menjawab gugatan kubu Peggy yang ditolak kubu Polda Jabar pun menjadi petunjuk. Bagi Marwan, hal itu menunjukkan Polda Jabar tidak siap. Kepolisian juga sudah ditanyakan dan kami menangkap jawaban dari mereka. Saksi tidak ada, ya kan? Saksi tidak ada. Mereka hanya mengajukan satu ahli. Makanya nanti kita lihat kemudian bukti apa lagi. Kalau seandainya ada bukti yang relevan, ayolah. Kalau seandainya saksi tidak ada, maka rasa-rasanya logika hukum saya menekankan kira-kira nggak ada saksi dalam perkara ini yang dimiliki oleh pihak termohon. Kira-kira seperti itu. Polda Jabar memberikan jawaban dalam sidang pra-peradilan Peggy Setiawan terkait kasus Vida Cirebon pada Selasa 2 Juli 2024. Kuasa hukum Polda Jabar menyebut beberapa poin yang disampaikan pihak termohon termasuk penetapan Peggy sebagai tersangka. Polda Jabar menegaskan penetapan tersangka Peggy dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat sudah sesuai dengan alat bukti yang sah. Bahkan, Polda Jabar juga menekankan bahwa ada surat tugas dan surat perintah penyidikan lanjutan terkait kasus tersebut. Polda Jabar pun membantah seluruh dalil-dalil dalam gugatan yang disampaikan oleh tim kuasa hukum Peggy selaku pemohon.
Menurut Polda Jabar, gugatan yang disampaikan oleh termohon sudah memasuki materi pokok perkara. Padahal berdasarkan pasal 2 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 4 tahun 2016 tentang peninjauan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil. Tidak menjelaskan kepada tersangka kenapa motor tersangka diamankan oleh pihak kepolisian Polres Cirebon Kota. Namun saat ini saudara Kartini memberitahu kepada tersangka bahwa tersangka disuruh datang ke Polres Cirebon Kota. Dari saudara Dede Kurniawan serta tersangka pernah bertemu sebanyak 1 kali. Bahwa tersangka menjelaskan maksud dari perkataan saudara Iman di dalam messenger tersebut dengan perkataan jahe pengen menyerang sumber, memastikan bahwa DJ akan menyerang pinggir sumber, dan tersangka menjawab, "Ai pengen menu kari nene baik, ai beli aja ake ngomong. Kalau mau ikut, ya ikut saja, jangan banyak ngomong." Namun tersangka tidak ikut atau tidak pergi ke sana. Tersangka tidak mengetahui pada tanggal 22 Agustus 2016 ada pertandingan sepak bola klub dalam negeri. Pada saat tinggal di Cirebon, pada tahun 2016 tersangka tidak pernah nongkrong dan berkumpul di depan SMPN 11 di Perjuangan Madasan Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Hanya tersangka pernah bahwa Peggy Setiawan dengan Peggy alias Peron merupakan orang yang sama. Hal tersebut berdasarkan keterangan 1. Saksi Saudara Sudirman bin Suratno yang menerangkan bahwa Saudara Peggy Setiawan alias Peron adalah teman saksi sejak SD di SD Negeri Pelandakan 1 Cirebon dan saksi sejak kecil sering main bola bareng. Saudara Peggy Setiawan alias Peron yang saksi maksud adalah sebagaimana foto yang diperlihatkan dalam pemeriksaan saksi yang membuat yakin karena saksi sejak kecil sudah main bersama dengan saudara Peggy Setiawan alias Peron, sehingga dari wajahnya saksi masih ingat serta saudara Peggy alias Peron memiliki tato di tangan kanan, kalau tidak salah bergambar bintang. Bahwa pada saat saudara Peggy alias Peron datang ke depan SMP Negeri 11 Jalan Perjuangan Kesambi, Kota Cirebon dengan menggunakan 1 unit kendaraan smash warna pink, langsung memarkirkan kendaraannya di dalam gang, baru bergabung dengan kami sambil meminum minuman ciu dicampur dengan dik cola. 2. Saksi Saudara Singgih Galang menerangkan bahwa saksi merupakan teman saudara Peggy sejak kecil. Sejak tingkat sekolah dasar, saksi sering bermain dengan saudara Peggy alias Peron karena dahulu tempat tinggal kami berdekatan dan berada dalam RT yang sama. Saksi mengenali saudara Peggy memiliki nama lengkap Peggy Setiawan dan nama panggilan saudara Peggy alias Peron adalah Peron. Telah ditunjukkan foto saudara Peggy oleh penyidik dan saksi mengenali foto tersebut adalah Peggy alias Peron. Adapun saksi mengenal sepeda motor merek Suzuki Smash tersebut merupakan sepeda motor yang sering digunakan oleh saudara Peggy alias Peron. Awalnya sepeda motor tersebut berwarna pink, kemudian berubah warna dengan warna biru kuning. 3. Saksi Saudara Budi Rahmanto menerangkan bahwa saksi merupakan penyidik Polres Cirebon Kota yang dulu menangani laporan polisi nomor LP garing 953 garing B garing 8 Romawi garing 2016 garing JBR garing CRB Kota tanggal 31 Agustus 2016 atas nama pelapor Rudiana sebelum dilimpahkan ke Polda Jawa Barat. Saksi juga merupakan salah satu penyidik yang melakukan upaya untuk pencarian DPO dari laporan polisi tersebut. Saksi mendapatkan informasi bahwa saudara Peggy Setiawan alias Peron beralamat di Dusun 1 Blok Simaja, RT 002, RW 002, Desa Kepongpongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon. Saat itu saksi menuju rumahnya dan bertemu dengan saudari Kartini, adik-adik serta kakek dan nenek saudara Peggy Setiawan alias Peron. Saat itu tidak ditemukan saudara Peggy Setiawan alias Peron, namun bagian kanan ruang tamu terdapat foto saudara Peggy Setiawan alias Peron. Saksi berinisiatif memfoto foto tersebut dan Brigadir Jaka mengamankan 1 unit sepeda motor Suzuki Smash warna biru kuning, namun nomor polisi terpasang di bagian depan B6247 PIK. Karena saudara Peggy Setiawan alias Peron tidak ditemukan, kami kembali ke kantor dengan membawa sepeda motor tersebut untuk diamankan.
Adapun saksi mendapatkan foto saudara Peggy Setiawan alias Peron, saksi sempat memperlihatkan dan menanyakan kepada saudara Sudirman tentang foto tersebut. Dan saudara Sudirman menjawab bahwa foto yang saksi perlihatkan adalah betul foto dari saudara Peggy Setiawan alias Peron, orang yang bersama-sama melakukan tindak pidana perlindungan anak dan atau pembunuhan berencana dan atau pembunuhan. 4. Saksi saudara Okta Rangga Pratama menerangkan bahwa saksi kenal dengan orang yang bernama saudara Peggy karena satu daerah sering lewat ke rumah saksi dan sering nongkrong di SMP 11 Kesamping. Saksi saudara Aep bin Rudi Pelor menerangkan bahwa adapun sehingga saksi bisa melihat dan mengetahui para pelaku sering nongkrong di depan SMP Negeri 11 Jalan Perjuangan Kota Cirebon saat lewat dari tempat kerjaan saksi melintas menuju warung kopi di Jalan Perjuangan depan Manduah Kota Cirebon pada tanggal 27 Agustus 2016 sekitar jam 21.30 WIB karena saksi tidak melihat waktu dan jam. Mereka sudah berkumpul di depan SMP Negeri 11 Cirebon samping showroom mobil Jalan Perjuangan Maja Asem Kesambi Kota Cirebon. Adapun yang dilakukan oleh para pelaku yang sedang nongkrong di depan SMP Negeri 11 Cirebon terhadap satu orang laki-laki dan satu orang perempuan yang mengendarai satu unit kendaraan R2 merek Yamaha Seon warna biru muda tersebut, yaitu sebelumnya pada saat melakukan pelemparan ada teriakan yang bahasa Jawa, namun saksi tidak mengetahui bahasanya, kemudian mengejar satu orang laki-laki dan satu orang perempuan yang mengendarai satu unit kendaraan R2 merek Yamaha Vixen Xeon karena biru muda, yang mana yang saksi lihat saat itu yang mengejarnya 4 motor, yang mana yang saksi lihat kendaraan yang mengejar yaitu satu unit kendaraan R2 merek Honda Beat warna orange yang dikendarai oleh 2 orang, kemudian satu unit kendaraan R2 merek Yamaha Sion Vixen warna merah yang dikendarai oleh 2 orang. Selanjutnya satu kendaraan R2 merek Suzuki Satria Fu warna hitam yang dikendarai oleh 2 orang, dan satu unit kendaraan R2 merek Yamaha Mio warna hitam yang dikendarai oleh 2 orang, yang mana satu orang laki-laki dan satu orang perempuan yang mengendarai satu unit kendaraan R2 merek Yamaha Xeon warna biru muda melintas di warung tempat saksi membeli minuman dan rokok. Dan saat itu saksi panik dan mengejar saudara Dede untuk pulang dan mengatakan pulang dek. Setelah itu saksi langsung menghidupkan motor yang saksi mengendarai menuju tempat cucian mobil di tempat saksi bekerja. Dan saat itu berpapasan dengan 4 motor yang mengejar satu orang laki-laki, satu orang perempuan yang mengendarai satu unit kendaraan merek Yamaha Xeon warna biru muda tersebut. Dan pada saat berpapasan, saksi melihat batu berserakan di tengah jalan, tepatnya di perbatasan Sekolah Man 2 Cirebon dengan SMP Negeri 11 Cirebon, dan setelah itu saksi tidak mengetahui kejadian selanjutnya. Bahwa pada saat melintas di depan SMP Negeri 11 Jalan Perjuangan Kota Cirebon melihat pelaku termasuk salah satunya Peggy. Bahwa saksi mengenal beberapa foto-foto pelaku yang ditunjukkan penyidik. Bahwa saksi membenarkan foto yang ditunjukkan oleh penyidik serta tersangka pernah bertemu sebanyak 1 kali. Bahwa tersangka menjelaskan maksud dari perkataan saudara Iman di dalam messenger tersebut dengan perkataan jahe pengen menyerang sumber, memastikan bahwa DJ akan menyerang pingging sumber, dan tersangka menjawab, "Ai pengen menu kari nene baik, ai beli aja ake ngomong. Kalau mau ikut, ya ikut saja, jangan banyak ngomong." Namun tersangka tidak ikut atau tidak pergi ke sana. Tersangka tidak mengetahui pada tanggal 27 Agustus 2016 ada pertandingan sepak bola klub dalam negeri. Pada saat tinggal di Cirebon pada tahun 2016, tersangka tidak pernah nongkrong dan berkumpul di depan SMPN 11 di Perjuangan Madasem Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Hanya tersangka pernah lewat dan singgah beberapa kali sekedar ngobrol selama 5-10 menit dengan teman-teman, di antaranya saudara Jaka. Yang tersangka kerjakan saat berada di Rekamannya Kabupaten Bandung dan dari tanggal 13 Juli 2016
sampai dengan bulan Desember 2016 adalah membangun rumah saudara Agus alias Ko Acem, alamat Desa Raja Manyar, Kecamatan Baleina, Kabupaten Bandung, bersama bapak tersangka dan bernama Rudiawan, Parman, Tularimu, dan saudara Mulyadi, saudara Sukri, saudara Robi, dan saudara Suarsono alias Bondol. Bahwa tersangka tinggal pada saat membangun rumah saudara Agus alias Ko Acem, alamat di Desa Kecamatan Baleina, Kabupaten Bandung, dari tanggal 13 Juli 2016 sampai awal Desember 2016. Karena berada di rumah bedeng yang lokasinya di sekitaran rumah yang dibangun milik saudara Agus alias Ko Acem. Perlu tersangka jelaskan bahwa tersangka pada tanggal 6 Agustus 2016 tidak berada di Cirebon, sebagaimana status atas nama Peggy Setiawan milik tersangka yang mana status lokasi terkini Facebook, supaya teman-teman ini tersangka pada kepo atau belum tahu saja. Sidang pra-peradilan Peggy Setiawan menjadi sorotan publik yang digelar di Pengadilan Negeri Bandung pada Selasa 2 Juli 2024 hari ini. Publik pun dibuat geram mengetahui sederet pembuktian dari Polda Jawa Barat. Dalam persidangan, tim hukum Polda Jawa Barat mengungkapkan sederet bukti terkait penetapan tersangka oleh Peggy Setiawan. Di antaranya adalah prosedur penetapan tersangka Peggy Setiawan yang dianggap Polda Jawa Barat sudah sesuai. Polda Jawa Barat menggunakan kesaksian dari Sudirman untuk mentersangkakan Peggy Setiawan. Hal ini seusai Sudirman mengaku bahwa Peggy Setiawan ada di TKP. Polda Jawa Barat juga menggunakan kesaksian dari terpidana Eko yang mengaku bahwa Peggy Setiawan memukul korban hingga meninggal dunia. Selain itu, kesaksian dari AF juga menjadi penguat kepolisian Polda Jawa Barat, yang mana Polda Jawa Barat menuturkan AF mengaku melihat sosok para terpidana di TKP. Terkait bukti langsung Peggy Setiawan bersalah, Polda Jawa Barat menuturkan bahwa pihaknya tidak mengejar kesaksian langsung kejadian pembunuhan. Polda Jawa Barat juga menuturkan bahwa saksi mahkota sudah menjadi bukti kuat dugaan keterlibatan Peggy Setiawan. Mendengarkan paparan dari Polda Jawa Barat yang digelar hari ini, publik yang mengikuti persidangan juga langsung merespons berbagai narasi ketidakpercayaan pada polisi dikeluarkan. Bahkan banyak juga publik yang menyebut akan demo besar-besaran. Demo ini adalah bentuk mosi tak percaya pada pihak kepolisian. Polda Jawa Barat terang-terangan mengungkapkan tidak memiliki saksi pada sidang pra-peradilan tersangka Peggy Setiawan. Pihak kepolisian yang digugat hanya akan menghadirkan barang bukti dan ahli untuk menguatkan argumennya. Sementara, tim kuasa hukum Peggy akan menghadirkan saksi, barang bukti dan ahli. Polda Jabar akhirnya muncul di persidangan Pengadilan Negeri Bandung pada Senin, 1 Juli 2024. Pihak Peggy membacakan argumen pra-peradilannya di depan Hakim Tunggal Eman Sulaiman. Saat pembacaan gugatan rampung, Hakim sidang berlanjut membicarakan agenda selanjutnya. Kubu Peggy menyatakan ingin menyampaikan replik dan duplik. Hakim menanyakan kepada pihak Polda Jabar, apakah siap menjawab gugatan Peggy sekarang juga demi memperingkas agenda sidang. Tim yang dipimpin Kabid Hukum Polda Jabar, Kombes Nur Hadi Handayani, menyatakan akan memberikan jawaban pada sidang berikutnya, yakni Selasa, 2 Juli 2024. Seketika, penonton sidang di ruangan bereaksi menyoraki. Hakim Eman pun menenangkan situasi sidang. Eman pun membacakan agenda sidang esok hari. Pada hari Rabu, 3 Juli 2024, sidang akan beragendakan pembuktian dari kubu Peggy. Sedangkan pada Kamis, 4 Juli 2024, agendanya pembuktian dari pihak Polda Jabar. Sedangkan pada Jumat, 5 Juli 2024, agendanya adalah kesimpulan, dan Senin, 8 Juli 2024, adalah putusan. Eman menekankan tentang apa saja yang akan dihadirkan pada sidang pembuktian dari kedua kubu. Pihak Peggy akan menghadirkan barang bukti, saksi dan ahli. Sedangkan pihak Polda Jabar tidak memiliki saksi. Pengakuan pihak Polda Jabar membuat tim kuasa hukum Peggy optimis memenangkan sidang. Selain soal tidak punya saksi, tawaran hakim untuk langsung menjawab gugatan kubu Peggy yang ditolak kubu Polda Jabar pun menjadi petunjuk. Bagi Marwan, hal itu menunjukkan Polda Jabar tidak siap. Kepolisian juga sudah ditanyakan dan kami menangkap jawaban dari mereka. Saksi tidak ada, ya kan? Saksi tidak ada. Mereka hanya mengajukan satu ahli.
Makanya nanti kita lihat, kemudian bukti apa lagi. Kalau seandainya ada bukti yang relevan, ayolah. Kalau seandainya saksi tidak ada, maka rasa-rasanya logika hukum saya menekankan kira-kira nggak ada saksi dalam perkara ini oleh pihak termohon. Kira-kira seperti itu. Polda Jabar memberikan jawaban dalam sidang pra-peradilan Peggy Setiawan terkait kasus Vida Cirebon pada Selasa 2 Juli 2024. Kuasa hukum Polda Jabar menyebut beberapa poin yang disampaikan pihak termohon termasuk penetapan Peggy sebagai tersangka. Polda Jabar menegaskan penetapan tersangka Peggy dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat sudah sesuai dengan alat bukti yang sah. Bahkan, Polda Jabar juga menekankan bahwa ada surat tugas dan surat perintah penyidikan lanjutan terkait kasus tersebut. Polda Jabar pun membantah seluruh dalil-dalil dalam gugatan yang disampaikan oleh tim kuasa hukum Peggy selaku pemohon. Menurut Polda Jabar, gugatan yang disampaikan oleh termohon sudah memasuki materi pokok perkara. Padahal, berdasarkan pasal 2 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 4 tahun 2016 tentang peninjauan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil. Tidak menjelaskan kepada tersangka kenapa motor tersangka diamankan oleh pihak kepolisian Polres Cirebon Kota. Namun saat ini saudara Kartini memberitahu kepada tersangka bahwa tersangka disuruh datang ke Polres Cirebon Kota. Dari Saudara Dede Kurniawan serta tersangka pernah bertemu sebanyak 1 kali. Bahwa tersangka menjelaskan maksud dari perkataan saudara Iman di dalam messenger tersebut dengan perkataan jahe pengen nyerang sumber, memastikan bahwa DJ akan menyerang bikin sumber, dan tersangka menjawab, "Ai pengen menu kari nene baik, ai beli aja ake ngomong. Kalau mau ikut, ya ikut saja, jangan banyak ngomong." Namun tersangka tidak ikut atau tidak pergi ke sana. Tersangka tidak mengetahui pada tanggal 27 Agustus 2016 ada pertandingan sepak bola klub dalam negeri. Pada saat tinggal di Cirebon, pada tahun 2016, tersangka tidak pernah nongkrong dan berkumpul di depan SMPN 11 di Perjuangan Madasam Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Hanya tersangka pernah bahwa Peggy Setiawan dengan Peggy alias Peron merupakan orang yang sama. Hal tersebut berdasarkan keterangan 1. Saksi Saudara Sudirman bin Suratno yang menerangkan bahwa Saudara Peggy Setiawan alias Peron adalah teman saksi sejak SD di SD Negeri Pelandakan 1 Cirebon, dan saksi sejak kecil sering main bola bareng. Saudara Peggy Setiawan alias Peron yang saksi maksud adalah sebagaimana foto yang diperlihatkan dalam pemeriksaan saksi, yang membuat yakin karena saksi sejak kecil sudah main bersama dengan saudara Peggy Setiawan alias Peron, sehingga dari wajahnya saksi masih ingat, serta saudara Peggy alias Peron memiliki tato di tangan kanan, kalau tidak salah bergambar bintang. Bahwa pada saat saudara Peggy alias Peron datang ke depan SMP Negeri 11 Jalan Perjuangan Kesambi, Kota Cirebon dengan menggunakan 1 unit kendaraan smash warna pink, langsung memarkirkan kendaraannya di dalam gang, baru bergabung dengan kami sambil meminum minuman ciu dicampur dengan Dik Cola. 2. Saksi Saudara Singgih Galang menerangkan bahwa saksi merupakan teman saudara Peggy sejak kecil. Sejak tingkat sekolah dasar, saksi sering bermain dengan saudara Peggy alias Peron karena dahulu tempat tinggal kami berdekatan dan berada dalam RT yang sama. Saksi mengenali saudara Peggy memiliki nama lengkap Peggy Setiawan dan nama panggilan saudara Peggy alias Peron adalah Peron. Telah ditunjukkan foto saudara Peggy oleh penyidik dan saksi mengenali foto tersebut adalah Peggy alias Peron. Adapun saksi mengenal sepeda motor merek Suzuki Smash tersebut merupakan sepeda motor yang sering digunakan oleh saudara Peggy alias Peron. Awalnya sepeda motor tersebut berwarna pink, kemudian berubah warna dengan warna biru kuning. 3. Saksi Saudara Budi Rahmanto menerangkan bahwa saksi merupakan penyidik Polres Cirebon Kota yang dulu menangani laporan polisi nomor LP-953-B-8 Romawi -2016-JBR-CRB Kota tanggal 31 Agustus 2016 atas nama pelapor Rudiana sebelum dilimpahkan ke Polda Jawa Barat. Saksi juga merupakan salah satu penyidik yang melakukan upaya untuk pencarian DPO dari laporan polisi tersebut.
Saksi mendapatkan informasi bahwa saudara Peggy Setiawan alias Peron beralamat di Dusun 1 Blok Simaja, RT 002, RW 002, Desa Kepongpongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon. Saat itu saksi menuju rumahnya dan bertemu dengan saudari Kartini, adik-adik serta kakek dan nenek saudara Peggy Setiawan alias Peron. Saat itu tidak ditemukan saudara Peggy Setiawan alias Peron, namun bagian kanan ruang tamu terdapat foto saudara Peggy Setiawan alias Peron. Saksi berinisiatif memfoto-foto tersebut dan Brigadir Jaka mengamankan 1 unit sepeda motor Suzuki Smash warna biru kuning, namun nomor polisi terpasang di bagian depan B6247 PIK. Karena saudara Peggy Setiawan alias Peron tidak ditemukan, kami kembali ke kantor dengan membawa sepeda motor tersebut untuk diamankan. Adapun saksi mendapatkan foto saudara Peggy Setiawan alias Peron, saksi sempat memperlihatkan dan menanyakan kepada saudara Sudirman tentang foto tersebut. Dan saudara Sudirman menjawab bahwa foto yang saksi perlihatkan adalah betul foto dari saudara Peggy Setiawan alias Peron, orang yang bersama-sama melakukan tindak pidana perlindungan anak dan atau pembunuhan berencana dan atau pembunuhan. 4. Saksi saudara Okta Rangga Pratama menerangkan bahwa saksi kenal dengan orang yang bernama saudara Peggy karena satu daerah sering lewat rumah saksi dan sering nongkrong di SMP 11 Kesamping. Saksi saudara Aep bin Rudi Pelor menerangkan bahwa adapun sehingga saksi bisa melihat dan mengetahui para pelaku sering nongkrong di depan SMP Negeri 11 Jalan Perjuangan Kota Cirebon. Saat lewat dari tempat kerjaan, saksi melintas menuju warung kopi di Jalan Perjuangan depan Mandua Kota Cirebon pada tanggal 27 Agustus 2016 sekitar jam 21.30 WIB karena saksi tidak melihat waktu dan jam. Mereka sudah berkumpul di depan SMP Negeri 11 Cirebon samping showroom mobil Jalan Perjuangan Maja Asem Kesambi Kota Cirebon. Adapun yang dilakukan oleh para pelaku yang sedang nongkrong di depan SMP Negeri 11 Cirebon terhadap 1 orang laki-laki dan 1 orang perempuan yang mengendarai 1 unit kendaraan R2 merek Yamaha Seon warna biru muda tersebut, yaitu sebelumnya pada saat melakukan pelemparan ada teriakan yang bahasa Jawa, namun saksi tidak mengetahui bahasanya, kemudian mengejar 1 orang laki-laki dan 1 orang perempuan yang mengendarai 1 unit kendaraan R2 merek Yamaha Vision Seon karena biru muda, yang mana yang saksi lihat saat itu yang mengejarnya 4 motor, yang mana yang saksi lihat kendaraan yang mengejar yaitu 1 unit kendaraan R2 merek Honda Beat warna orange yang dikendarai oleh 2 orang, kemudian 1 unit kendaraan R2 merek Yamaha Sion Fiction warna merah yang dikendarai oleh 2 orang. Selanjutnya 1 kendaraan R2 merek Suzuki Satria-Fu warna hitam yang dikendarai oleh 2 orang, dan 1 unit kendaraan R2 merek Yamaha Mio warna hitam yang dikendarai oleh 2 orang, yang mana 1 orang laki-laki dan 1 orang perempuan yang mengendarai 1 unit kendaraan R2 merek Yamaha Seon warna biru muda melintas di warung tempat saksi membeli minuman dan rokok. Dan saat itu saksi panik dan mengejar saudara Dede untuk pulang dan mengatakan pulang dek. Setelah itu saksi langsung menghidupkan motor yang saksi mengendarai menuju tempat cucian mobil di tempat saksi bekerja. Dan saat itu berpapasan dengan 4 motor yang mengejar 1 orang laki-laki, 1 orang perempuan yang mengendarai 1 unit kendaraan merek Yamaha Seon warna biru muda tersebut. Dan pada saat berpapasan, saksi melihat batu berserakan di tengah jalan, tepatnya di perbatasan Sekolah Man 2 Cirebon dengan SMP Negeri 11 Cirebon, dan setelah itu saksi tidak mengetahui kejadian selanjutnya. Bahwa pada saat melintas di depan SMP Negeri 11 Jalan Perjuangan Kota Cirebon melihat pelaku termasuk salah satunya Peggy. Bahwa saksi mengenal beberapa foto-foto pelaku yang ditunjukkan penyidik. Bahwa saksi membenarkan foto yang ditunjukkan oleh penyidik serta tersangka pernah bertemu sebanyak 1 kali. Bahwa tersangka menjelaskan maksud dari perkataan saudara Iman di dalam messenger tersebut dengan perkataan jahe pengen nyerang sumber, memastikan bahwa DJ akan menyerang pinggir sumber, dan tersangka menjawab ai pengen menu kari nene baik.
ai beli aja ake ngomong. Kalau mau ikut, ya ikut saja, jangan banyak ngomong. Namun tersangka tidak ikut atau tidak pergi ke sana. Tersangka tidak mengetahui pada tanggal 27 Agustus 2016 ada pertandingan sepak bola klub dalam negeri. Pada saat tinggal di Cirebon, pada tahun 2016 tersangka tidak pernah nongkrong dan berkumpul di depan SMPN 11 di Perjuangan Madasan Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Hanya tersangka pernah lewat dan singgah beberapa kali sekedar ngobrol selama 5-10 menit dengan teman-teman, di antaranya saudara Jaka. Yang tersangka kerjakan saat berada di Camanyar, Kabupaten Bandung, dan dari tanggal 13 Juli 2016 sampai dengan bulan Desember 2016 adalah membangun rumah saudara Agus alias Ko Acem, alamat Desa Racamanyar, Kecamatan Balera, Kabupaten Bandung, bersama bapak tersangka dan bernama Rudiawan, Harman Ularimu, dan saudara Mulyadi, saudara Supri, saudara Robi, dan saudara Suarsono alias Bondol. Bahwa tersangka tinggal pada saat membangun rumah saudara Agus alias Ko Acem, alamat di Desa Racamanyar, Kecamatan Balera, Kabupaten Bandung, dari tanggal 13 Juli 2016 sampai awal Desember 2016. Karena di rumah berada di rumah bedeng yang lokasinya di sekitaran rumah yang dibangun milik saudara Agus alias Ko Acem. Perlu tersangka jelaskan bahwa tersangka pada tanggal 6 Agustus 2016 tidak berada di Cirebon, sebagaimana status atas nama Peggy Setiawan milik tersangka, yang mana status pemasit terkini Facebook, supaya teman-teman ini tersangka pada kepo atau belum tahu saja. Sidang pra-peradilan Peggy Setiawan menjadi sorotan publik yang digelar di Pengadilan Negeri Bandung pada Selasa 2 Juli 2024 hari ini. Publik pun dibuat geram mengetahui sederet pembuktian dari Polda Jawa Barat. Dalam persidangan, tim hukum Polda Jawa Barat mengungkapkan sederet bukti terkait penetapan tersangka oleh Peggy Setiawan. Di antaranya adalah prosedur penetapan tersangka Peggy Setiawan yang dianggap Polda Jawa Barat sudah sesuai. Polda Jawa Barat menggunakan kesaksian dari Sudirman untuk mentersangkakan Peggy Setiawan. Hal ini seusai Sudirman mengaku bahwa Peggy Setiawan ada di TKP. Polda Jawa Barat juga menggunakan kesaksian dari terpidana Eko yang mengaku bahwa Peggy Setiawan memukul korban hingga meninggal dunia. Selain itu, kesaksian dari AF juga menjadi penguat kepolisian Polda Jawa Barat, yang mana Polda Jawa Barat menuturkan AF mengaku melihat sosok para terpidana di TKP. Terkait bukti langsung Peggy Setiawan bersalah, Polda Jawa Barat menuturkan bahwa pihaknya tidak mengejar kesaksian langsung kejadian pembunuhan. Polda Jawa Barat juga menuturkan bahwa saksi mahkota sudah menjadi bukti kuat dugaan keterlibatan Peggy Setiawan. Mendengarkan paparan dari Polda Jawa Barat yang digelar hari ini, publik yang mengikuti persidangan juga langsung merespons berbagai narasi ketidakpercayaan pada polisi dikeluarkan. Bahkan banyak juga publik yang menyebut akan demo besar-besaran. Demo ini adalah bentuk mosi tak percaya pada pihak kepolisian. Polda Jawa Barat terang-terangan mengungkapkan tidak memiliki saksi pada sidang pra-peradilan tersangka Peggy Setiawan. Pihak kepolisian yang digugat hanya akan menghadirkan barang bukti dan ahli untuk menguatkan argumennya. Sementara, tim kuasa hukum Peggy akan menghadirkan saksi, barang bukti dan ahli. Polda Jabar akhirnya muncul di persidangan Pengadilan Negeri Bandung pada Senin, 1 Juli 2024. Pihak Peggy membacakan argumen pra-peradilannya di depan Hakim Tunggal Eman Sulaiman. Saat pembacaan gugatan rampung, Hakim sidang berlanjut membicarakan agenda selanjutnya. Kubu Peggy menyatakan ingin menyampaikan replik dan duplik. Hakim menanyakan kepada pihak Polda Jabar, apakah siap menjawab gugatan Peggy sekarang juga demi memperingkas agenda sidang. Tim yang dipimpin Kabid Hukum Polda Jabar, Kombes Nur Hadi Handayani, menyatakan akan memberikan jawaban pada sidang berikutnya, yakni Selasa, 2 Juli 2024. Seketika, penonton sidang di ruangan bereaksi menyoraki. Hakim Eman pun menenangkan situasi sidang. Eman pun membacakan agenda sidang esok hari. Pada hari Rabu, 3 Juli 2024, sidang akan beragendakan pembuktian dari kubu Peggy. Sedangkan pada Kamis, 4 Juli 2024, agendanya pembuktian dari pihak Polda Jabar. Sedangkan pada Jumat,
5 Juli 2024, agendanya adalah kesimpulan dan